Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Didin Damanhuri selaku narasumber pada acara pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbagi pada kita semua terkait ekonomi politik pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah ada Ketua ICMI Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Yang kami hormati eh, ada Pak Prof. Abdul Rahman Rahim selaku moderator nantinya pada yang akan memimpin kegiatan ini. Kemudian ada Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik eh, IKMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adi Suryadicula. Pada kesempatan ini, eh, Ada Prof. Marsuki juga, sudah ada pemateri. oh, Sudah sudah ada hadir ya? Sudah hadir ya. Ya, udah lama tuh Pak Marzuki. Ya. Salam. kali Prof. Juga terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber Prof untuk Ya, kegiatan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Kita lagi menunggu juga pemateri Pak Bapak Dr. Sarkawi Rauf yang belum sempat datang, mungkin sebentar lagi gabung pada acara malam hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih berkesempatan dan diberi kesehatan untuk kemudian hadir pada kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Mungkin pertama-tama kita awali dengan acara pembukaan pada diskusi seri 2 ICMI, Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, dan insya Allah ini akan berlanjut lagi minggu depan yang akan membahas terkait budaya, dan untuk malam hari ini kita mengangkat topik pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Sebelum kita masuk pada sesi diskusinya, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar. Dengannya waktu dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber kita. Pertama Profesor Didin Damanhuri. Beliau sudah sangat familiar dengan teman-teman karena seringkali menjadi narasumber. Narasumber kedua Profesor Marsuki Dea, sahabat kita ini nggak tahu sekarang di mana sudah, tapi bisa dikejar oleh Pak Adi, bisa menjadi narasumber. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama. Ya, narasumber kita juga Pak Sarkawi, Dr. Sarkawi mungkin masih dalam proses untuk bergabung. Kemudian juga Pak moderator, Bapak Profesor Dr. Rahman Rahim. Beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Sulawesi Selatan yang paling punya mahasiswa paling banyak ini. Dan dan Pak Ketua Bidang Pak Dr. Adi Suryadicula yang sudah mendorong menginisiasi ini dalam diskusi 1 mingguan. Karena ini sepertinya kita diskusi ini Prof adalah diskusi prasilaknas. Karena Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah nanti dalam silaknas yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober itu adalah National Leadership Camp, kemudian tanggal 13 sampai 15 itu adalah silaknas, dan sepertinya ada sedikit juga aroma-aroma politik dalam silaknas nanti. Bahkan ada yang bilang silaknas bau-bau wakil presiden, bau-bau presiden. Nah, karena itu saya kira ini adalah bagian yang memang perlu kita sahuti supaya Sulsel ini menjadi tuan rumah dalam makna yang lebih dalam, termasuk dalam memberikan nuansa wacana dan
masukan-masukan yang bersifat strategis bagi negara bangsa kita, meskipun diskusinya dari ruang-ruang kecil yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang kedua tentu saja bahwa diskusi ini sangat penting dalam merawat kecendiakawanan kita, memahami isu, mengkaji isu, dan memberi solusi-solusi yang nanti insya Allah akan memberi banyak masukan, menjadi bagian dari masukan-masukan yang kita akan serahkan kepada pengurus ISPI pusat untuk mendorong pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola politik, dan lebih khusus isu demokrasi kita untuk negara bangsa ke depan. Dan sebagai kewajiban sebagai ketua, izinkan saya atas nama kita semua, saya juga lupa menyapa seluruh peserta yang sudah bergabung di sini. Tentu masih ada juga yang masih proses, masih ada di masjid karena bertepatan dengan waktu salat Isya juga ini. Dan tentu saja terima kasih semua sudah bergabung, dan tentu panitia kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Tentu saja selain kehadirannya juga diminta untuk juga memberikan masukan. Mari kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Haris Munandar MPD telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita beralih mungkin ada sedikit pengantar diskusi dari Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA. Dengan ini waktu kami persilakan. Baik, makasih banyak Ikram ya, Ketua Batko HMI ini, Sulselbar ini yang jadi moderator ini. Karena kita ya nanti mungkin akan menjadi pengganti kita ke depan. Dan kita bimbing dan hadir lah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah hajat kita, rencana yang memang sudah kita buat skenario-nya ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melakukan diskusi seri seperti tadi yang dikemukakan oleh Prof. Aris. Saya tidak banyak barangkali karena hanya sekedar memberi pengantar, tapi saya ingin mengemukakan sebagai ketua divisi, wakil ketua ya untuk politik pemerintahan yang lebih di awal mula ya untuk acara ini kita rancang, kita coba dorong dari divisi ini, tapi nanti akan mungkin bersinergi dengan divisi lain karena sebenarnya malam ini sudah bersinergi juga ini karena sudah ada Prof. Marsuki, sudah ada Prof. Rahman Rahim ini yang ekonomi sudah kita lakukan. Jadi nanti topiknya itu akan banyak nanti yang direncanakan secara berseri. Jadi tadi sudah dikemukakan seri ke depan. Sebenarnya di awal kami informasikan kepada Prof. Didin, Prof. Jimli minggu lalu. Itu sudah ya. Sebenarnya kita berharap Faisal Basri tapi belum sempat ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan. Lalu ada Ketua DKPP pemilu Prof. Muhammad sempat ya minggu lalu itu. Jadi ada pembicara lokal dari Dekan Visip Universitas Sanudin juga sebagai pemandu dan juga mantan Ketua KPU Sulsel. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga ya mudah-mudahan kita berharap pesertanya lebih banyak lagi karena minggu lalu ya peserta yang cukup besar. Malam ini saya kira sudah bahkan 2 kolom ya sudah masuk. Nah, alhamdulillah nanti mungkin malam ini kita diskusi. Minggu lalu itu diskusinya tentang tantangan mewujudkan pemilu bermartabat dan demokratis. Nah, hari ini ya masih kita kaitkan sebenarnya dengan isu pemilu ini, Bro, karena awalnya kita berpikir bahwa akan ada kepemimpinan baru dan Silaknas ICMI kita harap memberikan gagasan lah. Tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pasti kita harapkan berjalan demokratis, berintegritas, bermartabat, tapi juga produknya. Jadi produk yang dihasilkan nanti menghasilkan juga pemimpin yang memiliki gagasan dan kita akan berkontribusi mudah-mudahan dalam Silaknas ICMI yang nantinya akan dilaksanakan dengan diskusi seri ini
ya kita rencanakan akan meramu menjadi sebuah buku bahkan ya, jadi insya Allah dan menjadi bahan buat kita nantinya juga nanti kita akan bagikan untuk diskusi atau pertemuan dalam Silaknas nantinya. Ada beberapa topik ke depan yang kita akan bahas, itu ada kedaulatan digital, ada kedaulatan pangan, ada macam-macam yang mungkin kita akan coba ramu di 12 termasuk ya tentang pemerintahan. Saya kira ini yang kita rencanakan ke depan, dan ya mudah-mudahan dengan malam ini seri kedua juga berjalan dengan lancar. Ya tulisan atau artikel dalam bentuk PPT, dalam bentuk artikel juga bisa, dan mudah-mudahan kita nanti dapatkan dari seluruh pemateri untuk jadi bahan buat kita. Saya kira demikian, Prof. Didi, makasih banyak sudah hadir di acara kita. Alhamdulillah, yang jadi moderator malam ini juga adalah kepala Universitas Terbuka perwakilan ya, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini, Prof. Pak Dewan Pakar ICMI di Sulawesi Selatan, dan ya pematerinya termasuk Prof. Marzuki juga Dewan Pakar. Saya kira demikian, kita masih menunggu Pak Sarkawi Rauf ya. Makasih banyak para pemateri, makasih banyak Pak Moderator. Ya ini laporan juga buat Bapak Ketua ISMI Sulawesi Selatan yang senantiasa kami berkoordinasi acara ini ke depan juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Adi Surya Cula yang sudah memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini. Jadi saya ulangi lagi, selamat datang pada para peserta diskusi seri 2 Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, yang pada kesempatan ini diskusi kita yang dilaksanakan dalam tiap minggu ini mengangkat tema besar, yaitu masa depan demokrasi dan kedaulatan. Namun pada seri kedua ini kita akan mengangkat topik yaitu pemilu, kedaulatan ekonomi, dan dominasi oligarki. Pada malam ini kita akan berdiskusi langsung bersama 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Prof. Didin Damanhuri, kemudian ada Prof. Haji Marzuki PhD, kemudian ada Bapak Dr. Sarkawi Rauf, dan akan dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Rahman Rahim, SE, MM, untuk kemudian bagaimana diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan efektif dan tentunya bisa lebih menjadi sebuah bahan nantinya untuk Silatnas Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin disinggung juga siapa yang support ya kegiatan kita untuk betul, pada malam ini diskusi ini ditemani dan disupport oleh Kahmi Kota Makassar, kemudian ada Forum Dosen Sulawesi Selatan, dan tentunya juga bekerja dengan bidang politik Batko Hami Sulselbar, dan juga lembaga-lembaga lain kita ajak untuk bisa bergabung bersama kita dalam diskusi tiap minggunya yang akan kita lakukan selama masa pemilu ke depan ini. Di cover oleh Tribun Timur. Ya. Ada Tribun juga. Wah, itu yang cover dan ada Tribun. Disaksikan di YouTube. Alhamdulillah, diskusi kemarin sudah diupload di YouTube Tribun Timur Makassar. Secara full akan diupload di Tribun Timur di YouTube-nya langsung. Nanti bisa kita lihat ulang dari setiap diskusi yang kemudian kita laksanakan ini. Itu silakan kepada Prof. Rahman untuk kemudian bisa memimpin dan mengarahkan diskusi seri 2 Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram Fikri telah meminta ke saya untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini selaku moderator. Tentu sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan kepada Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Aris Munandar,
kemudian tentu bersama sekretarisnya Ijmi Sulsel Pak Ande Tamsil. Kemudian kepada Pak Dr. Adi Suryadi Cula, dan di Ijmi ini Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan, mohon maaf kalau salah. Yang saya banyak kenal kalau sebut Pak Adi Suryadi itu Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi ketika saya hubungi, saya kira diskusi malam ini diskusi pendidikan, ternyata ini Ijmi. Alhamdulillah. Dialog ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Adi maupun protokol. Mungkin sedikit saja saya sampaikan. Ini lanjutan daripada tema besar kita adalah dialog kebangsaan, masa depan demokrasi dan kedaulatan. Bicaranya akan bicara secara umum masalah kebangsaan, masa depan demokrasi kita. Khusus di seri kedua ini mengandung tema pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Ini kata dominasi oligarki ini yang menarik, hampir terus-terus viral ini masalah oligarki dibahas oleh banyak kalangan, dan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang negatif langsung oligarki. Ya, ini perlu juga yang dipahami itu oligarki itu sebenarnya dan oligarki Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini saya kira pakar ada 3 yang mungkin malam ini saya kira piawai dan mumpuni untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Dan oligarki ini coba kita akan kaitkan dengan kedaulatan ekonomi ya, dan pemilu tentunya. Ini jelang 2024 ya, di mana tahun yang sangat strategis untuk menentukan 5 tahun ke depan masa depan daripada bangsa kita. Sehingga saya kira ini memang selain menarik, ini juga menjadi pahala besar ini kita diskusikan untuk masa depan bangsa kita ini. Yang kita saksikan sekarang ini begitu sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru atau pembaharuan dalam tatanan demokrasi maupun pemerintahan kita pada masa yang akan datang. Sampai saat ini ada 43 orang yang sudah bergabung. Saya kira para pakar dari berbagai kalangan, dan mudah-mudahan semua bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Setelah pakar kita 3 pakar ini akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya. 3 pakar itu sudah disebutkan oleh protokol, siapa sebagai moderator juga menyebut kembali, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri. Saya tahu beliau ini adalah ekonom ya, guru besar dari Institut Pertanian Bogor, yang cukup banyak tulisannya yang kita bisa baca maupun di Google dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Dr. Sarkawi Rauf, kita juga cukup kenal beliau dari Unhas, dan juga mempunyai tulisan yang begitu banyak dan banyak tampil juga dalam berbagai event seminar-seminar. Kemudian Profesor Marsuki DA PhD juga cukup dikenal sebagai pakar ekonomi. Beliau juga banyak diminati oleh para ilmuwan pakar maupun praktisi di setiap beliau membawakan materinya. Sehingga saya kira yang tampil pada malam ini cukup menarik untuk kita simak bersama, dan tentu bisa juga memberikan pemikiran pemasukan dalam rangka bagaimana kita bisa melihat pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki menuju tahun 2024 yang akan datang untuk masa depan bangsa kita. Tentu secara berturut-turut akan kami persilahkan, meskipun ini panel, ya, tapi akan didahului dulu oleh Prof. Didin, karena beliau kita berikan kehormatan terjauh dari Sulawesi Selatan. Meskipun di depan kita ini hampir sama semua di depan kamera. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Sarkawi Rauf, dan atas permintaan Prof. Marsuki minta pembicara ketiga. Nah, kita akan berturut-turut masing-masing kurang lebih 15 menit presentasi setiap
narasumber dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi di 10 waktu Indonesia Timur Tengah ini kita akan akhiri. Mungkin begitu tentatif acara diskusi kita pada malam ini dan mari kita menyimak bersama pembicara pertama Profesor Dr. Didin Damanhuri. Kami persilakan Prof. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman Rahim selaku moderator. Yang terhormat Ketua Umum ISMI Majelis Daerah ya Sulawesi Selatan Profesor Dr. Aris Munandar. Kemudian tadi Pak Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan ya kalau nggak salah Pak Adi Dr. Adi Suryadi Jula. Kemudian Pak Andi Tamsil ya yang sekretaris Majelis Wilayah Sulawesi Selatan yang menghubungi saya untuk sedia dalam acara ini dan saya kira juga semua cendekiawan yang sudah hadir, para pembicara yang lain, Pak Sarkawali Rauf, saya beberapa kali juga karena pernah jadi ketua KPPU ya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak Marzuki, ini kami satu padepokan ya Pak Marzuki ya. Kami sama-sama dari lulusan dari sana, dari Perancis ya. Saya sendiri di pengurus pusat ISMI pusat, wakil ketua Dewan Pakar bidang ekonomi ya. Jadi sayangnya saya undangan untuk tanggal 12, 13 sampai 15 itu saya udah keduluan ada acara di Surabaya nih. Saya nggak ngerti apakah tanggal 14 bisa Makassar nanti karena saya punya acara tanggal 12-13 ya di Surabaya. Mengenai topik malam ini saya kira saya sudah sekian kali ini, mungkin belasan kali berbicara tentang oligarki ini, topik oligarki ini. Salah satunya waktu setahun yang lalu, ya, saya dengan teman-teman saya pendiri Indef dengan Pak Didi Rahbini, Faisal Basri dan sebagainya memberikan presentasi awal tahun 2023 tentang masing-masing. Saya menemukan oligarki juga. Harian Kompas memuat di halaman berapa cukup panjang mengenai pandangan saya bagaimana proses bangsa ini sudah terjadi gejala oligarki yang makin menguat gitu. Nah, topik ini kan tentang pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Jadi karena tadi juga dikatakan oleh Prof. Abdul Rahim mengenai topik oligarki ini sudah sangat dibicarakan di kalangan cendekiawan, intelektual, pakar, sampai warung kopi sebenarnya. Jadi sudah jadi istilah yang sangat populer. Makanya kalau lihat secara ekonometrika barangkali independen variabelnya itu memang oligarki ya yang akan mempengaruhi kalau menurut saya proses politik terutama pemilu 2024 dan kedaulatan ekonomi. Saya akan coba dalam waktu yang disediakan 15 menit untuk menyampaikan itu semua. Sedikit saja bahwa kita semua tahu oligarki adalah panjang istilahnya, sudah panjang umur istilah ini. Sejak Aristoteles menyampaikan konsep oligarki secara politik di Athena waktu itu, yaitu sekelompok kecil mengendalikan pemerintahan ya di Athena dan di sana di Yunani waktu itu. Dan gejala politik inilah yang panjang sebenarnya, karena Renaissance Eropa juga mengenal ada gejala oligarki yang dikuasai oleh kaum tuan tanah, kaum feodal dan
otoritas gereja waktu itu yang mengcapture proses-proses politik di Eropa, termasuk awal-awal Renaissance ya, sebelum terjadi proses demokrasi politik lewat Prancis waktu itu. Nah, gejala ekonomi ini baru tumbuh di Amerika dengan penelitian-penelitiannya. Salah satunya dari Jeffrey Winter yang merilis tentang indeks oligarki yang bernuansa ekonomi itu. Yang awal sekali dirilis penelitian 2014 ya, puluhan negara begitu, tentang Material Power Index atau dipopulerkan sebagai indeks oligarki. Dan Indonesia dalam rilis waktu itu sudah menempati indeks Material Power Index yang kedua terburuk di dunia setelah China. Yaitu ukurannya adalah 40 orang terkaya rata-rata dibagi dengan income per kapita masing-masing negara gitu. Jadi di Indonesia sudah kedua terburuk dan China sudah yang pertama paling buruk. Tapi perbedaannya kalau lebih dalam disebutkan bahwa dengan ciri ingin mempertahankan kekayaan, bahkan ingin mendominasi perputaran kekayaan nasional, di China otoritas politik dengan otoritas bisnis kan menyatu, sehingga kontrol terhadap oligarki menjadi efektif begitu. Hampir tidak ada persoalan di sana, bahkan seorang Jack Ma yang mencoba mengkritik rezim Xi Jinping itu dalam waktu beberapa hari saja dia bisa berbicara sekaligus asetnya semacam akuisisi oleh negara. Tapi ketika berbicara oligarki di Indonesia yang disebut sudah kedua terburuk di dunia, kemudian 2018 sudah naik lagi menjadi yang tadinya 678.000 kali menjadi 722.000 kali. Kemudian mahasiswa saya meneliti gejala oligarki ini di ASEAN. Jadi kemudian muncul angka dan saya sendiri menghitung bahwa tahun 2022 sudah 1.006.250 kali sudah berlipat pengkeraman ini. Sementara di ASEAN dia paling buruk ya di ASEAN. Nah jadi lalu orang membayangkan dalam perspektif publik ya. Seringkali publik itu misleading memahami istilah ini karena padahal dalam perspektif ekonomi politik ini sifat makro aggregate. Jadi 40 sendiri bukan berarti 40 ngatur negara begitu. Tapi ini satu ukuran saja di mana gejala ini direpresentasikan oleh sekelompok kecil pelaku bisnis yang disebut 40 rata-rata itu. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata income per kapita dari tahun ke tahun. Dalam praktek dari oligarki itu sendiri itu sangat abstrak. Bagaimana mereka bekerja? Nah, salah satu mahasiswa yang saya bimbing menggambarkan bagaimana undang-undang KPK yang baru ini, yang sekarang menjadi tidak komisi independen negara lagi, tapi menjadi lembaga eksekutif biasa, itu ternyata pengaruh oligarki terhadap rumusan undang-undang baru yang merugikan rakyat itu. Sehingga ini dianggap mengkhianati reformasi karena tidak lagi menjadi komisi independen negara. Itu ternyata dalam in-depth interview, dalam data-data, terjadi cross management antara sekian penguasa yang merangkap menjadi pebisnis dan sekian pebisnis yang juga dia menjadi pejabat tinggi begitu. Dan di balik itu ternyata ada lain pas, bukan hanya dalam undang-undang KPK yang baru, tapi hampir di
sebut di dalam undang-undang yang dianggap tidak memenuhi debat publik seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law tenaga kerja maupun kesehatan, undang-undang MK dan lain sebagainya. Ini ternyata proses legislasi saja ada cuannya gitu, ada cuannya. Dan prosesnya begitu cepat, tidak ada lagi check and balances di DPR, sehingga saya mengkategorikan berdasarkan hints sebagai seorang akademisi bahwa kerjanya oligarki itu ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan para orang super kaya di negeri ini, yang itu terbelah dua. Ada yang tidak terlalu mau terlibat di dalam proses politik, ada yang pasif tapi ikut membiayai, dan ada yang aktif di dalam pengaruh-pengaruhnya terhadap proses politik. Nah, sehingga tetapi per kategori ini, karena Jeffrey Winter mengatakan cirinya adalah mempertahankan kekayaan. Kalau itu oligarki bisnis, sementara oligarki politik adalah mempertahankan kekuasaan, maka terjadilah sama di antara entitas oligarki bisnis dan entitas oligarki politik untuk sama-sama mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Nah, sehingga mereka tidak heran lalu mempunyai think tank. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana satu kasus minyak goreng dan CPU saja itu sudah ratusan triliun omset yang mereka urus ya gitu. Dan pengaruh oligarki ini sudah dalam bentuk kartel pangan, kemudian ada kartel kebutuhan pokok lainnya, bahkan industri pertambangan terakhir ini dan lain-lain seperti sawit dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau saja tiap tahun ada APBN sekitar 3.000 triliun, maka Brain Trust yang paling awal lah memberikan rekomendasi kepada para pelaku konglomerasi bisnis yang bertindak sebagai oligarki aktif itu untuk melakukan lobby-lobby terhadap otoritas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, gitu loh. Dan itu tidak kelihatan. Bahkan mungkin pelaku aktif dan yang disebut dengan brain trust tidak pernah akan tersentuh hukum. Jadi misalnya nanti akan diperlihatkan minyak goreng ya, kasus minyak goreng yang ternyata bisa yang tertangkap adalah bukan yang sesungguhnya gitu. Sebagai yang disebut dengan kartel ya. Saya sendiri jadi tenaga ahli KPPU kemarin untuk memberikan kesaksian ahli lah bagaimana kartel CPU dan minyak goreng itu berjalan di dalam proses beberapa perusahaan yang terlibat ya, yang merugikan negara itu. Ini saya kira review saya tentang menjawab apa itu dengan oligarki dan bagaimana hubungannya dengan kedaulatan ekonomi. Bayangkan kalau APBN yang 3.000 triliun, kemudian ini sebuah kue yang kemudian si think tank-nya mengidentifikasi masing-masing kementerian mana yang bisa dijadikan proyek-proyek dari kalangan pebisnis yang nanti akan berbagi tentu saja. Mereka sendiri ada faksi-faksi. Di antara mereka itu ada faksi-faksi. Maka misalnya ketika mereka merebut kue BTS, Kominfo, bagaimana ada yang disebut dengan variabel utama, intervening variable, dan kemudian ada yang objek untuk digratifikasi. Dan karena ada persaingan di antara mereka sendiri. Begitu. Jadi kalau menteri sebagai kuasa pemegang anggaran, sebagai supply side dari proses terjadinya oligarki politik dan bisnis ini, kemudian para pelaku-pelaku bisnis ini adalah sebagai demand side.
demand side demander ini kan side, maka terjadilah yang disebut dengan gratifikasi. Dan yang gratifikasi ini bukan hanya kepada langsung pemegang otoritas anggaran, tetapi ada yang pihak-pihak pelaku politik, bahkan sebelahnya, dari pelaku politik utama di negara ini, yang kena memperoleh gratifikasi, dan tugas utamanya tidak ada kaitan dengan BTS itu sendiri, tetapi bagaimana perilaku pelanggaran hukum di bidang BTS ini yang konon 8 triliun itu adalah mereka yang bertindak untuk mengamankan agar proses perselingkuhan bisnis dan politik ini tidak diungkap secara hukum. Sehingga ada 27 M yang dikembalikan dan sebagainya. Dan ini saya sendiri sudah membimbing beberapa mahasiswa ya untuk meneliti hubungan-hubungan proses oligarki dalam perspektif ekonomi politik ini gitu. Saya izinkan beberapa menit terakhir dengan cepat akan menggambarkan bagaimana dalam PPT ini muncul, Pak. Ya, ini saya hanya menggambarkan supaya lebih sadar kita, proses terjadinya oligarki ini tidak juga ujuk-ujuk. Tahun 50 ada gejala politik benteng, mereka kemudian kuasai dan akhirnya gagal. Jadi kegagalan politik benteng boleh dibilang adalah proses pertama dominasi oligarki menggagalkan bagaimana perkembangan Bumi Putra untuk naik kelas. Itu gagal. Dari ratusan lisensi hanya 7 ya kalau nggak salah. Itu ada disertasi Yahya Muaimin. Kemudian di era Soekarno, karena proses bisnis itu tidak banyak, karena ekonomi tidak jalan, politik menjadi panglima, maka oligarki bisnis dikenal justru zaman Soeharto. Tetapi cirinya dalam zaman Soeharto bahwa karena ini otoritas rezim, maka oligarki bisnis ini berada dalam kontrol politik. Jadi mirip di Cina yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada peristiwa kalangan oligarki bisnis yang mendikte politik karena dikendalikan oleh istana gitu. Sementara di era reformasi setelah Big Bang politik, maka tidak ada lagi kontrol, bahkan swasta itu sendiri menjadi ada dengan privatisasi yang apalagi ini dukungan dari Barat ya, negara-negara Barat dengan demokratisasi politik yang akhirnya liar itu sektor swasta ini terjadi sebuah booming yang luar biasa, sehingga sekarang kan GDP Indonesia ini sudah dilewat oleh omsetnya swasta sekarang ini. Omsetnya swasta yang ada di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor bisnis secara keseluruhan, termasuk perdagangan internasional, keseluruhannya itu kira-kira sudah melebihi 18.000 omsetnya itu ya. Jadi wajar saja kalau mereka nanti ada gambaran saja dalam 1 tahun 2022 nanti CPO itu kan 588 triliun. Sampai Faisal Basri mengatakan kalau 100 triliun saja untuk ngatur politik selesai itu. Untuk pilpres sekian, untuk pilkada pileg sekian, dan untuk gubernur sekian dan sebagainya. Dan itu bisa dibagi untuk CPO nanti ada karena yang bersifat kartel ini yang kemudian menjadi oligarki ini kebutuhan pokok yang lain ada ada daging, ada ternak yang lain, ada sampai ke apa namanya garam. Garam ini sampai seorang yang namanya Menteri Kelautan waktu itu saya lupa yang dari Gorontalo itu, ketika dia ingin mencanangkan swasembada garam yang terjadi, dia yang terlempar, dia yang diganti sebagai seorang menteri. Betapa dominasi oligarki dalam proses politik ini sudah sangat jauh. Padahal garam adalah sesuatu yang sangat sederhana teknologinya yang bisa
diberikan oleh para petani garam dari Madura. Gitu. Itu gagal. Gitu. Itu contohnya dan belum yang lain-lain. Apa namanya? Yang paling nanti sangat luar biasa adalah bagaimana ibu kota baru dengan tanda tangan Jokowi dengan Xi Jinping itu siapa sebenarnya brain trust sampai sampai kedaulatan negara terancam kalau menurut saya. Pertanyaan, kok bisa konsesi 190 tahun itu diberikan? Siapa sebenarnya? Nah, itu saya kira satu produk-produk yang memang ada think tank-nya gitu. Jadi sehingga dampaknya adalah kepada indeks oligarki yang paling buruk kemungkinan di dunia ya menurut hitungan saya tahun 2022 itu 1.006.250 ya, 6.500 kali. Nah, kemudian ini saya contoh-contoh lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga memang judul ini sangat tepat. Jadi pemilu nanti 2024 akan menjadi bagian dari apakah dominasi oligarki ini akan nyata ataukah bisa dicegah. Karena kan upaya-upaya untuk ICMI, Silaknas ICMI salah satu tonggak yang bisa mencegahnya lewat lobby kita. Kalau mereka melakukan lobby, mengapa kita tidak melakukan lobby untuk mencegah dominasi oligarki ini? Karena sudah membahayakan kedaulatan negara, kan menurut saya. Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana ibu kota Nusantara yang diberikan konsesi 190 tahun itu, memang itu 160 plus itu HGU, kemudian hak pakai dan macam-macam, akhirnya 150 tahun. Tapi bagaimana, kenapa bisa terjadi? Penandatangan itu terjadi. Yang banyak pihak mengatakan ini kedaulatan negara yang dipertaruhkan. Ini adalah proses kira-kira causal loop relation-nya. Bagaimana proses ini sudah sejak tahun 50, sejak Orde Baru dan makin ramifikasi terjadi di era reformasi. Jadi hubungan antara oligarki ekonomi, ini yang sebelah kanan, ini oligarki politik, dan akhirnya ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendapatan yang buruk ini sekarang ini. Ini adalah konstruksi mengapa oligarki ini berlangsung. Mungkin nanti bisa diperdalam. Intinya adalah karena karakter pelaku ekonomi di Indonesia sejak tahun 50 sampai hari ini masih bersifat rent seeker. Jadi mereka bekerja belum dalam paradigma efisiensi dan inovasi umumnya, sehingga insecurity itu terus menjadi masalah bagi kalangan pelaku bisnis sendiri, yang kemudian mereka ingin melindungi diri dengan cara-cara baik tahun 50-an kerjasama dengan Kementerian Perekonomian misalnya, atau zaman Soeharto, bahkan misalnya satu contoh bagaimana di dalam pengadilan data Kejaksaan Agung misalnya, BCA itu 35% itu saham diberikan option sahamnya itu kepada Tutut dan yang adiknya itu yang laki ya. Hanya 2 orang aja 35% saham BCA. Ada cara-cara bagaimana state capture corruption itu terjadi, tetapi tidak bisa tersentuh hukum. Jadi mencari semacam pelindung ya di pemerintahan, sehingga di pemerintahan sendiri kalau sudah terjadi seperti di era 10 tahun terakhir ini ada oligarki politik, terjadilah sebuah kerjasama yang bisa men-capture negara yang merugikan secara keseluruhan. Bahkan buzzer dan influencer itu bagian melindungi oligarki supaya tidak tersentuh hukum, bahkan mungkin tidak berfungsinya check and balances DPR itu sendiri ya, sehingga ada 8 undang-undang yang tidak memenuhi prosedur hukum, 1 hari disahkan dan sebagainya. Ini ada data politik tentang demokrasi, di mana Indonesia sudah
respas ya oleh Malaysia sekarang ini. Indeks demokrasi kita merosot sejak 2016. Malaysia yang memimpin, bahkan kita lebih buruk dari Timur Timur sekarang ini. Ini beberapa penyebabnya secara politik gitu. Dan di Malaysia justru terjadi proses demokrasi politik yang makin matang. Ini data-data tentang apa namanya salah satu, karena ini Pak Yusuf Kala mengatakan bahayanya di Indonesia ini ketimpangan ini beririsan dengan etnis dan terutama etnis ya. Dari 50 pengusaha nasional misalnya eh, itu 90% kalangan non-pri ya, kemudian hanya 9 orang yang pribumi misalnya. Ini contoh dari Forbes misalnya. Ini tadi apa ketimpangan keempat sekarang atau ketiga di dunia Indonesia ini. Ini apa rasio Gini lahan, kemudian ini simpanan di perbankan. Jadi sangat timpang. Konsumsi juga. Nah, ini 48 grup konglomerasi menguasai 70% aset jasa keuangan. Nah, ini hitungan saya tentang indeks material per indeks atau indeks oligarki itu. Nah, ini hitungan mahasiswa saya di ASEAN ya, tentang indeks oligarki. Terburuk Indonesia ini. Ini kasus CPO yang saya sebut tadi bahwa satu semester saja mereka dengan apa bagaimana dominasi mereka itu di dalam minyak goreng sehingga penetapan harga yang sekitar 14.000 tidak bisa dipenuhi ketentuan dari pemerintah, bahkan mereka menjualnya secara ilegal ke ekspor sehingga harga yang terjadi di tingkat konsumen itu 52.000 per 2 kilo ya kalau misalnya. Jadi nggak terpenuhi sama sekali. Bahkan akhirnya terpental menterinya karena menterinya waktu itu siapa namanya yang sekarang jadi saksi sudah jadi saksi Muhammad Lutfi yang mengatakan sudah ada 6 mafia CPO yang sudah punya 2 alat dan KPPU mengatakan sudah 2 alat bukti sama sekali tidak bergeming. Yang terjadi bahkan menterinya terpental diganti dan apa namanya hanya dirjen ya yang punya bukti hukum lebih kuat dan sekarang udah divonis ya. Jadi dari CPO saja gambarannya itu 1 tahun ekspor itu sudah 588,1 triliun. Bagaimana dengan subsektor yang lainnya? Yang paling mengerikan sekarang kan nikel ya. Nikel misalnya, nikel, sawit, segala macam daging, dan kemudian garam dan sebagainya. Dan tirinya adalah biasanya kemudian persaingan usaha itu tidak di comply, tetapi tidak juga bisa diproses secara hukum oleh KPPU karena kesulitan memperoleh 2 alat bukti itu. Nah, terakhir saya ingin katakan, maaf ini agak melewati waktu. Menurut saya reform yang diperlukan ke depan adalah political reform, yaitu ada 2 sekarang arusnya di kalangan elit negara. Yang disuarakan Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian yang memilih presiden. Ini lagi kampanye dia kemana-mana. Saya pun pernah diskusi dengan dia. Tapi untuk memenuhi anggota MPR yang berapa 50% ya untuk setuju, kemudian nanti di voting 50+1%, saya kira agak sulit sekali. Sehingga mungkin reform yang lebih soft adalah kita mengharapkan bahwa yang terpilih calon legislatif ini yang pro perubahan, tapi setuju terhadap revisi undang-undang politik. Usul saya adalah nanti para pebisnis ini tidak lagi menjadi investor politik,
segala tingkatan, tapi seluruhnya proses-proses politik, jadi pusat yang parpol yang masuk ke legislatif sepenuhnya dibiayai negara, masuk elit-elit parpol itu. Nah, sehingga konsekuensinya memang kalangan pelaku politik tidak lagi menarik untuk mereka yang mencari cuan, karena mungkin kecil, tapi akan lebih membuka kepada meritokrasi ya, secara politik, di mana para parpol bisa tidak lagi terlibat di dalam saingan mencari cuan, tetapi lebih terlibat kepada adu kualitas lah. Ini saya kira usul saya, karena dan mengurangi korupsi politik. Sementara para pelaku bisnis dilarang memberikan sumbangan, tetapi mereka fokus menjadi champion baik di dalam negeri, di regional maupun internasional, untuk menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif. Sementara dari economic reform misalnya, posisi KPPU itu dinaikkan menjadi KPK, dan KPK menjadi kembali ke Komisi Independen Negara, itu juga KPPU yang ini, lembaga ini kalau di Amerika dengan Sherman Act adalah sangat efektif untuk mengontrol terjadinya proses kartel, mafia, sampai oligarki bisnis. Nah, dan tentu saja hal-hal lain yang bisa kita bicarakan kemudian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Didin. Terima kasih. Sangat menarik apa yang telah diuraikan. Di beberapa catatan kami tentu belum kami ungkap karena ini panel diskusi, maka tentu saya akan persilahkan lagi dua pembicara lainnya secara berturut-turut. Nanti setelah itu mungkin kita coba menarik benang merah dari ketiga pembicara ini dan kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya persilahkan ke yang kedua, Pak Dr. Syarkawi Rauf. Silakan kalau Pak Syarkawi sudah hadir. Kita sekarang sudah 69 orang sudah bergabung di webinar. Di mana Prof. Syarkawi sudah hadir di ruangan ini? Kayaknya belum hadir ini, kayaknya Prof. Saya dapat WA dari Pak Syarkawi lagi macet di Jakarta dan ada urusan, dan tapi segera gabung, jadi akan gabung ya. Begitu, kita silakan ke Pak Prof. Marsuki dulu ya, sambil ingat Segera gabung. segera, atau kita tunggu dulu ya. Ya, ditunggu aja, Prof. Saya ini sudah ya. Iya. Mungkin Pak Marsuki aja barangkali dulu ya. Ya. Baik, kita persilakan ke Prof. Marsuki. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Aris Munandar, Prof. Rahman, ya, Pak Suryadi. Kemudian saya lihat ada Prof. Jasrudin juga, ya. Dan Pak Suryadi Chula, ya, dan terutama tentu Prof. Didin, ya, Damanhuri. Saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Prof. Didin. Saya mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya materi beliau sudah sangat cukup lengkap, ya, sebagai bahan yang kita bisa jadikan referensi di dalam memahami bagaimana hubungan peran politik, ya, di dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai cita-cita negara. Tapi mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama terkait pada sebenarnya bagaimana peran daripada kekuatan-kekuatan politik sosial di dalam pembangunan. Kita melihat bahwa tampaknya dari sekian pergantian rejim, kelihatannya dari penjelasan Prof. Didin tadi itu bukan semakin baik, ya, tetapi justru mempunyai indikasi yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga kalau lihat dari sisi perspektif masa depan, kayaknya
harus ada perubahan yang tidak cukup harus dilakukan secara sederhana, bahkan harus dilakukan secara fundamental, terstruktur. Ya, jadi dalam bahasa biasa mungkin perlu rekonstruksi, bukan lagi reformasi saja, tapi perlu rekonstruksi di dalam sistem perekonomian negara. Karena kelihatannya dari pembicaraan setiap pergantian rejim, kita selalu berkutat dalam tataran bahwa Indonesia adalah negara yang bersyukur pada Tuhan, karena pada saat kemerdekaannya, itu sudah dianugerahi undang-undang yang mendasari perekonomian, sistem perekonomiannya. Dan itu selalu kita ulang setiap mau pergantian rejim. Dan sayangnya rupanya itu tidak mampu efektif, ya. Dalam bahasa Prof. Jimli atau ya saya juga ingin menulis, sebenarnya kalau memang bangsa Indonesia ini mempunyai pemerintahan yang kuat, tentu membangun ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, spirit-spirit kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang, terutama founding fathers, itu sebenarnya harus kita implementasi secara konsekuen. Saya merasa bahwa setiap pergantian rejim, adanya pergantian politik, artinya begitu, juga tidak memberikan satu efek jera, bahkan perbaikan terhadap pencapaian cita-cita para founding fathers di dalam membangun sistem ekonomi. Jadi saya kira mungkin ke depan ini bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai spirit sistem ekonomi yang kita bangun, yaitu ekonomi kebangsaan, yang terdiri kalau kita lihat daripada ada nilai-nilai dasar ideologinya luar biasa. Amerika tidak dibangun atau di Eropa tidak dibangun dalam konteks bagaimana membangun ekonomi bangsa mereka. Mereka membangun sesuai dengan kekuatan dan kekuatan politik dan nilai-nilai dari masyarakat yang berkembang. Kita punya ideologi. Ideologi itu sangat jelas, sangat baik, dan itu didasarkan pada kepentingan politik, kepentingan sosial, dan sangat religius. Itulah yang kita sepakati sebagai Pancasila. Dari situ sudah termaktub beberapa hal yang paling prinsip dalam membangun sistem ekonomi. Ada bagaimana mengatur kepemilikan, ya, bagaimana partisipasi daripada pelaku ekonomi, dan bagaimana proses penyelenggaraan ekonomi itu, dan tujuannya nanti mencapai pada kesejahteraan. Nah, di Undang-Undang Dasar kita itu lebih menarik lagi yang saya sebutkan tadi, bahwa kita bersyukur secara politik ekonomi kita sudah dilahirkan berbasis pada satu sistem ekonomi yang bagus, tetapi tidak implementatif, mungkin karena memang perangkat-perangkat yang harusnya membackup ini tidak jalan atau belum jalan. Sehingga ke depan memang diperlukan satu kekuatan besar untuk mengimplementasi ini, atau kalau memang tidak, ya kita tinggalkan ideologi sistem ekonomi politik atau sistem ekonomi Pancasila taruhlah begitu. Kita tinggalkan atau kita perbaiki sebaik-baiknya, karena selama ini sangat lemah, ya. Nah, ideologinya jelas ada. Ini luar biasa. Satu sistem ekonomi bangsa yang ada ideologinya. Ideologi politiknya bahkan. Kemudian pengaturan terhadap bagaimana kepemilikan daripada sumber daya ekonomi yang langka. Itu dalam pasal undang-undang, pasal 33 kita tahu bersama. Ya, yang selama ini kita agung-agungkan tetapi tampaknya tidak jalan. Kemudian ada pelaku, itu juga dijelaskan oleh pasal 33. Kemudian bagaimana mekanisme berjalannya, ya, bagaimana keterikatan, bagaimana antar bagian-bagian itu berjalan, itu juga sudah dijelaskan secara bagus. Dan yang paling menarik, ada tujuannya, yaitu bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan. Yang itu juga termuat dalam pasal-pasal. Bayangkan, undang-undang ekonomi kita ya secara politik itu sudah terurai. Pelakunya siapa, bagaimana mekanismenya, ya, kemudian apa yang mengaturnya, kemudian bagaimana menjalankannya, dan bagaimana mengawasinya, itu sudah konkret. Hanya sayangnya dalam perjalanannya kok bisa tidak berjalan itu, ya. Itu mungkin Prof. Didin yang perlu kita coba explore ke depan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa sistem ekonomi yang berbasis Pancasila yang disebut kekeluargaan itu tidak jalan? Kalau memang nilai-nilai kekeluargaan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi valid untuk bangsa kita. Karena mungkin kekeluargaan dibangun ini terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak budaya dan sebagainya, justru tidak terbangun kekeluargaan itu.
Mungkin perlu ada definisi baru di situ. Kemudian bagaimana Pancasila yang mengikat menjadi kebersamaan di dalam memahami sistem ideologi ekonomi kita, itu tampaknya juga tidak jalan. Ya, yang paling lucu sistem politik yang mendasari pada sistem ekonomi kita itu, yaitu musyawarah mufakat, nggak ada jalan itu. Dan dari DPR MPR yang sebutkan oleh Prof. Didin tadi ya sesuatu yang absurd saja. Bahkan sekarang ini peran DPR MPR kelihatannya sudah nggak ada lagi perannya sama sekali. Sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang besar, ya, yaitu yang disebut mungkin oligarki gitu ya. Sehingga antara eksekutif dengan DPR itu sudah menjadi satu kesatuan utuh yang masyarakat sendiri sebagai rakyat pemilih sudah kehilangan apa namanya? Kehilangan nilai bahwa dia itu hanya dipercaya pada saat dibutuhkan untuk memilih, tapi pada saat mereka sudah lepas dan terpilih, mereka sudah dianggap bukan sebagai seseorang yang atau kelompok masyarakat yang perlu dipeduli. Dan yang terakhir, sistem sosial, sistem apa namanya, sistem sosial gotong royong kita itu nggak ada lagi. Jadi saya menganggap sistem ekonomi kita yang berbasis ideologi yang sangat indah di dalam undang-undang dan Pancasila itu sudah satu sistem ekonomi yang sebenarnya konvensional, Bro. Kayaknya sudah ketinggalan. Ataukah mungkin kita rubah bagaimana memaknai dalam konteks yang baru? Karena kalau kita terus kembangkan seperti ini, kayaknya tidak akan pernah tercapai yang kita maksudkan itu tadi. Nah, sehingga memang kita harus tahu bahwa dengan sistem ekonomi kita, yang saya melihat dari sisi kelembagaan, di mana kelemahannya sebenarnya? Ideologi kita masih jalan bagus, meskipun di belakang terakhir secara politik ingin direduksi nilai-nilai Pancasila itu ya sedemikian rupa oleh kekuatan politik yang besar. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ini bukan saja ideologi ekonomi akan berubah, tapi juga termasuk ideologi berbangsa juga hilang kalau itu sampai dihilangkan. Berarti yang disebut negara kita itu sudah tidak ada lagi yang berideologi Pancasila. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian bagaimana dengan apa namanya kepemilikan sumber daya ini? Betul-betul yang tadi digambarkan oleh Prof. Didin, pemilikan sumber daya ekonomi yang terbatas, ya, yang disebut tanah, tenaga kerja, modal, ya, termasuk pada skills, itu sudah dikuasai oleh kelompok orang tentu, yang sayangnya itu juga masuk ke dalam ranah rasial, ya. Nah, itu yang menjadi gamang jadinya sistem ini kita otak-atik dalam konteks konvensional yang lama. Karena kekayaan itu secara milik privat sudah menjadi milik pribadi, ya. Milik publik atau milik negara sudah tidak kentara. Peran daripada BUMN, BUMD itu tidak dalam konteks lagi bahwa itu adalah badan usaha milik milik negara, tapi sudah badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik penguasa. Jadi bukan lagi negara, karena negara ini seharusnya bukan dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah adalah pelaksana amanat politik daripada rakyat yang harus dia jalankan, bukan sebaliknya. Sehingga yang berlaku di dalam pengelolaan BUMN, BUMD itu bukan lagi dalam konteks kepentingan rakyat dan negara, tapi sudah kepentingan penguasa. Nah, ini kan sudah jauh daripada harapan. Swasta tadi Prof sudah gambarkan sangat jelas. Orang swasta bahkan sudah mendominasi semuanya. Tidak ada lagi sekat-sekat antara peran daripada apa itu namanya usaha negara, usaha masyarakat dengan usaha swasta. Dia sudah melebur menjadi satu, bahkan berkonglomerasi. Dan yang paling celaka adalah lembaga ekonomi rakyat kita itu koperasi. Itu sudah tidak ada lagi nilainya apa-apa. Karena dia sudah menjadi lembaga birokrasi ekonomi yang sebenarnya diatur oleh negara. Nah, ini konteks-konteks kelembagaan ekonomi inilah sebenarnya yang sekarang lemah menurut saya, Prof. Sehingga ini yang perlu dieksplor ke depan, yang harus kita temukan wajah barunya untuk ke depan ini. Terutama di dalam menyongsong pergantian pemerintahan yang baru. Nah, kemudian yang paling juga jadi masalah itu adalah regulasi. Sebagai prasyarat bagaimana mekanisme sistem ekonomi kita berbasis ideologi kebangsaan itu jalan, yaitu dengan model regulasi tidak jalan. Karena regulasi sudah dikuasai oleh ya
Itu tadi, ya, pada penguasa-penguasa menguasai undang-undang, menguasai parlemen, menguasai eksekutif. Jadi regulasi itu tidak ada lagi sebenarnya. Regulasi itu sebenarnya sudah aturan dan ketetapan yang dimaui oleh pada oligarki. Nah, ini kan sangat sangat membahayakan satu negara. Jadi adalah benar sebenarnya yang saya katakan tadi, saya semakin yakin, oh memang tingkat indeks oligarki kita itu sudah sangat parah. Ya, kalau misalnya China model seperti itu terbangun karena memang sistem ekonomi dan pemerintahan yang menyatu seperti itu. Tapi kita kan tidak dilahirkan dalam konteks seperti itu. Kita dilahirkan dalam konteks berbeda. Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya. Itu yang harus ditemukan rumusannya yang anehnya. Kenapa para pemikir founding fathers itu lebih cerdas di dalam memahami negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam konteks perbedaan. Sekarang justru semakin jauh. Dipaksa kita untuk menyatu, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat naif dalam kehidupan manusia. Itu hak-hak daripada setiap orang harus dijaga. Nah, ini yang saya lihat yang semakin hilang. Nah, dalam konteks melaksanakan regulasi ini, perencanaan pembangunan yang menjadi media sebenarnya daripada eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk mengetahui mau dibawa kemana ekonomi itu tidak jalan juga. Sekarang lembaga perencanaan nasional di kita dan daerah itu hambar. Mereka jalan konteks pada kepentingan-kepentingan siapa yang berkuasa. Ya, sehingga pada pemimpin-pemimpin daerah, termasuk pada pemimpin-pemimpin OPD-OPD di daerah, itu bukan menjalankan fungsinya lagi sesuai dengan hasil musrembang, dibahas ke atas, itu tidak ada lagi. Jadi apa yang terjadi menurut saya, model sistem ekonomi sekarang ini memang sudah sangat sentralistik, Kak. Otonomi yang kita bangun sudah otonomi kamuflase yang sebenarnya menyesatkan. Tidak lagi memberikan ruang-ruang kepada bagaimana daerah bisa membangun potensinya. Padahal kita mempunyai potensi yang berbeda. Tadi Prof. Didin sudah sangat bagus menyerahkan bagaimana sumber daya kekayaan kita itu luar biasa. Kalau misalnya kita cerita tentang minerba, migas, kita luar biasa. Nikel kita nomor 1 dunia, Pak, cadangannya. Emas kita nomor 3. Ya, bauksit kita nomor 5. Apalagi tembaga nomor 6, timah aja bisa dibilang nomor 4. Kita 5 besar seluruh komoditas global itu ada di kita. Tetapi sekarang dengan prinsip nilai-nilai bagaimana menjalankan mekanisme regulasi ekonomi berdasarkan pada taruhlah minta maaf hilirisasi, itu menjadi hanya sesuatu isapan jempol aja. Pada dasarnya memang bagus, bisa memberikan manfaat, bisa orang bekerja, tetapi siapa yang punya usaha smelter itu? Kan bukan orang Indonesia. Siapa pekerjanya? Kan bukan orang Indonesia. Yang kita hitung adalah nilai ekspornya. Nilai ekspor itu siapa yang punya, yang dapatkan. Kan begitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kelihatannya semakin lama semakin kental bahwa memang perekonomian kita ini tidak bisa lagi didasarkan pada itu sudah kedaluarsa sepertinya, Bro. Kita perlu merubah dalam konteks sistem ekonomi baru yang lebih nanti memihak kepada lokal, sehingga teknostruktur sistem perencanaan ekonomi ke depan kalau mau dibangun dalam konteks negara kesatuan itu harus dibangun berangkat daripada nilai-nilai teknostruktur dari masing-masing wilayah, tidak lagi dari atas ke bawah, karena konteks ekonomi politik otonomi daerah itu ternyata tidak berjalan dalam tataran ekonomi, ya, karena ekonomi tetap dalam konteks sentralisasi. Bapak bisa bayangkan secara keuangan bagaimana tergantungnya daerah terhadap pusat. Hampir rata-rata 75% itu dari dana TKD pusat. Sama artinya apa? Apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat harus sama dan harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Celakanya pada saat pemerintah daerah tidak menyiapkan rencana pembangunannya dalam konteks yang sinergi itu, maka terjadi pemborosan, yaitu korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya sesuatu hal yang terpaksa dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah atau pejabat-pejabat daerah, karena nggak tahu mau diapain ini duit. Itu dari sisi keuangan negara. Keuangan negara kita luar biasa. Bahkan ada daerah, kalau di Sulawesi Selatan ini, Bro, dia punya hanya PAD, itu hanya 1% daripada PPD-nya. Gimana ceritanya mau membangun seperti itu? Nah, jadi tingkat eksploitasi ekonomi di Indonesia ini luar biasa.
terutama di daerah-daerah eksploitasi tambang. Disitulah tingkat eksploitasi ekonomi paling tinggi. Di Sulawesi Selatan ini, kita bisa lihat, ada beberapa kabupaten, tingkat eksploitasi itu luar biasa. Eksploitasi ekonomi itu apa ya? Kita sudah paham sama-sama. Disitulah ciri-cirinya bahwa konsumsi masyarakat begitu rendah dan kemiskinan begitu tinggi. Tetapi anehnya, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Itulah eksploitasi ekonomi. Dan konteks apa namanya? Dampaknya, kemampuan masyarakat untuk membayar fiskalnya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya, sekali. Yang aneh sekali ada daerah eksploitasi ekonomi begitu tinggi atau begitu rendah. Sorry, eksploitasi ekonomi rendah berarti bagus ya, Prof, ya. Tetapi kemampuannya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya jatuh sama sekali. Tidak ada. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ada daerah di Indonesia ini sebenarnya kapasitas fiskalnya tinggi, tetapi itu berasal daripada TKD, ya transfer keuangan pusat ke daerah. Itu yang mengisi pundi-pundi daripada APBD daerah. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu tidak dimanfaatkan oleh daerah karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang tiba-tiba harus direlokasi semuanya. Itu terjadilah pemborosan berupa korupsi. Jadi tax ratio-nya jelas pasti akan tertekan. Mereka akan rendah. Nah, dari sisi keuangan, Prof tadi sudah sampaikan bagaimana penguasaan sumber daya keuangan dari sektor swasta. Perbankan kita sudah dimiliki asing hampir 85%, hampir 89%. Tidak ada negara di dunia ini paling liberal di dalam sistem keuangannya selain Indonesia. Di atasnya yang satu yaitu Korea Utara. Ya, tapi Korea Utara begitu membebaskan, tapi tidak ada orang yang masuk. Kita ini tidak membebaskan dan orang akhirnya masuk sama sekali. Nah, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya pekerjaan lama, Prof. Iya. Akhirnya kita tidak tahu sebenarnya sistem ekonomi apa yang harus kita bangun. Apakah memang kita harus menggerakkan dengan sistem ekonomi kapitalisme saja? Atau mungkin kita definisikan dalam bahasa lain seperti Jerman, yaitu kapitalisme rakyat, people capitalism misalnya. Tidak lagi Pancasila. Tapi apakah itu bukan pengkhianatan terhadap pendiri bangsa? Bahwa ideologi ekonomi kita ada dalam undang-undang dasar, kita tidak laksanakan. Saya sendiri minta maaf, tidak tahu mau berpikir kemana. Paling-paling kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita mencari format-format baru di dalam membangun satu kelembagaan itu, bagaimana sebaiknya, ya, kemudian bagaimana regulasi dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaannya, dan bagaimana seharusnya peran daripada pelaku-pelaku ekonomi itu memainkan perannya secara lebih baik, sehingga yang disebut dengan pencapaian masyarakat makmur dan sejahtera itu bisa kita capai. Pemilu depan ini adalah momen, mungkin insya Allah satu momen untuk membenahi, karena potensi ekonomi kita ini sebenarnya kita adalah negara yang kaya raya dengan kekayaan sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan politik hilirisasi mineral dan termasuk pertanian, agro dan migas itu bisa sesuai jalannya yang benar. Karena kalau yang sekarang ini menurut saya justru menyesatkan dan bisa merugikan. Dan itulah yang disampaikan oleh IMF, bahwa kita salah dalam menempuh kebijakan-kebijakan politik hilirisasi yang hanya menguntungkan nanti pihak-pihak tertentu mitra kita di luar. Barangkali demikian, Prof, ya, dan Bapak sekalian sebagai pemikiran garis besar, ya mungkin pekerjaan besar kita ke depan ini adalah bagaimana menyusun model sistem ekonomi kita, tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar, tetapi membangun model sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan lokal. Saya selalu berpikir lokal, Prof. Lokal itulah yang seharusnya diberikan hak untuk memikirkan bagaimana harusnya di dalam membangun kesatuan untuk kita terikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Marzuki, singkat tapi padat ya, Prof. Prof. Marzuki menyoroti masalah politik sosial dalam pembangunan nasional. Beliau lagi nih, pusing juga nih melihat ini. Beliau katakan sebagai pergantian rezim tidak ada efek yang baru untuk memperbaiki negara ini. Iya. Panjang ya. Tapi nanti kita bahas diskusi nanti. Kita persilakan tiga. Ya. Silakan. Terima kasih.
Sudah bergabung? Pak Sarkawi? Sekarang kita sudah 79 orang di forum ini. Saya kira tambah lanting, bertambah terus ini bisa capai 100. Sarkawi ini, yang jelas saya dapat komunikasinya ini macet di jalan, kelihatannya mau di rumah ini, kelihatannya dia buru segera. Ya. Kalau begitu, bagaimana Pak Adi? Apa sambil kita diskusi terus beliau masuk? Nanti mungkin saya tetap itu menunggu infonya Pak Sarkawi. Dibuka. Ya. Jadi kita sudah bisa membuka forum diskusi ya Pak Adi. Ya. Silakan Pak. Baik, jadi sebelum kita diskusi mungkin kita mereview kembali dari pembicara kita ini yang sangat luar biasa. Tadi Prof. Didin sudah menjelaskan tentang apa sesungguhnya oligarki itu. Beliau melihat di Perancis awal adanya oligarki itu disebutkan bahwa oligarki akan mempengaruhi pemerintahan. Dari sekelompok kecil yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Itu awal terjadi di Perancis menurut beliau. Di Yunani, Pak. Di Yunani. Kemudian masuk ke revolusi Renaissance Eropa. Ya, baik. Di 2014 beliau tadi kemukakan dalam sebuah penelitian dalam hal indeks oligarki itu ternyata Indonesia terburuk di dunia setelah China. 2014. Betul itu Prof? 2014. Nah, lalu tahun 2018 tetap pada terburuk kedua dunia, dan 2022 ada 1.625.000 kali cengkraman oligarki, dan dia terburuk di ASEAN. Di dunia, Pak, di dunia. Luar biasa oligarki. Ya, malah dunia ya. Ya. Nah, oligarki sendiri menurut beliau ini sangat rapi dalam bekerja, sangat rapi di dalam melakukan perselingkuhan, di mana mereka bekerja sama, ya, politik dan ekonomi, memasuki berbagai regulasi aturan-aturan yang dikendalikan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak sama sekali berpikir untuk kepentingan rakyat. Nah, karena pengaruhnya yang begitu besar di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, baik legislatif maupun eksekutif, ya. Nah, di antara mereka itu para oligarki ini, ya, di dalam bekerja ada yang membiayai, ya. Kemudian ada yang pasif. Pasif tidak berarti bahwa mereka tidak membiayai atau tidak mempengaruhi, tapi ikut di dalamnya. Kemudian ada yang aktif. Ini karakter oligarki. Yang aktif inilah yang akan kesana kemari, ya, untuk bagaimana mempengaruhi para pengambil keputusan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Beliau sudah contohkan bagaimana sawit, ya, dikuasai, bagaimana tambang itu dikuasai oleh mereka melalui peraturan-peraturan yang dibuat, ya, oleh legislatif maupun eksekutif, tapi di bawah pengaruh mereka, kepentingan mereka. Luar biasa ini, Pak. Sehingga oligarki ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kedaulatan ekonomi kita. Meskipun sesungguhnya para oligarki menurut Prof. Didin ini juga punya faksi-faksi. Ya. Nah, beliau sudah contohkan bagaimana praktek oligarki di tahun 50-an, ya, di mana itu gagal, ya, dalam mensejahterakan rakyat. Kemudian di masa Orde Baru, oligarki dikontrol oleh Pak Harto, dalam hal ini waktu itu beliau sebagai presiden. Namun beliau berhasil memenuhi, ya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
yang terjangkau dan stabil, dan ekonomi relatif merata. Ini di masa Pak Harto karena oligarki betul ada, tapi dikontrol oleh Presiden Pak Harto waktu itu. Tapi kepentingan berhasil dalam melakukan pemerataan ekonomi. Artinya, ya katakanlah berhasil dari sisi itu ya, meskipun juga oleh oligarki juga. Namun di zaman reformasi, menurut beliau, karena oligarki ini mengendalikan politik, maka ketimpangan itu pun makin buruk. Dalam hal ini penguasaan ekonomi sangat timpang. Ya. Beliau gambarkan tadi hasil penelitian mahasiswa beliau itu, ada saya tangkap, perbandingannya itu 4 orang kaya berbanding 100 juta penduduk Indonesia. Di 100 juta penduduk itu hanya 4 orang saja dari kalangan mereka. Nah, jelang 2024 ini kontrol oligarki ekonomi makin kuat saja mengendalikan politik dalam koalisi super gemuk ini. Jadi kelihatannya Prof, keberhasilannya oligarki yang lalu itu makin diperkuat untuk 2024. Di mana tadi Prof Marzuki ini sudah menginginkan perubahan ya. Nah, jadi kalau mau berubah apa, Prof, ini bagaimana mengatasi nih super gemuk ini yang mencengkeramkan pengaruh mereka ya dengan apa yang mereka miliki. Dengan perjuangannya berat ini Pak. Nah beliau tadi sudah kemukakan juga bagaimana 50 orang kaya di Indonesia itu yang menguasai ekonomi nasional. Nah ternyata di 50 orang itu 88,sekian% non pribumi dan hanya 11% ya lebih pribumi. Jadi nampak sekali dari hasil riset dari mahasiswanya Pak Didin ini itu ketimpangannya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini memang luar biasa ini kalau kita mau melakukan perbaikan, tapi ya namanya juga kita dari akademisi, intelektual cukup memberi gambaran seperti itu kepada pemerintah. Maukah kita berlanjut ini atau kita mau berhenti di sini? Nah, memang harus mendapat peringatan juga dari kalangan itu intelektual. Jangan sampai kalangan intelektual tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan kritikan dan dianggap mereka akan melakukan sudah benar. Dan sulit sekali, seperti yang disampaikan Prof Marzuki tadi, kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita tidak tunjukkan bahwa jalan ini keliru, gitu kan? Harus ada berani memang menyampaikan. Saya kira ICMI ini adalah salah satu bisa yang menyuarakan itu nantinya. Kemudian Prof Marzuki, itu tidak semuanya ya Prof Didin saya sampaikan, tapi di antara peserta ini saya kira mereka juga ada menangkap hal lain. Prof Marzuki tadi penekanannya pada politik sosial dalam pembangunan nasional. Itu begitu ya Prof Marzuki? Prof Marzuki tadi sudah katakan bahwa setiap pergantian rezim itu tidak ada efek untuk memperbaiki atau membangun negara ini ke arah yang lebih baik, malah semakin jauh dari harapan para pendiri republik ini, misalnya founding father. Nah, beliau ingat sistem ekonomi nasional kita sebenarnya sudah cukup baik, namun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh oleh para mereka yang mendapat amanah dalam hal pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional itu, yang sudah diatur dengan baik dalam undang-undang dasar negara kita maupun aturan-aturan yang ada. Jadi undang-undangnya ada ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi prakteknya jalan sendiri. Nah, mungkin kembali tadi ke ini, darinya ke oligarki itu apa maunya oligarki, bukan pada maunya undang-undang. Hanya barangkali gonggong apa anjing menggonggong tidak jalan terus, undang-undangnya sudah ada, tetapi keinginannya tetap jalan. Dan mereka kuat karena mereka menguasai dan mempengaruhi undang-undang maupun kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, apakah kita beliau juga sampaikan ini agak anu ini Pak, agak anu ini, agak keras ini. Katakan bahwa apakah kita tinggalkan saja sistem ekonomi Pancasila karena ini tak berhasil. Ya.
Ataukah tapi ada yang lemah sedikit, lembut sedikit, ataukah kita bersungguh-sungguh memperbaiki ekonomi Pancasila ini. Tapi ternyata selama ini kita gaungkan itu ekonomi Pancasila, tapi kenyataannya makin memburuk gitu, makin jauh dari harapan, ya, makin jauh api atau panggang dari api dari Enggak. Nah, sehingga beliau sudah ragukan juga ini ekonomi Pancasila kita. Apa kita mau kapitalisme dari Jerman apa? Tapi ini ICMI kan ada ekonomi syariah ya, ICMI. Kita menggali. Nah, kemudian sistem sosial, beliau soroti gotong royong juga sudah tidak ada lagi. Jadi hanya simbol-simbol. Ya, kooperasi itu gotong royong sudah simbol saja. Ya, sekedar pemanis. Tetapi pada kenyataannya juga sudah hilang. Nah, sehingga beliau berkesimpulan bahwa harus ada pembaharuan atau perubahan dalam sistem ekonomi kita. Ekonomi kita yang berubah apa, atau pemerintahan atau apa? Karena memang ini sudah jauh nih, kepemilikan sumber daya juga atas nama bangsa Indonesia, tapi justru dikuasai oleh bangsa lain. Iya. Kepentingan investasi di mana-mana untuk rakyat, membuka lapangan kerja untuk rakyat, mengatasi kemiskinan, tapi nyatanya yang datang bekerja di sana orang bangsa lain juga. Jadi ini kemana? Tadi juga boleh singgung, terus devisa yang diperoleh ekspor kita juga atas nama bangsa Indonesia. Iya. Tapi sesungguhnya kulusnya itu tidak ada ke Indonesia. Jadi ya memang beliau juga sempat menyebut BUMN juga itu sudah dimiliki oleh penguasa, artinya sudah diatur betul oleh mereka, regulasi tidak jalan, sudah dikuasai juga oleh mereka yang terjadi oligarki untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, beliau juga soroti bahwa model ekonomi kita ini sudah sentralistik. Jadi semua kemauan pusat yang ditumpahkan ke daerah meskipun tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Sehingga membuka peluang penyalahgunaan anggaran atau pengembalian anggaran. Yang takut menyalahgunakan ya kembalikan, tapi dia tidak berprestasi. Iya. Dibelanjakan lain juga jadi korupsi juga, jadi Korupsi juga. ini jebakan semua ini sebenarnya. Iya. Nah, kemudian beliau sarankan agar ekonomi kita ini desentralisasi. Jadi anggaran itu berbasis daerah, ya meskipun sesungguhnya ada karena ada musrembang, tapi ternyata tetap apa keinginan pusat juga itu yang tetap jalan. Nah, sehingga beliau harus kelembagaan harus bagaimana supaya kelembagaan ini bisa lebih baik. Kemudian harus tetap diharapkan ada perubahan yang terjadi menuju tahun 2024. Saya kira itu dari saya, Pak, yang saya bisa simak. Kasih, Itu ada yang ya, Prof. Maksud teman-teman yang lain. Karena kita sudah ada 80 orang semua di ruangan ini. Saya kira semua ada sisi yang dilihat. Nah, karena itu kita buka sesi sambil menunggu Pak Sarkawi. Kita buka sesi sekarang jam 9:20 waktu Makassar. Dan Ada yang ngacungin jempol itu Pak Yusran Paris. kita tadi akan mengakhiri ini ringkas. Ini yang sudah minta bertanya Pak Alam Bedul, UI Makassar. Alam Budu sama Pak Yusran. Ya. Jadi kita dahulukan karena sebelah kiri pertama ini Pak Yusran, nah kita persilakan dulu Pak Dr. Insinyur Yusran Paris. Silakan Pak Yusran. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Didin Damhuri dan Prof. Marzuki ya, teman diskusi saya ini beliau. Jadi terima kasih Prof. Prof. Didin Damhuri ini sudah luar biasa. Saya sering mengikuti tulisannya juga, teman mana-mana. Dan salah satu pendiri Indef bersama Prof. Didi Rabini. Prof. Didi Rabini dulu adalah penguji eksternal saya dulu Prof. Pada saat saya promosi dokternya. Jadi saya
banyak diskusi juga dengan beliau. Iya, iya, iya. Baik, saya langsung saja. Saya melihat dari pembicara Pak Prof. Minamrudi dan Prof. Marsuki dia, malah sampai sudah rekomendasi Pak. Para fundamental Hudi sudah ada rekomendasinya Prof ya. Jadi ini luar biasa dan memang kita nggak perlu hanya diskusi-diskusi saja, harus ada keluarannya gitu lah ya. Harus ada keluarannya apa hasil daripada diskusi kita, rekomendasi kita pada malam hari ini juga. Jadi saya melihatnya begini Prof. Saya ini juga selain di Ikatan Cendekiawan, ya saya juga pernah aktif di organisasi profesi di Kadin di mana-mana. Jadi saya juga pelaku dan saya tahu persis ini dikatakan tadi Pak Prof, mulai zaman Orde Lama, Orde Baru sampai di Orde Reformasi, ini sistem ekonomi kita semakin hari semakin berpihak kepada oligarki malah, ya kan, tidak berpihak kepada cita-cita founder dengan sistem ekonomi Pancasila, kepada masyarakat dan ekonomi berbasis kepada usaha kecil dan menengah misalnya gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat mungkin ada sisi menarik dari sama-sama punya kepentingan ya, sama-sama punya kepentingan yang memang saling menguntungkan mungkin antara oligarki dan yang ingin berkuasa lah, kita anggap seperti itulah, yang ingin berkuasa mencapai juga tujuannya, sehingga ini jadi punya keinginan yang bersama, sehingga ya tentu akan apa asas manfaat dan untungnya gitu ya pada saat dia nanti berkuasa. Nah ini pemilu ke depan juga kita sudah tahu bersama secara bicara kos politik itu kan semakin hari juga kos politik semakin mahal. Jadi kalau bayangkan kalau seorang mantan calon wakil presiden Pak Yusuf Kala sudah mengatakan jangan berani, coba-coba beranilah maju kalau mau menjadi pemimpin kalau nggak mempunyai dana sekian gitu misalnya gitu kan. Itu bagaimana kalau mau menjadi pemimpin butuh dana triliunan kalau nggak ada backup di belakangnya, dan siapa yang bisa membackup? Nggak mungkin pengusaha kecil gitu kan, nggak mungkin pengusaha menengah. Yang bisa backup itu adalah oligarki gitu, seperti itu salah satunya misalnya gitu ya. Sehingga menurut saya memang tadi Pak Prof. Marsuki sudah katakan ya perlu mungkin perubahan kelembagaan, regulasi dan semacamnya. Tapi menurut saya begini Prof, sebenarnya ini semua apa yang dibuat oleh pemerintah dari sisi regulasi, KPPU juga sudah hadir. Cuman mungkin ini memang yang belum maksimal adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa memaksimalkan ini fungsi-fungsi yang ada, kelembagaan, KPPU. KPPU itu sudah mengatur dulu bagaimana untuk bisa mengatur penguasaan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Hulu sampai hilir itu bisa diatur. Tapi itu kan juga belum maksimal. Makanya saya harapkan dari Pak Sarkawi tadinya hadir, bagaimana peranan KPPU sampai sekarang itu juga makin hari makin juga makin menurut saya makin tidak kencang gitu loh mengawasi itu gitu loh kan, makin tidak kencang. Dulu misalnya kayak ya mohon maaf saya menyebut saja merek kayak Indomaret, Alfamart itu kan dulu mestinya dibatasi gitu, tidak masuk di sektor pemerintah di berbagai daerah-daerah di mana. Sekarang tidak bisa, sampai desa-desa saja itu sudah hadir. Mereka sudah hadir dan menguasai, mengalahkan lah ekonomi rakyat lain. Udah mengalahkan ekonomi lain ada di desa-desa. Nah ini kan KPPU di mana gitu loh, peranannya seperti itu gitu kan, secara kelembagaan seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tanah, air, udara itu harusnya dikelola oleh negara, itu kan makin kabur juga sekarang Bang. Seperti kayak mineral apa rumah tambang semua itu kan harus juga diatur gitu kan, diatur dan sebagainya. Sekarang sudah enggak penguasaan itu sampai negara. Nah, yang sekarang saya harapkan memang seperti yang dikatakan Prof. Marsuki, harusnya ini sekarang setiap provinsi itu juga harusnya mempunyai perencanaan yang matang untuk bisa memberdayakan juga pemanfaatan ekonomi daerah dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Ya kan, supaya ini ada pemerataan mengenai pengentu. Seperti contoh misalnya ya, ini kan lucu. Kalau seperti kayak kita mineral misalnya, mineral, sawit dan sebagainya. Kalau mineral ini misalnya ada beberapa lahan yang harusnya memang bisa dikelola oleh daerah, itu tidak diberikan gitu, diberikan kepada usaha-usaha besar. Kenapa seperti itu? Saya itu selalu sekali misalnya kayak Pak JK sudah pernah mungkin viral mengatakan pada saat dia mau mengerjakan Garba Berata di Orde Baru itu kan tadinya nggak dipercaya sama pemerintah Orde Baru gitu ya. Tapi Pak JK bilang kami mampu sebagai anak daerah gitu loh, mampu mengerjakan itu Garba Berata. Akhirnya dia buktikan dia mampu. Nah ini harapan kita pengusaha daerah juga sering berbicara seperti ini, tapi belum diberikan kesempatan, belum bicara gitu loh. Kami sebetulnya mampu untuk daerah, tapi akhirnya juga tidak diberikan. Misalnya contoh tambang itu kan
banyak teman-teman yang ingin mengelola itu, tapi kan hanya dibilang tidak bisa mampu lah pengusaha daerahnya, diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha di luar, malah diberikan kepada yang dari luar. Nah, sekarang Bank Indonesia mengatakan ekspor kita makin meningkat, tambang. Tapi duitnya di mana itu hasil ekspor? Kan nggak kembali ke kita. Duit hasil Bank Indonesia, data Bank Indonesia, dari ekspor makin besar. Tapi dana yang hasil ekspor itu kan di luar disimpannya, nggak kembali ke Indonesia, terutama dari mineral. Ya kan, udah disimpan aja mungkin di Bank Cina, di mana-mana, tapi nggak kembali ke kita untuk dikelola kembali, gitu kan? Untuk belajar. Makanya kalau kota-kota yang ada tambangnya itu, di sana kelihatannya besar, tapi kan rakyat begitu-begitu aja, gitu kan? Cobalah kita ke Morowali, kemana, rakyatnya gimana? Kan seperti apa? Walaupun sana ada perusahaan raksasa, perusahaan besar-besar, tapi rakyat tidak menikmati, dan usaha-usaha UKM di sana juga tidak berdaya, gitu. Jadi mungkin dari diskusi kita ini Pak Prof dan Huli, selain ada rekomendasi memang tadi Pak Prof, rekomendasi dari sisi politikal, dari sisi tadi sebetulnya adalah ini saya bilang tadi, makin hari apa yang keluar kalau makin setiap kita 5 tahun, 25 tahun reformasi ini, sebetulnya menurut saya ini memang ya tujuan reformasi sebenarnya kan bagus untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kan kita lihat sekarang orang berbicara KKN makin masih tinggi, ya kan? Bicara dari kemasan ekonomi oligarki makin besar, gitu kan? Mungkin itu. Nah, itu seperti apa? Nah, apa kita membiarkan ini makin jurangnya seperti indeksnya makin hari makin kita makin menjadi terpuruk, kan? Nah, sudah ada datanya Mahuri dari kita katakan indeks kita punya waduh semakin terburuk, malah kan udah jelek lah di seluruh negara. Nah, apakah kita biarkan seperti itu? Padahal kita punya potensi negara kita, potensi ekonomi kita ini luar biasa. Nah, kalau akan kembali menjadi daulat kepada rakyat, kalau ini dibiarkan terus seperti ini, malah orang akan rakyat di pemilu nanti kalau tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, artinya bagaimana betul-betul menjaga kedaulatan ekonomi kita. Makin hari kita makin terpuruk Pak Prof. Jadi menurut saya rekomendasi nanti pada Silatnas nanti Pak Prof Haris Munandar ini harus ada, memang kita serahkan nanti ini kepada calon pemimpin, kalau hadir nanti semua calon pemimpin kita yang hadir nanti Silatnas, kita berikan rekomendasi memang nanti yang cukup kuat itu seperti tadi kata Pak Didin, harus kita punya juga ada masukan ya, kalau orang beri masukan kita harus beri masukan juga nanti pada saat itu. Jadi saya hanya sharing saja saya posisi bahwa memang keadaan sekarang ini Pak Prof ya, semakin hari ya semakin seperti itulah yang kita lihat sehari-hari, oligarki makin berkuasa. Artinya bayangkan kalau orang hanya mengatakan masa 9 agama, masa kita punya seluruh negara kita, gitu kan? Nah, bagaimana ini masa, apakah seperti itu terus kita lakukan seperti itu? Jadi mungkin itu dari saya Pak Prof, kita sharing saja karena saya juga agak prihatin juga, apalagi kalau kita bicara penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang ini, seperti itu. Saya rasa itu Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Prof. Assalamualaikum. Waduh, sorry. Pak Mir Alam, sebelum saya persilakan untuk mengingatkan bahwa waktu kita semakin dekat, mohon singkat dan jelas. Silakan Pak Mir. Ya, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat tergelitik tadi dengan apa yang disampaikan. Apakah solusi yang kita tempuh adalah tinggalkan ekonomi Pancasila? Saya langsung berpikir, Prof. Saya analogkan dengan beragama. Ketika Islam itu belum diterapkan dengan baik, apakah kita ramai-ramai mengikuti Islam? Karena begini, saya mencoba selalu melihat bagaimana, dari mana sebenarnya akar masalahnya ini yang terjadi. Ya. Perilaku sosial berbangsa bernegara itu kan sangat ditentukan oleh sebenarnya kesadaran individu ya. Sehingga hampir semua permasalahan yang kita lihat sebenarnya penyebab utamanya di formulasi pendidikan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan, ada hubungannya dengan Pak Prof Rahman ini, formulasi pendidikan. Terkadang begini, kita selalu menyorot orang misalnya sekuler, kemudian kita menyorot orang materialis. Jangan-jangan pendidikan yang membangun kesadaran berbangsa ini memang mengantar kita ke dan sekuler.
Nah, itulah yang menjadi penyebab, itulah yang menjadikan rakitan teknologi atau rakitan kebijakan-kebijakan itu kan lahir dari formulasi ilmu. Termasuk kita ini, kita yang jadi pemimpin itu juga dirakit dari ilmu. Jadi saya selalu melihatnya Prof, bahwa sebenarnya yang menentukan ini nanti masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir untuk mereformulasi pendidikan. Sudah terlalu lama terdikotomi, sudah terlalu lama serba materialistik. Saya hanya melihatnya begini, bahwa saya tadi disampaikan bahwa mestinya tujuan utama yang kita lihat adalah bagaimana apa yang tertulis di Undang-Undang Dasar. Hanya dua saya lihat di situ, kalau menurut saya, mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan. Nah, inilah yang mestinya menjadi indikator apa itu indikator pembangunan atau indikator keberhasilan pendidikan, sampai sejauh mana mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau kita lihat itu apa yang kurang sebenarnya di bangsa kita, sehingga saya katakan bahwa pendidikan di kita ini tidak mampu membangun perekonomian bangsa, justru tergiring dengan mati. Nah, itulah yang membawa bagaimana kesadaran politik, bagaimana kesadaran berbangsa yang terbangun dari kesadaran itu. Nah, saya kira hanya itu perlu kita pikir akar masalah sebenarnya di pendidikan. Saya kira itu, Prof. Terima kasih Pak Nur Alam ya menyoroti dari sisi pendidikan. Sekarang ada Prof. Jasrudin juga rupanya. Silakan Prof. Jas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ada seorang tokoh bahkan ahli di Jepang yang pernah saya baca dan dengan mengatakan begini, untuk di Asia itu memang perlu sedikit pemerintahnya itu otoriter. Dia mengatakan bahwa lebih baik kita otoriter sedikit, pembangunan kita jalan daripada terlalu demokratis tapi kemudian kita jalan di tempat. Itu. Nah, itulah sebetulnya yang pernah dilakukan oleh Pak Harto, menurut hemat saya. Nah, jadi Pak Harto memang otoriter, tetapi pembangunan jalan. Statement kedua adalah, saya kira kalau kita definisikan oligarki sebagai kekuatan sebagian kecil dari kelompok masyarakat suatu negara, kelompok kecil adalah yang punya modal. Amerika juga seperti itu. Negara yang juga begitu. Gak usah jauh-jauh. Brunei Darussalam juga seperti itu. Jadi saya tujukan pertanyaan kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, teman dan sahabat yang saya suka, Pak Bidin dan Prof. Basuki. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Indonesia itu bisa mengendalikan kelompok elit yang menguasai ekonomi itu? Karena di negara lain itu. Ya. Bagaimana penegakan hukum, bagaimana transparansi dijalankan dengan baik sehingga sebetulnya kehadiran pemodal yang hari ini menguasai perekonomian Indonesia itu kemudian bisa menguntungkan masyarakat. Nah, itu yang kemudian nanti kira-kira mau bikin apa untuk itu? Karena kalau mau menghilangkan oligarki dalam pengertian bahwa munculnya sekelompok elit yang punya uang kemudian berperan bahkan sedikit mengendalikan negara, itu susah itu. Di mana-mana negara maju punya seperti itu. Nah, cuman bagaimana sekarang mengoptimalkan peran oligarki untuk pedagang kan selalu mau untung. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan dan mungkin nanti ICMI akan memberikan rekomendasi itu bahwa cara mengendalikan. Jadi saya kira oligarki dalam artian kelompok elit di Indonesia ini tidak mungkin dihilangkan. Tetapi bagaimana mengendalikan agar kemudian bisa membangun peradaban dan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jas. Yang mengetengahkan oligarki tidak bisa hilang, tetapi itu bisa diatasi dengan mengembalikan mereka untuk kesejahteraan
rakyat. Ini ada Pak Idam juga, silakan Pak Idam, waktu kita ini sisa beberapa menit lagi ke depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tengah malam, tambah menarik ini. Lagi yang kita diskusikan ini kan masalah oligarki. Jadi hampir sama tuanya dengan dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan citra oligarki masuk di Indonesia itu bersama dengan POC sebenarnya. Artinya pada saat itu POC masuk di Indonesia, sejak itulah kita mengenal oligarki. Artinya pengusaha yang di-backup oleh negara. Seperti yang disampaikan tadi Presiden Soekarno mencoba mengendalikan ini melalui kebijakan. Tapi kan Ini ada yang bocor suara, Pak. Ya, suaranya barangkali Ini mengganggu sekali. Pak moderator barangkali suaranya ya. Nah, Pak Bandung nih. Atau siapa? Terbuka ini. Oh, Kalau bisa di mute juga nih, Pak mute Bandung. dulu ya. sudah Pak? Oh ya, oke. Ya. Jadi saya ulangi tadi, Presiden Soekarno mencoba mengendalikan oligarki melalui kebijakan banteng. Itu dijelaskan oleh Pak Didin tadi. Tapi kan nyatanya kan kita gagal karena yang poinnya di situ dari dulu pengusaha kita itu kan mentalnya kurang bagus. Jadi Presiden Soekarno itu mengeluarkan lisensi ekspor impor itu hanya untuk pribumi. Tapi kan lisensinya dijual kepada orang-orang Cina yang dikenal dengan oligark. Sehingga terkenal pada saat itu dengan istilah Alibaba. Jadi alinya yang di depan, tapi babanya di belakang yang bermain. Dan itu kan terjadi sampai sekarang sebenarnya. Bahkan lebih transparan. Kemudian Pak Soeharto itu mencoba lebih bijak. Karena bagaimanapun juga, ini kan namanya pemerintahan memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi secara teori semua persoalan itu kan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Disinilah pemerintah membutuhkan oligark sebenarnya. Cuma Pak Harto seperti yang disampaikan Pak Didin tadi lebih bisa mengendalikan oligark. Artinya pada saat itu oligarki fokus pada bisnis. Belum masuk kepikiran untuk mengendalikan bisnis lewat politik. Walaupun pada saat itu sudah ada, tapi terbatas Yahya Muhaimin itu bisnis dan politik. Sejak itu kan sudah mulai para kaum intelektual, para akademisi sudah mulai tertarik tentang hubungan bisnis dan politik, penguasa dan pengusaha. Nah saat ini rupanya terlalu longgar para oligark sudah tidak bisa dikendalikan. Bahkan sudah dia yang mengendalikan kita. Batu ujinya pada pemilu 2024. Kapan calon oligark yang menang, maka Indonesia mungkin tutup buku. Artinya dalam jangka panjang semakin tidak bisa dikendalikan. Walaupun secara yuridis formal, seperti disampaikan oleh Prof. Marzuki tadi, kita sudah miliki semua perangkatnya. Ada undangnya sudah jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tanah dan air secara formal dimiliki oleh kita, tapi kan kenyataannya kan dimiliki oleh oligark. Jadi kan semacam label saja ini. Jadi undang itu label, tapi di bawah label itu ada sampah yang perlu dibersihkan. Kita berharap ICMI dengan diskusi-diskusi yang ini tidak hanya sekedar wacana, tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang jelas, apalagi tahun politik ini, Pak. Artinya nasib bangsa kita dipertaruhkan di 2024 ini. Kalau tidak, ini kan kita sudah kelihatan semua sekarang. Sudah tidak ada negarawan sekarang, Pak. Semuanya pragmatis. Artinya kekuasaan untuk kekuasaan.
Jadi bukan lagi kekuasaan untuk rakyat, untuk masyarakat, tapi sekarang kan kita melihat para politisi kekuasaan untuk kekuasaan. Dalam konteks itu, semua membutuhkan modal. Nah, disitulah kembali oligarki berkuasa. Jadi saya pikir ICMI ini bukan hanya rekomendasinya tidak hanya sebatas diskusi-diskusi, tapi sudah harus langkah-langkah masuk kampus, misalnya dimulai di Sulawesi Selatan. Semua kampus kita masuki bahwa kondisi negara ini, seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, dalam kondisi lampu merah. Kalau tidak ada gerakan bersama, seperti yang dilakukan oleh pada saat reformasi dulu Pak Amin, ini tidak akan terjadi perubahan. Dan di situ kemenangannya kaum oligark. Nah, kalau negara ini kita serahkan ke sana, mungkin 50 tahun, Indonesia tidak ada lagi. Dalam arti, anak cucu kita mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana nasibnya. Akan menjadi tamu di negeri sendiri. Saya di situ pikir Pak, pesan moralnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung Pak Sarkawi itu, Pak, ya sudah gabung Pak Sarkawi. Oke, jadi sudah tanya jawab kita sudah cukupkan dulu ya. Ini kita beri kesempatan Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Sarkawi, waktu kita sesungguhnya serencana berakhir jam 10, ini sudah 21 jam 9.43. Ya, waktunya adalah sedikit menyampaikan gagasan-gagasan. Silakan Pak Dr. Sarkawi. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati ini ada Prof. Didin, kemudian ada Prof. Marsuki dan lain-lain, Prof. Adi dari penyelenggara ya. Saya mohon maaf nih karena telah bergabung tadi habis antar anak ke pesantren itu boarding school Al-Kausar di Sukabumi, rupanya sangat macet dalam perjalanan, jadi ini telat Prof untuk bergabung di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin dalam 5-10 menit ke depan saya juga tidak sempat tadi mendengar speech dari yang lain, tapi pada prinsipnya kalau bicara oligarki di Indonesia memang ini sulit dihindari ya. Kenapa? Karena satu, struktur ekonomi kita itu dari hampir semua sektor-sektor strategik bersifat terkonsentrasi, atau kalau di ekonomi industri atau dalam ilmu yang berkaitan dengan ekonomi persaingan usaha, dari sisi market structure itu terkonsentrasi hanya pada 2-5 pemain besar di hampir semua komoditi strategik, baik di pertanian, kemudian di perdagangan, di industri pun seperti itu. Bahkan industri-industri strategik kita, seperti di industri kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, kemudian industri-industri berteknologi tinggi yang lain, secara alamiah itu dikuasai oleh hanya beberapa pemain besar. Belum lagi di komoditi yang selama ini kita tradingkan ya, yang kita perdagangkan. Khususnya di komoditi pertanian yang memang kita import. Nah, ini pemain impornya juga tidak banyak, hanya 2-5 pemain besar. Dan ya mereka inilah yang banyak memburu rente. Kalau dalam bahasa ekonominya disebut sebagai rent seeker di komoditi yang bersangkutan. Belum lagi di pertambangan. Di pertambangan juga begitu. Pertambangan kita, kalau kita lihat di komoditi utama Indonesia yang kita ekspor ke berbagai negara, itu ada nikel, kemudian ada batu bara, ada tembaga, ada emas. Kalau kita lihat, kita runut, berapa sih pemain besar yang ada di situ? Itu hanya ada 2-5 pemain yang menguasai pasar. Termasuk di beras yang berkaitan dengan komoditi pertanian, dan ya saya kira hampir semua komoditi lah. Akibatnya apa? Implikasi dari struktur ekonomi yang seperti ini adalah setiap pemain-pemain besar itu akan berusaha untuk mempertahankan diri setiap terjadi pergantian kekuasaan atau setiap terjadi election.
dimanapun menurut saya, di semua level, baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Sehingga apa? Teman-teman yang selama ini berbisnis berada di sektor usaha mau tidak mau masuk ke dalam, ikut di dalam menentukan proses kepemimpinan baik di level paling rendah maupun di level yang paling tinggi sampai di legislasi ya, sampai di DPR. Dan saya kira ini terciptalah bangunan, ada oligopoli dari sisi ekonomi, kemudian berkongsi atau berkoalisi, bekerja sama dengan pemain-pemain politik, sehingga ya terbentuklah yang disebut dengan oligarki. Ini ya saya kira di negara manapun ya, ini ada tulisannya Prof. Didin tuh yang saya baca juga di Kompas beberapa waktu lalu, ada beberapa tulisan yang opini yang memang menyebutkan bahwa ya saya kira di negara demokrasi yang sangat maju sekalipun, pemain-pemain yang menguasai pasar di sektor-sektor ekonomi strategik itu selalu ikut terlibat di dalam proses politik. Nah, sehingga antara pebisnis dengan penguasa di sisi yang lain ini berkoalisi, bergabung, membentuk perkongsian. Ini yang kemudian disebut sebagai oligarki. Pertanyaannya, ada nggak oligarki yang memang mengarahkan negara ini ke arah yang ya seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu selalu menyebutkan bahwa tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, memanfaatkan demographic booming yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yang akan datang. Artinya apa? Pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi, tahun depan, ini akan sangat menentukan arah bangsa ke depan. Apakah kita akan stay sebagai middle income, yang disebut sebagai middle income trap, atau kita bisa naik kelas dari lower middle income menjadi upper middle income dengan pendapatan per kapita di atas 7.000 US dollar per kapita per tahun, atau kita akan naik kelas lagi menjadi developed country atau negara maju dengan income per kapita di atas 12.500 US dollar pada tahun 2045. Pak Jokowi selalu bilang bahwa kalau ini nggak di-manage dengan baik kepemimpinan nasional tahun 2024 yang akan datang, maka menurut beliau itu potensi Indonesia akan setback menjadi lower middle income, stay sebagai negara berpendapatan menengah, tapi tidak bisa naik kelas menjadi developed country. Pertanyaannya sekarang adalah kita sulit nih menghindari adanya campur tangan antara dari sisi politiknya yang dibiayai oleh para oligarki. Pertanyaan kita adalah apakah oligarki ini punya visi yang sama dengan para pemimpin di bidang politik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Kalau jawabannya tidak, maka ya saya kira kelompok intelektual seperti ICMI, kemudian kampus, yang harus lebih aktif. Bagaimana caranya sehingga pengaruh oligarki itu menjadi lebih positif di dalam menentukan arah bangsa ke depan menuju negara maju dengan income per kapita di atas 12.500. Nah, sehingga memang kalau saya lihat di ini ya, misalnya di perunggasan saja lah. Di perunggasan itu yang berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan besar dan masing-masing memiliki modal yang besar ya, seperti ada Charoen Pokphand, ada Japa, ada Malindo, ada beberapa perusahaan dari Korea, dan saya kira ada 21 perusahaan sekarang yang berbisnis, tapi penguasaan pasarnya hanya ada di Charoen Pokphand dan Java. Kedua perusahaan ini akan berusaha sekeras mungkin mempengaruhi pengambilan kebijakan pasca 2024.
Kenapa? Karena nasib mereka itu ada di keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga mau tidak mau perusahaan-perusahaan besar seperti Java, Charun Pokpan itu akan berusaha ikut serta, kalau istilahnya Pak Jokowi itu cawe-cawe di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan saya kira inilah yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dapat indukan ayam, grandparent stock. Mereka bisa dapat jatah kuota impor untuk bahan baku pakan ternak dalam bentuk gandum untuk pakan. Dan saya kira banyak lagi komoditi-komoditi yang kita impor yang menentukan nasib dari kedua perusahaan itu, sehingga mau tidak mau mereka akan ikut ya cawe-cawe di dalam proses pemilu. Tinggal kalau menurut saya adalah bagaimana keikutsertaan para pemilik modal itu di dalam menentukan proses politik di Indonesia bisa ya menjadi lebih baik, terjadi keseimbangan ya. Mungkin ada Java nanti mengimbangi Charun Pokpan, terus kalau nggak ada Java ada Malindo, ada pemilik modal yang lain yang juga ikut di dalam bisnis perunggasan secara nasional. Dan saya kira di daging sapi juga begitu, di pergulaan juga begitu, di hampir semua komoditi yang kita impor seperti beras pun akan juga seperti itu. Jadi pemain-pemain besar di beras ini pasti akan ambil bagian nih di dalam proses pemilu yang akan datang. Pertanyaannya bagaimana mereka itu ambil bagian di dalam proses pemilu ini, tapi bisa membawa proses politik ini berjalan dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik lah tahun 2045 yang akan datang. Saya kira itu Prof pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf karena telat ikut di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Sartawi Rauf. Beliau melihat ini sulit oligarki dihindari di Indonesia karena hampir semua industri-industri strategis sudah dikuasai oleh mereka. Ya, itu kendaraan bermotor, apakah itu pertanian, apakah itu tambang. Nah, tentu mereka menurut Pak Sartawi akan mempertahankan itu. Apa yang mereka sudah miliki di pergantian kepemimpinan pun dia harus mempertahankan apa yang dia sudah peroleh, kalau perlu ditingkatkan daripada itu. Sehingga mereka juga memang punya kepentingan terhadap pergantian kepemimpinan yang disilahkan oleh Prof. Marzuki tadi atau Pak rezim. Tetapi beliau juga menyampaikan yang terpenting adalah para oligarki ini atau pemilik modal ini mau memahami dan mau mengerti bagaimana hasil itu bisa berbagi dengan masyarakat sehingga apa kue yang dimiliki itu bisa dimiliki bersama, tidak pada bertumpu pada segelintir orang. Ini yang sulit ini, kembali lagi masalah moral ya. Apakah mereka sudah dibesarkan dengan moral seperti itu atau hanya kita yang tahu seperti itu, tapi mereka tidak memiliki. Nah, ini memang masalah. Tadi ada penanya sebelum Pak Sarkawi, partisipan kita, ada Pak AYP, ada Prof. Jas, dan ada Pak Catat. Termute, Prof. Ya, termute. Masih. Mungkin tinggal 2 aja yang dibatasi ya. Terlalu malam. Masih termute, ya. Pak Moderator kalau boleh usul. Ya, sudah. Pak Moderator. Oke, saya kira sudah dicatat tadi 3 pemateri dengan 3-4 penanya. Langsung saja. Saya 4 terlalu lama, mungkin terlalu malam. Ya, silakan Pak, tidak terlalu lama, silakan diberi respon dari 4 penanya tadi. Berturut-turut Prof. Didin, kemudian Prof. Marzuki, dan kemudian Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ini diskusinya dan mudah-mudahan bisa direview karena saya kira ICMI wilayah Sulawesi Selatan punya kapasitas untuk
supaya ICMI ini bisa mempunyai suara ya. Karena kalau di ICMI pusat itu saya wakil ketua dan pakar. Itu setelah selesai webinar ya selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Mudah-mudahan Silaknas ini menggabungkan antara webinar-webinar ICMI pusat dengan Sulawesi Selatan sehingga ada keberanian untuk memberikan suara ya. Saya ingin merespon secara umum gitu ya. Pertama, menurut saya Pak Marsuki itu bukan mau kembali ke bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila kalau menurut saya, tapi beliau secara halus eh, menyindir lah gitu kepada rezim ini bahwa kalau ekonomi Pancasila menjadi hanya jargon gitu, maka akan terus-menerus terjadi gap antara antara formal ya, norma-norma formal dengan kenyataan-kenyataan di dalam regulasi maupun di dalam praktek ekonomi. Saya kira itu kalau saya nangkep, bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila atau sesuatu yang luhur itulah. Yang kedua, begini mengenai studi oligarki ini ya, nggak benar kalau tidak ada negara yang tidak ada oligarki yang mengendalikan. Di Eropa itu dikendalikan sekali. Eropa itu Skandinavia, Eropa seperti kayak Jerman, tidak ada oligarki mengendalikan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, oligarki itu per definisi tidak ada yang baik, buruk itu. Dia adalah bad governance, oligarki itu. Harus dibedakan oligarki dengan pengusaha, dengan konglomerasi. Beda itu. Oligarki ini terbentuk oleh karena ekosistem politik maupun ekonomi yang buruk. Sehingga pengusaha besar yang punya modal kuat atau yang bersifat konglomeratif. Konglomerat itu ada integrasi vertikal maupun horizontal dan lain-lain. Mereka ingin kuasai semua. Itu konglomerasi banyak di Indonesia. Tapi ada juga yang sifatnya integrasi vertikal saja. Atau itu saya kira teknis ya, ekonomi ya. Tapi intinya di Indonesia ini ada oligarki, ada pengusaha yang memiliki modal yang kuat, tapi tidak otomatis dia oligarki, dan ada konglomerasi yang memang menguasai hulu hilir, vertikal horizontal dan lain sebagainya. Jadi buruknya pengusaha besar ini yang menguasai modal, resources ya, bukan hanya modal finansial, dan konglomerasi karena ekosistemnya yang buruk, gitu loh. Di Amerika betul ada konglomerat, ada oligarki, memang itu studinya Jeffrey Winter, sehingga Amerika sendiri 10 besar indeks oligarki yang buruk, gitu. Tetapi mereka diimbangi oleh kemajuan teknologi luar biasa sehingga kaum inovator, indeks inovasi, indeks teknologi dan lain sebagainya terbaik di dunia. Sehingga ini yang memungkinkan dengan sistem perbankan yang sifatnya tidak sentralistik kan, tidak branch banking system. Jadi mereka unit banking system. Jadi pemerintah federal itulah yang menetapkan alokasi perbankan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di kita bersifat sentralistik perbankannya, sehingga kelompok bisnis yang sudah jadi oligarki ini juga mengambil dana perbankan maupun pasar modal dan semakin gila penguasaan ekonomi mereka, dan karena karakter buruk dari pemilik modal, karena ekosistem yang buruk, makin mendikte politik, membeli politik. Bahkan Bamsud kan pernah kecolongan bicara, cukup 3 triliun partai besar itu dipengaruhi, partai kecil di bawah 1 triliun. Ini sudah bisa dikendalikan semua. Karena itu pengalaman, kata dia. Ini yang harus diperbaiki, bukan kita menyerah kepada keadaan gitu loh. Apalagi ICMI yang masih bisa punya tanggung jawab dan moral akademis.
Satu itu. Yang kedua yang sudut moral. Di Amerika sendiri setelah ada Sherman Act, dan itu Pak Sarkawi jagonya itu, setelah ada apa namanya, unit banking system, bank sentralnya itu tidak sentralistik tapi diserahkan ke pemerintah federal, konglomerasi bisnis, apa, oligarki bisnis dan politik yang sebelum Sherman Act itu menciptakan buruknya ketimpangan itu terperbaiki di Amerika sendiri. Ada perbaikan gitu loh. Tapi bukan yang terbaik di antara negara maju. Contoh, kita harus mencontoh negara-negara yang pengaruh oligarkinya jauh lebih baik. Malahan tidak ada oligarki di Skandinavia, di Jerman, di Prancis. Saya 6 tahun di Prancis. Tidak ada gitu. Karena ekosistem politiknya tidak memungkinkan. Nah, di Jepang lain lagi. Di Jepang memang ada big business dalam bentuk jaibatsu, tapi mereka dengan perencanaan jangka panjangnya itu 50 tahun, ada pengaruh Tenno Haika yang feudalisme positif itu, kemudian ada Japan Incorporated, sehingga ekosistem yang baik dari sistem politik Jepang semua apa jaibatsu itu menjadi governance gitu loh, menjadi governance. Jadi struktur yang membuat mereka bermoral. Moralitas itu nggak bisa otomatis. Jadi sekarang ini orang baik masuk struktur yang buruk, dia akan menjadi pelaku yang buruk. Jadi para agamawan yang berpikir mentalistik juga harus dirubah. Pentingnya pemahaman tentang struktur. Orang yang buruk masuk pada struktur yang baik, maka dia akan adjustment lama-kelamaan menjadi baik. Gitu. Jadi itu positioning saya. Oleh karena itu, menurut saya kita nggak boleh nyerah. Tidak ada itu. Karena proses buruknya itu hanya 10 tahun terakhir sebenarnya. Karena ekosistemnya, pandangan seperti tadi Pak Sarkowi katakan, memang Jokowi sendiri ingin kerja sama-sama mereka kok. Dimakan oleh mereka. Dengan omset swasta ini sudah melebihi GDP. Dimakan oleh mereka. Apalagi ini proksi dari Xi Jinping. Gitu. Maka tanda tangan terakhir Juli 2023 itu hanya merupakan produk dari Brain Trust yang telah difikirkan bagaimana ada Jakarta Peyong, Jakarta Beijing lagi. Gitu. Tapi jauh lebih lebih dari VOC ini. Menurut saya nanti dokter rumah sakit akan dibangun besar-besaran di seluruh provinsi. Dokter dari mereka akan masuk ke sini. Apa kita? Kita harus cegah ini. Karena ini masalah the founding father, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Masalahnya. Jadi sekali lagi, kondisi ini kita nggak boleh nyerah. Karena ada masih solusi-solusinya menurut saya. Tadi misalnya salah satu solusi, bagaimana KPPU ini selevel dengan KPK yang komisi negara yang independen. Ada hak menyadap. Gitu loh. Jadi perilaku oligarki itu bisa dicegah lewat dan memang kuncinya ini lagi, legislatif maupun pemimpin 2024 harus pro rekonstruksi, menurut istilah Pak Marzuki itu harus pro rekonstruksi. Tapi kalau memang ini adalah tadi visinya adalah seperti Jokowi katakan 2045 manfaatkan mereka. Nanti bisa kayak Meksiko. Meksiko itu pertumbuhannya tinggi. Ada orang paling kaya, Carlos Slim namanya, pernah nomor 1 di dunia. Tapi negaranya ini protektorat dari Amerika. Miskinannya merajalela, korupsinya merajalela. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, GDP-nya juga tinggi. Mau apa kita? Apalagi kita ini negara kepulauan. Negara dengan heterogenitas yang luar biasa. Gitu loh. Jadi oleh karena itu jangan dikira kalau oligarki itu bisa baik. Enggak, oligarki itu per definisi menurut dari mulai Aristoteles sampai sekarang itu buruk. Bahkan kalau oligarki itu yang politik itu
korup itu sebenarnya plutokrasi. Jadi pemerintahannya dikendalikan oleh para koruptor. Itu oligarki politik. Sekarang ada fenomena baru, oligarki bisnis. Kerjasama lagi. Itu bisa dicegah kalau menurut saya bisa. Tapi syaratnya ada 3. Satu adalah dimenangkannya pemimpin dan legislatif yang pro rekonstruksi. Yang kedua, oleh karena itu, memang sekarang ada 2 kampanye ini. Ketua DPD mengatakan kembali ke Undang Dasar 45 yang asli. Kalaupun ada perbaikan dengan adendum namanya. Tapi ini apalagi kalau diusulkan sebelum pemilu 2024 itu saya kira akan kalah itu. Tapi kalau kita memenuhi, apalagi kalau kampus dan HMI bernarasi secara proaktif, mempengaruhi public opinion making proses, saya kira bisa kita kerjasama dengan para legislator baru nanti, dengan pemimpin baru dari siapapun yang terpilih. Mau nggak kita kayak Meksiko? Jadi maaf ya, saya dengan Pak Sarkawi, middle income trap itu justru karena oligarki berkuasa kalau menurut saya. Mengapa? Karena dengan oligarki ini pasti dengan utang yang dibiarkan menggunung. Sekarang sudah 7.900 mau ke 8.000. Tahun depan sudah direncanakan 1.250 utang baru. Jadi pertumbuhan 5% yang sering dibanggakan itu karena booster dari utang. Oligarki ini nggak peduli utang mau sebesar apapun. Kayak Meksiko persis. Gitu loh. Jadi utang. Karena kemudian mereka nggak peduli. Karena sifat oligarki ini mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Itu per definisi Jeffrey Winter mengatakan begitu. Jadi kalau menurut saya, bukan kita lalu memusuhi mereka, enggak. Jadikanlah mereka jadi pengusaha yang genuine, yang pelaku industrial, bukan pelaku oligarki. Jadi kita tidak memusuhi. Jadi kayak Jepang. Di Jepang itu, pengusaha-pengusaha Zaibatsu, yang namanya Zaibatsu besar, tapi kemudian tidak merusak. Karena tidak bersifat oligarki. Mereka kemudian kerjasama konsensus dengan pemerintahan, komit terhadap longitudinal plan yang 50 tahun itu, dan dikontrol oleh hukum. Penegakan hukumnya memang terjadi. Kita juga, menurut saya waktu, maaf ya, zaman SBY relatif masih bisa itu menegakkan hukum. Desanya sendiri dihukum, misalnya gitu. Nggak masalah tuh. Tapi kalau sekarang kan sulit itu. Jadi saya maaf agak sedikit provokatif dan tapi dengan keyakinan ideologis kalau menurut saya ini harus kita bukan tidak menghormati apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi, ada yang baik-baiknya. Tapi untuk hal yang prinsipil menurut saya harus tentang itu. Jadi apalagi kalau oligarki korup, itu plutokrasi namanya. Jadi boleh pelajari comparative development. Itu tidak ada konglomerasi tidak ada oligarki bisnis di mana di Jepang karena ada penegakan hukum. Mereka comply terhadap longitudinal plan. Salah satunya juga harus kerjasama dengan sistem subcontracting system menengah dan kecil dan jalan sejak tahun 50-an. Sehingga mereka walaupun ada yang jabat yang besar, pertama tingkat korupsinya relatif juga tidak tinggi dan kemudian penegakan hukum berjalan sehingga ketimpangan pun tidak terlalu tajam. Memang lebih timpang dari negara Skandinavia karena dibiarkan jaibatsu itu. Dan ada satu lagi memang dibiarkannya mafia itu, tetapi mafia yang dikontrol. Tapi minimal kayak Jepang lah. Kayak Jepang lah. Korea juga oke karena penegakan hukum sampai mantan presiden sudah 2 presiden hukuman mati. Anaknya Pak Chung ini hukuman mati juga, walaupun nanti dikasih gerasi. Penegakan hukum itu saya condition menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa per definisi tidak ada oligarki yang bagus. Yang ada
adalah pengusaha besar yang memiliki modal besar dan konglomerasi yang diberikan ekosistem yang bagus sehingga mereka menjadi pemain industrial yang champion di domestik, regional maupun internasional. Oleh karena itu saran saya, kalau ada sekarang ada gerakan yang kembali ke Undang-Undang 45 tapi itu kurang realistis, setidak-tidaknya kita dorong ICMI ini supaya ada revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Jadi asal muasal mengapa mereka bisa mendikte politik karena mereka penentu di dalam pembiayaan politik. Nah, kalau undang-undang itu mengatakan bahwa seluruh proses politik parpol maupun elit politik itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN, pengusaha fokus kepada industrialisasi dan pemain industri yang champion dengan efisiensi dan inovasi, KPPU-nya dinaikkan menjadi sekelas KPK yang undang-undang lama, menurut saya insya Allah setidak-tidaknya kayak Jepang, kalaupun tidak kayak negara Skandinavia. Jadi mohon maaf kalau saya berbeda tadi dengan pandangan bahwa kita menyerah dengan oligarki ini. Menurut saya pada definisi oligarki itu memang rusak. Dan jangan-jangan saya kenal dengan beberapa mereka, pernah wawancara dengan Sofyan Wanandi dan sebagainya. Mereka pun tidak happy itu dipelorotin oleh para politisi itu dana-dana mereka untuk biaya politik. Mereka tidak happy itu. Tapi karena kepentingan mereka mempertahankan kekayaan mereka, ya mereka menjadi pelaku aktif akhirnya. Jadi mereka pun sebenarnya menginginkan bisnis mereka tuh lebih fokus kepada pemain bisnis yang bersih dan industrial. Mereka pun pengen gitu. Para pelaku yang disebut konglomerat atau yang akhirnya menjadi oligarki itu. Jadi tidak ada yang happy sebenarnya dengan kondisi di mana oligarki itu berkuasa. Tidak ada yang happy. Bagi rakyat. Sekarang ini daya beli melorot. Menurut Bank Indonesia, rekening yang di bawah 5 miliar itu mengalami ini. Sementara orang-orang super kaya meningkat secara eksponensial. Nggak ada yang senang dengan kondisi itu. Saya kira kalangan mereka, entah itu yang namanya siapa namanya, ya kepengen bisnis mereka juga tidak terlalu campur tangan dengan politik. Mereka pengen mempertahankan kekayaan tapi dengan cara yang lebih elegan. Jadi ekosistem politiknya, ekonomi politik yang harus dirubah menurut saya. Bukan kita menyerah kepada oligarki. Terima kasih. Terima kasih Prof. Klarifikasi dari materi yang disajikan dengan beberapa pertanyaan yang telah masuk, termasuk sekaligus tadi menjawab Pak Sarkawi maupun Pak pembicaranya satu. Pak Jasrudin ya, kalau nggak salah. Iya. Baik, silakan yang kedua, Prof. Marsuki. Masih ada Prof. Marsuki? Oh iya, sedikit. Terima kasih. Iya, ya. Terima kasih banyak ya, semakin mencerahkan ini Prof. Didin ya. Sarkawi, selamat datang. Saya selalu yakin ya, bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bersyukur. Karena founding fathers kita itu sudah menitipkan pokok-pokok pikiran dan landasan aturan hukum yang betul-betul sebenarnya dalam konteks teori maupun implementasi tidak ada yang salah. Satu sistem ekonomi harus ada ideologinya. Dan ideologi yang dibangun itu bukan ideologi yang diambil dari sana ke sini. Ideologi negara. Jadi sangat suci begitu ya. Jadi saya yakin bahwa itu kalau dilaksanakan dengan unsur-unsur sistem ekonomi yang dibangun itu, pelaku ekonominya itu bagaimana dia memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya, yaitu koperasi, dunia usaha swasta, kemudian BUMN,
kemudian koperasi misalnya, iya pelaku ekonomi itu apa yang bermasalah? Kenapa bisa timbul persoalan akhirnya pengusaha yang disebut sebagai pihak yang mempredator BUMN gitu, atau mempredator koperasi, akhirnya BUMN koperasi itu hanya menjadi tidak jelas dia punya fungsi, itu kan sebenarnya karena aturan, regulasi-regulasi yang diatur dalam mekanisme untuk menggerakkan pelaku ekonomi tidak jalan. Jadi BUMN sebenarnya ini seharusnya yang memainkan peran sebagai penyeimbang. Dialah yang menyeimbangkan posisi daripada pelaku swasta yang cenderung untuk mengkapitalisasi dia punya kekuatan dan akhirnya membentuk satu kekuatan besar untuk mempengaruhi yang lainnya, dan perubahannya itu kan terjadi dalam masa Soeharto, bentuknya konglomerasi. Itu adalah tahap awal daripada oligarki. Nah, oligarki itu tadi sudah kita sepakat adalah karena rusaknya sistem politik yang terbangun, sehingga dia masih tetap ingin berkuasa, maka dia meleburkan dirilah dan membentuklah dia kekuatan namanya oligarki. Ya, oligarki ini sebenarnya rusak karena sistem politik yang dibangun yang tidak mendukung pada kepentingan mereka. Tidak satu pun sebenarnya para pelaku ekonomi, baik pengusaha maupun BUMN atau mungkin koperasi, itu ingin sebenarnya menguasai, tidak. Mereka seperti manusia biasa. Kalau itu memang aturannya ditetapkan secara baik. Bagaimana misalnya berhasilnya Jepang tadi Prof sampaikan, sering saya baca juga. Bagaimana Jerman, di Perancis, di Spanyol, Italia, kekuatan-kekuatan itu saling saling mengikat, tetapi posisi pada pemerintah itu juga tetap ada di regulator yang menetapkan fungsi mereka. Tapi masalahnya di kita, eksekutif ini berkolaborasi sedemikian rupa dengan legislatif, kemudian bergabung dengan para pengusaha itu. Dan ya sayangnya misalnya BUMN juga ikut di dalam situ, sehingga tidak memainkan perannya. Peran itulah dia sebagai penyeimbang untuk mengurangi kekuatan konglomerasi yang menuju oligarki. Sebenarnya sederhana. Nah, kalau begitu memang diperlukan satu strategi yang kita tidak boleh meninggalkan ideologi ekonomi yang sudah dititipkan para pendiri bangsa, Pak. Itu dosa besar. Karena itu merubah kita punya status ideologi negara. Yang kita harus paksakan adalah bagaimana melaksanakan ini. Tadi Prof. Yasirudin katakan, ya memang satu masa kita perlu pemimpin yang sifatnya lebih, mungkin saya takut mengatakan otoritarian. Otoritarian itu sulit. Sama saja dengan oligarki, tidak pernah baik. Tetapi strong begitu. Satu pemimpin yang strong, tapi dia berdasarkan pada aturan yang jelas, dan itu betul-betul memberdayakan fungsi-fungsi daripada pelaku ekonomi berdasarkan regulasi. Khusus Indonesia menurut saya, itu kita bisa bangun kembali supaya kondusivitas daripada pelaku ekonomi ini tidak menjadi konglomerasi, memang membuat teknostruktur sistem ekonomi harus berbasis lokal. Nilai-nilai lokal berdasarkan desentralisasi harus dibangun secara bersama, sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Kita tidak usah ikut-ikut gaya misalnya DKI, apa begitu ya, kita bangun aja sendiri. Sehingga kekuatan kita itu dibangun daripada berperannya lembaga-lembaga perencanaan daerah secara optimal. Kenapa kita gagal selama ini membangun daerah, akhirnya kita ikut patuh dengan aturan-aturan pemerintahan pusat karena tergantung daripada DKD yang begitu besar? Ya karena kita tidak mampu menemukan sendiri kapasitas dan kemandirian lokal kita. Model pembangunan daerah kita itu sangat lemah di Indonesia. Sangat lemah. Di Sulawesi Selatan saja ini tax ratio-nya berapa? Kapasitas fiskalnya sangat rendah. Apalagi kabupaten-kabupaten. Akhirnya mereka tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah nasional untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan lokal. Salah siapa? Saya sering mengatakan teman-teman Bapeda, salah saudara, karena saudara sendiri tidak mampu menawarkan satu konsep perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Itu yang paling prinsip menurut saya. Sehingga ke depan dicari pemimpin sebenarnya
yang mampu menghidupkan lagi kekuatan-kekuatan lokal itu untuk bisa menemukan lagi apa persoalan dia, bagaimana mengatasi, dan setelah itu pusat menjadi wadah untuk menjembatani. Karena kalau model begini dibangun terus, Pak, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat bukan semakin baik. Yang anehnya, pusat mengatakan daerah ini tidak kemajuan, tapi sebenarnya pusat menginginkan itu supaya ketergantungan daerah itu semakin nyata untuk kepentingan mereka. Nah, dan repotnya, Didi tadi yang baik mengatakan, disitulah kekuatan oligarki itu. Dia mainkanlah suruh proyek-proyek yang akan jatuh kepada daerah-daerah yang mulai dipegang dari apa saja. Tadi Pak Sarkali sudah gambarkan bagaimana penguasaan terhadap daging, unggas, dan sebagainya. Itu kan ini diketahui karena model perencanaan itu tidak dibangun daripada prinsip-prinsip lokal. Saya pikir ke depan memang ICMI punya tanggung jawab. Bagaimana kembali kita menghidupkan spirit-spirit lokal kedaerahan itu menjadi potensi baru dalam merekat negara kesatuan Republik Indonesia. Janganlah kita dianggap mau membangun kekuatan dari lokal ke daerah, dianggap kita mau lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Bagaimana Amerika maju dengan federalismenya. Kita tidak usahlah federalisme karena dalam konteks itu nggak ada. Otonomi yang kita jalankan, yang kita sedikit sesuaikan dengan yang baru. Saya pikir itu bisa. Saya juga murni pada saat kekuatan politik itu tidak ada, itu adalah mubasir. Kita justru akan ditindas dan tidak pernah bisa berbuat, karena itu adalah menghancurkan diri sendiri. Kita membom diri sendiri. Jadi biarin aja kalau kekuatan ini sudah ada pemimpin yang bisa kita harapkan itu sudah ada, barulah kita melahirkan satu ide-ide yang sifatnya bisa bersifat bisa bersifat lebih terstruktur, atau mungkin kita sebut sebagai rekonstruksi. Saat sekarang kalau kita sebut rekonstruksi itu sangat bahaya. Itu akan sama dengan diartikan revolusi terhadap apa yang diinginkan. Dan itu bukan menjadi jalan bagus untuk kita, tapi kita masuk menggali kubur sendiri. Sehingga kekuatan-kekuatan kita ke depan ini yang kita harus sadari, secara mandiri, bangunlah kedaulatan ekonomi di daerah, bangun kedaulatan ekonomi daerah dengan support daripada pusat, dan kita ikut regulasi tanpa harus menggadaikan diri pada oligarki. Saya pikir itu adalah pemikiran yang mungkin bisa terjadi. Karena saya sepakat, oligarki tidak mungkin bisa berdamai. Dia sama dengan minyak dan air yang tidak mungkin hanya satu saja. Ada yang keluar, ada yang pergi. Itu aja semua. Tidak bisa campur, Pak. Nah, jadi kalau itu keinginan Pak Presiden ya, tadi Pak Sarkali bisa katakan, itu sama dengan kita akan termakan karena mereka punya kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatannya hanya uang, tapi kekuatan jaringan internasional antar mereka sangat kuat. Dan mereka itulah yang mendominasi pada kekuatan-kekuatan pembangunan ekonomi nasional dari suatu bangsa. Barangkali demikian Pak ya, lebih kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marzuki. Pak Dr. Sarkali sedang. Saya komen terakhir ya. Memang yang pertama ya, Indonesia ini kalau kita mau lihat oligarki atau pasar itu bekerja dengan baik atau enggak, salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi, satu ya, R&D expenditure kita itu paling buruk di antara negara-negara yang masuk dalam kelompok middle income, bahkan dibandingkan dengan BRICS misalnya, kita jauh di bawah mereka ya, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, kemudian apalagi dengan Singapura, kita jauh dari sisi R&D expenditure, baik oleh negara maupun oleh swasta. Ya. Makanya innovation kita juga sangat buruk. Kalau kita lihat dari sisi pendaftaran paten dan hak atas kekayaan intelektual, baik secara domestik maupun internasional, kita itu termasuk negara dengan peringkat paling rendah di antara negara-negara yang berstatus sebagai middle income. Nah, pertanyaannya, kalau kita merefer ke berbagai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, long term growth itu hanya bisa dicapai kalau dia berbasis innovation based, R&D based. Nah, kenapa innovation dan R&D ini tidak jalan? Karena kita
mengadopsi struktur ekonomi yang pro kapitalisme, tetapi instrumennya kita nggak bangun. Misalnya tadi Prof. Dini menyebut KPPU-nya kita nggak perkuat. Bagaimana di Amerika dengan Sherman Act, kemudian bagaimana dengan antitrust law di Amerika, United States Fair Trade Commission itu sangat kuat. Bahkan mereka punya kewenangan untuk membagi dua perusahaan yang dianggap monopoli di pasar Amerika. Dan di Amerika US FTC itu sangat ditakuti. Kenapa? Karena misalnya ya ada segelintir pelaku usaha yang mendominasi pasar, kemudian pelaku-pelaku usaha itu berusaha untuk berkoalisi, berkongsi, berkartel untuk menentukan harga, mengabuse pasar, maka tindakan itu tidak hanya dikenai sanksi antitrust, tetapi juga bisa dikenai sanksi sebagai pelaku kriminal. Nah, ini yang membuat para pelaku usaha di Amerika itu tidak akan melakukan tindakan anti persaingan. Saya punya pengalaman, Prof. Didim, Prof. Marsuki di KPPU. Dulu pameran mobil itu di Indonesia itu ada yang disebut dengan Indonesia International Motor Show. Kebetulan IMS itu dikelola oleh Kompas Group. Bekerja sama dengan Gaikindo, yaitu Asosiasi Eksportir Mobil atau ATPM. Kemudian karena kontrak antara Gaikindo, asosiasi dengan si Kompasnya berakhir, Gaikindonya mau melakukan pameran mobil sendiri. Adalah Gias, Prof, yang baru ditutup 10 hari yang lalu. Gias itu adalah pameran mobil yang diinisiasi oleh Gaikindo. Terus waktu itu Gaikindo sebagai asosiasi yang mengurusi ATPM, itu produsen-produsen mobil besar yang masuk ke Indonesia, melarang para produsen-produsen mobil itu untuk ikut di pameran mobil yang diorganisir oleh Kompas waktu itu. Terus mereka lapor ke KPPU. Ada satu yang memang tidak mau ikut perintahnya Gias atau Gaikindo itu. Kenapa? Karena melarang satu produsen untuk berhubungan dengan konsumennya itu kan pelanggaran hukum persaingan. Kita sadar betul. Salah satu perusahaan yang saya bisa sebut itu perusahaan asal Jerman, itu Mercedes dan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan BMW. Mereka itu nggak mau ikut anjuran Gias untuk tidak ikut di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Kompas. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa dengan enforcement competition law, antitrust law yang kuat di Jerman, itu membuat seluruh perusahaan-perusahaan Jerman ketika masuk ke pasar dimanapun di seluruh dunia, dia selalu memegang teguh code of conduct bahwa saya tidak bisa melakukan tindakan anti persaingan dimanapun saya berada. Ini yang kemudian menghindarkan perusahaan-perusahaan seperti Mercedes-Benz, kemudian BMW, Audi, dan lain-lain yang merupakan produsen asal Jerman itu untuk ikut di dalam proses yang bersifat anti kompetisi itu. Kemudian yang kedua, kenapa oligarki ini banyak di Indonesia? Karena terlalu banyak rejim kebijakan yang kita buat berbasis kuota impor. Kuota ini sangat memberi peluang kepada pelaku-pelaku usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan yang berlebih. Misalnya bawang putih, Bro. Bawang putih itu harganya di luar negeri hanya bisa mungkin 15.000 udah dapat, tapi di dalam negeri harganya berpuluh-puluh ribu. Itu bisa sampai 3 kali lipat. Nah, artinya apa? Para pelaku importir kuota apapun dia bisa belanjakan untuk memperoleh kuota itu. Berapa, at any cost, at any price, dia bisa spend money khusus untuk memperoleh kuota. Nah, itu zaman dulu. Sekarang jauh lebih canggih lagi, bukan lagi hanya berburu kuota impor, tetapi yang dia lakukan adalah mempengaruhi sejak awal para pengambil kebijakan itu. Itu dia. Jadi, mulai dari pemilihan presiden, mulai dari penunjukan, ya saya kira hampir semua lah mereka masuk. Nah, saya kira ke depan rejim kuota ini harus kita ngapain di kuota, misalnya bawang putih. Ngapain di kuota? Kuota itu kan mengurangi masuknya barang-barang luar negeri ke dalam negeri,
mengendalikan barang-barang luar negeri masuk ke dalam negeri untuk apa? Untuk melindungi produsen di dalam negeri. Tentu. Untuk bawang putih kita nggak punya produksi lagi. 97% lebih bawang putih itu kita impor, hanya kurang lebih 3% yang dihasilkan di dalam negeri. Itu pun bawang putih untuk keperluan khusus, misalnya ya Prof Diding ya, kalau di Jawa itu kan ada yang disebut dengan bawang putih lanang itu yang untuk obat dan segala macam jamu dan lain-lain. Ini kan berbeda peruntukannya, bukan lagi untuk konsumsi. Terus ngapain di kuota hal-hal seperti itu? Kenapa nggak dibebaskan saja pemasukan bawang putih ke Indonesia itu? Dengan membuat kuota itu memberi peluang adanya persekongkolan antara segelintir pelaku usaha tadi dengan pengambil kebijakan, sehingga para pelaku usaha ini berusaha untuk mempengaruhi si pengambil kebijakan. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Nah, kok mungkin kalau zaman dulu tahun 50-an oligarkinya itu bukan pengusaha, tetapi oligarkinya ini kan para bangsawan. Para bangsawan yang karena struktur kita masih sangat feodal, sehingga para bangsawan ini berusaha untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan ya saya kira itu juga oligarki, karena hanya segelintir orang yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di daerah maupun di pusat. Nah, sekarang dari bangsawan beralih ke para pelaku usaha. Terakhir Prof, yang saya ingin sampaikan, mungkin ke depan ini yang kita perlukan itu adalah market reform, reformasi pasar. Dan saya kira ini sudah lama kita diskusikan ya Prof, waktu Pak Habibie kemarin, kemudian dengan Prof Jimli juga kita sudah gaungkan. Bahkan waktu saya jadi ketua KPPU Prof, itu ada MOU antara KPPU dengan ICMI, waktu itu masih Pak Jimli. Tujuannya adalah bagaimana kita mendorong nih ekonomi pasar yang benar-benar berbasis Pancasila ya, ekonomi pasar Pancasila, istilahnya yang kita gaung. Ini meniru social market ekonomi yang dibangun di Jerman ya. Atau misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof Didin tadi, bagaimana mengaitkan antara yang besar dan yang kecil, karena ya saya kira yang besar ini harus tetap tumbuh, tapi yang kecil juga harus tumbuh. Caranya gimana? Caranya adalah harus ada interlink antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil, sehingga mereka sama-sama bisa tumbuh, karena yang besar tidak mungkin kita kecilkan, yang kecil yang harus dibesarkan. Untuk membesarkan yang besar ini caranya apa, yang kecil ini caranya adalah bagaimana membangun keterkaitan antara yang besar dan yang kecil. Dan ini saya setuju tadi terjadi di Jepang. Jepang itu negara dengan undang-undang subkontrak yang sangat kuat, subkontrak law. Jadi benar-benar desain industri di Jepang itu didesain untuk membangun kemitraan antara yang besar dan yang kecil, sehingga jangan membayangkan misalnya Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, dan produk-produk otomotif Jepang yang lain itu diproduksi oleh hanya satu korporasi. Itu desain dan mesin bisa jadi dari Toyota atau Mitsubishi atau produsen yang lain, tetapi hampir semua spare part yang lain, mulai dari ban, pelek, dan segala macam aksesoris di mobil itu dimitrakan, disubkontrakan dengan pelaku-pelaku usaha skala menengah dan bahkan skala kecil, bukan hanya di Jepang, tetapi pelaku usaha menengah dan kecil di negara-negara lain seperti di ASEAN, di Indonesia, bahkan Thailand, bahkan di Taiwan, sehingga membentuk yang disebut sebagai intra-industry trade. Jadi perdagangan di dalam industri yang sama yang bersifat internasional. Itu akibat dari pola industri yang dibangun oleh teman-teman di Jepang dengan model subkontrak dan dilindungi dengan subkontrak law. Kenapa dibuat subkontrak law? Karena kadang-kadang yang besar itu ketika bermitra dengan yang kecil, dikirim barang, si usaha besarnya menyatakan, oh ini tidak sesuai spek, Anda terlambat, Anda tidak membawa dalam kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dibeli murah, dipakai juga. Nah, untuk melindungi proses seperti itu, salah satunya dibikinlah subkontrak law yang benar-benar
bisa melindungi hubungan antara usaha besar dan kecil. Karena dalam kontrak kemitraan isunya itu adalah abuse of bargaining position. Jadi yang besar itu punya bargaining yang kuat, yang kecil punya bargaining yang lemah. Kadang-kadang yang punya bargaining posisi yang kuat ini yang mengabuse yang lemah. Ya. Dan bahkan Prof, begitu canggihnya Jepang itu waktu saya ke sana waktu tahun 2017-2016, ada satu perusahaan besar bahkan di-abuse oleh yang kecil. Jadi yang kecil malah mendikte yang besar tuh di sana tuh. Artinya begitu desain industrinya ya. Karena misalnya yang paling sederhana nih, ada satu toko kue di Jepang itu namanya Takashimaya. Jadi toko ini mengandalkan pemasok-pemasok kecil yang ada di Tokyo. Kemudian kalau nggak setuju yang kecil-kecilnya, dia bisa menghentikan pasokan ke toko yang besar ini, sehingga yang besar ini nggak bisa jualan, dikomplain oleh customernya, disuruh bayar dan segala macam. Dan ini kan abuse dari justru yang kecil ke yang besar. Kenapa dia bisa abuse? Karena yang kecil punya bargaining position yang lebih kuat terhadap yang besar. Nah, ini begitu desain industri yang seperti itu di Jepang. Saya kira ke depan kita harus juga mendorong subkontrak law itu, Prof, sehingga apa yang digaungkan oleh ICMI 5 tahun yang lalu ini mungkin kita hidupkan kembali, Prof. Khususnya terkait dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan ekonomi pasar Pancasila, sama dengan social market ekonomi yang Jerman, ya. Di Jerman. Dan saya kira ini kuliah Pak Habibie, Prof, di Istana Negara, di Istana Bogor waktu itu, dan saya kira hampir semua menteri, Pak Jokowi pun ikut mendengar. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan sehingga ada perubahan sistem. Nah, dengan seperti ini, saya kira isu oligarki ini akan menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pemateri ini hampir senada ya semuanya. Bisa rekomendasi yang berbeda-beda, tapi itu saling menguatkan, saya kira. Tidak ada perbedaan yang menonjol di antara 3 narasumber kita pada hari ini. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:37, di mana ada tambahan setengah jam dari target kita semula sampai jam 10. Namun demikian, saya kira karena ini sangat monumental diskusi kita, sehingga saya kira penambahan itu tidak menjadi apa-apa dibanding hasil yang kita akan peroleh bersama. Bapak sekalian, izinkan saya untuk sedikit ya, meskipun tidak seluruhnya saya bisa cover dari pembicara ini, tapi yang terpenting tadi pertama semua pembicara hampir sepakat dan sudah sepakat bahwa oligarki itu buruk dan tidak cocok di Indonesia. Bahwa oligarki itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, dan semua negara, bahkan ternyata Prof. Didin sudah mengatakan bahwa tidak semua negara itu bersandar pada oligarki, sudah ditunjukkan di beberapa negara maju. Kenapa sampai demikian, Bapak? Sehingga ada rekomendasi yang dilahirkan oleh Prof. Didin itu di political reform dan economic reform itu. Namun demikian, saya menggarisbawahi tadi bahwa kenapa oligarki itu dikatakan buruk, karena oligarki mendikte politik. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan harus berjuang untuk memperbaiki. Melalui ciptakan ekosistem politik yang bagus. Yang bagus itu yang bermoral. Dengan jalan memperbaiki struktur politik yang ada. Pengusaha, pemilik modal tidak ditinggalkan, tapi diajak kerjasama untuk kepentingan bangsa melalui sistem dan struktur politik dan ekosistem yang baik dan bermoral. Diperlukan revisi undang-undang yang tidak memberi kesempatan kepada oligarki untuk tumbuh subur di Indonesia. Bangsa ini harus bersyukur Father sudah meletakkan dasar-dasar aturan menuju kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana
penerus bangsa ini mewujudkan harapan daripada Panding Padat itu melalui implementasi daripada undang-undang yang telah mereka letakkan di awal. Oligarki ini harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Kalau kita katakan mereka di jalan yang keliru, maka harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Ya. Harus hadir pemimpin yang kuat, strong dalam membangun dan menegakkan ekosistem yang baru yang berpihak kepada tujuan negara Republik Indonesia. Pembangunan tidak boleh sentralistik, harus desentralisasi. Bangsa kedaulatan daerah dengan dukungan dari bangun kedaulatan daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat. Dari Prof. Masud. Kemudian Pak Dr. Sarkali menekankan inovasi yang menjadi sangat penting dalam pembangunan Indonesia ini. Peraturan harus ditegakkan dan berikan hukuman bagi pelanggar sebagai efek jerah ya. Dalam hal etika, dalam penegakan etika bisnis pun juga harus dipegang kuat. Oligarki subur di Indonesia karena regulasi kuota impor sehingga ini harus juga dibuatkan aturannya, karena justru karena kuota impor ini menyebabkan oligarki itu berebut untuk masuk ke Indonesia dan sehingga mereka tumbuh subur. Bahkan tidak sekedar menguasai kuota impor, tapi mereka juga mampu mempengaruhi kebijakan impor. Kemudian market reform menuju ekonomi pasar, dan kemudian membangun hubungan saling menumbuhkan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Ada sinergi antara keduanya untuk sama-sama tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tentu masih ada yang lain, tapi akan dibawa juga ke sebuah pertemuan di dalam merumuskan diskusi kita malam ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, peserta kita di Jalan Tutup ini 57 dari 80, jadi sudah banyak yang izin untuk keluar dari ruangan ini. Saya akhiri untuk sesi saya sebagai amanah untuk memimpin diskusi kita ke Pak Adi Suryadi Chula. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sempat singgung sekarang saya tadi bilang perwakilan UT di Makassar. Nah, istilahnya kalau di struktur organisasi UT itu namanya direktur. Universitas Terbuka Makassar meliputi seluruh Sulawesi Selatan. Oke, ya. Alumninya tidak lebih 1 juta, Pak. Ya, selamat, Prof. Pak Yusran bisa kontak-kontak lah. Ya. Nah, saya kembalikan ke protokol Pak Ikram Rifki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Abdul Rahman Rahim sudah memimpin diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup agenda seminar seri kedua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, mungkin ada closing statement sekaligus menutup kegiatan ini dari Prof. Aris Munandar selaku Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita sampai di penghujung acara dan saya mengikuti juga dari awal sampai sekarang dan rasanya tidak ingin juga beranjak pergi, dan luar biasa sekali kajian ini, dan saya juga memiliki pikiran yang sama dengan para narasumber, dan saya kira kita semua bahwa oligarki itu sudah harus ada satu ikhtiar untuk melakukan perubahan-perubahan, dan saya kira ini titipan yang sangat baik untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Yang kedua tentu tadi dicerita tentang bagaimana kedaulatan ekonomi yang berbasis daerah. ini juga sesuatu yang penting, resource kita. Ya, daerah juga ini perlu dihidupkan dari tidur nyenyak karena terlalu banyak mendapat subsidi dari pusat. Iya, iya.
tidak ada kurang sense of crisis sehingga potensi daerahnya itu bahkan dengan gampang itu diambil oleh orang luar. itu saya kira itu saya kira penting juga. Nah, kemudian Pak Sarkawi juga tentang riset ya. Wah, ini kalau dikaitkan dengan kebangkitan daerah nggak ada, sama sekali tidak ada koneksinya. Anggaran riset daerah apalagi tuh nggak ada, Pak. Nyaris ya 0,00 sekian persen. Jadi bagaimana juga bisa daerah berkembang, bertumbuh. Bahwa yang justru lebih bergeliat sekarang itu desa, Pak. Dengan dana desa yang dimiliki, mereka mampu mendorong, memanfaatkan resource sumber daya mereka untuk kebutuhan pembangunan. Dan itu kita patut syukuri untuk ke depan mungkin itu. Ya, kalau tidak bisa daerah, provinsi, kabupaten, desa saja yang kita urus. Pemberdayaan itu dari desa, dan ya mungkin dana desa itu perlu ditambah memang untuk ke depannya itu. Nah, inilah saya kira, tapi ini poin kasar. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Rahman Rahim. Sekali lagi juga terima kasih Prof. Para narasumber kita, Prof. Marzuki, Prof. Didin, dan Pak Sarkawi. Saya juga ingat itu MOU-nya dulu waktu dengan Pak Jimli di satu gedung di Jakarta itu saya hadir juga. Betul. Ya, dan dulu waktu itu kita mengatakan ya ekonomi Pancasila ya. Ada namanya ekonomi pasar Pancasila. Ekonomi pasar Pancasila. Seminggu kemudian ada tulisan saya di Kompas tentang ekonomi pasar Pancasila. Nanti saya kirim juga. Oh ya, yes. Wah, ini ya perlu lagi dicoba diangkat lagi ini untuk menjadi saran kita kepada kita ke depan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membangun juga suatu kesadaran yang positif untuk ke depan. Dan tampaknya ini makan menarik lagi. Rasanya tidak cukup satu sesi, kita perlu lanjut lagi. Tapi pada aspek-aspek yang mungkin lebih lagi yang lain untuk ke depan. Tapi ini diskusi ini sungguh sangat menarik. Terima kasih juga kepada Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla yang sudah memimpin, mengarahkan bahkan pada 2 seri diskusi, dan kita menunggu pada seri-seri berikut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir juga untuk mitra kita, Kahmi Makassar. Terima kasih. Forum Dosen Indonesia, dan tidak kalah tadi HMI Sulselbar ya. Alhamdulillah sudah ikut juga mendorong kita, dan Tribun Timur media partner kita. Terima kasih. Dengan kerjasama ini tentu saja harapannya makin banyak orang membaca, meliput kegelisahan yang terjadi di ruang Zoom ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada webinar seri berikutnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Didi. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa, Prof. Ya, baik. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Salam, Prof. Salam. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Didin Damanhuri selaku narasumber pada acara pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbagi pada kita semua terkait ekonomi politik pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah ada Ketua ICMI Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Yang kami hormati ada Pak Prof. Abdul Rahman Rahim selaku moderator nantinya pada yang akan memimpin kegiatan ini. Kemudian ada Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla. Pada kesempatan ini ada Prof. Marzuki juga, sudah ada pemateri. Sudah hadir ya? Nah, sudah hadir ya. Ya, lama tuh Pak Marzuki. Ya. Salam. Prof. juga terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber Prof untuk kegiatan
Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Kita lagi menunggu juga pemateri Bapak Dr. Sarkawi Rauf yang belum sempat datang, mungkin sebentar lagi gabung pada acara malam hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih berkesempatan dan diberi kesehatan untuk kemudian hadir pada kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin pertama-tama kita awali dengan acara pembukaan pada diskusi seri 2 ICMI Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, dan insya Allah ini akan berlanjut lagi minggu depan yang akan membahas terkait budaya, dan untuk malam hari ini kita mengangkat topik pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Sebelum kita masuk pada sesi diskusinya, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar. Dengannya waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber kita. Pertama Profesor Didin Damanhuri. Beliau sudah sangat familiar dengan teman-teman karena seringkali menjadi narasumber. Narasumber kedua Profesor Marsuki Dea, sahabat kita ini, nggak tahu sekarang di mana sudah, tapi bisa dikejar oleh Pak Adi, bisa menjadi narasumber. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama. Ya, narasumber kita juga Pak Sarkawi, Dr. Sarkawi mungkin masih dalam proses untuk bergabung. Kemudian juga Pak moderator, Bapak Profesor Dr. Rahman Rahim. Beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Sulawesi Selatan yang punya mahasiswa paling banyak ini. Dan Pak Ketua Bidang, Pak Dr. Adi Suryadi Cunla yang sudah mendorong menginisiasi ini dalam diskusi 1 mingguan. Karena ini sepertinya diskusi ini Prof, adalah diskusi prasilaknas. Karena Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah nanti dalam silaknas yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober itu adalah National Leadership Camp, kemudian tanggal 13 sampai 15 itu adalah silaknas, dan sepertinya ada sedikit juga aroma-aroma politik dalam silaknas nanti. Bahkan ada yang bilang silaknas bau-bau wakil presiden, bau-bau presiden. Nah, karena itu saya kira ini adalah bagian yang memang perlu kita sahuti supaya Sulsel ini menjadi tuan rumah dalam makna yang lebih dalam, termasuk dalam memberikan nuansa, wacana, dan masukan-masukan yang bersifat strategis bagi negara bangsa kita, meskipun diskusinya dari ruang-ruang kecil yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang kedua, tentu saja bahwa diskusi ini sangat penting dalam merawat kecendiakawanan kita, memahami isu, mengkaji isu, dan memberi solusi-solusi yang nanti insya Allah akan memberi banyak masukan, menjadi bagian dari masukan-masukan yang kita akan serahkan kepada pengurus ICMI Pusat untuk mendorong pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan tata kelola politik, dan lebih khusus isu demokrasi kita untuk negara bangsa ke depan. Dan sebagai kewajiban sebagai ketua, izinkan saya atas nama kita semua, saya juga lupa menyapa seluruh peserta yang sudah bergabung di sini. Tentu ada juga yang masih proses, masih ada di masjid karena bertepatan dengan waktu salat Isya juga ini. Dan tentu saja terima kasih semua sudah bergabung, dan tentu panitia kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Tentu saja selain kehadirannya juga diminta untuk juga memberikan masukan. Mari kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Haris Munandar MPD telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita beralih mungkin ada sedikit pengantar diskusi dari Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA. Dengan ini waktu kami persilakan. Baik, makasih banyak Ikram ya, Ketua Batko HMI ini, Sulselbar ini yang jadi moderator ini. Kader kita ya nanti mungkin akan menjadi pengganti kita ke depan. Dan kita bimbing dan kader lah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah hajat kita, rencana yang memang sudah kita buat skenario-nya ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melakukan diskusi seri seperti tadi yang dikemukakan oleh Prof. Aris. Saya tidak banyak barangkali karena hanya sekedar memberi pengantar, tapi saya ingin mengemukakan sebagai ketua divisi, wakil ketua ya untuk politik pemerintahan yang lebih di awal mula ya untuk acara ini kita rancang, kita coba dorong dari divisi ini, tapi nanti akan mungkin bersinergi dengan divisi lain karena sebenarnya malam ini sudah bersinergi juga ini karena sudah ada Prof. Marsuki, sudah ada Prof. Rahman Rahim ini yang ekonomi sudah kita lakukan. Jadi nanti topiknya itu akan banyak nanti yang direncanakan secara berseri. Jadi tadi sudah dikemukakan seri ke depan. Sebenarnya di awal kami informasikan kepada Prof. Didin, Prof. Jimli minggu lalu. Itu sudah ya. Sebenarnya kita berharap Faisal Basri tapi belum sempat ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan. Lalu ada Ketua DKPP pemilu Prof. Muhammad sempat ya minggu lalu itu. Jadi ada pembicara lokal dari Dekan Visip Universitas Hasanuddin juga sebagai pemandu dan juga mantan Ketua KPU Sulsel. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga ya mudah-mudahan kita berharap pesertanya lebih banyak lagi karena minggu lalu ya peserta yang cukup besar. Malam ini saya kira sudah bahkan 2 kolom ya sudah masuk. Nah, alhamdulillah nanti mungkin malam ini kita diskusi. Minggu lalu itu diskusinya tentang tantangan mewujudkan pemilu bermartabat dan demokratis. Nah, hari ini ya masih kita kaitkan sebenarnya dengan isu pemilu ini, Prof, karena awalnya kita berpikir bahwa akan ada kepemimpinan baru dan Silaknas ICMI kita harap memberikan gagasan lah. Tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pasti kita harapkan berjalan demokratis, berintegritas, bermartabat, tapi juga produknya. Jadi produk yang dihasilkan nanti menghasilkan juga pemimpin yang memiliki gagasan dan kita akan berkontribusi mudah-mudahan dalam Silaknas ICMI yang nantinya akan dilaksanakan dengan diskusi seri ini. Ya kita rencanakan akan meramu menjadi sebuah buku bahkan ya, jadi insya Allah dan menjadi bahan buat kita nantinya juga nanti kita akan bagikan untuk diskusi atau pertemuan dalam Silaknas nantinya. Ada beberapa topik ke depan yang kita akan bahas itu ada kedaulatan digital, ada kedaulatan pangan, ada macam-macam yang mungkin kita akan coba ramu di 12 termasuk ya tentang pemerintahan. Saya kira ini yang kita rencanakan ke depan dan ya mudah-mudahan dengan malam ini seri kedua juga berjalan dengan lancar. Ya tulisan atau artikel dalam bentuk PPT, dalam bentuk artikel juga bisa dan mudah-mudahan kita nanti dapatkan dari seluruh pemateri untuk jadi bahan buat kita. Saya kira demikian, Prof. Didi, makasih banyak sudah hadir di acara kita. Alhamdulillah. Yang jadi moderator malam ini juga adalah kepala Universitas Terbuka perwakilan ya, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini, Prof. Pak Dewan Pakar ICMI di Sulawesi Selatan.
dan ya pematerinya termasuk Prof. Marzuki juga Dewan Pakar. Saya kira demikian, kita masih menunggu Pak Sarkawi Rauf ya. Makasih banyak para pemateri, makasih banyak Pak Moderator. Ya, ini laporan juga buat Bapak Ketua IHMI Sulawesi Selatan yang senantiasa kami berkoordinasi acara ini ke depan juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Adi Surya Chula yang sudah memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini. Jadi saya ulangi lagi, selamat datang pada para peserta diskusi seri 2 Majelis Wilayah IHMI Sulawesi Selatan, yang pada kesempatan ini diskusi kita yang dilaksanakan dalam tiap minggu ini mengangkat tema besar, yaitu masa depan demokrasi dan kedaulatan. Namun pada seri kedua ini kita akan mengangkat topik yaitu pemilu, kedaulatan ekonomi, dan dominasi oligarki. Pada malam ini kita akan berdiskusi langsung bersama 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Prof. Didin Damanhuri, kemudian ada Prof. Haji Marzuki, PhD, kemudian ada Bapak Dr. Sarkawi Rauf, dan akan dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Rahman Rahim, SE, MM, untuk kemudian bagaimana diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan efektif dan tentunya bisa lebih menjadi sebuah bahan nantinya untuk Silatnas Majelis Wilayah IHMI Sulawesi Selatan. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin disinggung juga siapa yang support ya kegiatan kita untuk betul, pada malam ini diskusi ini ditemani dan disupport oleh Kahmi Kota Makassar, kemudian ada Forum Dosen Sulawesi Selatan, dan tentunya juga bekerja dengan bidang politik Batko HMI Sulselbar, dan juga lembaga-lembaga lain kita ajak untuk bisa bergabung bersama kita dalam diskusi tiap minggunya yang akan kita lakukan selama masa pemilu ke depan ini. Di cover oleh Tribun Timur. Ya. Ada Tribun juga. Wah, itu yang cover dan ada Tribun. disaksikan di YouTube. Alhamdulillah diskusi kemarin sudah diupload di YouTube Tribun Timur Makassar. Nanti secara full akan diupload di Tribun Timur di YouTube-nya langsung. Nanti bisa kita lihat ulang dari setiap diskusi yang kemudian kita laksanakan ini. Itu silakan kepada Prof. Rahman untuk kemudian bisa memimpin dan mengarahkan diskusi seri 2 Majelis Wilayah IHMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram Fikri telah meminta ke saya untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini selaku moderator. Tentu sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan kepada Ketua IHMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Aris Munandar. Kemudian tentu bersama sekretarisnya IHMI Sulsel Pak Ande Tamsil. Kemudian kepada Pak Dr. Adi Suryadi Chula, dan di IHMI ini Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan, mohon maaf kalau salah. Yang saya banyak kenal kalau sebut Pak Adi Suryadi itu Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi ketika saya hubungi, saya kira diskusi malam ini diskusi pendidikan, ternyata ini IHMI. Alhamdulillah. Dialog ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Adi maupun protokol. Mungkin sedikit saja saya sampaikan. Ini lanjutan daripada tema besar kita adalah dialog kebangsaan, masa depan demokrasi dan kedaulatan. Bicaranya akan bicara secara umum masalah kebangsaan, masa depan demokrasi kita. Khusus di seri kedua ini mengandung tema pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki.
ini kata dominasi oligarki ini yang menarik, hampir terus-terus viral ini masalah oligarki dibahas oleh banyak kalangan, dan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang negatif langsung oligarki. Ya, ini perlu juga yang dipahami, itu oligarki itu sebenarnya apa. Dan oligarki Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini saya kira pakar ada 3 yang memimpin malam ini, saya kira piawai dan mumpuni untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Dan oligarki ini coba kita akan kaitkan dengan kedaulatan ekonomi ya, dan pemilu tentunya. Ini jalan 2024 ya, di mana tahun yang sangat strategis untuk menentukan 5 tahun ke depan, masa depan daripada bangsa kita. Sehingga saya kira ini memang selain menarik, ini juga menjadi pahala besar ini kita diskusikan untuk masa depan bangsa kita ini. Yang kita saksikan sekarang ini begitu sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru atau pembaharuan dalam tatanan demokrasi maupun pemerintahan kita pada masa yang akan datang. Sampai saat ini ada 43 orang yang sudah bergabung. Saya kira para pakar dari berbagai kalangan, dan mudah-mudahan semua bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Setelah pakar kita 3 pakar ini akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya. 3 pakar itu sudah disebut oleh protokol, tidak apa-apa sebagai moderator juga menyebut kembali, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri. Saya tahu beliau ini adalah ekonom ya, guru besar dari Institut Pertanian Bogor, yang cukup banyak tulisannya yang kita bisa baca maupun di Google dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Dr. Sarkawi Rauf, kita juga cukup kenal beliau dari Unhas, dan juga mempunyai tulisan yang begitu banyak dan banyak tampil juga dalam berbagai event seminar-seminar. Kemudian Profesor Marsuki BA PhD juga cukup dikenal sebagai pakar ekonomi. Beliau juga banyak diminati oleh para ilmuwan pakar maupun praktisi di setiap beliau membawakan materinya. Sehingga saya kira yang tampil pada malam ini cukup menarik untuk kita simak bersama, dan tentu bisa juga memberikan pemikiran-pemikiran, pemasukan dalam rangka bagaimana kita bisa melihat pemilu, kedaulatan ekonomi, dan dominasi oligarki menuju tahun 2024 yang akan datang untuk masa depan bangsa kita. Tentu secara berturut-turut akan kami persilahkan, meskipun ini panel, ya, tapi akan didahului dulu oleh Prof. Didin, karena beliau kita berikan kehormatan terjauh dari Sulawesi Selatan. Meskipun di depan kita ini hampir sama semua di depan kamera. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Sarkawi Rauf, dan atas permintaan Prof. Marsuki minta pembicara ketiga. Nah, kita akan kerjakan berturut-turut masing-masing kurang lebih 15 menit presentasi setiap narasumber, dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi di seluruh waktu Indonesia Timur Tengah ini kita akan akhiri. Mungkin begitu tentatif acara diskusi kita pada malam ini, dan mari kita menyimak bersama pembicara pertama, Profesor Dr. Didin Damanhuri. Kami persilakan, Prof. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman Rahim selaku moderator. Yang terhormat Ketua Umum ISMI Majelis Daerah ya, Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Aris Munandar. Kemudian tadi Pak Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan ya, kalau nggak salah, Pak Adi, Dr. Adi Suryadi Jula. Kemudian Pak Andi Tamsil ya, yang Sekretaris
Majelis Wilayah Sulawesi Selatan yang menghubungi saya untuk apa namanya lihat dalam acara ini, dan saya kira juga semua cendekiawan yang sudah hadir, para pembicara yang lain, Pak Sarkawali Rauf, saya beberapa kali juga karena pernah jadi ketua KPPU ya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak Marzuki, ini kami satu padepokan ya Pak Marzuki ya. Kami sama-sama dari lulusan dari sana, dari Perancis ya. Saya sendiri di pengurus pusat ISMI pusat, wakil ketua Dewan Pakar bidang ekonomi ya. Jadi sayangnya saya undangan untuk tanggal 12, 13 sampai 15 itu saya udah keduluan ada acara di Surabaya nih. Saya nggak ngerti apakah tanggal 14 bisa Makassar nanti, karena saya punya acara tanggal 12, 13 ya di Surabaya. Mengenai topik malam ini, saya kira saya sudah eh, sekian kali nih, mungkin belasan kali berbicara tentang eh, oligarki ini, topik oligarki ini. Salah satunya waktu setahun yang lalu, setahun yang lalu ya, saya dengan teman-teman saya pendiri Indef dengan Pak Didi Rahbini, Faisal Basri dan sebagainya memberikan presentasi awal tahun 2023 tentang masing-masing. Saya menemukan oligarki juga. Harian Kompas memuat di halaman berapa cukup panjang mengenai pandangan saya bagaimana proses bangsa ini sudah terjadi gejala oligarki yang makin menguat gitu. Nah, topik ini kan tentang pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Jadi karena tadi juga dikatakan oleh Prof. Abdul Rahim mengenai topik oligarki ini sudah sangat dibicarakan di kalangan eh, cendekiawan, intelektual, pakar, sampai warung kopi sebenarnya. Jadi sudah jadi istilah yang sangat populer. Eh, Makanya kalau lihat secara ekonometrika barangkali independen variabelnya itu memang oligarki ya yang akan mempengaruhi kalau menurut saya eh, proses politik terutama pemilu 2024 dan kedaulatan ekonomi. Saya akan coba dalam waktu yang disediakan 15 menit untuk menyampaikan itu semua. Sedikit saja bahwa kita semua tahu oligarki adalah panjang istilahnya, sudah panjang umur istilah ini. Sejak Aristoteles menyampaikan konsep oligarki secara politik di Athena waktu itu, yaitu sekelompok kecil mengendalikan pemerintahan ya di Athena dan di sana di Yunani waktu itu. Dan gejala politik inilah yang panjang sebenarnya, karena Renaissance Eropa juga mengenal ada gejala oligarki yang dikuasai oleh kaum tuan tanah, kaum feodal dan otoritas gereja waktu itu yang mengcapture proses-proses politik di Eropa, termasuk awal-awal Renaissance ya, sebelum terjadi proses demokrasi politik lewat Prancis waktu itu. Nah, gejala ekonomi ini baru tumbuh di Amerika dengan penelitian-penelitiannya. Salah satunya dari Jeffrey Winter yang merilis tentang indeks oligarki yang bernuansa ekonomi itu. Yang awal sekali dirilis penelitian 2014 ya, puluhan negara begitu, tentang Material Power Index atau dipopulerkan sebagai indeks oligarki. Dan Indonesia dalam rilis waktu itu sudah menempati indeks Material Power Index yang kedua terburuk di dunia setelah China. Yaitu ukurannya adalah 40 orang terkaya rata-rata dibagi dengan income per kapita masing-masing negara gitu. Jadi di Indonesia sudah kedua terburuk
dan China sudah yang pertama paling buruk. Tapi perbedaannya kalau lebih dalam disebutkan bahwa dengan ciri ingin mempertahankan kekayaan, bahkan ingin mendominasi perputaran kekayaan nasional, di China otoritas politik dengan otoritas bisnis kan menyatu, sehingga kontrol terhadap oligarki menjadi efektif begitu. Hampir tidak ada persoalan di sana, bahkan seorang Jack Ma yang mencoba mengkritik rezim Xi Jinping itu dalam waktu beberapa hari saja dia bisa berbicara sekaligus asetnya semacam akuisisi oleh negara. Tapi ketika berbicara oligarki di Indonesia yang disebut sudah kedua terburuk di dunia, kemudian 2018 sudah naik lagi menjadi yang tadinya 678.000 kali menjadi 722.000 kali. Kemudian mahasiswa saya meneliti gejala oligarki ini di ASEAN. Jadi kemudian muncul angka dan saya sendiri menghitung bahwa tahun 2022 sudah 1.006.250 kali sudah berlipat pengkeraman ini, sementara di ASEAN dia paling buruk ya di ASEAN. Nah jadi lalu orang membayangkan dalam perspektif publik ya. Seringkali publik itu misleading memahami istilah ini karena padahal dalam perspektif ekonomi politik ini sifat makro aggregate. Jadi 40 sendiri bukan berarti 40 mengatur negara begitu. Tapi ini satu ukuran saja di mana gejala ini direpresentasikan oleh sekelompok kecil pelaku bisnis yang disebut 40 rata-rata itu. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata income per kapita dari tahun ke tahun. Dalam praktek dari oligarki itu sendiri itu sangat abstrak. Bagaimana mereka bekerja? Nah, salah satu mahasiswa yang saya bimbing menggambarkan bagaimana undang-undang KPK yang baru ini, yang sekarang menjadi tidak komisi independen negara lagi, tapi menjadi lembaga eksekutif biasa, itu ternyata pengaruh oligarki terhadap rumusan undang-undang baru yang merugikan rakyat itu. Sehingga ini dianggap mengkhianati reformasi karena tidak lagi menjadi komisi independen negara. Itu ternyata dalam in-depth interview, dalam data-data, terjadi cross management antara sekian penguasa yang merangkap menjadi pebisnis dan sekian pebisnis yang juga dia menjadi pejabat tinggi begitu. Dan di balik itu ternyata ada lain pas, bukan hanya dalam undang-undang KPK yang baru, tapi hampir disebut di dalam undang-undang yang dianggap tidak memenuhi debat publik seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law tenaga kerja maupun kesehatan, undang-undang MK dan lain sebagainya. Ini ternyata proses legislasi saja ada cuannya gitu. Ada cuannya. Dan prosesnya begitu cepat, tidak ada lagi check and balances di DPR, sehingga saya mengkategorikan berdasarkan hints sebagai seorang akademisi bahwa kerjanya oligarki itu ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan para orang super kaya di negeri ini, yang itu terbelah 2. Ada yang tidak terlalu mau terlibat di dalam proses politik, ada yang pasif tapi ikut membiayai, dan ada yang aktif di dalam pengaruh-pengaruhnya terhadap proses politik. Nah, sehingga tetapi per kategori ini, karena Jeffrey Winter mengatakan cirinya adalah mempertahankan kekayaan,
Kalau itu oligarki bisnis, sementara oligarki politik adalah mempertahankan kekuasaan, maka terjadilah sama di antara entitas oligarki bisnis dan entitas oligarki politik untuk sama-sama mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Nah, sehingga mereka tidak heran lalu mempunyai think tank. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana untuk satu kasus minyak goreng dan CPO saja itu sudah ratusan triliun apa namanya omset yang mereka urus ya gitu. Dan pengaruh oligarki ini sudah dalam bentuk kartel pangan, kemudian ada kartel kebutuhan pokok lainnya, bahkan industri pertambangan terakhir ini dan lain-lain seperti sawit dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau saja tiap tahun ada APBN sekitar 3.000 triliun, maka Brain Trust yang paling awal lah memberikan rekomendasi kepada para pelaku konglomerasi bisnis yang bertindak sebagai oligarki aktif itu untuk melakukan lobby-lobby terhadap otoritas-otoritas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, gitu loh. Dan itu tidak kelihatan, bahkan mungkin pelaku aktif dan yang disebut dengan brain trust tidak pernah akan tersentuh hukum. Jadi misalnya nanti akan diperlihatkan minyak goreng ya, kasus minyak goreng yang ternyata bisa yang tertangkap adalah bukan yang sesungguhnya gitu. Sebagai apa namanya yang disebut dengan kartel ya. Saya sendiri jadi tenaga ahli KPPU kemarin untuk memberikan kesaksian ahli lah. Bagaimana kartel CPO dan minyak goreng itu berjalan di dalam proses beberapa perusahaan yang terlibat ya, yang merugikan negara itu. Ini saya kira review saya tentang menjawab apa itu dengan oligarki dan bagaimana hubungannya dengan kedaulatan ekonomi. Bayangkan kalau APBN yang 3.000 triliun, kemudian ini sebuah kue yang kemudian si think tank-nya mengidentifikasi masing-masing kementerian mana yang bisa dijadikan proyek-proyek dari kalangan pebisnis yang nanti akan berbagi tentu saja. Mereka sendiri ada faksi-faksi. Di antara mereka itu ada faksi-faksi. Maka misalnya ketika mereka merebut kue BTS, Kominfo, bagaimana ada yang disebut dengan variabel utama, intervening variable, dan kemudian ada yang objek untuk digratifikasi. Dan karena ada persaingan di antara mereka sendiri. Begitu. Jadi kalau menteri sebagai kuasa pemegang anggaran, sebagai supply side dari proses terjadinya oligarki politik dan bisnis ini, kemudian para pelaku-pelaku bisnis ini adalah sebagai demand side. Demander ini kan side. Maka terjadilah yang disebut dengan gratifikasi. Dan yang gratifikasi ini bukan hanya kepada langsung pemegang otoritas anggaran, tetapi ada yang pihak-pihak pelaku politik, bahkan sebelahnya, dari pelaku politik utama di negara ini, kena memperoleh gratifikasi, dan tugas utamanya tidak ada kaitan dengan BTS itu sendiri, tapi bagaimana perilaku pelanggaran hukum di bidang BTS ini yang konon 8 triliun itu adalah mereka yang bertindak untuk mengamankan agar proses perselingkuhan bisnis dan politik ini tidak diungkap secara hukum. Sehingga ada 27M yang dikembalikan dan sebagainya. Dan ini saya sendiri sudah membimbing beberapa mahasiswa ya untuk meneliti hubungan-hubungan proses oligarki dalam perspektif ekonomi politik ini gitu. Saya izinkan beberapa menit terakhir dengan cepat akan menggambarkan bagaimana
dalam PPT ini. Muncul, Pak. Ya, ini saya hanya menggambarkan supaya lebih sadar kita, proses terjadinya oligarki ini tidak juga ujuk-ujuk. Tahun 50 ada gejala politik benteng, mereka kemudian kuasai dan akhirnya gagal. Jadi kegagalan politik benteng boleh dibilang adalah proses pertama dominasi oligarki menggagalkan bagaimana perkembangan Bumi Putra untuk naik kelas. Itu gagal. Dari ratusan lisensi hanya 7 ya kalau nggak salah. Itu ada disertasi Yahya Muaimin. Kemudian di era Soekarno, karena proses bisnis itu tidak banyak, karena ekonomi tidak jalan, politik menjadi panglima, maka oligarki bisnis dikenal justru zaman Soeharto. Tetapi cirinya dalam zaman Soeharto bahwa karena ini otoritas rezim, maka oligarki bisnis ini berada dalam kontrol politik. Jadi mirip di Cina yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada peristiwa kalangan oligarki bisnis yang mendikte politik karena dikendalikan oleh istana gitu. Sementara di era reformasi setelah Big Bang politik, maka tidak ada lagi kontrol, bahkan swasta itu sendiri menjadi ada dengan privatisasi yang apalagi ini dukungan dari Barat ya, negara-negara Barat dengan demokratisasi politik yang akhirnya liar itu sektor swasta ini terjadi sebuah booming yang luar biasa, sehingga sekarang kan GDP Indonesia ini sudah dilewat oleh omsetnya swasta sekarang ini. Omsetnya swasta yang ada di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor bisnis secara keseluruhan, termasuk perdagangan internasional, keseluruhannya itu kira-kira sudah melebihi 18.000 omsetnya itu ya. Jadi wajar saja kalau mereka nanti ada gambaran saja dalam 1 tahun 2022 nanti CPO itu kan 588 triliun. Tapi Faisal Basri mengatakan kalau 100 triliun saja untuk ngatur politik selesai itu. Untuk pilpres sekian, untuk pilkada pileg sekian, dan untuk gubernur sekian dan sebagainya. Dan itu bisa dibagi untuk CPO nanti ada karena yang bersifat kartel ini yang kemudian menjadi oligarki ini kebutuhan pokok yang lain ada daging, ada ternak yang lain, ada sampai ke apa namanya garam. Garam ini sampai seorang yang namanya Menteri Kelautan waktu itu saya lupa yang dari Gorontalo itu, ketika dia ingin mencanangkan swasembada garam yang terjadi, dia yang terlempar, dia yang diganti sebagai seorang menteri. Betapa dominasi oligarki dalam proses politik ini sudah sangat jauh. Padahal garam adalah sesuatu yang sangat sederhana teknologinya yang bisa diberikan oleh para petani garam dari Madura. Gitu. Itu gagal. Gitu. Itu contohnya dan belum yang lain-lain. Yang paling nanti sangat luar biasa adalah bagaimana ibu kota baru dengan tanda tangan Jokowi dengan Xi Jinping itu siapa sebenarnya brain trust sampai kedaulatan negara terancam kalau menurut saya. Pertanyaan, kok bisa konsesi 190 tahun itu diberikan? Siapa sebenarnya? Nah, itu saya kira satu produk-produk yang memang ada think tank-nya gitu. Jadi sehingga dampaknya adalah kepada indeks oligarki yang paling buruk kemungkinan di dunia ya menurut hitungan saya tahun 2022 itu 1.006.250 6.500 kali. Nah kemudian ini saya contoh-contoh lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah sehingga memang judul ini sangat tepat. Jadi pemilu nanti 2024 akan menjadi bagian dari
apakah dominasi oligarki ini akan nyata ataukah bisa dicegah? Karena kan upaya-upaya untuk ICMI, Silaknas ICMI salah satu tonggak yang bisa mencegahnya lewat lobby kita. Kalau mereka melakukan lobby, mengapa kita tidak melakukan lobby untuk mencegah dominasi oligarki ini? Karena sudah membahayakan kedaulatan negara, kan menurut saya. Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana ibu kota Nusantara yang diberikan konsesi 190 tahun itu, memang itu 160 plus itu HGU, kemudian hak pakai dan macam-macam, akhirnya 150 tahun. Tapi bagaimana, kenapa bisa terjadi? Penandatangan itu terjadi. Yang banyak pihak mengatakan ini kedaulatan negara yang dipertaruhkan. Ini adalah proses kira-kira causal loop relation-nya. Bagaimana proses ini sudah sejak tahun 50, sejak Orde Baru, dan makin ramifikasi terjadi di era reformasi. Jadi hubungan antara oligarki ekonomi, ini yang sebelah kanan, ini oligarki politik, dan akhirnya ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendapatan yang buruk ini sekarang ini. Ini adalah konstruksi mengapa oligarki ini berlangsung. Mungkin nanti bisa diperdalam. Intinya adalah karena karakter pelaku ekonomi di Indonesia sejak tahun 50 sampai hari ini masih bersifat rent seeker. Jadi mereka bekerja belum dalam paradigma efisiensi dan inovasi umumnya, sehingga insecurity itu terus menjadi masalah bagi kalangan pelaku bisnis sendiri, yang kemudian mereka ingin melindungi diri dengan cara-cara baik tahun 50-an kerjasama dengan Kementerian Perekonomian misalnya, atau zaman Soeharto, bahkan misalnya satu contoh bagaimana di dalam pengadilan data Kejaksaan Agung misalnya, BCA itu 35% itu saham diberikan option sahamnya itu kepada Tutut dan yang adiknya itu yang laki ya. Hanya 2 orang aja 35% saham BCA. Ada cara-cara bagaimana state capture corruption itu terjadi, tetapi tidak bisa tersentuh hukum. Jadi mencari semacam pelindung ya di pemerintahan, sehingga di pemerintahan sendiri kalau sudah terjadi seperti di era 10 tahun terakhir ini ada oligarki politik, terjadilah sebuah kerjasama yang bisa men-capture negara yang merugikan secara keseluruhan. Bahkan buzzer dan influencer itu bagian melindungi oligarki supaya tidak tersentuh hukum, bahkan mungkin tidak berfungsinya check and balances DPR itu sendiri ya, sehingga ada 8 undang-undang yang tidak memenuhi prosedur hukum, 1 hari disahkan dan sebagainya. Ini ada data politik tentang demokrasi, di mana Indonesia sudah terrespas ya oleh Malaysia sekarang ini. Indeks demokrasi kita merosot sejak 2016. Malaysia yang memimpin, bahkan kita lebih buruk dari Timur Timur sekarang ini. Ini beberapa penyebabnya secara politik gitu. Dan di Malaysia justru terjadi proses demokrasi politik yang makin matang. Ini data-data tentang salah satu, karena ini Pak Yusuf Kala mengatakan bahayanya di Indonesia ini ketimpangan ini beririsan dengan etnis dan terutama etnis ya. Dari 50 pengusaha nasional misalnya itu 90% kalangan non-pri ya, kemudian hanya 9 orang yang pribumi misalnya. Ini contoh dari Forbes misalnya. Ini tadi ketimpangan ke-4 sekarang atau ke-3 di dunia Indonesia ini. Ini rasio Gini lahan, kemudian ini simpanan di perbankan. Jadi sangat timpang. Konsumsi juga.
Nah, ini 48 grup konglomerasi menguasai 70% aset jasa keuangan. Nah, ini hitungan saya tentang indeks material pro index atau indeks oligarki itu. Nah, ini hitungan mahasiswa saya di ASEAN ya, tentang indeks oligarki. Terburuk Indonesia ini. Ini kasus CPO yang saya sebut tadi bahwa satu semester saja mereka dengan apa bagaimana dominasi mereka itu di dalam minyak goreng sehingga penetapan harga yang sekitar 14.000 tidak bisa dipenuhi ketentuan dari pemerintah, bahkan mereka menjualnya secara ilegal ke ekspor sehingga harga yang terjadi di tingkat konsumen itu 52.000 per 2 kilo ya kalau misalnya. Jadi nggak terpenuhi sama sekali. Bahkan akhirnya terpental menterinya karena menterinya waktu itu siapa namanya yang sekarang jadi saksi sudah jadi saksi Muhammad Lutfi yang mengatakan sudah ada 6 mafia CPO yang sudah punya 2 alat dan KPPU mengatakan sudah 2 alat bukti sama sekali tidak bergeming. Yang terjadi bahkan menterinya terpental diganti dan apa namanya hanya dirjen ya yang punya bukti hukum lebih kuat dan sekarang sudah divonis ya. Jadi dari CPO saja gambarannya itu 1 tahun ekspor itu sudah 588,1 triliun. Bagaimana dengan subsektor yang lainnya? Yang paling mengerikan sekarang kan nikel ya. Nikel misalnya, nikel, sawit, segala macam daging, dan kemudian garam dan sebagainya. Dan tirinya adalah biasanya kemudian persaingan usaha itu tidak comply, tetapi tidak juga bisa diproses secara hukum oleh KPPU karena kesulitan memperoleh 2 alat bukti itu. Nah, terakhir saya ingin katakan maaf ini agak melewati waktu. Menurut saya reform yang diperlukan ke depan adalah political reform, yaitu ada 2 sekarang arusnya di kalangan elit negara. Yang disuarakan Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian yang memilih presiden. Ini lagi kampanye, dia kemana-mana. Saya pun pernah diskusi dengan dia. Tapi untuk memenuhi anggota MPR yang berapa 50% ya untuk setuju, kemudian nanti di voting 50+1%, saya kira agak sulit sekali. Sehingga mungkin reform yang lebih soft adalah kita mengharapkan bahwa yang terpilih calon legislatif ini yang pro perubahan, tapi setuju terhadap revisi undang-undang politik. Usul saya adalah nanti para pebisnis ini tidak lagi menjadi investor politik segala tingkatan, tapi seluruhnya proses politik jadi pusat yang parpol yang masuk ke legislatif sepenuhnya dibiayai negara, masuk elit-elit parpol itu. Nah, sehingga konsekuensinya memang kalangan pelaku politik tidak lagi menarik untuk mereka yang mencari cuan karena mungkin kecil, tapi akan lebih membuka kepada meritokrasi ya, secara politik, di mana para parpol bisa tidak lagi terlibat di dalam saingan mencari cuan, tetapi lebih terlibat kepada adu kualitas lah. Ini saya kira usul saya karena dan mengurangi korupsi politik. Sementara para pelaku bisnis dilarang memberikan sumbangan, tetapi mereka fokus menjadi champion baik di dalam negeri, di regional maupun internasional untuk menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif. Sementara dari economic reform misalnya posisi KPPU itu dinaikkan menjadi KPK dan KPK kembali ke Komisi
independen negara, itu juga KPPU yang ini lembaga ini kalau di Amerika dengan Sherman Act adalah sangat efektif untuk mengontrol terjadinya proses kartel, mafia, sampai oligarki bisnis. Dan tentu saja hal-hal lain yang bisa kita bicarakan kemudian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Didin. Terima kasih. Sangat menarik apa yang telah diuraikan. Di beberapa catatan kami tentu belum kami ungkap karena ini panel diskusi, maka tentu saya akan persilahkan lagi dua pembicara lainnya secara berturut-turut. Nanti setelah itu mungkin kita coba menarik benang merah dari ketiga pembicara ini dan kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya persilahkan ke yang kedua Pak Dr. Syarkawi Rauf. Silakan kalau Pak Syarkawi sudah hadir. Kita sekarang sudah 69 orang sudah bergabung di webinar. Gimana Prof. Syarkawi sudah hadir di ruangan ini? Kayaknya belum hadir ini kayaknya Prof. Saya dapat WA dari Pak Syarkawi lagi macet di Jakarta dan ada urusan dan tapi segera gabung. Jadi akan gabung ya. Begitu, silakan ke Pak Prof. Marsuki dulu ya sambil segera gabung. Segera atau kita tunggu dulu ya? Ya, ditunggu aja, Prof. Saya ini sudah ya. Iya. Mungkin Pak Marsuki aja barangkali dulu ya. Ya. Oh iya. Baik, kita persilakan ke Prof. Marsuki. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Aris Munandar, Prof. Rahman, ya Pak Suryadi, kemudian saya lihat ada Prof. Yasrudin juga ya, dan Pak Suryadi Cula ya, dan terutama tentu Prof. Didin ya, Dawan Huri. Saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Prof. Didin. Saya mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya materi beliau sudah sangat cukup lengkap ya, sebagai bahan yang kita bisa jadikan referensi di dalam memahami bagaimana hubungan peran politik ya di dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai cita-cita negara. Tapi mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama terkait pada sebenarnya bagaimana peran daripada kekuatan-kekuatan politik sosial di dalam pembangunan. Kita melihat bahwa tampaknya dari sekian pergantian rejim, kelihatannya dari penjelasan Prof. Didin tadi itu bukan semakin baik ya, tetapi justru mempunyai indikasi yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga kalau lihat dari sisi perspektif masa depan, kayaknya harus ada perubahan yang tidak cukup harus dilakukan secara sederhana, bahkan harus dilakukan secara fundamental, terstruktur. Ya, jadi dalam bahasa biasa mungkin perlu rekonstruksi, bukan lagi reformasi saja, tapi perlu rekonstruksi di dalam sistem perekonomian negara. Karena kelihatannya dari pembicaraan setiap pergantian rejim, kita selalu berkutat dalam tataran bahwa Indonesia adalah negara yang bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat kemerdekaannya, itu sudah dianugerahi undang-undang yang mendasari perekonomian, sistem perekonomiannya. Dan itu selalu kita ulang setiap pergantian rejim. Dan sayangnya rupanya itu tidak mampu efektif ya. Dalam bahasa Prof. Jimli atau ya saya juga ingin menulis, sebenarnya kalau memang bangsa Indonesia ini mempunyai pemerintahan yang kuat, tentu membangun ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, spirit-spirit kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang, terutama Founding Fathers, itu sebenarnya harus kita implementasi secara konsekuen. Saya merasa bahwa setiap pergantian rejim
adanya pergantian politik, artinya begitu, juga tidak memberikan satu efek jera bahkan perbaikan terhadap pencapaian cita-cita para founding fathers di dalam membangun sistem ekonomi. Jadi saya kira mungkin ke depan ini bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai spirit sistem ekonomi yang kita bangun, yaitu ekonomi kebangsaan, yang terdiri kalau kita lihat daripada ada nilai-nilai dasar ideologinya luar biasa. Amerika tidak dibangun atau di Eropa tidak dibangun dalam konteks bagaimana membangun ekonomi bangsa mereka. Mereka membangun sesuai dengan kekuatan dan kekuatan politik dan nilai-nilai dari masyarakat yang berkembang. Kita punya ideologi. Ideologi itu sangat jelas, sangat baik, dan itu didasarkan pada kepentingan politik, kepentingan sosial, dan sangat religius. Itulah yang kita sepakati sebagai Pancasila. Dari situ sudah termaktub beberapa hal yang paling prinsip dalam membangun sistem ekonomi. Ada bagaimana mengatur kepemilikan, ya, bagaimana partisipasi daripada pelaku ekonomi, dan bagaimana proses penyelenggaraan ekonomi itu, dan tujuannya nanti mencapai pada kesejahteraan. Nah, di Undang-Undang Dasar kita itu lebih menarik lagi yang saya sebutkan tadi, bahwa kita bersyukur secara politik ekonomi kita sudah dilahirkan berbasis pada satu sistem ekonomi yang bagus, tetapi tidak implementatif, mungkin karena memang perangkat-perangkat yang harusnya membackup ini tidak jalan atau belum jalan. Sehingga ke depan memang diperlukan satu kekuatan besar untuk mengimplementasi ini, atau kalau memang tidak, ya kita tinggalkan ideologi sistem ekonomi politik atau sistem ekonomi Pancasila taruhlah begitu. Kita tinggalkan atau kita perbaiki sebaik-baiknya, karena selama ini sangat lemah, ya. Nah, ideologinya jelas ada. Ini luar biasa, satu sistem ekonomi bangsa yang ada ideologinya, ideologi politiknya bahkan. Kemudian pengaturan terhadap bagaimana kepemilikan daripada sumber daya ekonomi yang langka itu dalam pasal undang-undang pasal 33 kita tahu bersama, ya, yang selama ini kita agung-agungkan tetapi tampaknya tidak jalan. Kemudian ada pelaku, itu juga dijelaskan oleh pasal 33. Kemudian bagaimana mekanisme berjalannya, ya, bagaimana keterikatan, bagaimana antar bagian-bagian itu berjalan, itu juga sudah dijelaskan secara bagus. Dan yang paling menarik, ada tujuannya, yaitu bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan, yaitu juga termuat dalam pasal-pasal. Bayangkan, undang-undang ekonomi kita ya secara politik itu sudah terurai. Pelakunya siapa, bagaimana mekanismenya, ya, kemudian apa yang mengaturnya, kemudian bagaimana menjalankannya, dan bagaimana mengawasinya, itu sudah konkret. Hanya sayangnya dalam perjalanannya kok bisa tidak berjalan gitu, ya. Itu mungkin Prof. Didin yang perlu kita coba explore ke depan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa sistem ekonomi yang berbasis Pancasila yang disebut kekeluargaan itu tidak jalan? Kalau memang nilai-nilai kekeluargaan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi valid untuk bangsa kita. Karena mungkin kekeluargaan dibangun ini terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak budaya dan sebagainya, justru tidak terbangun kekeluargaan itu. Mungkin perlu ada definisi baru di situ. Kemudian bagaimana Pancasila yang mengikat menjadi kebersamaan di dalam memahami sistem ideologi ekonomi kita, itu tampaknya juga tidak jalan. Ya, yang paling lucu sistem politik yang mendasari pada sistem ekonomi kita itu, yaitu musyawarah mufakat, nggak ada jalan itu. Dan dari DPR MPR yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi, ya, sesuatu yang absurd saja. Bahkan sekarang ini peran DPR MPR kelihatannya sudah nggak ada lagi perannya sama sekali. Sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang besar, ya, yaitu yang disebut mungkin oligarki gitu, ya. Sehingga antara eksekutif dengan DPR itu sudah menjadi satu kesatuan utuh yang masyarakat sendiri sebagai rakyat pemilih sudah kehilangan kehilangan nilai bahwa dia itu hanya dipercaya pada saat dibutuhkan untuk memilih, tapi pada saat mereka sudah lepas dan terpilih, mereka sudah dianggap bukan sebagai seseorang yang atau kelompok masyarakat yang perlu dipeduli. Dan yang terakhir, sistem sosial gotong royong kita itu nggak ada lagi.
Jadi saya menganggap sistem ekonomi kita yang berbasis ideologi yang sangat indah di dalam undang-undang dan Pancasila itu sudah satu sistem ekonomi yang sebenarnya konvensional, Bro. Kayaknya sudah ketinggalan. Ataukah mungkin kita rubah bagaimana memaknai dalam konteks yang baru? Karena kalau kita terus kembangkan seperti ini, kayaknya tidak akan pernah tercapai yang kita maksudkan itu tadi. Nah, sehingga memang kita harus tahu bahwa dengan sistem ekonomi kita yang saya melihat dari sisi kelembagaan, di mana kelemahannya sebenarnya? Ideologi kita masih jalan bagus, meskipun di belakang terakhir secara politik ingin direduksi nilai-nilai Pancasila itu, ya sedemikian rupa oleh kekuatan politik yang besar. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ini bukan saja ideologi ekonomi akan berubah, tapi juga termasuk ideologi berbangsa juga hilang kalau itu sampai dihilangkan. Berarti yang disebut negara kita itu sudah tidak ada lagi yang berideologi Pancasila. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kepemilikan sumber daya ini? Betul-betul yang tadi digambarkan oleh Prof. Didin, pemilikan sumber daya ekonomi yang terbatas, ya yang disebut tanah, tenaga kerja, modal, ya termasuk pada skills, itu sudah dikuasai oleh kelompok orang tentu, yang sayangnya itu juga masuk ke dalam ranah rasial, ya. Nah, itu yang menjadi gamang jadinya sistem ini kita otak-atik dalam konteks konvensional yang lama. Karena kekayaan itu secara milik privat sudah menjadi milik pribadi, ya. Milik publik atau milik negara sudah tidak kentara. Peran daripada BUMN, BUMD itu tidak dalam konteks lagi bahwa itu adalah badan usaha milik negara, tapi sudah badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik penguasa. Jadi bukan lagi negara, karena negara ini seharusnya bukan dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah adalah pelaksana amanat politik daripada rakyat yang harus dia jalankan, bukan sebaliknya. Sehingga yang berlaku di dalam pengelolaan BUMN, BUMD itu bukan lagi dalam konteks kepentingan rakyat dan negara, tapi sudah kepentingan penguasa. Nah, ini kan sudah jauh daripada harapan. Swasta tadi Prof sudah gambarkan sangat jelas. Peranan swasta bahkan sudah mendominasi semuanya. Tidak ada lagi sekat-sekat antara peran daripada usaha negara, usaha masyarakat dengan usaha swasta. Dia sudah melebur menjadi satu, bahkan berkonglomerasi. Dan yang paling celaka adalah lembaga ekonomi rakyat kita itu koperasi. Itu sudah tidak ada lagi nilainya apa-apa. Karena dia sudah menjadi lembaga birokrasi ekonomi yang sebenarnya diatur oleh negara. Nah, ini konteks-konteks kelembagaan ekonomi inilah sebenarnya yang sekarang lemah menurut saya, Prof. Sehingga ini yang perlu dieksplor ke depan, yang harus kita temukan wajah barunya untuk ke depan ini. Terutama di dalam menyongsong pergantian pemerintahan yang baru. Nah, kemudian yang paling juga jadi masalah itu adalah regulasi. Sebagai prasyarat bagaimana mekanisme sistem ekonomi kita berbasis ideologi kebangsaan itu jalan, yaitu dengan model regulasi tidak jalan. Karena regulasi sudah dikuasai oleh, ya itu tadi, ya pada penguasa menguasai undang-undang, menguasai parlemen, menguasai eksekutif. Jadi regulasi itu tidak ada lagi sebenarnya. Regulasi itu sebenarnya sudah aturan dan ketetapan yang dimaui oleh pada oligarki. Nah, ini kan sangat membahayakan satu negara. Jadi adalah benar sebenarnya yang saya katakan tadi, saya semakin yakin, memang tingkat indeks oligarki kita itu sudah sangat parah. Ya, kalau misalnya China model seperti itu terbangun karena memang sistem ekonomi dan pemerintahan yang menyatu seperti itu. Tapi kita kan tidak dilahirkan dalam konteks seperti itu. Kita dilahirkan dalam konteks berbeda. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Itu yang harus ditemukan rumusannya. Yang anehnya, kenapa para pemikir founding fathers itu lebih cerdas di dalam memahami negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam konteks perbedaan. Sekarang justru semakin jauh. Dipaksa kita untuk menyatu, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat naif dalam kehidupan manusia. Itu hak-hak daripada setiap orang harus dijaga. Nah, ini yang saya lihat yang semakin hilang.
dalam konteks melaksanakan regulasi ini, perencanaan pembangunan yang menjadi media sebenarnya daripada eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk mengetahui mau dibawa kemana ekonomi itu tidak jalan juga. Sekarang lembaga perencanaan nasional di kita dan daerah itu hambar. Mereka jalan konteks pada kepentingan-kepentingan siapa yang berkuasa. Ya, sehingga pada pemimpin-pemimpin daerah, termasuk pada pemimpin-pemimpin OPD-OPD di daerah, itu bukan menjalankan fungsinya lagi sesuai dengan hasil musrembang, dibahas ke atas, itu tidak ada lagi. Jadi apa yang terjadi menurut saya, model sistem ekonomi sekarang ini memang sudah sangat sentralistik, Pak. Otonomi yang kita bangun sudah otonomi kamuflase yang sebenarnya menyesatkan. Tidak lagi memberikan ruang-ruang kepada bagaimana daerah bisa membangun potensinya. Padahal kita mempunyai potensi yang berbeda. Tadi Prof. Didin sudah sangat bagus menyerahkan bagaimana sumber daya kekayaan kita itu luar biasa. Kalau misalnya kita cerita tentang minerba, migas, kita luar biasa. Nikel kita nomor 1 dunia, Pak, cadangannya. Emas kita nomor 3. Ya, bauksit kita nomor 5. Apalagi tembaga nomor 6, timah aja bisa dibilang nomor 4. Kita 5 besar seluruh komoditas global itu ada di kita. Tetapi sekarang dengan prinsip nilai-nilai bagaimana menjalankan mekanisme regulasi ekonomi berdasarkan pada taruhlah minta maaf hilirisasi, itu menjadi hanya sesuatu isapan jempol aja. Pada dasarnya memang bagus, bisa memberikan manfaat, bisa orang bekerja, tetapi siapa yang punya usaha smelter itu? Kan bukan orang Indonesia. Siapa pekerjanya? Kan bukan orang Indonesia. Yang kita hitung adalah nilai ekspornya. Nilai ekspor itu siapa yang punya, yang dapatkan. Kan begitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kelihatannya semakin lama semakin kental bahwa memang perekonomian kita ini tidak bisa lagi didasarkan pada itu sudah kedaluarsa sebetulnya, Pak. Kita perlu merubah dalam konteks sistem ekonomi baru yang lebih nanti memihak kepada lokal, sehingga teknostruktur sistem perencanaan ekonomi ke depan kalau mau dibangun dalam konteks negara kesatuan itu harus dibangun berangkat daripada nilai-nilai teknostruktur dari masing-masing wilayah, tidak lagi dari atas ke bawah, karena konteks ekonomi politik otonomi daerah itu ternyata tidak berjalan dalam tataran ekonomi, ya, karena ekonomi tetap dalam konteks sentralisasi. Bapak bisa bayangkan secara keuangan bagaimana tergantungnya daerah terhadap pusat. Hampir rata-rata 75% itu dari dana TKD pusat. Sama artinya apa? Apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat harus sama, harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Celakanya pada saat pemerintah daerah tidak menyiapkan rencana pembangunannya dalam konteks yang sinergi itu, maka terjadi pemborosan, yaitu korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah atau pejabat-pejabat daerah, karena nggak tahu mau diapain ini duit. Itu dari sisi keuangan negara. Keuangan negara kita luar biasa. Bahkan ada daerah, kalau di Sulawesi Selatan ini, Bro, dia punya hanya PAD, itu hanya 1% daripada PBD-nya. Gimana ceritanya mau membangun seperti itu? Nah, jadi tingkat eksploitasi ekonomi di Indonesia ini luar biasa, terutama di daerah-daerah eksploitasi tambang. Disitulah tingkat eksploitasi ekonomi paling tinggi. Di Sulawesi Selatan ini, kita bisa lihat, ada beberapa kabupaten, tingkat eksploitasi itu luar biasa. Eksploitasi ekonomi itu apa ya? Kita sudah paham sama-sama. Disitulah ciri-cirinya bahwa konsumsi masyarakat begitu rendah dan kemiskinan begitu tinggi. Tetapi anehnya, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Itulah eksploitasi ekonomi. Dan dampaknya kemampuan masyarakat untuk membayar fiskalnya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya sekali. Yang aneh sekali ada daerah eksploitasi ekonomi begitu tinggi atau begitu rendah. Eksploitasi ekonomi rendah berarti bagus ya, yeah. Tetapi kemampuannya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya jatuh sama sekali. Tidak ada. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ada daerah di Indonesia ini sebenarnya kapasitas fiskalnya tinggi, tetapi itu berasal daripada TKD, ya transfer keuangan pusat ke daerah. Itu yang mengisi pundi-pundi daripada APBD daerah. Dan apa yang terjadi?
pada saat itu tidak dimanfaatkan oleh daerah karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan, yang tiba-tiba harus direlokasi semuanya, itu terjadilah pemborosan berupa korupsi. Jadi tax ratio-nya jelas pasti akan tertekan, mereka akan rendah. Nah, dari sisi keuangan, Prof tadi sudah sampaikan bagaimana penguasaan sumber daya keuangan dari sektor swasta. Perbankan kita sudah dimiliki asing hampir 85%, hampir 89%. Tidak ada negara di dunia ini paling liberal di dalam sistem keuangannya selain Indonesia. Di atasnya yang satu yaitu Korea Utara. Ya, tapi Korea Utara begitu membebaskan, tapi tidak ada orang yang masuk. Kita ini tidak membebaskan dan orang akhirnya masuk sama sekali. Nah, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya pekerjaan lama, Prof. Iya. Akhirnya kita tidak tahu sebenarnya sistem ekonomi apa yang harus kita bangun. Apakah memang kita harus menggerakkan dengan sistem ekonomi kapitalisme saja? Atau mungkin kita definisikan dalam bahasa lain seperti Jerman, yaitu kapitalisme rakyat, people capitalism misalnya. Tidak lagi Pancasila. Tapi apakah itu bukan pengkhianatan terhadap pendiri bangsa? Bahwa ideologi ekonomi kita ada dalam undang-undang dasar, kita tidak laksanakan. Saya sendiri minta maaf, tidak tahu mau berpikir kemana. Paling-paling kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita mencari format-format baru di dalam membangun satu kelembagaan itu, bagaimana sebaiknya, ya, kemudian bagaimana regulasi dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaannya, dan bagaimana seharusnya peran daripada pelaku-pelaku ekonomi itu memainkan perannya secara lebih baik, sehingga yang disebut dengan pencapaian masyarakat makmur dan sejahtera itu bisa kita capai. Pemilu depan ini adalah momen, mungkin insya Allah satu momen untuk membenahi, karena potensi ekonomi kita ini sebenarnya kita adalah negara yang kaya raya dengan kekayaan sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan politik hilirisasi mineral dan termasuk pertanian, agro dan migas itu bisa sesuai jalannya yang benar. Karena kalau yang sekarang ini menurut saya justru menyesatkan dan bisa merugikan. Dan itulah yang disampaikan oleh IMF, bahwa kita salah dalam menempuh kebijakan-kebijakan politik hilirisasi yang hanya menguntungkan nanti pihak-pihak tertentu mitra kita di luar. Barangkali demikian, Prof, ya, dan Bapak sekalian sebagai pemikiran garis besar, ya mungkin pekerjaan besar kita ke depan ini adalah bagaimana menyusun model sistem ekonomi kita, tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar, tetapi membangun model sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan lokal. Saya selalu berpikir lokal, Prof. Lokal itulah yang seharusnya diberikan hak untuk memikirkan bagaimana harusnya di dalam membangun kesatuan untuk kita terikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Marzuki, singkat tapi padat, Prof. Marzuki menyoroti masalah politik sosial dalam pembangunan nasional. Beliau lagi nih, pusing juga nih melihat ini. Beliau katakan sebagai pergantian rezim tidak ada efek yang baru itu memperbaiki negara ini. Panjang ya. Tapi nanti kita bahas pada diskusi nanti. Kita persilakan. Ya, silakan. Kasih. Sudah bergabung? Pak Sarkawi, sekarang kita sudah 79 orang di forum ini. Saya kira tambah langsing, bertambah terus ini bisa capai 100. Sarkawi ini, yang jelas saya dapat komunikasinya ini macet di jalan, kelihatannya mau di rumah ini, kelihatannya dia buru segera. Kalau begitu, bagaimana Pak Adi, apa akan kita diskusi terus beliau masuk? Nanti mungkin saya tetap itu menunggu infonya Pak Sarkawi. Dibuka. Ya. Jadi kita sudah bisa membuka forum diskusi ya Pak Adi. Ya. Silakan Pak. Baik. Jadi sebelum kita diskusi mungkin kita mereview kembali dari pembicara kita ini yang sangat luar biasa. Tadi Prof sudah menjelaskan tentang apa sesungguhnya oligarki itu. Beliau melihat di Perancis awal adanya oligarki itu
disebutkan bahwa oligarki akan mempengaruhi pemerintahan. Dari sekelompok kecil yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Itu awal terjadi di Prancis menurut beliau. Yunani, Pak. Yunani. Yunani. Oh, Yunani. Kemudian masuk ke revolusi Renaissance Eropa. Ya, baik. Di 2014 beliau tadi kemukakan dalam sebuah penelitian dalam hal indeks oligarki itu ternyata Indonesia terburuk di dunia setelah China. 2014. Betul itu, Prof? 2014. Nah, lalu tahun 2018 tetap pada terburuk kedua dunia, dan 2022 ada 1.625.000 kali cengkraman oligarki, dan dia terburuk di ASEAN. Di dunia, Pak, di dunia. Luar biasa ini oligarki. Ya, malah dunia ya. Ya. Nah, oligarki sendiri menurut beliau ini sangat rapi dalam bekerja, sangat rapi di dalam melakukan perselingkuhan, di mana mereka bekerja sama, ya, politik dan ekonomi, memasuki berbagai regulasi aturan-aturan yang dikendalikan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak sama sekali berpikir untuk kepentingan rakyat. Nah, karena pengaruhnya yang begitu besar di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, baik legislatif maupun eksekutif, ya. Nah, di antara mereka itu para oligarki ini, ya, di dalam bekerja ada yang membiayai, ya. Kemudian ada yang pasif. Pasif tidak berarti bahwa mereka tidak membiayai atau tidak mempengaruhi, tapi ikut di dalamnya. Kemudian ada yang aktif. Ini karakter oligarki. Yang aktif inilah yang akan kesana kemari, ya, untuk bagaimana mempengaruhi para pengambil keputusan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Beliau sudah contohkan bagaimana sawit, ya, dikuasai, bagaimana tambang itu dikuasai oleh mereka melalui peraturan-peraturan yang dibuat, ya, oleh legislatif maupun eksekutif, tapi di bawah pengaruh mereka, kepentingan mereka. Luar biasa ini, Pak. Sehingga oligarki ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kedaulatan ekonomi kita. Meskipun sesungguhnya para oligarki menurut Prof. Didin ini juga punya faksi-faksi. Ya. Nah, beliau sudah contohkan bagaimana praktek oligarki di tahun 50-an, ya, di mana itu gagal, ya, dalam mensejahterakan rakyat. Kemudian di masa Orde Baru, oligarki dikontrol oleh Pak Harto, dalam hal ini waktu itu beliau sebagai presiden. Namun beliau berhasil memenuhi, ya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang terjangkau dan stabil, dan ekonomi relatif merata. Ini di masa Pak Harto, karena oligarki betul ada, tapi dikontrol oleh Presiden Pak Harto waktu itu. Tapi kepentingan berhasil dalam melakukan pemerataan ekonomi. Artinya, ya, katakanlah berhasil dari sisi itu, ya, meskipun juga oleh oligarki juga. Namun di zaman reformasi, menurut beliau, karena oligarki ini mengendalikan politik, maka ketimpangan itu pun makin buruk. Dalam hal ini penguasaan ekonomi sangat timpang, ya. Beliau gambarkan tadi hasil penelitian mahasiswa beliau itu, ada saya tangkap, perbandingannya itu 4 orang kaya berbanding 100 juta penduduk Indonesia. Di 100 juta penduduk itu hanya 4 orang saja dari kalangan mereka. Nah, jelang 2024 ini kontrol oligarki ekonomi makin kuat saja mengendalikan politik dalam koalisi super gemuk ini.
Jadi kelihatannya Prof, keberhasilannya oligarki yang lalu itu makin diperkuat untuk 2024. Di mana tadi Prof Marzuki ini sudah menginginkan perubahan ya. Nah, jadi kalau mau berubah apa, Prof, ini bagaimana mengatasi nih super gemuk ini yang mencengkeramkan pengaruh mereka ya dengan apa yang mereka miliki. Dengan perjuangannya berat ini Pak. Nah beliau tadi sudah kemukakan juga bagaimana 50 orang kaya di Indonesia itu yang menguasai ekonomi nasional. Nah ternyata di 50 orang itu 88,sekian% non pribumi dan hanya 11% ya lebih pribumi. Jadi nampak sekali dari hasil riset dari mahasiswanya Pak Didin ini itu ketimpangannya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini memang luar biasa ini kalau kita mau melakukan perbaikan, tapi ya namanya juga kita dari akademisi, intelektual cukup memberi gambaran seperti itu kepada pemerintah. Maukah kita berlanjut ini atau kita mau berhenti di sini? Nah, memang harus mendapat peringatan juga dari kalangan itu intelektual. Jangan sampai kalangan intelektual tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan kritikan dan dianggap mereka apa yang dilakukan sudah benar. Dan sulit sekali seperti yang disebutkan Prof Marzuki tadi, kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita tidak tunjukkan bahwa jalan ini keliru, gitu kan? Harus ada berani memang menyampaikan. Saya kira ICMI ini adalah salah satu bisa yang menyuarakan itu nantinya. Kemudian Prof Marzuki, tentu tidak semuanya ya Prof Didin saya sampaikan, tapi di antara peserta ini saya kira mereka juga ada menangkap hal lain. Prof Marzuki tadi penekanannya pada politik sosial dalam pembangunan nasional. Itu begitu ya Prof Marzuki? Prof Marzuki tadi sudah katakan bahwa setiap pergantian rezim itu tidak ada efek untuk memperbaiki atau membangun negara ini ke arah yang lebih baik. Malah semakin jauh dari harapan para pendiri republik ini. Misalnya founding father. Nah, beliau lihat sistem ekonomi nasional kita sebenarnya sudah cukup baik, namun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Tidak ada usaha yang sungguh-sungguh oleh para mereka yang mendapat amanah dalam hal pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional itu, yang sudah diatur dengan baik dalam undang-undang dasar negara kita maupun aturan-aturan yang ada. Jadi undang-undang yang ada ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi prakteknya jalan sendiri. Nah, mungkin kembali tadi ke Didin, darinya ke oligarki itu apa maunya oligarki, bukan pada maunya undang-undang. Hanya barangkali gonggong apa angin menggonggong, bila jalan terus undang-undangnya sudah ada, tetapi keinginannya tetap jalan. Dan mereka kuat karena mereka menguasai dan mempengaruhi undang-undang maupun kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, apakah kita boleh juga sampaikan ini agak anu ini Pak, agak anu ini, agak keras ini. Katakan bahwa apakah kita tinggalkan saja sistem ekonomi Pancasila karena ini tidak berhasil. Ya. Ataukah tapi ada yang lemah sedikit, lembut sedikit, ataukah kita bersungguh-sungguh memperbaiki ekonomi Pancasila ini, tapi ternyata selama ini kita gaungkan itu ekonomi Pancasila, tapi kenyataannya makin memburuk gitu, makin jauh dari harapan, ya, makin jauh api dari nah sehingga beliau sudah ragukan juga ini ekonomi Pancasila kita, apa kita mau kapitalisme dari Jerman apa. Tapi ini ICMI kan ada ekonomi syariah ya ICMI. Kita menggali. Nah kemudian sistem sosial beliau soroti gotong royong juga sudah tidak ada lagi. Jadi hanya simbol-simbol. Ya koperasi itu gotong royong sudah simbol saja. Ya sekedar pemanis. Tetapi pada kenyataannya juga sudah hilang. Nah, sehingga beliau berkesimpulan bahwa harus ada pembaharuan atau perubahan dalam sistem ekonomi kita. Ekonomi kita yang berubah apa atau pemerintahan atau apa? Karena memang ini sudah jauh nih. Kepemilikan sumber daya juga
atas nama bangsa Indonesia, tapi justru dikuasai oleh bangsa lain. Iya. Kepentingan investasi di mana-mana untuk rakyat, membuka lapangan kerja untuk rakyat, mengatasi kemiskinan, tapi nyatanya yang datang bekerja di sana orang bangsa lain juga. Jadi ini kemana? Tadi juga boleh singgung, terus devisa yang diperoleh ekspor kita juga atas nama bangsa Indonesia. Iya. Tapi sesungguhnya kursnya itu tidak ada ke Indonesia. Jadi ya memang beliau juga sempat menyebut BUMN juga itu sudah dimiliki oleh penguasa. Artinya sudah diatur betul oleh mereka. Regulasi tidak jalan, sudah dikuasai juga oleh mereka yang tadinya oligarki untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, beliau juga soroti bahwa model ekonomi kita ini sudah sentralistik. Jadi semua kemauan pusat yang ditumpahkan ke daerah meskipun tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Sehingga membuka peluang penyalahgunaan anggaran atau pengembalian anggaran yang takut menyalahgunakan yang kembalikan, tapi dia tidak berprestasi. Iya. Dibelanjakan lain juga jadi korupsi juga, jadi Korupsi juga. ini jebakan semua ini sebenarnya. Iya. Nah, kemudian beliau sarankan agar ekonomi kita ini desentralisasi. Jadi anggaran itu berbasis daerah, ya meskipun sesungguhnya ada karena ada musrenbang, tapi ternyata tetap apa keinginan pusat juga itu yang tetap jalan. Nah, sehingga beliau harus kelembagaan harus bagaimana supaya kelembagaan bisa lebih baik, kemudian harus tetap diharapkan ada perubahan yang terjadi menuju tahun 2024. Saya kira itu dari saya, Pak, yang saya bisa simak. Kasih, Itu ada yang ya, Prof. Teman-teman yang lain. Karena kita sudah ada 80 orang semua di ruangan ini. Saya kira semua ada sisi yang dilihat. Nah, karena itu kita buka sesi sambil menunggu Pak Sarkawi. Kita buka sesi sekarang jam 9:20 waktu Makassar. Dan Ada yang ngacungin jempol itu Pak Yusran Paris. kita tadi akan mengakhiri ini ringkas. Ini yang sudah minta bertanya Pak Alam Bedul, UI Makassar. Alam Budu sama Pak Yusran. Ya. Jadi kita dahulukan karena sebelah kiri pertama ini Pak Yusran, nah kita persilakan dulu Pak Dr. Insinyur Pak Yusran Paris. Silakan Pak Yusran. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Didin Damhuri dan Prof. Marzuki ya, teman diskusi saya ini beliau. Jadi terima kasih Prof. Prof. Didin Damhuri ini sudah luar biasa. Saya sering mengikuti tulisannya juga, teman mana-mana. Dan salah satu pendiri Indef bersama Prof. Didi Rabini. Prof. Didi Rabini dulu adalah penguji eksternal saya dulu, Prof. Pada saat saya promosi dokternya. Jadi saya banyak diskusi juga dengan beliau. Baik, saya langsung saja. Saya melihat dari pembicara Pak Prof. Dinamuri dan Prof. Marzuki dia, malah sampai sudah rekomendasi Pak. Para fundamental Hudi sudah ada rekomendasinya Prof ya. Jadi ini luar biasa dan memang kita nggak perlu hanya diskusi saja, harus ada keluarannya gitu lah ya. Harus ada keluarannya apa hasil daripada diskusi kita, rekomendasi kita pada malam hari ini juga. Jadi saya melihatnya begini Prof. Saya ini juga selain di Ikatan Cendekiawan, ya saya juga pernah aktif di organisasi profesi di Kadin di mana-mana. Jadi saya juga pelaku dan saya tahu persis ini dikatakan tadi Pak Prof, mulai zaman Orde Lama, Orde Baru sampai di Orde Reformasi, ini sistem ekonomi kita semakin hari semakin berpihak kepada oligarki malah, ya kan, tidak berpihak kepada cita-cita founder dengan sistem ekonomi Pancasila, kepada masyarakat dan ekonomi berbasis kepada usaha kecilan menengah misalnya gitu ya. Kenapa?
karena saya melihat mungkin ada sisi menarik dari sama-sama punya kepentingan ya, sama-sama punya kepentingan yang memang saling menguntungkan mungkin antara oligarki dan yang ingin berkuasa lah, kita anggap seperti itulah, yang ingin berkuasa mencapai juga tujuannya, sehingga ini jadi punya keinginan yang bersama, sehingga ya tentu akan apa asas manfaat dan untungnya gitu ya pada saat dia nanti berkuasa. Nah ini pemilu ke depan juga kita sudah tahu bersama, secara bicara kos politik itu kan semakin hari juga kos politik semakin mahal. Jadi kalau bayangkan kalau seorang mantan calon wakil presiden Pak Yusuf Kala sudah mengatakan jangan coba-coba beranilah maju kalau mau menjadi pemimpin kalau nggak mempunyai dana sekian gitu misalnya gitu kan. Itu bagaimana kalau mau menjadi pemimpin butuh dana triliunan kalau nggak ada backup di belakangnya, dan siapa yang bisa membackup? Nggak mungkin pengusaha kecil gitu kan, nggak mungkin pengusaha menengah. Yang bisa backup itu adalah oligarki gitu, seperti itu salah satunya misalnya gitu ya. Sehingga menurut saya memang tadi Pak Prof Marzuki sudah katakan ya perlu mungkin perubahan kelembagaan, regulasi dan semacamnya. Tapi menurut saya begini Prof, sebenarnya ini semua apa yang dibuat oleh pemerintah dari sisi regulasi, KPPU juga sudah hadir. Cuman mungkin ini memang yang belum maksimal adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa memaksimalkan ini fungsi-fungsi yang ada, kelembagaan, KPPU. KPPU itu sudah mengatur dulu bagaimana untuk bisa mengatur penguasaan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Hulu sampai hilir itu bisa diatur. Tapi itu kan juga belum maksimal, makanya saya harapkan dari Pak Sarkawi tadinya hadir, bagaimana peranan KPPU sampai sekarang itu juga makin hari makin juga makin menurut saya makin tidak kencang gitu loh mengawasi itu gitu loh kan, makin tidak kencang. Dulu misalnya kayak ya mohon maaf saya menyebut saja merek kayak Indomaret, Alfamart itu kan dulu mestinya dibatasi gitu, tidak masuk di sektor pemerintah di berbagai daerah-daerah di mana. Sekarang tidak bisa, sampai desa-desa saja itu udah hadir. Mereka sudah hadir dan menguasai, mengalahkan lah ekonomi rakyat udah mengalahkan ekonomi rakyat ada di desa-desa. Nah ini kan KPPU di mana gitu loh peranannya seperti itu gitu kan, secara kelembagaan seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tanah air udara itu harusnya dikelola oleh negara, dikelola negara, itu kan sekarang makin kabur juga sekarang Bang. Seperti kayak mineral apa rumah tambang semua itu kan harus juga diatur gitu kan, diatur dan sebagainya. Sekarang sudah enggak penguasaan itu sampai di negara. Nah, yang sekali saya harapkan memang seperti yang dikatakan Prof Marzuki, harusnya ini sekarang setiap provinsi itu juga harusnya mempunyai perencanaan yang matang untuk bisa memberdayakan juga pemanfaatan ekonomi daerah dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Ya kan, supaya ini ada pemerataan mengenai pengentu. Seperti contoh misalnya ya, ini kan lucu. Kalau seperti kayak kita mineral misalnya, mineral, sawit dan sebagainya. Kalau mineral ini misalnya ada beberapa lahan yang harusnya memang bisa dikelola oleh daerah, itu tidak diberikan gitu, diberikan kepada usaha-usaha besar. Kenapa seperti itu? Saya itu selalu sekali misalnya kayak Pak JK sudah pernah mungkin viral mengatakan pada saat dia mau mengerjakan Garba Berata di Orde Baru itu kan tadinya nggak dipercaya sama pemerintah Orde Baru gitu ya. Tapi Pak JK bilang kami mampu sebagai anak daerah gitu loh, mampu mengerjakan itu Garba Berata. Akhirnya dia buktikan dia mampu. Nah ini harapan kita pengusaha daerah juga sering berbicara seperti ini, tapi belum diberikan kesempatan berbicara gitu loh. Kami sebetulnya mampu untuk mengelola daerah, tapi akhirnya juga tidak diberikan. Misalnya contoh mengelola tambang itu kan banyak teman-teman yang ingin mengelola itu, tapi kan hanya dibilang tidak bisa mampu lah pengusaha daerahnya, diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha di luar, malah diberikan kepada yang dari luar. Nah, sekarang Bank Indonesia mengatakan ekspor kita makin meningkat dari tambang, tapi duitnya di mana itu hasil ekspor? Kan nggak kembali ke kita. Duit hasil Bank Indonesia, data Bank Indonesia dari ekspor makin besar, tapi dana yang hasil ekspor itu kan di luar disimpannya, nggak kembali ke Indonesia, terutama dari mineral. Ya kan, udah disimpan aja mungkin di Bank Cina, di mana-mana, tapi nggak kembali ke kita untuk dikelola kembali, gitu kan, untuk belayar. Makanya kalau kota-kota yang ada tambangnya itu di sana kelihatannya besar, tapi kan rakyat begitu-begitu aja, gitu kan? Ya walah kita ke Monowali kemana, rakyatnya gimana? Kan seperti apa? Di sana ada perusahaan raksasa, perusahaan besar-besar, tapi rakyat tidak menikmati, dan usaha-usaha UKM di sana juga tidak berdaya gitu seperti itu. Jadi mungkin dari diskusi kita ini Pak Prof dan Huli, selain ada rekomendasi memang tadi Pak Prof, rekomendasi dari sisi politikal, dari sisi tadi sebetulnya adalah ini saya bilang tadi makin hari apa yang kemarin kalau makin setiap kita 25 tahun reformasi ini sebetulnya menurut saya ini memang ya tujuan reformasi sebenarnya kan bagus untuk sejahtera rakyat, tapi kan
kita lihat sekarang orang berbicara KKN makin masih tinggi, ya kan? Bicara tadi penguasaan ekonomi oligarki makin besar gitu kan? Mungkin itu. Nah, itu seperti apa? Nah, apa kita membiarkan ini makin jurangnya seperti indeksnya makin hari makin kita makin menjadi terpuruk kan? Nah, sudah ada datanya pemerintah Mahuri dari kita katakan indeks kita punya waduh semakin terpuruk, malah kan udah jelek lah di seluruh negara. Nah, apakah kita biarkan seperti itu? Padahal kita punya potensi negara kita, potensi ekonomi kita ini luar biasa. Nah, kalau tidak akan kembali menjadi daulat kepada rakyat, kalau ini dibiarkan terus seperti ini, malah orang akan beranak seperti pemilu nanti kalau tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, artinya bagaimana betul-betul menjaga kedaulatan ekonomi kita. Makin hari kita makin terpuruk, Pak Prof. Jadi menurut saya rekomendasi nanti pada Silatnas nanti Pak Prof Haris Munandar ini harus ada, memang kita serahkan nanti ini kepada calon pemimpin. Kalau hadir nanti semua calon pemimpin kita yang hadir nanti Silatnas, kita berikan rekomendasi memang nanti yang cukup kuat itu seperti tadi kata Pak Didin, harus kita punya juga ada masukan ya. Kalau orang harus beri masukan, kita harus beri masukan juga nanti pada saat itu. Jadi saya hanya sharing saja seperti bahwa memang keadaan sekarang ini Pak Prof ya, semakin hari ya semakin seperti itulah yang kita lihat sehari-hari, oligarki makin berkuasa. Artinya bayangkan kalau orang hanya mengatakan masa 9 agama, masa kita punya seluruh negara kita gitu kan. Nah, bagaimana ini masa, apakah seperti itu terus kita lakukan seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya Pak Prof, kita sharing saja karena saya juga agak prihatin juga, apalagi kalau kita bicara penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang ini seperti itu. Saya rasa itu Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Prof. Waduh, sorry. Pak Mir Alan, sebelum saya persilakan untuk mengingatkan bahwa waktu kita semakin dekat, mohon singkat dan jelas. Silakan Pak Mir. Ya, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat tergelitik tadi dengan apa yang disampaikan. Apakah solusi yang kita tempuh adalah tinggalkan ekonomi Pancasila? Saya langsung berpikir, Prof. Saya analogkan dengan beragama. Ketika Islam itu belum diterapkan dengan baik, apakah kita ramai-ramai menggunakan Islam? Karena begini, saya mencoba selalu melihat dari mana sebenarnya akar masalahnya ini yang terjadi. Ya. Perilaku sosial berbangsa bernegara itu kan sangat ditentukan oleh sebenarnya kesadaran individu ya. Sehingga hampir semua permasalahan yang kita lihat sebenarnya penyebab utamanya di formulasi pendidikan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan ada hubungannya dengan Pak Prof Rahman ini ya, formulasi pendidikan. Terkadang begini, kita selalu menyorot orang misalnya sekuler, kemudian kita menyorot orang materialis. Jangan-jangan pendidikan yang membangun kesadaran berbangsa ini memang mengantar kita ke dan sekuler. Nah, itulah yang menjadi penyebab, itulah yang menjadikan rakitan teknologi atau rakitan kebijakan-kebijakan itu kan lahir dari formulasi ilmu. Termasuk kita yang jadi pemimpin itu juga dirakit dari ilmu. Jadi saya selalu melihatnya Prof sebenarnya yang menentukan ini nanti masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir untuk mereformulasi pendidikan. Sudah terlalu lama terdichotomi, sudah terlalu lama serba materialistik. Saya hanya melihatnya begini, bahwa saya tadi disampaikan bahwa mestinya tujuan utama yang kita lihat adalah bagaimana apa yang tertulis di Undang-Undang Dasar. Hanya 2 sayap di situ saya, kalau menurut saya, mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan. Nah, inilah yang mestinya menjadi indikator apa itu indikator pembangunan atau indikator keberhasilan pendidikan sampai sejauh mana mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau kita lihat itu apa yang kurang sebenarnya di bangsa kita, sehingga saya katakan bahwa pendidikan di kita ini
tidak mampu membangun perekonomian bangsa, justru tergiring dengan mati. Nah, itulah yang membawa bagaimana kesadaran politik, bagaimana kesadaran berbangsa yang terbangun dari kesadaran itu. Nah, saya kira hanya itu perlu kita pikir akar masalahnya sebenarnya di pendidikan. Saya kira itu, Prof. Terima kasih Pak Nuralan ya menyoroti dari sisi pendidikan. Sekarang ada Prof. Jasrudin juga depannya. Silakan Prof. Jas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ada seorang tokoh bahkan ahli di Jepang yang pernah saya baca dan dengan mengatakan begini, untuk di Asia itu memang perlu sedikit pemerintahnya itu otoriter. Dia mengatakan bahwa lebih baik kita otoriter sedikit dan pembangunan kita jalan daripada terlalu demokratis tapi kemudian kita jalan di tempat. Itu. Nah, itulah sebetulnya yang pernah dilakukan oleh Pak Harto menurut hemat saya. Nah, jadi Pak Harto memang otoriter tetapi pembangunan jalan. Statement kedua adalah saya kira kalau kita definisikan oligarki sebagai kekuatan sebagian kecil dari kelompok masyarakat suatu negara, kelompok kecil adalah yang punya modal. Amerika juga seperti itu. Negara yang maju juga begitu. Gak usah jauh-jauh. Brunei Darussalam juga seperti itu. Nah, jadi saya tujukan ini pertanyaan kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, teman dan sahabat yang saya suka, Prof. Bidin dan Prof. Fikri. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Indonesia itu bisa mengendalikan kelompok elit yang menguasai ekonomi itu? Karena di negara lain seperti itu. Ya. Bagaimana penegakan hukum, bagaimana transparansi dijalankan dengan baik sehingga sebetulnya kehadiran pemodal yang hari ini menguasai perekonomian Indonesia itu kemudian bisa menguntungkan masyarakat. Nah, itu yang kemudian nanti kira-kira ITS mau bikin apa untuk itu? Karena kalau mau menghilangkan oligarki dalam pengertian bahwa munculnya sekelompok elit yang punya uang kemudian berperan bahkan sedikit mengendalikan negara, itu susah itu. Di mana-mana negara maju punya seperti itu. Nah, cuman bagaimana sekarang mengoptimalkan peran oligarki untung. Pedagang kan selalu mau untung. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan dan mungkin nanti ITSMI akan memberikan rekomendasi itu bahwa cara mengendalikan. Jadi saya kira oligarki dalam artian kelompok elit di Indonesia ini tidak mungkin dihilangkan. Tetapi bagaimana mengendalikan agar kemudian bisa membangun peradaban dan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jas yang mengetengahkan oligarki tidak bisa hilang, tetapi itu bisa diatasi dengan mengembalikan mereka untuk kesejahteraan rakyat. Ini ada Pak Idam juga. Silakan Pak Idam. Waktu kita ini sisa beberapa menit lagi ke depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tengah malam, tambah menarik ini. Lagi yang kita diskusikan ini kan masalah oligarki. Jadi hampir sama tuanya dengan ini. Jadi kalau kita perhatikan citra oligarki masuk di Indonesia itu bersama dengan POC sebenarnya. Artinya pada saat itu POC masuk di Indonesia, sejak itulah kita mengenal oligarki. Artinya pengusaha yang di backup oleh negara. Nah, seperti yang disampaikan tadi Presiden Soekarno mencoba mengendalikan ini melalui kebijakan. Tapi kan ini ada yang bocor suara, Pak. Ya, suaranya barangkali ini baru sekali. Pak moderator barangkali suaranya ya. Nah, Pak Bandung nih. Atau siapa? Terbuka ini.
Oh, Kalau bisa di mute juga nih Pak mute Iban. dulu ya. Sudah Pak? Oh ya, oke. Ya. Ya. Jadi saya ulangi tadi, Presiden Soekarno mencoba mengendalikan oligarki melalui kebijakan banteng. Itu dijelaskan oleh Pak Didin tadi. Tapi kan nyatanya kan kita gagal karena yang poinnya di situ dari dulu pengusaha kita itu kan mentalnya kurang bagus. Jadi Presiden Soekarno itu mengeluarkan lisensi ekspor impor itu hanya untuk pribumi. Tapi kan lisensinya dijual kepada orang-orang Cina yang dikenal dengan oligark. Sehingga terkenal pada saat itu dengan istilah Alibaba. Jadi alinya yang di depan, tapi babanya di belakang yang bermain. Dan itu kan terjadi sampai sekarang sebenarnya. Bahkan lebih transparan. Kemudian Pak Soeharto itu mencoba lebih bijak. Karena bagaimanapun juga, ini kan namanya pemerintahan memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi secara teori semua persoalan itu kan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Disinilah pemerintah membutuhkan oligark sebenarnya. Cuma Pak Harto seperti yang disampaikan Pak Didin tadi lebih bisa mengendalikan oligark. Artinya pada saat itu oligarki fokus pada bisnis, belum masuk kepikiran untuk mengendalikan bisnis lewat politik. Walaupun pada saat itu sudah ada, tapi terbatas Yahya Muhaimin itu bisnis dan politik. Sejak itu kan sudah mulai para kaum intelektual, para akademisi sudah mulai tertarik tentang hubungan bisnis dan politik, penguasa dan pengusaha. Nah saat ini rupanya terlalu longgar para oligark sudah tidak bisa dikendalikan. Bahkan sudah dia yang mengendalikan kita. Batu ujinya pada pemilu 2024. Kapan calon oligark ini yang menang, maka Indonesia mungkin tutup buku. Artinya dalam jangka panjang semakin tidak bisa dikendalikan. Walaupun secara yuridis formal, seperti disampaikan oleh Prof. Marsuki tadi, kita sudah miliki semua perangkatnya. Ada undangnya sudah jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tanah dan air secara formal dimiliki oleh kita, tapi kan kenyataannya kan dimiliki oleh oligark. Jadi kan semacam label saja ini. Jadi undang itu label, tapi di bawah label itu ada sampah yang perlu dibersihkan. Kita berharap ICMI dengan diskusi-diskusi yang ini tidak hanya sekedar wacana, tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang jelas, apalagi tahun politik ini Pak. Artinya nasib bangsa kita dipertaruhkan di 2024 ini. Kalau tidak, ini kan kita sudah kelihatan semua sekarang. Sudah tidak ada negarawan sekarang Pak. Semuanya pragmatis. Artinya kekuasaan untuk kekuasaan. Jadi bukan lagi kekuasaan untuk rakyat, untuk masyarakat. Tapi sekarang kan kita melihat para politisi kekuasaan untuk kekuasaan. Dalam konteks itu, semua membutuhkan modal. Disitulah kembali oligarki berkuasa. Jadi saya pikir ICMI ini bukan hanya rekomendasinya tidak hanya sebatas diskusi-diskusi, tapi sudah harus langkah-langkah masuk kampus, misalnya dimulai di Sulawesi Selatan. Semua kampus kita masuki bahwa kondisi negara ini, seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, dalam kondisi lampu merah. Kalau tidak ada gerakan bersama, seperti yang dilakukan oleh pada saat reformasi dulu Pak Amin, ini tidak akan terjadi perubahan. Dan di situ kemenangannya kaum oligark. Nah, kalau negara ini kita serahkan ke sana, mungkin 50 tahun, Indonesia tidak ada lagi. Dalam arti, anak cucu kita mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana nasibnya. Akan menjadi tamu di negeri sendiri. Saya di situ pikir Pak, pesan moralnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru Waalaikumsalam. bergabung Pak warahmatullahi Sarkawi wabarakatuh. itu, Pak, ya sudah gabung Pak Sarkawi. Oke, jadi sudah tanya jawab kita sudah cukupkan dulu ya. Ini kita beri kesempatan Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Sarkawi, waktu kita sesungguhnya serencana berakhir jam 10, ini sudah 21 jam 9.43. Ya, waktunya adalah sedikit menyampaikan gagasan-gagasan. Silakan Pak Dr. Sarkawi. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati ini ada Prof. Didin, kemudian ada Prof. Marsuki dan lain-lain, Prof. Adi dari penyelenggara ya. Saya mohon maaf nih karena telah bergabung tadi habis antar anak ke pesantren itu boarding school Al-Kausar di Sukabumi, rupanya sangat macet dalam perjalanan, jadi ini telat Prof untuk bergabung di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin dalam 5-10 menit ke depan saya juga tidak sempat tadi mendengar speech dari yang lain, tapi pada prinsipnya kalau bicara oligarki di Indonesia memang ini sulit dihindari ya. Kenapa? Karena satu, struktur ekonomi kita itu dari hampir semua sektor-sektor strategik bersifat terkonsentrasi, atau kalau di ekonomi industri atau dalam ilmu yang berkaitan dengan ekonomi persaingan usaha, dari sisi market structure itu terkonsentrasi hanya pada 2-5 pemain besar di hampir semua komoditi strategik, baik di pertanian, kemudian di perdagangan, di industri pun seperti itu. Bahkan industri-industri strategik kita, seperti di industri kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, kemudian industri-industri berteknologi tinggi yang lain, secara alamiah itu dikuasai oleh hanya beberapa pemain besar. Belum lagi di komoditi yang selama ini kita tradingkan ya, yang kita perdagangkan. Khususnya di komoditi pertanian yang memang kita import. Nah, ini pemain impornya juga tidak banyak, hanya 2-5 pemain besar. Dan ya mereka inilah yang banyak memburu rente. Kalau dalam bahasa ekonominya disebut sebagai rent seeker di komoditi yang bersangkutan. Belum lagi di pertambangan. Di pertambangan juga begitu. Pertambangan kita, kalau kita lihat di komoditi utama Indonesia yang kita ekspor ke berbagai negara, itu ada nikel, kemudian ada batu bara, ada tembaga, ada emas. Kalau kita lihat, kita runut, berapa sih pemain besar yang ada di situ? Itu hanya ada 2-5 pemain yang menguasai pasar. Termasuk di beras yang berkaitan dengan komoditi pertanian, dan ya saya kira hampir semua komoditi lah. Akibatnya apa? Implikasi dari struktur ekonomi yang seperti ini adalah setiap pemain-pemain besar itu akan berusaha untuk mempertahankan diri setiap terjadi pergantian kekuasaan atau setiap terjadi election di manapun, menurut saya di semua level, baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Sehingga apa? Teman-teman yang selama ini berbisnis, berada di sektor usaha, mau tidak mau masuk ke dalam, ikut di dalam menentukan proses kepemimpinan, baik di level paling rendah maupun di level yang paling tinggi, sampai di legislasi ya, sampai di DPR. Dan saya kira ini terciptalah bangunan, ada oligopoli dari sisi ekonomi, kemudian berkongsi atau berkoalisi, bekerja sama dengan pemain-pemain politik, sehingga ya terbentuklah yang disebut dengan oligarki. Ini ya saya kira di negara manapun ya, ini ada tulisannya Prof. Didin tuh yang saya baca juga di Kompas beberapa waktu lalu, ada beberapa tulisan yang opini yang memang menyebutkan bahwa ya saya kira di negara
demokrasi yang sangat maju sekalipun, pemain-pemain yang menguasai pasar di sektor-sektor ekonomi strategik itu selalu ikut terlibat di dalam proses politik. Nah, sehingga antara pebisnis dengan penguasa di sisi yang lain ini berkoalisi, bergabung, membentuk perkongsian. Ini yang kemudian disebut sebagai oligarki. Pertanyaannya, ada nggak oligarki yang memang mengarahkan negara ini ke arah yang ya seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu selalu menyebutkan bahwa tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, memanfaatkan demographic booming yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yang akan datang. Artinya apa? Pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi, tahun depan, ini akan sangat menentukan arah bangsa ke depan. Apakah kita akan stay sebagai middle income, yang disebut sebagai middle income trap, atau kita bisa naik kelas dari lower middle income menjadi upper middle income dengan pendapatan per kapita di atas 7.000 US dollar per kapita per tahun, atau kita akan naik kelas lagi menjadi developed country atau negara maju dengan income per kapita di atas 12.500 US dollar pada tahun 2045. Pak Jokowi selalu bilang bahwa kalau ini nggak di-manage dengan baik kepemimpinan nasional tahun 2024 yang akan datang, maka menurut beliau itu potensi Indonesia akan setback menjadi lower middle income, stay sebagai negara berpendapatan menengah, tapi tidak bisa naik kelas menjadi developed country. Pertanyaannya sekarang adalah kita sulit nih menghindari adanya campur tangan antara dari sisi politiknya yang dibiayai oleh para oligarki. Pertanyaan kita adalah apakah oligarki ini punya visi yang sama dengan para pemimpin di bidang politik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Kalau jawabannya tidak, maka ya saya kira kelompok intelektual seperti ICMI, kemudian kampus, yang harus lebih aktif. Bagaimana caranya sehingga pengaruh oligarki itu menjadi lebih positif di dalam menentukan arah bangsa ke depan menuju negara maju dengan income per kapita di atas 12.500. Nah, sehingga memang kalau saya lihat di ini ya, misalnya di perunggasan saja lah. Di perunggasan itu yang berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan besar dan masing-masing memiliki modal yang besar ya, seperti ada Charoen Pokpan, ada Japa, ada Malindo, ada beberapa perusahaan dari Korea, dan saya kira ada 21 perusahaan sekarang yang berbisnis, tapi penguasaan pasarnya hanya ada di Charoen Pokpan dan Java. Kedua perusahaan ini akan berusaha sekeras mungkin mempengaruhi pengambilan kebijakan pasca 2024. Kenapa? Karena nasib mereka itu ada di keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga mau tidak mau perusahaan-perusahaan besar seperti Japa, Charoen Pokpan itu akan berusaha ikut serta, kalau istilahnya Pak Jokowi itu cawe-cawe di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan saya kira inilah yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dapat indukan ayam, grandparent stock. Mereka bisa dapat jatah kuota impor untuk bahan baku pakan ternak dalam bentuk gandum untuk pakan. Dan saya kira banyak lagi komoditi-komoditi yang kita impor yang menentukan nasib dari kedua perusahaan itu, sehingga mau tidak mau mereka akan ikut ya cawe-cawe di dalam proses pemilu. Tinggal kalau menurut saya adalah bagaimana keikutsertaan para pemilik modal itu di dalam menentukan proses politik di Indonesia bisa ya menjadi lebih baik, terjadi keseimbangan ya. Mungkin ada Japa nanti mengimbangi Charoen Pokpan, terus kalau nggak ada Japa ada Malindo, ada pemilik
modal yang lain yang juga ikut di dalam bisnis perunggasan secara nasional. Dan saya kira di daging sapi juga begitu, di pergulaan juga begitu, di hampir semua komoditi yang kita impor seperti beras pun akan juga seperti itu. Jadi pemain-pemain besar di beras ini pasti akan ambil bagian nih di dalam proses pemilu yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana mereka itu ambil bagian di dalam proses pemilu ini, tapi bisa membawa proses politik ini berjalan dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik lah tahun 2045 yang akan datang. Saya kira itu Prof pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf karena telat ikut di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Sarkawi Rauf. Beliau melihat ini sulit oligarki dihindari di Indonesia. Karena hampir semua industri-industri strategis sudah dikuasai oleh mereka. Ya, itu kendaraan bermotor, apakah itu pertanian, apakah itu tambang. Nah, tentu mereka menurut Pak Sarkawi akan mempertahankan itu. Apa yang mereka sudah miliki di pergantian kepemimpinan pun dia harus mempertahankan apa yang dia sudah peroleh, kalau perlu ditingkatkan daripada itu. Sehingga mereka juga memang punya kepentingan terhadap pergantian kepemimpinan yang disilahkan oleh Prof. Marzuki tadi atau terjadi rezim. Tetapi beliau juga menyampaikan yang terpenting adalah para oligarki ini atau pemilik modal ini mau memahami dan mau mengerti bagaimana hasil itu bisa berbagi dengan masyarakat sehingga apa kue yang dimiliki itu bisa dimiliki bersama, tidak pada bertumpu pada segelintir orang. Ini yang sulit ini kembali lagi masalah moral ya. Apakah mereka sudah dibesarkan dengan moral seperti itu atau hanya kita yang tahu seperti itu, tapi mereka tidak memiliki. Nah, ini memang masalah. Tadi ada penanya sebelum Pak Sarkawi, partisipan kita, ada Pak AYP, ada Prof. Jas, dan ada Pak siapa? Termute, Prof. Ya, termute. Masih. Mungkin tinggal 2 aja yang dibatasi ya. Terlalu malam. Masih termute, ya. Pak Moderator kalau boleh usul. Ya, sudah. Pak Moderator. Oke, saya kira sudah dicatat tadi 3 pemateri dengan 3-4 penanya. Langsung saja saya 4 terlalu lama mungkin, terlalu malam. Ya, silakan Pak, tidak terlalu lama, silakan diberi respon dari 4 penanya tadi. Berturut-turut Prof. Didin, kemudian Prof. Marzuki, dan kemudian Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ini diskusinya dan mudah-mudahan bisa direview karena saya kira ICMI wilayah Sulawesi Selatan punya kapasitas untuk supaya ICMI ini bisa mempunyai suara ya. Karena kalau di ICMI pusat itu saya wakil ketua Dewan Pakar. Itu setelah selesai webinar ya selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Mudah-mudahan Silaknas ini menggabungkan antara webinar ICMI pusat dengan Sulawesi Selatan sehingga ada keberanian untuk memberikan suara ya. Saya ingin merespon secara umum gitu ya. Pertama, menurut saya Pak Marzuki itu bukan mau kembali ke bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila kalau menurut saya, tapi beliau secara halus menyindir lah gitu kepada rezim ini bahwa kalau ekonomi Pancasila menjadi hanya jargon gitu, maka akan terus-menerus terjadi gap antara formal ya, norma formal dengan kenyataan-kenyataan di dalam regulasi maupun di dalam praktek ekonomi. Saya kira itu kalau saya nangkep, bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila atau
satu yang luhur itulah. Yang kedua, begini, mengenai studi oligarki ini ya, nggak benar kalau tidak ada negara yang tidak ada oligarki yang mengendalikan. Di Eropa itu dikendalikan sekali. Eropa itu Skandinavia, Eropa seperti kayak Jerman, tidak ada oligarki mengendalikan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, oligarki itu per definisi tidak ada yang baik, buruk itu. Dia adalah bad governance, oligarki itu. Harus dibedakan oligarki dengan pengusaha, dengan konglomerasi. Beda itu. Oligarki ini terbentuk oleh karena ekosistem politik maupun ekonomi yang buruk. Sehingga pengusaha besar yang punya modal kuat atau yang bersifat konglomeratif. Konglomerat itu ada integrasi vertikal maupun horizontal dan lain-lain. Mereka ingin kuasai semua. Itu konglomerasi banyak di Indonesia. Tapi ada juga yang sifatnya integrasi vertikal saja. Atau itu saya kira teknis ya, ekonomi ya. Tapi intinya di Indonesia ini ada oligarki, ada pengusaha yang memiliki modal yang kuat, tapi tidak otomatis dia oligarki, dan ada konglomerasi yang memang menguasai hulu hilir, vertikal horizontal dan lain sebagainya. Jadi buruknya pengusaha besar ini yang menguasai modal, resources ya, bukan hanya modal finansial, dan konglomerasi karena ekosistemnya yang buruk, gitu loh. Di Amerika betul ada konglomerat, ada oligarki, memang itu studinya Jeffrey Winter, sehingga Amerika sendiri 10 besar indeks oligarki yang buruk, gitu. Tetapi mereka diimbangi oleh kemajuan teknologi luar biasa sehingga kaum inovator, indeks inovasi, indeks teknologi dan lain sebagainya terbaik di dunia. Sehingga ini yang memungkinkan dengan sistem perbankan yang sifatnya tidak sentralistik kan, tidak branch banking system. Jadi mereka unit banking system. Jadi pemerintah federal itulah yang menetapkan alokasi perbankan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di kita bersifat sentralistik perbankannya, sehingga kelompok bisnis yang sudah jadi oligarki ini juga mengambil dana perbankan maupun pasar modal dan semakin gila penguasaan ekonomi mereka, dan karena karakter buruk dari pemilik modal, karena ekosistem yang buruk, makin mendikte politik, membeli politik. Bahkan Bamsud kan pernah kecolongan bicara, cukup 3 triliun partai besar itu dipengaruhi, partai kecil di bawah 1 triliun. Ini sudah bisa dikendalikan semua. Karena itu pengalaman, kata dia. Ini yang harus diperbaiki, bukan kita menyerah kepada keadaan, gitu loh. Apalagi ICMI yang masih bisa punya tanggung jawab dan moral akademis. Satu, gitu. Yang kedua, yang moral. Di Amerika sendiri, setelah ada Sherman Act, dan itu Pak Sarkawi jagonya itu, setelah ada branch unit banking system, bank sentralnya itu tidak sentralistik tapi diserahkan ke pemerintah federal, konglomerasi bisnis, oligarki bisnis dan politik yang sebelum Sherman Act itu menciptakan buruknya ketimpangan itu terperbaiki di Amerika sendiri. Ada perbaikan gitu loh. Tapi bukan yang terbaik di antara negara maju. Contoh, kita harus mencontoh negara-negara yang pengaruh oligarkinya jauh lebih baik. Malahan tidak ada oligarki di Skandinavia, di Jerman, di Prancis. Saya 6 tahun di Prancis. Tidak ada gitu. Karena ekosistem politiknya tidak memungkinkan. Nah, di Jepang lain lagi. Di Jepang memang ada big business dalam bentuk jaibatsu, tapi mereka dengan perencanaan jangka panjangnya itu 50 tahun,
ada pengaruh Tenohaika yang feudalisme positif itu, kemudian ada Japan Incorporated, sehingga ekosistem yang baik dari sistem politik Jepang, semua apa Jaibatsu itu menjadi governance gitu loh, menjadi governance. Jadi struktur yang membuat mereka bermoral. Moralitas itu nggak bisa otomatis. Jadi sekarang ini orang baik masuk struktur yang buruk, dia akan menjadi pelaku yang buruk. Jadi para agamawan yang berpikir mentalistik juga harus dirubah. Pentingnya pemahaman tentang struktur. Orang yang buruk masuk pada struktur yang baik, maka dia akan adjustment lama-kelamaan menjadi baik. Gitu. Jadi itu positioning saya. Oleh karena itu, menurut saya kita nggak boleh nyerah. Tidak ada itu. Karena proses buruknya itu hanya 10 tahun terakhir sebenarnya. Karena ekosistemnya, ada pandangan seperti tadi Pak Sarkoi katakan, memang Jokowi sendiri ingin kerja sama-sama mereka kok. Dimakan oleh mereka. Dengan konsep swasta ini sudah melebihi GDP. Dimakan oleh mereka. Apalagi ini proksi dari Xi Jinping. Gitu. Maka tanda tangan terakhir Juli 2023 itu hanya merupakan produk dari Brain Trust yang telah difikirkan bagaimana ada Jakarta Beijing lagi. Gitu. Tapi jauh lebih lebih dari VOC ini. Menurut saya nanti dokter rumah sakit akan dibangun besar-besaran di seluruh provinsi. Dokter dari mereka akan masuk ke sini. Apa kita? Kita harus cegah ini. Karena ini masalah the founding father, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Masalahnya. Jadi sekali lagi, kondisi ini kita nggak boleh nyerah. Karena ada masih solusi-solusinya menurut saya. Tadi misalnya salah satu solusi, bagaimana KPPU ini selevel dengan KPK yang komisi negara yang independen. Ada hak menyadap. Gitu loh. Jadi perilaku oligarki itu bisa dicegah lewat ini. Dan memang kuncinya ini lagi, legislatif maupun pemimpin 2024 harus pro rekonstruksi menurut istilah Pak Marzuki itu harus pro rekonstruksi. Tapi kalau memang ini adalah tadi visinya adalah seperti Jokowi katakan 2045 manfaatkan mereka. Nanti bisa kayak Meksiko. Meksiko itu pertumbuhannya tinggi. Ada orang paling kaya, Carlos Slim namanya, pernah nomor 1 di dunia. Tapi negaranya ini protektorat dari Amerika. Miskinannya merajalela, korupsinya merajalela. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, GDP-nya juga tinggi. Mau apa kita? Apalagi kita ini negara kepulauan. Negara dengan heterogeneitas yang luar biasa. Gitu loh. Jadi oleh karena itu jangan dikira kalau oligarki itu bisa baik. Enggak, oligarki itu per definisi menurut dari mulai Aristoteles sampai sekarang itu buruk. Bahkan kalau oligarki itu yang politik itu korup, itu sebenarnya plutokrasi. Jadi pemerintahnya dikendalikan oleh para koruptor. Itu oligarki politik. Sekarang ada fenomena baru, oligarki bisnis. Kerjasama lagi. Itu bisa dicegah kalau menurut saya bisa. Tapi syaratnya ada 3. Satu adalah dimenangkannya pemimpin dan legislatif yang pro rekonstruksi. Yang kedua, oleh karena itu, memang sekarang ada 2 kampanye ini. Ketua DPD mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalaupun ada perbaikan dengan addendum namanya. Tapi ini apalagi kalau diusulkan sebelum pemilu 2024 itu saya kira akan kalah itu. Tapi kalau kita memenuhi, apalagi kalau kampus dan HMI bernarasi secara proaktif, mempengaruhi public opinion making proses, saya kira bisa kita kerjasama dengan para legislator baru nanti, dengan pemimpin baru dari siapapun yang terpilih. Mau nggak kita kayak Meksiko? Jadi maaf ya saya dengan Pak Sarkawi, middle income trap itu justru karena oligarki berkuasa kalau menurut saya.
Mengapa? Karena dengan oligarki ini pasti dengan utang yang dibiarkan menggunung. Sekarang sudah 7.900 mau ke 8.000. Tahun depan sudah direncanakan 1.250 utang baru. Jadi pertumbuhan 5% yang sering dibanggakan itu karena booster dari utang. Oligarki ini nggak peduli utang mau sebesar apapun. Kayak Meksiko persis. Gitu loh. Jadi utang. Karena kemudian mereka nggak peduli. Karena sifat oligarki ini mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Itu per definisi Jeffrey Winter mengatakan begitu. Jadi kalau menurut saya, bukan kita lalu memusuhi mereka, enggak. Jadikanlah mereka jadi pengusaha yang genuine, yang pelaku industrial, bukan pelaku oligarki. Jadi kita tidak memusuhi. Jadi kayak Jepang. Di Jepang itu pengusaha-pengusaha Zaibatsu, yang namanya Zaibatsu besar, tapi kemudian tidak merusak karena tidak bersifat oligarki. Mereka kemudian kerjasama konsensus dengan pemerintahan, komit terhadap longitudinal plan yang 50 tahun itu, dan dikontrol oleh hukum. Penegakan hukumnya memang terjadi. Kita juga, menurut saya maaf ya, zaman SBY relatif masih bisa itu menegakkan hukum. Desanya sendiri dihukum, misalnya gitu. Nggak masalah tuh. Tapi kalau sekarang kan sulit itu. Jadi saya maaf agak sedikit provokatif tapi dengan keyakinan ideologis kalau menurut saya ini harus kita kita bukan tidak menghormati apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi, ada yang baik-baiknya. Tapi untuk hal yang prinsipil menurut saya harus tentang itu. Jadi apalagi kalau oligarki itu plutokrasi namanya. Jadi boleh pelajari comparative development. Itu tidak ada konglomerasi tidak ada oligarki bisnis di mana di Jepang karena ada penegakan hukum. Mereka comply terhadap longitudinal plan. Salah satunya juga harus kerjasama dengan sistem subcontracting system menengah dan kecil dan jalan sejak tahun 50-an. Sehingga mereka walaupun ada yang Zaibatsu yang besar, pertama tingkat korupsinya relatif juga tidak tinggi dan kemudian penegakan hukum berjalan sehingga ketimpangan pun tidak terlalu tajam. Memang lebih timpang dari negara Skandinavia karena dibiarkan Zaibatsu itu. Dan ada satu lagi memang dibiarkannya mafia itu, tetapi mafia yang dikontrol. Tapi minimal kayak Jepang lah. Korea juga oke karena penegakan hukum sampai mantan presiden sudah 2 presiden hukuman mati. Anaknya Pak Chung Hee hukuman mati juga, walaupun nanti dikasih gerasi. Penegakan hukum itu necessary condition menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa per definisi tidak ada oligarki yang bagus. Yang ada adalah pengusaha besar yang memiliki modal besar dan konglomerasi yang diberikan ekosistem yang bagus sehingga mereka menjadi pemain industrial yang champion di domestik, regional maupun internasional. Oleh karena itu saran saya, kalau ada sekarang ada gerakan yang kembali ke Undang-Undang 45 tapi itu kurang realistis, setidak-tidaknya kita dorong ICMI ini supaya ada revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Jadi asal muasal mengapa mereka bisa mendikte politik karena mereka penentu di dalam pembiayaan politik. Nah, kalau undang-undang itu mengatakan bahwa seluruh proses politik parpol maupun elit politik itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN, pengusaha fokus kepada industrialisasi dan pemain industri yang champion dengan efisiensi dan inovasi, KPPU-nya dinaikkan menjadi sekelas KPK yang undang-undang lama, menurut saya insya Allah setidak-tidaknya kayak Jepang, kalaupun tidak kayak negara Skandinavia. Jadi mohon maaf kalau saya berbeda tadi dengan pandangan bahwa
kita menyerah dengan oligarki ini, menurut saya per definisi oligarki itu memang rusak. Dan jangan-jangan saya kenal dengan beberapa mereka, pernah wawancara dengan Sofyan Wanandi dan sebagainya, mereka pun tidak happy itu diplorotin oleh para politisi itu dana-dana mereka untuk biaya politik. Mereka tidak happy itu. Tapi karena kepentingan mereka mempertahankan kekayaan mereka, ya mereka menjadi pelaku aktif akhirnya. Jadi mereka pun sebenarnya menginginkan bisnis mereka tuh lebih fokus kepada pemain bisnis yang bersih dan industrial. Mereka pun pengen gitu. Para pelaku yang disebut konglomerat atau yang akhirnya menjadi oligarki itu. Jadi tidak ada yang happy sebenarnya dengan kondisi di mana oligarki itu berkuasa. Tidak ada yang happy. Bagi rakyat. Sekarang ini daya beli melorot. Menurut Bank Indonesia, rekening yang di bawah 5 miliar itu mengalami declining. Sementara orang-orang super kaya meningkat secara eksponensial. Nggak ada yang senang dengan kondisi itu. Saya kira kalangan mereka, entah itu yang namanya siapa namanya, ya kepengen bisnis mereka juga tidak terlalu campur tangan dengan politik. Mereka pengen mempertahankan kekayaan tapi dengan cara yang lebih elegan. Jadi ekosistem politiknya, ekonomi politiknya yang harus dirubah menurut saya. Bukan kita menyerah kepada oligarki. Terima kasih. Terima kasih Prof. Klarifikasi dari materi yang disajikan dengan apa pertanyaan yang telah masuk, termasuk sekaligus tadi menjawab Pak Sarkawi maupun Pak pembicaranya tadi. Pak Jasrudin ya, kalau nggak salah. Iya. Baik, silakan yang kedua, Prof. Marsuki. Masih ada Prof. Marsuki? Oh iya, sedikit. Makasih. Iya, ya. Kasih banyak ya, semakin mencerahkan ini Prof. Didin ya. Sarkawi, selamat datang. Saya selalu yakin ya bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bersyukur karena founding fathers kita itu sudah menitipkan pokok-pokok pikiran dan landasan aturan hukum yang betul-betul sebenarnya dalam konteks teori maupun implementasi tidak ada yang salah. Satu sistem ekonomi harus ada ideologinya. Dan ideologi yang dibangun itu bukan ideologi yang diambil dari sana ke sini. Ideologi negara. Jadi sangat suci begitu ya. Jadi saya yakin bahwa itu kalau dilaksanakan dengan unsur-unsur sistem ekonomi yang dibangun itu, pelaku ekonominya itu bagaimana dia memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya, yaitu koperasi, dunia usaha swasta, kemudian BUMN, kemudian koperasi misalnya, 3 pelaku ekonomi itu apa yang bermasalah? Kenapa bisa timbul persoalan akhirnya pengusaha yang disebut sebagai pihak yang mempredator BUMN gitu, atau mempredator koperasi, akhirnya BUMN koperasi itu akhirnya menjadi tidak jelas dia punya fungsi. Itu kan sebenarnya karena aturan regulasi-regulasi yang diatur dalam mekanisme untuk menggerakkan pelaku ekonomi tidak jalan. Jadi BUMN sebenarnya ini seharusnya yang memainkan peran sebagai penyeimbang. Dialah yang menyeimbangkan posisi daripada pelaku swasta yang cenderung untuk mengkapitalisasi dia punya kekuatan dan akhirnya membentuk satu kekuatan besar untuk mempengaruhi yang lainnya, dan perubahannya itu kan terjadi dalam masa Soeharto, bentuknya konglomerasi. Itu adalah tahap awal daripada oligarki. Nah, oligarki itu tadi sudah kita sepakat adalah karena rusaknya sistem politik yang terbangun, sehingga dia masih tetap ingin berkuasa, maka dia meleburkan dirilah dan membentuklah dia kekuatan namanya oligarki. Ya, oligarki ini sebenarnya rusak karena
sistem politik yang dibangun yang tidak mendukung pada kepentingan mereka. Tidak satu pun sebenarnya para pelaku ekonomi, baik pengusaha maupun BUMN atau mungkin koperasi, itu ingin sebenarnya menguasai, tidak. Mereka seperti manusia biasa. Kalau itu memang aturannya ditetapkan secara baik. Bagaimana misalnya berhasilnya Jepang tadi, Prof sampaikan, sering saya baca juga. Bagaimana Jerman, di Perancis, di Spanyol, Italia, kekuatan-kekuatan itu saling saling mengikat, tetapi posisi pada pemerintah itu dia tetap ada di regulator yang menetapkan fungsi mereka. Tapi masalahnya di kita, eksekutif ini berkolaborasi sedemikian rupa dengan legislatif, kemudian bergabung dengan para pengusaha itu. Dan ya sayangnya misalnya BUMN juga ikut di dalam situ, sehingga tidak memainkan perannya. Peran itulah dia sebagai penyeimbang untuk mengurangi kekuatan konglomerasi yang menuju oligarki. Sebenarnya sederhana. Nah, kalau begitu memang diperlukan satu strategi yang kita tidak boleh meninggalkan ideologi ekonomi yang sudah dititipkan para pendiri bangsa, Pak. Itu dosa besar. Karena itu merubah kita punya status ideologi negara. Yang kita harus paksakan adalah bagaimana melaksanakan ini. Tadi Prof. Jasrudin katakan, ya memang satu masa kita perlu pemimpin yang sifatnya lebih, mungkin saya takut mengatakan otoritarian. Otoritarian itu sulit. Sama saja dengan oligarki, tidak pernah baik. Tetapi strong begitu. Satu pemimpin yang strong, tapi dia berdasarkan pada aturan yang jelas, dan itu betul-betul memberdayakan fungsi-fungsi daripada pelaku ekonomi berdasarkan regulasi. Khusus Indonesia menurut saya, itu kita bisa bangun kembali supaya kondusivitas daripada pelaku ekonomi ini tidak menjadi konglomerasi, memang membuat teknostruktur sistem ekonomi harus berbasis lokal. Nilai-nilai lokal berdasarkan desentralisasi harus dibangun secara bersama, sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Kita tidak usah ikut-ikut gaya misalnya DKI, apa begitu ya, kita bangun aja sendiri. Sehingga kekuatan kita itu dibangun daripada berperannya lembaga-lembaga perencanaan daerah secara optimal. Kenapa kita gagal selama ini membangun daerah hingga kita ikut patuh dengan aturan-aturan pemerintahan pusat karena tergantung daripada DKD yang begitu besar? Ya karena kita tidak mampu menemukan sendiri kapasitas dan kemandirian lokal kita. Model pembangunan daerah kita itu sangat lemah di Indonesia. Sangat lemah. Di selatan saja ini tax ratio-nya berapa? Kapasitas fiskalnya sangat rendah. Apalagi kabupaten-kabupaten. Akhirnya mereka tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah nasional untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan lokal. Salah siapa? Saya sering mengatakan teman-teman Bapeda, salah saudara, karena saudara sendiri tidak mampu menawarkan satu konsep perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Itu yang paling prinsip menurut saya. Sehingga ke depan dicari pemimpin sebenarnya yang mampu menghidupkan lagi kekuatan-kekuatan lokal itu untuk bisa menemukan apa persoalan dia, bagaimana mengatasi, dan setelah itu pusat menjadi wadah untuk menjembatani. Karena kalau model begini dibangun terus, Pak, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat bukan semakin baik. Yang anehnya, pusat mengatakan daerah ini tidak kemajuan. Tapi sebenarnya pusat menginginkan itu, supaya ketergantungan daerah itu semakin nyata untuk kepentingan mereka. Nah, dan repotnya, Prof. Didin tadi yang baik mengatakan, disitulah kekuatan oligarki itu. Dia mainkanlah suruh proyek-proyek yang akan jatuh kepada daerah-daerah yang mulai dipegang dari apa saja. Tadi Pak Sarkali sudah gambarkan bagaimana penguasaan terhadap daging, unggas, dan sebagainya. Itu kan ini diketahui karena model perencanaan itu tidak dibangun daripada prinsip-prinsip lokal. Saya pikir ke depan memang ICMI punya tanggung jawab. Bagaimana kembali kita menghidupkan spirit-spirit lokal kedaerahan itu menjadi potensi baru dalam merekat negara kesatuan Republik Indonesia. Janganlah kita dianggap mau membangun kekuatan dari lokal ke daerah, dianggap kita mau lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Bagaimana Amerika maju dengan federalismenya.
kita tidak usahlah federalisme karena dalam konteks itu nggak ada otonomi yang kita jalankan, yang kita sedikit sesuaikan dengan yang baru. Saya pikir itu bisa. Saya juga murni pada saat kekuatan politik itu tidak ada, itu adalah mubasir. Kita justru akan ditindas dan tidak pernah bisa berbuat, karena itu adalah menghancurkan diri sendiri. Kita membom diri sendiri. Jadi biarin aja, kalau kekuatan ini sudah ada pemimpin yang bisa kita harapkan itu sudah ada, barulah kita melahirkan satu ide-ide yang sifatnya bisa bersifat bisa bersifat lebih terstruktur, atau mungkin kita sebut sebagai rekonstruksi. Saat sekarang kalau kita sebut rekonstruksi itu sangat bahaya. Itu akan sama dengan diartikan revolusi terhadap apa yang diinginkan. Dan itu bukan menjadi jalan bagus untuk kita, tapi kita masuk menggali kubur sendiri. Sehingga kekuatan-kekuatan kita ke depan ini yang kita harus sadari, secara mandiri, bangunlah kedaulatan ekonomi di daerah, bangun kedaulatan ekonomi daerah dengan support daripada pusat, dan kita ikut regulasi tanpa harus menggadaikan diri pada oligarki. Saya pikir itu adalah pemikiran yang mungkin bisa terjadi. Karena saya sepakat, oligarki tidak mungkin bisa berdamai. Dia sama dengan minyak dan air yang tidak mungkin hanya satu saja. Ada yang keluar, ada yang pergi. Itu aja semua. Tidak bisa campur, Pak. Nah, jadi kalau itu keinginan Pak Presiden ya, tadi Pak Sarka bisa katakan, itu sama dengan kita akan termakan karena mereka punya kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatannya hanya uang, tapi kekuatan jaringan internasional antar mereka sangat kuat. Dan mereka itulah yang mendominasi pada kekuatan-kekuatan pembangunan ekonomi nasional dan suatu bangsa. Maka demikian Pak ya, lebih kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marzuki. Pak Dr. Sarkawi sedang. Saya komen terakhir ya. Memang yang pertama ya, Indonesia ini kalau kita mau lihat oligarki atau pasar itu bekerja dengan baik atau enggak, salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi, satu ya, R&D expenditure kita itu paling buruk di antara negara-negara yang masuk dalam kelompok middle income, bahkan dibandingkan dengan BRICS misalnya, kita jauh di bawah mereka ya, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, kemudian apalagi dengan Singapura, kita jauh dari sisi R&D expenditure, baik oleh negara maupun oleh swasta. Ya. Makanya innovation kita juga sangat buruk. Kalau kita lihat dari sisi pendaftaran paten dan hak atas kekayaan intelektual, baik secara domestik maupun internasional, kita itu termasuk negara dengan peringkat paling rendah di antara negara-negara yang berstatus sebagai middle income. Nah, pertanyaannya, kalau kita merefer ke berbagai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, long term growth itu hanya bisa dicapai kalau dia berbasis innovation based, R&D based. Nah, kenapa innovation dan R&D ini tidak jalan? Karena kita mengadopsi struktur ekonomi yang pro kapitalisme, tetapi instrumennya kita nggak bangun. Misalnya tadi Prof. Dini menyebut KPPU-nya kita nggak perkuat. Bagaimana di Amerika dengan Sherman Act, kemudian bagaimana dengan antitrust law di Amerika, United States Fair Trade Commission itu sangat kuat. Bahkan mereka punya kewenangan untuk membagi dua perusahaan yang dianggap monopoli di pasar Amerika. Dan di Amerika US FTC itu sangat ditakuti. Kenapa? Karena misalnya ya, ada segelintir pelaku usaha yang mendominasi pasar, kemudian pelaku-pelaku usaha itu berusaha untuk berkoalisi, berkongsi, berkartel untuk menentukan harga, mengabuse pasar, maka tindakan itu tidak hanya dikenai sanksi antitrust, tetapi juga bisa dikenai sanksi sebagai pelaku kriminal. Nah, ini yang membuat para pelaku usaha di Amerika itu tidak akan melakukan tindakan anti persaingan. Saya punya pengalaman Prof. Didim, Prof. Marzuki di KPPU. Dulu pameran mobil itu di Indonesia
itu ada yang disebut dengan Indonesia International Motor Show. Kebetulan IMS itu dikelola oleh Kompas Group, bekerja sama dengan Gaikindo, yaitu Asosiasi Eksportir Mobil atau ATPM. Kemudian karena kontrak antara Gaikindo, asosiasi dengan si Kompasnya berakhir, Gaikindonya mau melakukan pameran mobil sendiri. Adalah Gias, Prof, yang baru ditutup 10 hari yang lalu. Gias itu adalah pameran mobil yang diinisiasi oleh Gaikindo. Terus waktu itu Gaikindo sebagai asosiasi yang mengurusi ATPM, itu produsen-produsen mobil besar yang masuk ke Indonesia, melarang para produsen-produsen mobil itu untuk ikut di pameran mobil yang diorganisir oleh Kompas waktu itu. Terus mereka lapor ke KPPU. Ada satu yang memang tidak mau ikut perintahnya Gias atau Gaikindo itu. Kenapa? Karena melarang satu produsen untuk berhubungan dengan konsumennya itu kan pelanggaran hukum persaingan. Kita sadar betul. Salah satu perusahaan yang saya bisa sebut itu perusahaan asal Jerman. Itu Mercedes dan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan BMW. Mereka itu nggak mau ikut anjuran Gias untuk tidak ikut di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Kompas. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa dengan enforcement competition law, antitrust law yang kuat di Jerman, itu membuat seluruh perusahaan-perusahaan Jerman ketika masuk ke pasar dimanapun di seluruh dunia, dia selalu memegang teguh code of conduct bahwa saya tidak bisa melakukan tindakan anti persaingan dimanapun saya berada. Ini yang kemudian menghindarkan perusahaan-perusahaan seperti Mercedes-Benz, kemudian BMW, Audi, dan lain-lain yang merupakan produsen asal Jerman itu untuk ikut di dalam proses yang bersifat anti kompetisi itu. Kemudian yang kedua, kenapa oligarki ini banyak di Indonesia? Karena terlalu banyak rejim kebijakan yang kita buat berbasis kuota impor. Kuota ini sangat memberi peluang kepada pelaku-pelaku usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan yang berlebih. Misalnya bawang putih, Bro. Bawang putih itu harganya di luar negeri hanya bisa mungkin 15.000 udah dapat, tapi di dalam negeri harganya berpuluh-puluh ribu. Itu bisa sampai 3 kali lipat. Nah, artinya apa? Para pelaku importir kuota apapun dia bisa belanjakan untuk memperoleh kuota itu. Berapa, at any cost, at any price, dia bisa spend money khusus untuk memperoleh kuota. Nah, itu zaman dulu. Sekarang jauh lebih canggih lagi, bukan lagi hanya berburu kuota impor, tetapi yang dia lakukan adalah mempengaruhi sejak awal para pengambil kebijakan itu. Itu dia. Jadi, mulai dari pemilihan presiden, mulai dari penunjukan, ya saya kira hampir semua lah mereka masuk. Nah, saya kira ke depan rejim kuota ini harus kita ngapain di kuota, misalnya bawang putih. Ngapain di kuota? Kuota itu kan mengurangi masuknya barang-barang luar negeri ke dalam negeri, mengendalikan barang-barang luar negeri masuk ke dalam negeri untuk apa? Untuk melindungi produsen di dalam negeri. Untuk bawang putih kita nggak punya produksi lagi. 97% lebih bawang putih itu kita impor, hanya kurang lebih 3% yang dihasilkan di dalam negeri. Itu pun bawang putih untuk keperluan khusus, misalnya ya Prof Diding ya, kalau di Jawa itu kan ada yang disebut dengan bawang putih lanang itu yang untuk obat dan segala macam jamu dan lain-lain. Ini kan berbeda peruntukannya, bukan lagi untuk konsumsi. Terus ngapain di kuota hal-hal seperti itu? Kenapa nggak dibebaskan saja pemasukan bawang putih ke Indonesia itu? Dengan membuat kuota itu memberi peluang adanya persekongkolan antara segelintir pelaku usaha tadi dengan pengambil kebijakan, sehingga para pelaku usaha ini berusaha untuk mempengaruhi si pengambil kebijakan. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Nah, kok mungkin kalau zaman dulu tahun 50-an oligarkinya itu bukan pengusaha, tetapi oligarkinya ini kan para bangsawan. Para bangsawan yang karena struktur kita masih sangat feodal, sehingga para bangsawan ini
berusaha untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan ya saya kira itu juga oligarki, karena hanya segelintir orang yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di daerah maupun di pusat. Nah, sekarang dari bangsawan beralih ke para pelaku usaha. Terakhir, Prof, yang saya ingin sampaikan, mungkin ke depan ini yang kita perlukan itu adalah market reform, reformasi pasar. Dan saya kira ini sudah lama kita diskusikan ya, Prof, waktu Pak Habibie kemarin, kemudian dengan Prof Jimli juga kita sudah gaungkan. Bahkan waktu saya jadi ketua KPPU, Prof, itu ada MOU antara KPPU dengan ICMI. Waktu itu masih Pak Jimli. Tujuannya adalah bagaimana kita mendorong nih ekonomi pasar yang benar-benar berbasis Pancasila ya, ekonomi pasar Pancasila, istilahnya yang kita gaung. Ini meniru social market ekonomi yang dibangun di Jerman ya. Atau misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof Didin tadi, bagaimana mengaitkan antara yang besar dan yang kecil, karena ya saya kira yang besar ini harus tetap tumbuh, tapi yang kecil juga harus tumbuh. Caranya gimana? Caranya adalah harus ada interlink antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil, sehingga mereka sama-sama bisa tumbuh, karena yang besar tidak mungkin kita kecilkan, yang kecil yang harus dibesarkan. Untuk membesarkan yang besar ini caranya apa, yang kecil ini caranya adalah bagaimana membangun keterkaitan antara yang besar dan yang kecil. Dan ini saya setuju tadi terjadi di Jepang. Jepang itu negara dengan undang-undang subkontrak yang sangat kuat, subkontrak law. Jadi benar-benar desain industri di Jepang itu didesain untuk membangun kemitraan antara yang besar dan yang kecil, sehingga jangan membayangkan misalnya Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, dan produk-produk otomotif Jepang yang lain itu diproduksi oleh hanya satu korporasi. Itu desain dan mesin bisa jadi dari Toyota atau Mitsubishi atau produsen yang lain, tetapi hampir semua spare part yang lain, mulai dari ban, pelek, dan segala macam aksesoris di mobil itu dimitrakan, disubkontrakan dengan pelaku-pelaku usaha skala menengah dan bahkan skala kecil, bukan hanya di Jepang, tetapi pelaku usaha menengah dan kecil di negara-negara lain seperti di ASEAN, di Indonesia, bahkan Thailand, bahkan di Taiwan, sehingga membentuk yang disebut sebagai intra-industry trade. Jadi perdagangan di dalam industri yang sama yang bersifat internasional. Itu akibat dari pola industri yang dibangun oleh teman-teman di Jepang dengan model subkontrak dan dilindungi dengan subkontrak law. Kenapa dibuat subkontrak law? Karena kadang-kadang yang besar itu ketika bermitra dengan yang kecil, dikirim barang, si usaha besarnya menyatakan, oh ini tidak sesuai spek, Anda terlambat, Anda tidak membawa dalam kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dibeli murah, dipakai juga. Nah, untuk melindungi proses seperti itu, salah satunya dibikinlah subkontrak law yang benar-benar bisa melindungi hubungan antara usaha besar dan kecil. Karena dalam kontrak kemitraan, isunya itu adalah abuse of bargaining position. Jadi yang besar itu punya bargaining yang kuat, yang kecil punya bargaining yang lemah. Kadang-kadang yang punya bargaining posisi yang kuat ini yang mengabuse yang lemah. Dan bahkan Prof, begitu canggihnya Jepang itu, waktu saya ke sana waktu tahun 2017-2016, ada satu perusahaan besar bahkan di-abuse oleh yang kecil. Jadi yang kecil malah mendikte yang besar tuh di sana tuh. Artinya begitu desain industrinya ya. Karena misalnya yang paling sederhana nih, ada satu toko kue di Jepang itu namanya Takashimaya. Jadi toko ini mengandalkan pemasok-pemasok kecil yang ada di Tokyo. Kemudian kalau nggak setuju yang kecil-kecilnya, dia bisa menghentikan pasokan ke toko yang besar ini, sehingga yang besar ini nggak bisa jualan, dikomplain oleh customernya, disuruh bayar dan segala macam. Dan ini kan abuse dari justru yang kecil ke yang besar. Kenapa dia bisa abuse? Karena yang kecil punya bargaining position yang lebih kuat terhadap yang besar. Nah, ini begitu desain industri yang seperti itu di Jepang. Saya kira ke depan kita harus juga mendorong
subkontrak law itu, Prof, sehingga Ya, ya. apa yang digaungkan oleh ICMI 5 tahun yang lalu ini mungkin kita hidupkan kembali, Prof. Ya, ya. Khususnya terkait dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan ekonomi pasar Pancasila, sama dengan social market ekonomi yang Jerman ya. di Jerman. Dan saya kira ini kuliah Pak Habibie, Prof, di Istana Negara, di Istana Bogor waktu itu, dan saya kira hampir semua menteri, Pak Jokowi pun ikut mendengar. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan sehingga ada perubahan sistem. Nah, dengan seperti ini, saya kira isu oligarki ini akan menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pemateri ini hampir senada ya semuanya. Bisa rekomendasi yang berbeda-beda, tapi itu saling menguatkan, saya kira. Tidak ada perbedaan yang menonjol di antara 3 narasumber kita pada hari ini. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:37, di mana ada tambahan setengah jam dari target kita semula sampai jam 10. Namun demikian, saya kira karena ini sangat monumental diskusi kita, sehingga saya kira penambahan itu tidak menjadi apa-apa dibanding hasil yang kita akan peroleh bersama. Bapak sekalian, izinkan saya untuk sedikit ya, meskipun tidak seluruhnya saya bisa cover dari pembicara ini, tapi yang terpenting tadi pertama semua pembicara bersepakat dan sudah sepakat bahwa oligarki itu buruk dan tidak cocok di Indonesia. Bahwa oligarki itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, dan semua negara bahkan ternyata Prof. Bidin sudah mengatakan bahwa tidak semua negara itu bersandar pada oligarki, sudah ditunjukkan di beberapa negara maju. Kenapa sampai demikian, Bapak? Sehingga ada rekomendasi yang dilahirkan oleh Prof. Bidin itu di political reform dan economic reform itu. Namun demikian, saya menggarisbawahi tadi bahwa kenapa oligarki itu dikatakan buruk, karena oligarki mendikte politik. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan harus berjuang untuk memperbaiki. Melalui ciptakan ekosistem politik yang bagus itu yang bermoral, dengan jalan memperbaiki struktur politik yang ada. Pengusaha, pemilik modal tidak ditinggalkan, tapi diajak kerjasama untuk kepentingan bangsa melalui sistem dan struktur politik dan ekosistem yang baik dan bermoral. Diperlukan revisi undang-undang yang tidak memberi kesempatan kepada oligarki untuk tumbuh subur di Indonesia. Bangsa ini harus bersyukur Pandang Father sudah meletakkan dasar-dasar aturan menuju kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana penerus bangsa ini mewujudkan harapan daripada Pandang Father itu, melalui implementasi daripada undang-undang yang telah mereka letakkan di awal. Oligarki ini harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Kalau kita katakan mereka di jalan yang keliru, maka harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik ya. Harus hadir pemimpin yang kuat, strong dalam membangun dan menegakkan ekosistem yang baru yang berpihak kepada tujuan negara Republik Indonesia. Pembangunan tidak boleh sentralistik, harus desentralisasi. Bangsa kedaulatan daerah dengan dukungan dari bangun kedaulatan daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat, dari Prof. Masud. Kemudian Pak Dr. Sarkali menekankan inovasi yang menjadi sangat penting dalam pembangunan Indonesia ini. Peraturan harus ditegakkan dan berikan hukuman bagi pelanggar sebagai efek jerah ya. Dalam hal etika, dalam penegakan etika bisnis pun juga harus dipegang kuat.
oligarki subur Indonesia karena regulasi kuota impor tadi, sehingga ini harus juga dibuatkan aturannya, karena justru karena kuota impor ini menyebabkan oligarki itu berebut untuk masuk ke Indonesia dan sehingga mereka tumbuh subur. Bahkan tidak sekedar menguasai kuota impor, tapi mereka juga mampu mempengaruhi kebijakan impor. Kemudian market reform menuju ekonomi pasar, dan kemudian membangun hubungan saling menumbuhkan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Ada sinergi antara keduanya untuk sama-sama tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tentu masih ada yang lain, tapi akan dibawa juga ke sebuah pertemuan di dalam merumuskan diskusi kita malam ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, peserta kita di Jalan Tutup ini 57 dari 80, jadi sudah banyak yang izin untuk keluar dari ruangan ini. Saya akhiri untuk sesi saya sebagai amanah untuk memimpin diskusi kita ke Pak Adi Suryadi Chula. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sempat singgung saat ini saya tadi bilang perwakilan UT di Makassar. Nah, istilahnya kalau di struktur organisasi UT itu namanya direktur. Universitas Terbuka Makassar meliputi seluruh Sulawesi Selatan. Oke, ya. Sebelumnya tidak lebih 1 juta Pak. Ya, selamat. Pak Yusran bisa kontak-kontak lah. Ya. Saya kembalikan ke protokol Pak Ikram Rifki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Abdul Rahman Rahim sudah memimpin diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup agenda seminar seri kedua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, mungkin ada closing statement sekaligus menutup kegiatan ini dari Prof. Aris Munandar selaku Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sampai di penghujung acara dan saya mengikuti juga dari awal sampai sekarang dan rasanya tidak ingin juga beranjak pergi, dan luar biasa sekali kajian ini, dan saya juga memiliki pikiran yang sama dengan para narasumber, dan saya kira kita semua bahwa oligarki itu sudah harus ada suatu ikhtiar untuk melakukan perubahan-perubahan, dan saya kira ini titipan yang sangat baik untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Yang kedua tentu tadi dicerita tentang bagaimana kedaulatan ekonomi yang berbasis daerah. ini juga sesuatu yang penting, resource kita. Ya, daerah juga ini perlu dihidupkan dari tidur nyenyak karena terlalu banyak mendapat subsidi dari pusat. Iya. Tidak ada kurang sense of crisis sehingga potensi daerahnya itu bahkan dengan gampang itu diambil oleh orang luar. itu saya kira penting juga. Nah, kemudian Pak Sarkawi juga tentang riset ya. Wah, ini kalau dikaitkan dengan kebangkitan daerah, sama sekali tidak ada koneksinya. Anggaran riset daerah apalagi tuh nggak ada Pak. Nyaris ya 0,00 sekian persen. Jadi bagaimana juga bisa daerah berkembang, bertumbuh. Bahwa yang justru lebih bergeliat sekarang itu desa Pak. Dengan dana desa yang dimiliki, mereka mampu mendorong, memanfaatkan resource sumber daya mereka untuk kebutuhan pengembangan. Dan itu kita patut syukuri untuk ke depan mungkin itu. Ya, kalau tidak bisa daerah, provinsi, kabupaten, desa saja yang kita urus. Pemberdayaan itu dari desa, dan ya mungkin dana desa itu perlu ditambah memang untuk ke depannya itu. Nah, inilah saya kira, tapi ini poin kasar. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Rahman Rahim. Sekali lagi juga terima kasih Prof. Para narasumber kita, Prof. Marsuki, Prof. Didin, dan
Pak Sarkawi. Saya juga ingat itu MOU-nya dulu waktu dengan Pak Jimli di satu gedung di Jakarta itu saya hadir juga. Betul. Ya, dan dulu waktu itu kita mengatakan ya ekonomi Pancasila ya. Ya, ada Namanya ekonomi pasar Pancasila. ekonomi pasar Pancasila. Pancasila. Betul. Seminggu itu. kemudian ada tulisan saya di Kompas tentang ekonomi pasar Pancasila. Nanti saya kirim juga. Oh ya, yes. Wah, ini ya perlu lagi dicoba diangkat lagi ini untuk menjadi saran kita kepada kita ke depan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membangun juga suatu kesadaran yang positif untuk ke depan. Dan tampaknya ini makan menarik lagi, rasanya tidak cukup satu sesi, kita perlu lanjut lagi. Tapi pada aspek-aspek yang mungkin lebih apa lagi yang lain untuk ke depan. Tapi ini diskusi ini sungguh sangat menarik. Terima kasih juga kepada Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla yang sudah memimpin, mengarahkan bahkan pada 2 seri diskusi, dan kita menunggu pada seri-seri berikut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir juga untuk mitra kita, Kahmi Makassar, terima kasih Forum Dosen Indonesia, dan tidak kalah tadi HMI Sulselbar ya. Alhamdulillah sudah ikut juga mendorong kita, dan Tribun Timur, media partner kita, terima kasih. Dengan kerjasama ini tentu saja harapannya makin banyak orang membaca, meliput kegelisahan yang terjadi di ruang Zoom ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada webinar seri terima kasih. ketiga di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Didi. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai jumpa, Prof. Izin. Ya, baik. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Salam, Prof. Salam. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Didin Damanhuri selaku narasumber pada acara pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbagi pada kita semua terkait ekonomi politik pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah ada Ketua ICMI Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Yang kami hormati ada Pak Prof. Abdul Rahman Rahim selaku moderator nantinya pada yang akan memimpin kegiatan ini. Kemudian ada Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla. Pada kesempatan ini ada Prof. Marsuki juga, sudah ada pemateri. Sudah hadir ya? Nah, sudah hadir ya. Ya, lama tuh Pak Marsuki. Ya. Salam. Prof. juga terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber Prof untuk kegiatan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Kita lagi menunggu juga pemateri Pak Bapak Dr. Sarkawi Rauf yang belum sempat datang, mungkin sebentar lagi gabung pada acara malam hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih berkesempatan dan diberi kesehatan untuk kemudian hadir pada kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin pertama-tama kita awali dengan acara pembukaan pada diskusi seri 2 ICMI Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, dan insya Allah ini akan berlanjut lagi minggu depan yang akan membahas terkait budaya, dan untuk malam hari ini kita mengangkat topik pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Sebelum kita masuk pada sesi diskusinya, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar.
dengannya waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber kita. Pertama Profesor Didin Damanhuri. Beliau sudah sangat familiar dengan teman-teman karena seringkali menjadi narasumber. Narasumber kedua Profesor Marzuki Dea, sahabat kita ini nggak tahu sekarang di mana sudah, tapi bisa dikejar oleh Pak Adi, bisa menjadi narasumber. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama. Ya, narasumber kita juga Pak Syarkawi, Dr. Syarkawi mungkin masih dalam proses untuk bergabung. Kemudian juga Pak moderator, Bapak Profesor Dr. Rahman Rahim. Beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Sulawesi Selatan yang paling punya mahasiswa paling banyak ini. Dan Pak Ketua Bidang, Pak Dr. Adi Suryadi Cunla yang sudah mendorong menginisiasi ini dalam diskusi 1 mingguan. Karena ini sepertinya kita diskusi ini Prof, adalah diskusi prasilaknas. Karena Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah nanti dalam silaknas yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober itu adalah National Leadership Camp, kemudian tanggal 13 sampai 15 itu adalah silaknas, dan sepertinya ada sedikit juga aroma-aroma politik dalam silaknas nanti. Bahkan ada yang bilang silaknas bau-bau wakil presiden, bau-bau presiden. Nah, karena itu saya kira ini adalah bagian yang memang perlu kita sahuti supaya Sulsel ini menjadi tuan rumah dalam makna yang lebih dalam, termasuk dalam memberikan nuansa, wacana, dan masukan-masukan yang bersifat strategis bagi negara bangsa kita, meskipun diskusinya dari ruang-ruang kecil yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang kedua, tentu saja bahwa diskusi ini sangat penting dalam merawat kecendiakawanan kita, memahami isu, mengkaji isu, dan memberi solusi-solusi yang nanti insya Allah akan memberi banyak masukan, menjadi bagian dari masukan-masukan yang kita akan serahkan kepada pengurus ISPI pusat untuk mendorong pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan tata kelola politik, dan lebih khusus isu demokrasi kita untuk negara bangsa ke depan. Dan sebagai kewajiban sebagai ketua, izinkan saya atas nama kita semua, saya juga lupa menyapa seluruh peserta yang sudah bergabung di sini. Tentu ada juga yang masih proses, masih ada di masjid karena bertepatan dengan waktu salat Isya juga ini. Dan tentu saja terima kasih semua sudah bergabung, dan tentu panitia kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Tentu saja selain kehadirannya juga diminta untuk juga memberikan masukan. Mari kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak Profesor Dr. Haji Haris Munandar MPD telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita beralih mungkin ada sedikit pengantar diskusi dari Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Cunla MA. Dengan ini waktu kami persilakan. Baik, makasih banyak Pak Ikram ya, Ketua Batko HMI ini, Sulselbar ini yang jadi moderator ini. Karena kita ya nanti mungkin akan menjadi pengganti kita ke depan. Dan kita bimbing dan hadir lah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah hajat kita, rencana yang memang sudah kita buat skenario-nya ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melakukan diskusi seri seperti tadi yang dikemukakan oleh Prof. Aris. Saya tidak banyak barangkali karena hanya sekedar memberi pengantar, tapi
saya ingin mengemukakan sebagai ketua divisi, wakil ketua ya untuk politik pemerintahan yang lebih di awal mula ya untuk acara ini kita rancang, kita coba dorong dari divisi ini, tapi nanti akan mungkin bersinergi dengan divisi lain karena sebenarnya malam ini sudah bersinergi juga ini karena sudah ada Prof Marsuki, sudah ada Prof Rahman Rahim ini yang ekonomi sudah kita lakukan. Jadi nanti topiknya itu akan banyak nanti yang direncanakan secara berseri. Jadi tadi sudah dikemukakan seri ke depan. Sebenarnya di awal kami informasikan kepada Prof Didin, Prof Jimli minggu lalu. Itu sudah ya. Sebenarnya kita berharap Faisal Basri tapi belum sempat ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan. Lalu ada Ketua DKPP Pemilu Prof Muhammad sempat ya minggu lalu itu. Jadi ada pembicara lokal dari Dekan Visip Universitas Sanudin juga sebagai pemandu dan juga mantan Ketua KPU Sulsel. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga ya mudah-mudahan kita berharap pesertanya lebih banyak lagi karena minggu lalu ya peserta yang cukup besar. Malam ini saya kira sudah bahkan 2 kolom ya sudah masuk. Nah, alhamdulillah nanti mungkin malam ini kita diskusi. Minggu lalu itu diskusinya tentang tantangan mewujudkan pemilu bermartabat dan demokratis. Nah, hari ini ya masih kita kaitkan sebenarnya dengan isu pemilu ini, Prof, karena awalnya kita berpikir bahwa akan ada kepemimpinan baru dan Silaknas ICMI kita harap memberikan gagasan lah. Tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pasti kita harapkan berjalan demokratis, berintegritas, bermartabat, tapi juga produknya. Jadi produk yang dihasilkan nanti menghasilkan juga pemimpin yang memiliki gagasan dan kita akan berkontribusi mudah-mudahan dalam Silaknas ICMI yang nantinya akan dilaksanakan dengan diskusi seri ini ya kita rencanakan akan meramu menjadi sebuah buku bahkan ya, jadi insya Allah dan menjadi bahan buat kita nantinya juga nanti kita akan bagikan untuk diskusi atau pertemuan dalam Silaknas nantinya. Ada beberapa topik ke depan yang kita akan bahas itu ada kedaulatan digital, ada kedaulatan pangan, ada macam-macam yang mungkin kita akan coba ramu di 12 termasuk ya tentang pemerintahan. Saya kira ini yang kita rencanakan ke depan dan ya mudah-mudahan dengan malam ini seri kedua juga berjalan dengan lancar. Ya tulisan atau artikel dalam bentuk PPT, dalam bentuk artikel juga bisa dan mudah-mudahan kita nanti dapatkan dari seluruh pemateri untuk jadi bahan buat kita. Saya kira demikian, Prof Didi, makasih banyak sudah hadir di acara kita. Alhamdulillah, yang jadi moderator malam ini juga adalah Kepala Universitas Terbuka Perwakilan ya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini, Prof. Pak Ketua Dewan Pakar ICMI di Sulawesi Selatan dan ya pematerinya termasuk Prof Marsuki juga Dewan Pakar. Saya kira demikian kita masih menunggu Pak Sarkawi Rauf ya. Makasih banyak para pemateri, makasih banyak Pak Moderator. Ya ini laporan juga buat Bapak Ketua ICMI Sulawesi Selatan yang senantiasa kami berkoordinasi acara ini ke depan juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Adi Surya Cula yang sudah memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini. Jadi saya ulangi lagi, selamat datang pada para peserta diskusi seri 2 ICMI Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan yang pada kesempatan ini diskusi kita yang dilaksanakan dalam tiap minggu ini mengangkat tema besar yaitu masa depan demokrasi dan kedaulatan. Namun pada seri kedua ini kita akan mengangkat topik yaitu pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Pada malam ini kita akan berdiskusi langsung bersama 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Prof Didin Damanhuri, kemudian ada Prof Haji Marsuki PhD, kemudian ada Bapak Dr. Sarkawi Rauf, dan akan dipimpin oleh
Profesor Dr. Haji Rahman Rahim, SE, MM, untuk kemudian bagaimana diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan efektif dan tentunya bisa lebih menjadi sebuah bahan nantinya untuk Silatnas Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Untuk mengefisiensikan waktu, MC disinggung juga siapa yang support ya kegiatan kita untuk oh ya, betul kerjasama ya. Pada malam ini diskusi ini ditemani dan disupport oleh Kahmi Kota Makassar, kemudian ada Forum Dosen Sulawesi Selatan, dan tentunya juga bekerja dengan bidang politik Batko Hami Sulselbar, dan juga lembaga-lembaga lain kita ajak untuk bisa bergabung bersama kita dalam diskusi tiap minggunya yang akan kita lakukan selama masa pemilu ke depan ini. Di cover oleh Tribun Timur. Ya. Ada Tribun juga. Wah, itu yang cover dan ada Tribun. disaksikan di YouTube. Alhamdulillah diskusi kemarin sudah diupload di YouTube Tribun Timur Makassar. Secara full akan diupload di Tribun Timur di YouTube-nya langsung. Nanti bisa kita lihat ulang dari setiap diskusi yang kemudian kita laksanakan ini. Itu waktu silakan kepada Prof. Rahman untuk kemudian bisa memimpin dan mengarahkan diskusi seri 2 Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram Fikri telah meminta ke saya untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini selaku moderator. Tentu sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan kepada Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Aris Munandar, kemudian tentu bersama sekretarisnya ICMI Sulsel Pak Ande Tamsil, kemudian kepada Pak Dr. Adi Suryadi Cula, dan di ICMI ini Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan, mohon maaf kalau salah. Yang saya banyak kenal kalau sebut Pak Adi Suryadi itu Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi ketika saya hubungi, saya kira diskusi malam ini diskusi pendidikan, ternyata ini ICMI. Alhamdulillah. Dialog ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Adi maupun protokol. Mungkin sedikit saja saya sampaikan. Ini lanjutan daripada tema besar kita adalah dialog kebangsaan, masa depan demokrasi dan kedaulatan. Bicaranya akan bicara secara umum masalah kebangsaan, masa depan demokrasi kita. Khusus di seri kedua ini mengandung tema pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Ini kata dominasi oligarki ini yang menarik, hampir terus-terus viral ini masalah oligarki dibahas oleh banyak kalangan, dan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang negatif langsung oligarki. Ya, ini perlu juga yang dipahami itu oligarki itu sebenarnya dan oligarki Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini saya kira pakar ada 3 yang mungkin malam ini saya kira piawai dan mumpuni untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Dan oligarki ini coba kita akan kaitkan dengan kedaulatan ekonomi ya, dan pemilu tentunya. Ini jelang 2024 ya, di mana tahun yang sangat strategis untuk menentukan 5 tahun ke depan masa depan daripada bangsa kita. Sehingga saya kira ini memang selain menarik, ini juga menjadi pahala besar ini kita diskusikan untuk masa depan bangsa kita ini. Yang kita saksikan sekarang ini begitu sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru atau pembaharuan dalam tatanan demokrasi maupun pemerintahan kita pada masa yang akan datang.
Sampai saat ini ada 43 orang yang sudah bergabung. Saya kira para pakar dari berbagai kalangan dan mudah-mudahan semua bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Setelah pakar kita 3 pakar ini akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya. 3 pakar itu sudah disebutkan oleh protokol, siapa sebagai moderator juga menyebut kembali, yaitu Profesor Dr. Didin Damanhuri. Saya tahu beliau ini adalah ekonom ya, guru besar dari Institut Pertanian Bogor yang cukup banyak tulisannya yang kita bisa baca maupun di Google dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Dr. Sarkawi Rauf, kita juga cukup kenal beliau dari Unhas dan juga mempunyai tulisan yang begitu banyak dan banyak tampil juga dalam berbagai event seminar-seminar. Kemudian Profesor Marsuki DA PhD juga cukup dikenal sebagai pakar ekonomi. Beliau juga banyak diminati oleh para ilmuwan pakar maupun praktisi di setiap beliau membawakan materinya. Sehingga saya kira yang tampil pada malam ini cukup menarik untuk kita simak bersama dan tentu bisa juga memberikan pemikiran, pemasukan dalam rangka bagaimana kita bisa melihat pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki menuju tahun 2024 yang akan datang untuk masa depan bangsa kita. Tentu secara berturut-turut akan kami persilahkan, meskipun ini panel, ya, tapi akan didahului dulu oleh Prof. Didin, karena beliau kita berikan kehormatan terjauh dari Sulawesi Selatan. Meskipun di depan kita ini hampir sama semua di depan kamera. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Sarkawi Rauf dan atas permintaan Prof. Marsuki minta pembicara ketiga. Nah, kita akan persiapkan berturut-turut masing-masing kurang lebih 15 menit presentasi setiap narasumber dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi di 10 waktu Indonesia Timur Tengah ini kita akan akhiri. Mungkin begitu tentatif acara diskusi kita pada malam ini dan mari kita menyimak bersama pembicara pertama Profesor Dr. Didin Damanhuri. Kami persilakan Prof. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman Rahim selaku moderator. Yang terhormat Ketua Umum ISMI Majelis Daerah ya Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Aris Munandar. Kemudian tadi Pak Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan ya kalau nggak salah, Pak Dr. Adi Suryadi Cula. Kemudian Pak Andi Tamsil ya, yang Sekretaris Majelis Wilayah Sulawesi Selatan yang menghubungi saya untuk dia dalam acara ini dan saya kira juga semua cendekiawan yang sudah hadir, para pembicara yang lain, Pak Sarkawi Rauf, saya beberapa kali juga karena pernah jadi ketua KPPU ya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak Marzuki, ini kami satu padepokan ya Pak Marzuki ya. Kami sama-sama dari lulusan dari sana, dari Perancis ya. Saya sendiri di pengurus pusat ISMI pusat, wakil ketua Dewan Pakar bidang ekonomi ya. Jadi sayangnya saya undangan untuk tanggal 12, 13 sampai 15 itu saya udah keduluan ada acara di Surabaya nih. Saya nggak ngerti apakah tanggal 14 bisa Makassar nanti karena saya punya acara tanggal 12-13 ya di Surabaya. Mengenai topik malam ini saya kira saya sudah sekian kali nih, mungkin belasan kali berbicara tentang
eh, oligarki ini, topik oligarki ini. Salah satunya waktu setahun yang lalu, setahun yang lalu ya, saya dengan teman-teman saya pendiri Indef dengan Pak Didi Rahbini, Faisal Basri dan sebagainya memberikan presentasi awal tahun 2023 tentang masing-masing. Saya menemukan oligarki juga. Harian Kompas memuat di halaman berapa cukup panjang mengenai pandangan saya bagaimana proses bangsa ini sudah terjadi gejala oligarki yang makin menguat gitu. Nah, topik ini kan tentang pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Jadi karena tadi juga dikatakan oleh Prof. Abdul Rahim mengenai topik oligarki ini sudah sangat dibicarakan di kalangan cendekiawan, intelektual, pakar, sampai warung kopi sebenarnya. Jadi sudah jadi istilah yang sangat populer. Makanya kalau lihat secara ekonometrika barangkali independen variabelnya itu memang oligarki ya yang akan mempengaruhi kalau menurut saya proses politik terutama pemilu 2024 dan kedaulatan ekonomi. Saya akan coba dalam waktu yang disediakan 15 menit untuk menyampaikan itu semua. Sedikit saja bahwa kita semua tahu oligarki adalah panjang istilahnya, sudah panjang umur istilah ini. Sejak Aristoteles menyampaikan konsep oligarki secara politik di Athena waktu itu, yaitu sekelompok kecil mengendalikan pemerintahan ya di Athena dan di sana di Yunani waktu itu. Dan gejala politik inilah yang panjang sebenarnya, karena Renaissance Eropa juga mengenal ada gejala oligarki yang dikuasai oleh kaum tuan tanah, kaum feodal dan otoritas gereja waktu itu yang mengcapture proses-proses politik di Eropa termasuk awal-awal Renaissance ya sebelum terjadi proses demokrasi politik lewat Prancis waktu itu. Nah, gejala ekonomi ini baru tumbuh di Amerika dengan penelitian-penelitiannya. Salah satunya dari Jeffrey Winter yang merilis tentang indeks oligarki yang bernuansa ekonomi itu. Yang awal sekali dirilis penelitian 2014 ya, puluhan negara begitu, tentang Material Power Index atau dipopulerkan sebagai indeks oligarki. Dan Indonesia dalam rilis waktu itu sudah menempati indeks Material Power Index yang kedua terburuk di dunia setelah China. Yaitu ukurannya adalah 40 orang terkaya rata-rata dibagi dengan income per kapita masing-masing negara gitu. Jadi di Indonesia sudah kedua terburuk dan China sudah yang pertama paling buruk. Tapi perbedaannya kalau lebih dalam disebutkan bahwa dengan ciri ingin mempertahankan kekayaan, bahkan ingin mendominasi perputaran kekayaan nasional, di China otoritas politik dengan otoritas bisnis kan menyatu, sehingga kontrol terhadap oligarki menjadi efektif begitu. Hampir tidak ada persoalan di sana, bahkan seorang Jack Ma yang mencoba mengkritik rezim Xi Jinping itu dalam waktu beberapa hari saja dia bisa berbicara sekaligus asetnya semacam akuisisi oleh negara. Tapi ketika berbicara oligarki di Indonesia yang disebut sudah kedua terburuk di dunia, kemudian 2018 sudah naik lagi menjadi yang tadinya 678.000 kali menjadi 722.000 kali. Kemudian
mahasiswa saya meneliti gejala oligarki ini di ASEAN. Jadi kemudian muncul angka dan saya sendiri menghitung bahwa tahun 2022 sudah 1.006.250 kali sudah berlipat pengkeraman ini. Sementara di ASEAN dia paling buruk ya di ASEAN. Nah jadi lalu orang membayangkan dalam perspektif publik ya. Seringkali publik itu misleading memahami istilah ini karena padahal dalam perspektif ekonomi politik ini sifat makro aggregate. Jadi 40 sendiri bukan berarti 40 mengatur negara begitu. Tapi ini satu ukuran saja di mana gejala ini direpresentasikan oleh sekelompok kecil pelaku bisnis yang disebut 40 rata-rata itu. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata income per kapita dari tahun ke tahun. Dalam praktek dari oligarki itu sendiri itu sangat abstrak. Bagaimana mereka bekerja? Nah, salah satu mahasiswa yang saya bimbing menggambarkan bagaimana undang-undang KPK yang baru ini, yang sekarang menjadi tidak komisi independen negara lagi, tapi menjadi lembaga eksekutif biasa, itu ternyata pengaruh oligarki terhadap rumusan undang-undang baru yang merugikan rakyat itu. Sehingga ini dianggap mengkhianati reformasi karena tidak lagi menjadi komisi independen negara. Itu ternyata dalam in-depth interview, dalam data-data, terjadi cross management antara sekian penguasa yang merangkap menjadi pebisnis dan sekian pebisnis yang juga dia menjadi pejabat tinggi begitu. Dan di balik itu ternyata ada lain pas, bukan hanya dalam undang-undang KPK yang baru, tapi hampir disebut di dalam undang-undang yang dianggap tidak memenuhi debat publik seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law tenaga kerja maupun kesehatan, undang-undang MK dan lain sebagainya. Ini ternyata proses legislasi saja ada cuannya gitu. Ada cuannya. Dan prosesnya begitu cepat, tidak ada lagi check and balances di DPR, sehingga saya mengkategorikan berdasarkan Hinz sebagai seorang akademisi bahwa kerjanya oligarki itu ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan para orang super kaya di negeri ini, yang itu terbelah 2. Ada yang tidak terlalu mau terlibat di dalam proses politik, ada yang pasif tapi ikut membiayai, dan ada yang aktif di dalam pengaruh-pengaruhnya terhadap proses politik. Nah, sehingga tetapi per kategori ini, karena Jeffrey Winter mengatakan cirinya adalah mempertahankan kekayaan. Kalau itu oligarki bisnis, sementara oligarki politik adalah mempertahankan kekuasaan, maka terjadilah sama di antara entitas oligarki bisnis dan entitas oligarki politik untuk sama-sama mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Nah, sehingga mereka tidak heran lalu mempunyai think tank. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana satu kasus minyak goreng dan CPU saja itu sudah ratusan triliun omset yang mereka urus ya gitu. Dan pengaruh oligarki ini sudah dalam bentuk kartel pangan, kemudian ada kartel kebutuhan pokok lainnya, bahkan industri pertambangan terakhir ini dan lain-lain seperti sawit dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau saja tiap tahun ada APBN sekitar 3.000 triliun, maka Brain Trust yang paling awal lah memberikan rekomendasi kepada para pelaku konglomerasi bisnis yang bertindak sebagai oligarki aktif itu untuk melakukan lobby-lobby
terhadap otoritas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, gitu loh. Dan itu tidak kelihatan. Bahkan mungkin pelaku aktif dan yang disebut dengan brain trust tidak pernah akan tersentuh hukum. Jadi misalnya nanti akan diperlihatkan minyak goreng ya, kasus minyak goreng yang ternyata bisa yang tertangkap adalah bukan yang sesungguhnya, gitu. Sebagai apa namanya yang disebut dengan kartel ya. Saya sendiri jadi tenaga ahli KPPU kemarin untuk memberikan kesaksian ahli lah. Bagaimana kartel CPO dan minyak goreng itu berjalan di dalam proses beberapa perusahaan yang terlibat ya, yang merugikan negara itu. Ini saya kira review saya tentang menjawab apa itu dengan oligarki dan bagaimana hubungannya dengan kedaulatan ekonomi. Bayangkan kalau APBN yang 3.000 triliun, kemudian ini sebuah kue yang kemudian si think tank-nya mengidentifikasi masing-masing kementerian mana yang bisa dijadikan proyek-proyek dari kalangan pebisnis yang nanti akan berbagi tentu saja. Mereka sendiri ada faksi-faksi. Di antara mereka itu ada faksi-faksi. Maka misalnya ketika mereka merebut kue BTS, Kominfo, bagaimana ada yang disebut dengan variabel utama, intervening variable, dan kemudian ada yang objek untuk digratifikasi. Dan karena ada persaingan di antara mereka sendiri. Begitu. Jadi kalau menteri sebagai kuasa pemegang anggaran, sebagai supply side dari proses terjadinya oligarki politik dan bisnis ini, kemudian para pelaku-pelaku bisnis ini adalah sebagai demand side. Demander ini kan side. Maka terjadilah yang disebut dengan gratifikasi. Dan yang gratifikasi ini bukan hanya kepada langsung pemegang otoritas anggaran, tetapi ada yang pihak-pihak pelaku politik, bahkan sebelahnya, dari pelaku politik utama di negara ini, yang kena memperoleh gratifikasi, dan tugas utamanya tidak ada kaitan dengan BTS itu sendiri, tetapi bagaimana perilaku pelanggaran hukum di bidang BTS ini yang konon 8 triliun itu adalah mereka yang bertindak untuk mengamankan agar proses perselingkuhan bisnis dan politik ini tidak diungkap secara hukum. Sehingga ada 27M yang dikembalikan dan sebagainya. Dan ini saya sendiri sudah membimbing beberapa mahasiswa ya untuk meneliti hubungan-hubungan proses oligarki dalam perspektif ekonomi politik ini gitu. Saya izinkan beberapa menit terakhir dengan cepat akan menggambarkan bagaimana dalam PPT ini muncul Pak. Ya, ini saya hanya menggambarkan supaya lebih sadar kita, proses terjadinya oligarki ini tidak juga ujuk-ujuk. Tahun 50 ada gejala politik benteng, mereka kemudian kuasai, dan akhirnya gagal. Jadi kegagalan politik benteng boleh dibilang adalah proses pertama, dominasi oligarki menggagalkan bagaimana perkembangan Bumi Putra untuk naik kelas. Itu gagal. Dari ratusan lisensi, hanya 7 ya kalau nggak salah. Itu ada disertasi Yahya Muaimin. Kemudian di era Soekarno, karena proses bisnis itu tidak banyak, karena ekonomi tidak jalan, politik menjadi panglima, maka oligarki bisnis dikenal justru zaman Soeharto. Tetapi cirinya dalam zaman Soeharto bahwa karena ini otoritas rezim, maka oligarki bisnis ini berada dalam kontrol politik. Jadi mirip di Cina yang terjadi sekarang.
Jadi tidak ada peristiwa kalangan oligarki bisnis yang mendikte politik karena dikendalikan oleh istana gitu. Sementara di era reformasi setelah Big Bang politik, maka tidak ada lagi kontrol, bahkan swasta itu sendiri menjadi ada dengan privatisasi yang apalagi ini dukungan dari Barat ya, negara-negara Barat dengan demokratisasi politik yang akhirnya liar itu sektor swasta ini terjadi sebuah booming yang luar biasa sehingga sekarang kan GDP Indonesia ini sudah dilewat oleh omsetnya swasta sekarang ini. Omsetnya swasta yang ada di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor bisnis secara keseluruhan, termasuk perdagangan internasional, keseluruhannya itu kira-kira sudah melebihi 18.000 omsetnya itu ya. Jadi wajar saja kalau mereka nanti ada gambaran saja dalam 1 tahun 2022 nanti CPO itu kan 588 triliun. Tapi Faisal Basri mengatakan kalau 100 triliun saja untuk ngatur politik selesai itu. Untuk pilpres sekian, untuk pilkada pileg sekian, dan untuk gubernur sekian dan sebagainya. Dan itu bisa dibagi untuk CPO nanti ada karena yang bersifat kartel ini yang kemudian menjadi oligarki ini kebutuhan pokok yang lain ada daging, ada ternak yang lain, ada sampai ke apa namanya garam. Garam ini sampai seorang yang namanya Menteri Kelautan waktu itu saya lupa yang dari Gorontalo itu, ketika dia ingin mencanangkan swasembada garam yang terjadi, dia yang terlempar, dia yang diganti sebagai seorang menteri. Betapa dominasi oligarki dalam proses politik ini sudah sangat jauh. Padahal garam adalah sesuatu yang sangat sederhana teknologinya yang bisa diberikan oleh para petani garam dari Madura. Gitu. Itu gagal. Gitu. Itu contohnya dan belum yang lain-lain. Yang paling nanti sangat luar biasa adalah bagaimana ibu kota baru dengan tanda tangan Jokowi dengan Xi Jinping itu siapa sebenarnya brain trust sampai kedaulatan negara terancam kalau menurut saya. Pertanyaan, kok bisa konsesi 190 tahun itu diberikan? Siapa sebenarnya? Nah itu saya kira satu produk-produk yang memang ada think tank-nya gitu. Jadi sehingga dampaknya adalah kepada indeks oligarki yang paling buruk kemungkinan di dunia ya menurut hitungan saya tahun 2022 itu 1.006.250 ya, 6.500 kali. Nah kemudian ini saya contoh-contoh lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah sehingga memang judul ini sangat tepat. Jadi pemilu nanti 2024 akan menjadi bagian dari apakah dominasi oligarki ini akan nyata ataukah bisa dicegah. Karena kan upaya-upaya untuk Silaknas ICMI salah satu tonggak yang bisa mencegahnya lewat lobby kita. Kalau mereka melakukan lobby, mengapa kita tidak melakukan lobby untuk mencegah dominasi oligarki ini? Karena sudah membahayakan kedaulatan negara kan menurut saya. Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana ibu kota Nusantara yang diberikan konsesi 190 tahun itu, memang itu 160 plus itu HGU, kemudian hak pakai dan macam-macam, akhirnya 150 tahun. Tapi bagaimana, kenapa bisa terjadi? Penandatangan itu terjadi. Yang banyak pihak mengatakan ini kedaulatan negara yang dipertaruhkan. Ini adalah proses kira-kira causal loop relation-nya. Bagaimana proses ini sudah sejak tahun 50, sejak Orde Baru dan makin ramifikasi terjadi di era reformasi. Jadi hubungan antara oligarki ekonomi, ini yang sebelah kanan, ini oligarki politik, dan akhirnya ketimpangan
pembangunan ketimpangan pendapatan yang buruk ini sekarang ini. Ini adalah konstruksi mengapa oligarki ini berlangsung. Mungkin nanti bisa diperdalam. Intinya adalah karena karakter pelaku ekonomi di Indonesia sejak tahun 50 sampai hari ini masih bersifat rent seeker. Jadi mereka bekerja belum dalam paradigma efisiensi dan inovasi umumnya, sehingga insecurity itu terus menjadi masalah bagi kalangan pelaku bisnis sendiri, yang kemudian mereka ingin melindungi diri dengan cara-cara baik tahun 50-an kerjasama dengan Kementerian Perekonomian misalnya, atau zaman Soeharto, bahkan misalnya satu contoh bagaimana di dalam pengadilan data Kejaksaan Agung misalnya, BCA itu 35% itu saham diberikan option sahamnya itu kepada Tutut dan yang adiknya itu yang laki ya. Hanya 2 orang aja 35% saham BCA. Ada cara-cara bagaimana state capture corruption itu terjadi, tetapi tidak bisa tersentuh hukum. Jadi mencari semacam pelindung ya di pemerintahan, sehingga di pemerintahan sendiri kalau sudah terjadi seperti di era 10 tahun terakhir ini ada oligarki politik, terjadilah sebuah kerjasama yang bisa meng-capture negara yang merugikan secara keseluruhan. Bahkan buzzer dan influencer itu bagian melindungi oligarki supaya tidak tersentuh hukum, bahkan mungkin tidak berfungsinya check and balances DPR itu sendiri ya, sehingga ada 8 undang-undang yang tidak memenuhi prosedur hukum, 1 hari disahkan dan sebagainya. Ini ada data politik tentang demokrasi, di mana Indonesia sudah terrespas ya oleh Malaysia sekarang ini. Indeks demokrasi kita merosot sejak 2016. Malaysia yang memimpin, bahkan kita lebih buruk dari Timur Timur sekarang ini. Ini beberapa penyebabnya secara politik gitu. Dan di Malaysia justru terjadi proses demokrasi politik yang makin matang. Ini data-data tentang salah satu, karena ini Pak Yusuf Kala mengatakan bahayanya di Indonesia ini ketimpangan ini beririsan dengan etnis dan terutama etnis ya. Dari 50 pengusaha nasional misalnya itu 90% kalangan non-pri ya, kemudian hanya 9 orang yang pribumi misalnya. Ini contoh dari Forbes misalnya. Ini tadi ketimpangan ke-4 sekarang atau ke-3 di dunia Indonesia ini. Ini rasio Gini lahan, kemudian ini simpanan di perbankan. Jadi sangat timpang. Konsumsi juga. Nah ini 48 grup konglomerasi menguasai 70% aset jasa keuangan. Nah ini hitungan saya tentang indeks material per indeks atau indeks oligarki itu. Nah ini hitungan mahasiswa saya di ASEAN ya, tentang indeks oligarki. Terburuk Indonesia ini. Ini kasus CPO yang saya sebut tadi, bahwa 1 semester saja mereka dengan bagaimana dominasi mereka itu di dalam minyak goreng, sehingga penetapan harga yang sekitar 14.000 tidak bisa dipenuhi ketentuan dari pemerintah, bahkan mereka menjualnya secara ilegal ke ekspor, sehingga harga yang terjadi di tingkat konsumen itu 52.000 per 2 kilo ya kalau misalnya. Jadi nggak terpenuhi sama sekali, bahkan akhirnya terpental menterinya, karena menterinya waktu itu siapa namanya yang sekarang jadi saksi, sudah jadi saksi, Muhammad Lutfi, yang mengatakan sudah ada 6 mafia CPO yang
sudah punya 2 alat dan KPPU mengatakan sudah 2 alat bukti, sama sekali tidak bergeming. Yang terjadi bahkan menterinya terpental diganti dan apa namanya hanya dirjen ya yang punya bukti hukum lebih kuat dan sekarang udah divonis ya. Jadi dari CPO saja gambarannya itu 1 tahun ekspor itu sudah 588,1 triliun. Bagaimana dengan subsektor yang lainnya? Yang paling mengerikan sekarang kan nikel ya, nikel misalnya, nikel, sawit, segala macam daging, dan kemudian garam dan sebagainya. Dan tirinya adalah biasanya kemudian persaingan usaha itu tidak comply, tetapi tidak juga bisa diproses secara hukum oleh KPPU karena kesulitan memperoleh 2 alat bukti itu. Nah, terakhir saya ingin katakan, maaf ini agak melewati waktu. Menurut saya reform yang diperlukan ke depan adalah political reform, yaitu ada 2 sekarang arusnya di kalangan elit negara. Yang disuarakan Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian yang memilih presiden. Ini lagi kampanye, dia kemana-mana. Saya pun pernah diskusi dengan dia. Tapi untuk memenuhi anggota MPR yang berapa 50% ya untuk setuju, kemudian nanti di voting 50 lebih 1%, saya kira agak sulit sekali. Sehingga mungkin reform yang lebih soft adalah kita mengharapkan bahwa yang terpilih calon legislatif ini yang pro perubahan, tapi setuju terhadap revisi undang-undang politik. Usul saya adalah nanti para pebisnis ini tidak lagi menjadi investor politik segala tingkatan, tapi seluruhnya proses politik. Jadi pusat yang parpol yang masuk ke legislatif sepenuhnya dibiayai negara, masuk elit-elit parpol itu. Nah, sehingga konsekuensinya memang kalangan pelaku politik tidak lagi menarik untuk mereka yang mencari cuan, karena mungkin kecil, tapi akan lebih membuka kepada meritokrasi ya, secara politik, di mana para parpol bisa tidak lagi terlibat di dalam saingan mencari cuan, tetapi lebih terlibat kepada adu kualitas lah. Ini saya kira usul saya karena dan mengurangi korupsi politik. Sementara para pelaku bisnis dilarang memberikan sumbangan, tetapi mereka fokus menjadi champion baik di dalam negeri, di regional maupun internasional untuk menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif. Sementara dari economic reform misalnya posisi KPPU itu dinaikkan menjadi KPK dan KPK menjadi kembali ke Komisi Independen Negara, itu juga KPPU yang ini lembaga ini kalau di Amerika dengan Sherman Act adalah sangat efektif untuk mengontrol terjadinya proses kartel, mafia, sampai oligarki bisnis. Dan tentu saja hal-hal lain yang bisa kita bicarakan kemudian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Idin. Terima kasih. Sangat menarik apa yang telah diuraikan. Di beberapa catatan kami tentu belum kami ungkap karena ini panel diskusi, maka tentu saya akan persilahkan lagi 2 pembicara lainnya secara berturut-turut. Nanti setelah itu mungkin kita coba menarik benang merah dari ketiga pembicara ini dan kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya persilahkan ke yang kedua Pak Dr. Syarkawi Rauf. Silakan kalau Pak Syarkawi sudah hadir. Kita sekarang sudah 69 orang sudah bergabung di webinar.
Gimana Prof. Sarkawi sudah hadir di ruangan ini? Kayaknya belum hadir ini kayaknya Prof. Saya dapat WA dari Pak Sarkawi lagi macet di Jakarta dan ada urusan dan tapi segera gabung. Jadi akan gabung ya. Begitu kita silakan ke Pak Prof. Marsuki dulu ya sambil ingat Segera gabung. segera atau kita tunggu dulu ya. Ya, ditunggu aja, Prof. Saya ini sudah ya. Iya. Mungkin Pak Marsuki aja barangkali dulu ya. Ya. Baik, kita persilakan ke Prof. Marsuki. Silakan Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Aris Munandar, Prof. Rahman, ya Pak Suryadi, kemudian saya lihat ada Prof. Yasrudin juga ya, dan Pak Suryadi Chula ya, dan terutama tentu Prof. Didin ya Damanhuri. Saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Prof. Didin. Saya mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya materi beliau sudah sangat cukup lengkap ya, sebagai bahan yang kita bisa jadikan referensi di dalam memahami bagaimana hubungan peran politik ya di dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai cita-cita negara. Tapi mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama terkait pada sebenarnya bagaimana peran daripada kekuatan-kekuatan politik sosial di dalam pembangunan. Kita melihat bahwa tampaknya dari sekian pergantian rejim, kelihatannya dari penjelasan Prof. Didin tadi itu bukan semakin membaik ya, tetapi justru mempunyai indikasi yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga kalau lihat dari sisi perspektif masa depan, kayaknya harus ada perubahan yang tidak cukup harus dilakukan secara sederhana, bahkan harus dilakukan secara fundamental, terstruktur. Ya, jadi dalam bahasa biasa mungkin perlu rekonstruksi, bukan lagi reformasi saja, tapi perlu rekonstruksi di dalam sistem perekonomian negara. Karena kelihatannya dari pembicaraan setiap pergantian rejim, kita selalu berkutat dalam tataran bahwa Indonesia adalah negara yang bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat kemerdekaannya, itu sudah dianugerahi undang-undang yang mendasari perekonomian, sistem perekonomiannya. Dan itu selalu kita ulang setiap pergantian rejim. Dan sayangnya rupanya itu tidak mampu efektif ya. Dalam bahasa Prof. Jimli atau ya saya juga ingin menulis, sebenarnya kalau memang bangsa Indonesia ini mempunyai pemerintahan yang kuat, tentu membangun ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, spirit-spirit kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang, terutama founding fathers, itu sebenarnya harus kita implementasi secara konsekuen. Saya merasa bahwa setiap pergantian rejim, adanya pergantian politik, artinya begitu, juga tidak memberikan satu efek jera, bahkan perbaikan terhadap pencapaian cita-cita para founding fathers di dalam membangun sistem ekonomi. Jadi saya kira mungkin ke depan ini bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai spirit sistem ekonomi yang kita bangun, yaitu ekonomi kebangsaan, yang terdiri kalau kita lihat daripada ada nilai-nilai dasar ideologinya luar biasa. Amerika tidak dibangun atau di Eropa tidak dibangun dalam konteks bagaimana membangun ekonomi bangsa mereka. Mereka membangun sesuai dengan kekuatan dan kekuatan politik dan nilai-nilai dari masyarakat yang berkembang. Kita punya ideologi itu sangat jelas, sangat baik, dan itu didasarkan pada kepentingan politik, kepentingan sosial, dan sangat religius. Itulah yang kita sepakati sebagai Pancasila. Dari situ sudah termaktub beberapa hal yang paling prinsip dalam membangun sistem ekonomi. Ada bagaimana mengatur kepemilikan, ya, bagaimana partisipasi daripada pelaku ekonomi, dan bagaimana proses penyelenggaraan ekonomi itu, dan tujuannya nanti mencapai pada kesejahteraan.
Nah, di Undang-Undang Dasar kita itu lebih menarik lagi yang saya sebutkan tadi bahwa kita bersyukur secara politik ekonomi kita sudah dilahirkan berbasis pada satu sistem ekonomi yang bagus, tetapi tidak implementatif. Mungkin karena memang perangkat-perangkat yang harusnya membackup ini tidak jalan atau belum jalan. Nah, sehingga ke depan memang diperlukan satu kekuatan besar untuk mengimplementasi ini, atau kalau memang tidak, ya kita tinggalkan ideologi sistem ekonomi politik atau sistem ekonomi Pancasila taruhlah begitu. Kita tinggalkan atau kita perbaiki sebaik-baiknya karena selama ini sangat lemah, ya. Nah, ideologinya jelas ada. Ini luar biasa. Satu sistem ekonomi bangsa yang ada ideologinya. Ideologi politiknya bahkan. Kemudian pengaturan terhadap bagaimana kepemilikan daripada sumber daya ekonomi yang langka itu dalam pasal undang-undang pasal 33 kita tahu bersama, ya, yang selama ini kita agung-agungkan tetapi tampaknya tidak jalan. Kemudian ada pelaku, itu juga dijelaskan oleh pasal 33. Kemudian bagaimana mekanisme berjalannya, ya, bagaimana keterikatan, bagaimana antar bagian-bagian itu berjalan, itu juga sudah dijelaskan secara bagus. Dan yang paling menarik, ada tujuannya, yaitu bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan. Yaitu juga termuat dalam pasal-pasal. Bayangkan, undang-undang ekonomi kita ya secara politik itu sudah terurai. Pelakunya siapa, bagaimana mekanismenya, ya, kemudian apa yang mengaturnya, kemudian bagaimana menjalankannya, dan bagaimana mengawasinya itu sudah konkret. Hanya sayangnya dalam perjalanannya kok bisa tidak berjalan itu ya. Itu mungkin Prof. Didin yang perlu kita coba explore ke depan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa sistem ekonomi yang berbasis Pancasila yang disebut kekeluargaan itu tidak jalan? Kalau memang nilai-nilai kekeluargaan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi valid untuk bangsa kita. Karena mungkin kekeluargaan dibangun ini terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak budaya dan sebagainya, justru tidak terbangun kekeluargaan itu. Mungkin perlu ada definisi baru di situ. Kemudian bagaimana Pancasila yang mengikat menjadi kebersamaan di dalam memahami sistem ideologi ekonomi kita, itu tampaknya juga tidak jalan. Ya, yang paling lucu sistem politik yang mendasari pada sistem ekonomi kita itu, yaitu musyawarah mufakat, nggak ada jalan itu. Dan dari DPR MPR yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi ya sesuatu yang absurd saja. Bahkan sekarang ini peran DPR MPR kelihatannya sudah nggak ada lagi perannya sama sekali. Sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang besar, ya, yaitu yang disebut mungkin oligarki gitu ya. Sehingga antara eksekutif dengan DPR itu sudah menjadi satu kesatuan utuh yang masyarakat sendiri sebagai rakyat pemilih sudah kehilangan kehilangan nilai bahwa dia itu hanya dipercaya pada saat dibutuhkan untuk memilih, tapi pada saat mereka sudah lepas dan terpilih, mereka sudah dianggap bukan sebagai seseorang yang atau kelompok masyarakat yang perlu dipeduli. Dan yang terakhir, sistem sosial gotong royong kita itu nggak ada lagi. Jadi saya menganggap sistem ekonomi kita yang berbasis ideologi yang sangat indah di dalam undang-undang dan Pancasila itu sudah satu sistem ekonomi yang sebenarnya konvensional, Pak. Kayaknya sudah ketinggalan. Ataukah mungkin kita rubah bagaimana memaknai dalam konteks yang baru? Karena kalau kita terus kembangkan seperti ini, kayaknya tidak akan pernah tercapai yang kita maksudkan itu tadi. Nah, sehingga memang kita harus tahu bahwa dengan sistem ekonomi kita, yang saya melihat dari sisi kelembagaan, di mana kelemahannya sebenarnya? Ideologi kita masih jalan bagus, meskipun di belakang terakhir secara politik ingin direduksi nilai-nilai Pancasila itu, ya sedemikian rupa oleh kekuatan politik yang besar. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ini bukan saja ideologi ekonomi akan berubah, tapi juga termasuk ideologi berbangsa juga hilang kalau itu sampai dihilangkan. Berarti yang disebut negara kita itu sudah tidak ada lagi yang berideologi Pancasila. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kepemilikan sumber daya ini? Betul-betul yang tadi digambarkan oleh Prof. Didin, pemilikan sumber daya ekonomi yang terbatas, ya, yang disebut
yang disebut tanah, tenaga kerja, modal, ya termasuk pada skills, itu sudah dikuasai oleh kelompok orang tentu, yang sayangnya itu juga masuk ke dalam ranah rasial ya. Nah, itu yang menjadi gamang jadinya sistem ini kita otak-atik dalam konteks konvensional yang lama. Karena kekayaan itu secara milik privat sudah menjadi milik pribadi, ya. Milik publik atau milik negara sudah tidak kentara. Peran daripada BUMN, BUMD itu tidak dalam konteks lagi bahwa itu adalah badan usaha milik negara, tapi sudah badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik penguasa. Jadi bukan lagi negara, karena negara ini seharusnya bukan dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah adalah pelaksana amanat politik daripada rakyat yang harus dia jalankan, bukan sebaliknya. Sehingga yang berlaku di dalam pengelolaan BUMN, BUMD itu bukan lagi dalam konteks kepentingan rakyat dan negara, tapi sudah kepentingan penguasa. Nah, ini kan sudah jauh daripada harapan. Swasta tadi Prof sudah gambarkan sangat jelas. Orang swasta bahkan sudah mendominasi semuanya. Tidak ada lagi sekat-sekat antara peran daripada usaha negara, usaha masyarakat dengan usaha swasta. Dia sudah melebur menjadi satu, bahkan berkonglomerasi. Dan yang paling celaka adalah lembaga ekonomi rakyat kita, itu koperasi. Itu sudah tidak ada lagi nilainya apa-apa. Karena dia sudah menjadi lembaga birokrasi ekonomi yang sebenarnya diatur oleh negara. Nah, ini konteks-konteks kelembagaan ekonomi inilah sebenarnya yang sekarang lemah menurut saya, Prof. Sehingga ini yang perlu dieksplor ke depan, yang harus kita temukan wajah barunya untuk ke depan ini. Terutama di dalam menyongsong pergantian pemerintahan yang baru. Nah, kemudian yang paling juga jadi masalah itu adalah regulasi. Sebagai prasyarat bagaimana mekanisme sistem ekonomi kita berbasis ideologi kebangsaan itu jalan, yaitu dengan model regulasi tidak jalan. Karena regulasi sudah dikuasai oleh, ya itu tadi, ya pada penguasa menguasai undang-undang, menguasai parlemen, menguasai eksekutif. Jadi regulasi itu tidak ada lagi sebenarnya. Regulasi itu sebenarnya sudah aturan dan ketetapan yang dimaui oleh pada oligarki. Nah, ini kan sangat membahayakan satu negara. Jadi adalah benar sebenarnya yang saya katakan tadi, saya semakin yakin bahwa memang tingkat indeks oligarki kita itu sudah sangat parah. Ya, kalau misalnya China model seperti itu terbangun karena memang sistem ekonomi dan pemerintahan yang menyatu seperti itu. Tapi kita kan tidak dilahirkan dalam konteks seperti itu. Kita dilahirkan dalam konteks berbeda. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Itu yang harus ditemukan rumusannya. Yang anehnya, kenapa para pemikir founding fathers itu lebih cerdas di dalam memahami negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam konteks perbedaan. Sekarang justru semakin jauh. Dipaksa kita untuk menyatu, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat naif dalam kehidupan manusia. Itu hak-hak daripada setiap orang harus dijaga. Nah, ini yang saya lihat yang semakin hilang. Nah, dalam konteks melaksanakan regulasi ini, perencanaan pembangunan yang menjadi media sebenarnya daripada eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk mengetahui mau dibawa kemana ekonomi itu tidak jalan juga. Sekarang lembaga perencanaan nasional di kita dan daerah itu hambar. Mereka jalan konteks pada kepentingan-kepentingan siapa yang berkuasa. Ya, sehingga ada pemimpin-pemimpin daerah, termasuk pada pemimpin-pemimpin OPD-OPD di daerah, itu bukan menjalankan fungsinya lagi sesuai dengan hasil musrembang, dibahas ke atas, itu tidak ada lagi. Jadi apa yang terjadi menurut saya, model sistem ekonomi sekarang ini memang sudah sangat sentralistik. Otonomi yang kita bangun sudah otonomi kamuflase yang sebenarnya menyesatkan. Tidak lagi memberikan ruang-ruang kepada bagaimana daerah bisa membangun potensinya. Padahal kita mempunyai potensi yang berbeda. Tadi Prof. Didin sudah sangat bagus menyerahkan bagaimana sumber daya kekayaan kita itu luar biasa. Kalau misalnya kita cerita tentang minerba, migas, kita luar biasa. Nikel kita nomor 1 dunia, Pak, cadangannya. Emas kita nomor 3. Ya, bauksit kita nomor 5. Apalagi tembaga nomor 6, timah bisa dibilang nomor 4.
Kita 5 besar seluruh komoditas global itu ada di kita. Tetapi sekarang dengan prinsip nilai-nilai bagaimana menjalankan mekanisme regulasi ekonomi berdasarkan pada taruhlah minta maaf hilirisasi, itu menjadi hanya sesuatu isapan jempol aja. Pada dasarnya memang bagus, bisa memberikan manfaat, bisa orang bekerja, tetapi siapa yang punya usaha smelter itu? Kan bukan orang Indonesia. Siapa pekerjanya? Kan bukan orang Indonesia. Yang kita hitung adalah nilai ekspornya. Nilai ekspor itu siapa yang punya, yang dapatkan. Kan begitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kelihatannya semakin lama semakin kental bahwa memang perekonomian kita ini tidak bisa lagi didasarkan pada itu sudah kedaluarsa sepertinya, Prof. Kita perlu merubah dalam konteks sistem ekonomi baru yang lebih nanti memihak kepada lokal, sehingga teknostruktur sistem perencanaan ekonomi ke depan kalau mau dibangun dalam konteks negara kesatuan itu harus dibangun berangkat daripada nilai-nilai teknostruktur dari masing-masing wilayah, tidak lagi dari atas ke bawah, karena konteks ekonomi politik otonomi daerah itu ternyata tidak berjalan dalam tataran ekonomi ya, karena ekonomi tetap dalam konteks sentralisasi. Bapak bisa bayangkan secara keuangan bagaimana tergantungnya daerah terhadap pusat. Hampir rata-rata 75% itu dari dana TKD pusat. Sama artinya apa? Apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat harus sama dan harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Celakanya pada saat pemerintah daerah tidak menyiapkan rencana pembangunannya dalam konteks yang sinergi itu, maka terjadi pemborosan, yaitu korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya sesuatu yang terpaksa dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah atau pejabat-pejabat daerah, karena nggak tahu mau diapain ini duit. Itu dari sisi keuangan negara. Keuangan negara kita luar biasa. Bahkan ada daerah, kalau di Sulawesi Selatan ini, Bro, dia punya hanya PAD, itu hanya 1% daripada PBD-nya. Gimana ceritanya mau membangun seperti itu? Nah, jadi tingkat eksploitasi ekonomi di Indonesia ini luar biasa, terutama di daerah-daerah eksploitasi tambang. Disitulah tingkat eksploitasi ekonomi paling tinggi. Di Sulawesi Selatan ini, kita bisa lihat, ada beberapa kabupaten, tingkat eksploitasi itu luar biasa. Eksploitasi ekonomi itu apa ya? Kita sudah paham sama-sama. Disitulah ciri-cirinya bahwa konsumsi masyarakat begitu rendah dan kemiskinan begitu tinggi. Tetapi anehnya, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Itulah eksploitasi ekonomi. Dan dampaknya kemampuan masyarakat untuk membayar fiskalnya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya sekali. Yang aneh sekali ada daerah eksploitasi ekonomi begitu tinggi atau begitu rendah. Eksploitasi ekonomi rendah berarti bagus ya, ya. Tetapi kemampuannya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya jatuh sama sekali. Tidak ada. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ada daerah di Indonesia ini sebenarnya kapasitas fiskalnya tinggi, tetapi itu berasal daripada TKD, ya transfer keuangan pusat ke daerah. Itu yang mengisi pundi-pundi daripada APBD daerah. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu tidak dimanfaatkan oleh daerah karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang tiba-tiba harus direlokasi semuanya. Itu terjadilah pemborosan berupa korupsi. Jadi tax ratio-nya jelas pasti akan tertekan. Mereka akan rendah. Nah, dari sisi keuangan, Prof tadi sudah sampaikan bagaimana penguasaan sumber daya keuangan dari sektor swasta. Perbankan kita sudah dimiliki asing hampir 85%, hampir 89%. Tidak ada negara di dunia ini paling liberal di dalam sistem keuangannya selain Indonesia. Di atasnya yang satu yaitu Korea Utara. Ya, tapi Korea Utara begitu membebaskan, tapi tidak ada orang yang masuk. Kita ini tidak membebaskan dan orang akhirnya masuk sama sekali. Nah, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya pekerjaan lama, Prof. Iya. Akhirnya kita tidak tahu sebenarnya sistem ekonomi apa yang harus kita bangun. Apakah memang kita harus menggerakkan dengan sistem ekonomi kapitalisme saja? Atau mungkin kita definisikan dalam bahasa lain seperti Jerman, yaitu kapitalisme rakyat. People capitalism misalnya. Tidak lagi Pancasila. Tapi apakah itu bukan pengkhianatan terhadap pendiri bangsa? Bahwa ideologi ekonomi kita ada dalam undang-undang dasar, kita tidak laksanakan. Saya sendiri minta maaf, tidak tahu mau berpikir kemana.
Paling-paling kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita mencari format-format baru di dalam membangun satu kelembagaan itu, bagaimana sebaiknya, ya, kemudian bagaimana regulasi dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaannya, dan bagaimana seharusnya peran daripada pelaku-pelaku ekonomi itu memainkan perannya secara lebih baik, sehingga yang disebut dengan pencapaian masyarakat makmur dan sejahtera itu bisa kita capai. Pemilu depan ini adalah momen, mungkin insya Allah satu momen untuk membenahi, karena potensi ekonomi kita ini sebenarnya kita adalah negara yang kaya raya dengan kekayaan sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan politik hilirisasi mineral dan termasuk pertanian agro dan migas itu bisa sesuai jalan yang benar. Karena kalau yang sekarang ini menurut saya justru menyesatkan dan bisa merugikan. Dan itulah yang disampaikan oleh IMF, bahwa kita salah dalam menempuh kebijakan-kebijakan politik hilirisasi yang hanya menguntungkan nanti pihak-pihak tertentu mitra kita di luar. Barangkali demikian Prof ya, dan Bapak sekalian sebagai pemikiran garis besar, ya mungkin pekerjaan besar kita ke depan ini adalah bagaimana menyusun model sistem ekonomi kita, tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar, tetapi membangun model sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan lokal. Saya selalu berpikir lokal, Prof. Lokal itulah yang seharusnya diberikan hak untuk memikirkan bagaimana harusnya di dalam membangun kesatuan untuk kita terikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Marzuki, singkat tapi padat ya, Prof. Prof. Marzuki menyoroti masalah politik sosial dalam pembangunan nasional. Beliau lagi nih, pusing juga nih melihat ini. Beliau katakan sebagai pergantian rezim tidak ada efek yang baru untuk memperbaiki negara ini. Iya. Panjang ya. Tapi nanti kita bahas pada diskusi nanti. Kita persilakan tiga. Ya. Silakan. Terima kasih. Sudah bergabung? Pak Sarkawi? Sekarang kita sudah 79 orang di forum ini. Saya kira tambah langsing, bertambah terus ini bisa capai 100. Sarkawi ini, saya yang jelas saya dapat komunikasinya ini macet di jalan, kelihatannya mau di rumah ini, kelihatannya dia buru segera. Ya. Kalau begitu, saya sudah, ya. Bagaimana Pak Adi, apa nanti kita diskusi terus beliau masuk? Nanti mungkin saya tetap itu menunggu infonya Pak Sarkawi. Dibuka. Ya, ya. Jadi kita sudah bisa membuka forum diskusi ya Pak Adi. Ya. Silakan Pak. Baik, jadi sebelum kita diskusi mungkin kita mereview kembali dari pembicara kita ini yang sangat luar biasa. Tadi Prof. sudah menjelaskan tentang apa sesungguhnya oligarki itu. Beliau melihat di Perancis awal adanya oligarki itu disebutkan bahwa oligarki akan mempengaruhi pemerintahan. Dari sekelompok kecil yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Itu awal terjadi di Perancis menurut beliau. Yunani, Pak. Yunani. Kemudian masuk ke revolusi apa Renaissance Eropa. Ya, baik. Di 2014 beliau tadi kemukakan dalam sebuah penelitian dalam hal indeks oligarki itu ternyata Indonesia terburuk di dunia setelah China. 2014. Betul itu Pak? 2014. Nah, lalu tahun 2018 tetap pada terburuk kedua dunia, dan 2022 ada 1.625.000 kali cengkraman oligarki, dan dia terburuk di ASEAN. Di dunia Pak, di dunia. Luar biasa oligarki. Ya, malah dunia ya. Ya.
Nah, oligarki sendiri menurut beliau ini sangat rapi dalam bekerja, sangat rapi di dalam melakukan perselingkuhan, di mana mereka bekerja sama, ya, politik dan ekonomi, memasuki berbagai regulasi aturan-aturan yang dikendalikan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak sama sekali berpikir untuk kepentingan rakyat. Nah, karena pengaruhnya yang begitu besar di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, baik legislatif maupun eksekutif, ya. Nah, di antara mereka itu para oligarki ini, ya, di dalam bekerja ada yang membiayai, ya. Kemudian ada yang pasif. Pasif tidak berarti bahwa mereka tidak membiayai atau tidak mempengaruhi, tapi ikut di dalamnya. Kemudian ada yang aktif. Ini karakter oligarki. Yang aktif inilah yang akan kesana kemari, ya, untuk bagaimana mempengaruhi para pengambil keputusan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Beliau sudah contohkan bagaimana sawit, ya, dikuasai, bagaimana tambang itu dikuasai oleh mereka melalui peraturan-peraturan yang dibuat, ya, oleh legislatif maupun eksekutif, tapi di bawah pengaruh mereka, kepentingan mereka. Luar biasa ini, Pak. Sehingga oligarki ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kedaulatan ekonomi kita. Meskipun sesungguhnya para oligarki menurut Prof. Didin ini juga punya faksi-faksi. Ya. Nah, beliau sudah contohkan bagaimana praktek oligarki di tahun 50-an, ya, di mana itu gagal, ya, dalam mensejahterakan rakyat. Kemudian di masa Orde Baru, oligarki dikontrol oleh Pak Harto, dalam hal ini waktu itu beliau sebagai presiden. Namun beliau berhasil memenuhi, ya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang terjangkau dan stabil, dan ekonomi relatif merata. Ini di masa Pak Harto, karena oligarki betul ada, tapi dikontrol oleh Presiden Pak Harto waktu itu. Tapi kepentingan berhasil dalam melakukan pemerataan ekonomi. Artinya, ya, katakanlah berhasil dari sisi itu, ya, meskipun juga oleh oligarki juga. Namun di zaman reformasi, menurut beliau, karena oligarki ini mengendalikan politik, maka ketimpangan itu pun makin buruk. Dalam hal ini penguasaan ekonomi sangat timpang, ya. Beliau gambarkan tadi hasil penelitian mahasiswa beliau itu, ada saya tangkap, perbandingannya itu 4 orang kaya berbanding 100 juta penduduk Indonesia. Di 100 juta penduduk itu hanya 4 orang saja dari kalangan mereka. Nah, jelang 2024 ini kontrol oligarki ekonomi makin kuat saja mengendalikan politik dalam koalisi super gemuk ini. Jadi kelihatannya, Prof, keberhasilannya oligarki yang lalu itu makin diperkuat untuk 2024. Di mana tadi Prof Marzuki ini sudah menginginkan perubahannya. Nah, jadi kalau mau berubah apa, Prof? Nah, ini bagaimana mengatasi nih super gemuk ini yang mencengkeramkan pengaruh mereka, ya, dengan apa yang mereka miliki. Dengan perjuangannya berat ini, Pak. Nah, beliau tadi sudah kemukakan juga bagaimana 50 orang kaya di Indonesia itu yang menguasai ekonomi nasional. Nah, ternyata di 50 orang itu 88,sekian% non pribumi dan hanya 11%, ya, lebih pribumi. Jadi nampak sekali dari hasil riset dari mahasiswanya Pak Didin ini, itu ketimpangannya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini memang luar biasa ini kalau kita mau melakukan perbaikan, tapi ya namanya juga kita dari akademisi, intelektual, cukup memberi gambaran seperti itu kepada pemerintah. Maukah kita berlanjut ini atau kita mau berhenti di sini?
Nah, memang harus mendapat peringatan juga dari kalangan itu intelektual. Jangan sampai kalangan intelektual tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan kritikan, dan dianggap mereka apa yang dilakukan sudah benar. Dan sulit sekali, seperti yang disampaikan Prof. Marzuki tadi, kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita tidak tunjukkan bahwa jalan ini keliru, gitu kan, harus ada berani memang menyampaikan. Saya kira ICMI ini adalah salah satu bisa yang menyuarakan itu nantinya. Kemudian Prof. Marzuki, itu tidak semuanya ya Prof. Didin saya sampaikan, tapi di antara peserta ini saya kira mereka juga ada menangkap hal lain. Prof. Marzuki tadi penekanannya pada politik sosial dalam pembangunan nasional. Itu begitu ya Prof. Marzuki? Prof. Marzuki tadi sudah katakan bahwa setiap pergantian rezim itu tidak ada efek untuk memperbaiki atau membangun negara ini ke arah yang lebih baik, malah semakin jauh dari harapan para pendiri republik ini, istilahnya founding father. Nah, beliau ingat sistem ekonomi nasional kita sebenarnya sudah cukup baik, namun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh oleh para mereka yang mendapat amanah dalam hal pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional itu, yang sudah diatur dengan baik dalam undang-undang dasar negara kita maupun aturan-aturan yang ada. Jadi undang-undang yang ada ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi prakteknya jalan sendiri. Nah, mungkin kembali tadi ke Prof. darinya ke oligarki, itu apa maunya oligarki, bukan pada maunya undang-undang. Hanya barangkali gonggong apa angin menggonggong, tidak jalan terus, undang-undangnya sudah ada, tetapi keinginannya tetap jalan. Dan mereka kuat karena mereka menguasai dan mempengaruhi undang-undang maupun kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, apakah kita boleh juga sampaikan ini agak anu ini Pak, agak anu ini, agak keras ini. Katakan bahwa apakah kita tinggalkan saja sistem ekonomi Pancasila karena ini tak berhasil. Ya. Ataukah tapi ada yang lemah sedikit, lembut sedikit, ataukah kita bersungguh-sungguh memperbaiki ekonomi Pancasila ini, tapi ternyata selama ini kita gaungkan itu ekonomi Pancasila, tapi kenyataannya makin memburuk gitu, makin jauh dari harapan, ya, makin jauh api dari api dari Nah, sehingga beliau sudah ragukan juga ini ekonomi Pancasila kita, apa kita mau kapitalisme dari Jerman apa? Tapi ini ICMI kan ada ekonomi syariah ya, ICMI. Kita menggali. Nah, kemudian sistem sosial, beliau soroti gotong royong juga sudah tidak ada lagi. Jadi hanya simbol-simbol. Ya, koperasi itu gotong royong sudah simbol saja. Ya, sekedar pemanis. Tetapi pada kenyataannya juga sudah hilang. Nah, sehingga beliau berkesimpulan bahwa harus ada pembaharuan atau perubahan dalam sistem ekonomi kita. Ekonomi kita yang berubah apa atau pemerintahan atau apa? Kadang-kadang ini sudah jauh nih, kepemilikan sumber daya juga atas nama bangsa Indonesia, tapi justru dikuasai oleh bangsa lain. Iya. Kepentingan investasi di mana-mana untuk rakyat, membuka lapangan kerja untuk rakyat, mengatasi kemiskinan, tapi nyatanya yang datang bekerja di sana orang bangsa lain juga. Jadi ini kemana? Tadi juga boleh singgung, terus devisa yang diperoleh ekspor kita juga atas nama bangsa Indonesia. Tapi sesungguhnya kulusnya itu tidak ada ke Indonesia. Jadi ya memang beliau juga sempat menyebut BUMN juga itu sudah dimiliki oleh penguasa, artinya sudah diatur betul oleh mereka, regulasi tidak jalan, sudah dikuasai juga oleh mereka yang terjadi oligarki untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, beliau juga soroti bahwa model ekonomi kita ini sudah sentralistik. Jadi semua kemauan pusat yang ditumpahkan ke daerah meskipun tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Sehingga membuka peluang penyalahgunaan anggaran atau pengembalian anggaran. Yang takut menyalahgunakan ya kembalikan, tapi dia tidak berprestasi, dibelanjakan
lain juga jadi korupsi juga, jadi Korupsi juga. ini jebakan semua ini sebenarnya ini. Iya. Nah, kemudian beliau sarankan agar ekonomi kita ini desentralisasi, jadi anggaran itu berbasis daerah, ya meskipun sesungguhnya ada karena ada musrembang, tapi ternyata tetap apa keinginan pusat juga itu yang tetap jalan. Nah, sehingga beliau harus kelembagaan harus bagaimana supaya kelembagaan bisa lebih baik, kemudian harus tetap diharapkan ada perubahan yang terjadi menuju tahun 2024. Saya kira itu dari saya, Pak, yang saya bisa simak. Kasih, Itu ada yang ya, Prof. Teman-teman yang lain, karena kita sudah ada 80 orang semua di ruangan ini. Saya kira semua ada sisi yang dilihat. Nah, karena itu kita buka sesi sambil menunggu Pak Sarkawi. Kita buka sesi sekarang jam 9:20 waktu Makassar. Dan Ada yang ngacungin jempol itu Pak Yusran Paris. kita tadi akan mengakhiri ini ringkas. Ini yang sudah minta bertanya Pak Alam Bedul, UI Makassar. Alam Budu sama Pak Yusran. Ya. Jadi kita dahulukan karena sebelah kiri pertama ini Pak Yusran, nah kita persilakan dulu Pak Dr. Insinyur Yusran Paris. Silakan Pak Yusran. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Didin Damhuri dan Prof. Marzuki ya, teman diskusi saya ini beliau. Jadi terima kasih Prof. Prof. Didin Damhuri ini luar biasa. Saya sering mengikuti tulisannya juga, teman mana-mana. Dan salah satu pendiri Indef bersama Prof. Dirabini. Prof. Dirabini dulu adalah penguji eksternal saya dulu, Prof. Pada saat saya promosi dokternya. Jadi saya banyak diskusi juga dengan beliau. Baik, saya langsung saja. Saya melihat dari pembicara Pak Prof. Dinamuri dan Prof. Marzuki dia, malah sampai sudah rekomendasi Pak. Para fundamental Hudi sudah ada rekomendasinya Prof ya. Jadi ini luar biasa dan memang kita nggak perlu hanya diskusi saja, harus ada keluarannya gitu lah ya. Harus ada keluarannya apa hasil daripada diskusi kita, rekomendasi kita pada malam hari ini juga. Jadi saya melihatnya begini Prof. Saya ini juga selain di Ikatan Cendekiawan, ya saya juga pernah aktif di organisasi profesi di Kadin di mana-mana. Jadi saya juga pelaku dan saya tahu persis ini dikatakan tadi Pak Prof. Mulai zaman Orde Lama, Orde Baru sampai di Orde Reformasi. Ini sistem ekonomi kita semakin hari semakin berpihak kepada oligarki malah, ya kan, tidak berpihak kepada cita-cita founder dengan sistem ekonomi Pancasila, kepada masyarakat dan ekonomi berbasis kepada usaha kecil dan menengah misalnya gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat mungkin ada sisi menarik dari sama-sama punya kepentingan ya, sama-sama punya kepentingan yang memang saling menguntungkan mungkin antara oligarki dan yang ingin berkuasa lah, kita anggap seperti itulah, yang ingin berkuasa mencapai juga tujuannya, sehingga ini jadi punya keinginan yang bersama, sehingga ya tentu akan apa asas manfaat dan untungnya gitu ya pada saat dia nanti berkuasa. Nah ini pemilu ke depan juga kita sudah tahu bersama secara bicara kos politik itu kan semakin hari juga kos politik semakin mahal. Jadi kalau bayangkan kalau seorang mantan calon wakil presiden Pak Yusuf Kala sudah mengatakan jangan coba-coba beranilah maju kalau mau menjadi pemimpin kalau nggak mempunyai dana sekian gitu misalnya gitu kan. Itu bagaimana kalau mau menjadi pemimpin butuh dana triliunan kalau nggak ada backup di belakangnya, dan siapa yang bisa membackup? Nggak mungkin pengusaha kecil gitu kan, nggak mungkin pengusaha menengah. Yang bisa backup itu adalah oligarki gitu, seperti itu salah satunya misalnya gitu ya. Sehingga menurut saya memang tadi Pak Prof. Marzuki sudah katakan ya perlu mungkin perubahan kelembagaan, regulasi dan semacamnya. Tapi menurut saya begini Prof, sebenarnya ini semua apa yang dibuat oleh pemerintah dari sisi regulasi, KPPU juga sudah hadir.
Cuman mungkin ini memang yang belum maksimal adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa memaksimalkan ini fungsi-fungsi yang ada, kelembagaan, KPPU. KPPU itu udah mengatur dulu bagaimana untuk bisa mengatur penguasaan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Hulu sampai hilir itu bisa diatur. Tapi itu kan juga belum maksimal. Makanya saya harapkan dari Pak Sarkawi tadinya hadir, bagaimana peranan KPPU sampai sekarang itu juga makin hari makin juga makin menurut saya makin tidak kencang gitu loh mengawasi itu gitu loh kan makin tidak kencang. Dulu misalnya kayak ya mohon maaf saya menyebut saja merek kayak Indomaret, Alfamart itu kan dulu mestinya dibatasi gitu tidak masuk di sektor pemerintah di berbagai daerah-daerah di mana sekarang tidak bisa sampai desa-desa saja itu udah hadir. Mereka sudah hadir dan menguasai mengalahkan lah ekonomi rakyat udah mengalahkan ekonomi rakyat ada di desa-desa. Nah, ini kan KPPU di mana gitu loh peranannya seperti itu gitu kan secara kelembagaan seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tanah air udara itu harusnya dikelola oleh negara itu kan sekarang makin kabur juga sekarang Bang. Seperti kayak mineral rumah tambang semua itu kan harusnya juga diatur gitu kan diatur dan sebagainya. Sekarang sudah enggak penguasaan itu sampai negara. Nah yang sekarang saya harapkan memang seperti yang dikatakan Prof. Marzuki harusnya ini sekarang setiap provinsi itu juga harusnya mempunyai perencanaan yang matang untuk bisa memberdayakan juga pemanfaatan ekonomi daerah dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah, ya kan supaya ini ada pemerataan mengenai pengendalian. Seperti contoh misalnya ya, ini kan lucu. Kalau seperti kayak kita mineral misalnya, mineral sawit dan sebagainya. Kalau mineral ini misalnya ada beberapa lahan yang harusnya memang bisa dikelola oleh daerah itu tidak diberikan gitu, diberikan kepada usaha-usaha besar. Kenapa seperti itu? Saya itu selalu sekali misalnya kayak Pak JK sudah pernah mungkin viral mengatakan pada saat dia mau mengerjakan Garba Berata di Orde Baru itu kan tadinya nggak dipercaya sama pemerintah Orde Baru gitu ya. Tapi Pak JK bilang kami mampu sebagai anak daerah gitu loh, mampu mengerjakan itu Garba Berata. Akhirnya dia buktikan dia mampu. Nah ini kita harapan kita pengusaha daerah juga sering berbicara seperti ini, tapi belum diberikan kesempatan, belum bicara gitu loh. Kami sebetulnya mampu untuk mengelola daerah. Tapi akhirnya juga tidak diberikan. Misalnya contoh mengelola tambang itu kan banyak teman-teman yang ingin mengelola itu, tapi kan hanya dibilang tidak bisa mampu lah pengusaha daerahnya diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha di luar, malah diberikan kepada yang dari luar. Nah, sekarang Bank Indonesia mengatakan ekspor kita makin meningkat dari tambang, tapi duitnya di mana itu hasil ekspor? Kan nggak kembali ke kita. Duit hasil Bank Indonesia, data Bank Indonesia dari ekspor makin besar, tapi dana yang hasil ekspor itu kan di luar disimpannya, nggak kembali ke Indonesia, terutama dari mineral. Ya kan, udah disimpan aja mungkin di Bank Cina di mana-mana, tapi nggak kembali ke kita untuk dikelola kembali, gitu kan? Untuk belajar. Makanya kalau kota-kota yang ada tambangnya itu di sana kelihatannya besar, tapi kan rakyat begitu-begigitu aja, gitu kan? Cobalah kita ke Morowali kemana, rakyatnya gimana? Kan seperti apa? Di sana ada perusahaan raksasa, perusahaan besar-besar, tapi rakyat tidak menikmati dan usaha-usaha UKM di sana juga tidak berdaya gitu seperti itu. Jadi mungkin dari diskusi kita ini Pak Prof dan Huli, selain ada rekomendasi memang dari Pak Prof, rekomendasi dari sisi politikal, dari sisi tadi sebetulnya adalah ini saya bilang tadi makin hari apa yang keluar ini kalau makin setiap kita 25 tahun reformasi ini sebetulnya menurut saya ini memang ya tujuan reformasi sebenarnya kan bagus untuk kesejahteraan rakyat, tapi kan kita lihat sekarang orang berbicara KKN makin masih tinggi ya kan, bicara penguasaan ekonomi oligarki makin besar gitu kan, mungkin itu seperti apa. Nah, apa kita membiarkan ini makin jurangnya seperti indeksnya makin hari makin kita makin menjadi terpuruk kan? Nah, sudah ada datanya Mahuri dari kita katakan indeks kita punya waduh semakin terburuk malah kan udah jelek lah di seluruh negara. Nah, apakah kita biarkan seperti itu? Padahal kita punya potensi negara kita, potensi ekonomi kita ini luar biasa. Nah, kalau akan kembali menjadi daulat kepada rakyat, kalau ini dibiarkan terus seperti ini, malah orang akan rakyat pemilu nanti kalau tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, artinya bagaimana betul-betul menjaga kedaulatan ekonomi kita. Makin hari kita makin terpuruk Pak Prof. Jadi menurut saya rekomendasi nanti pada Silatnas nanti Pak Prof Haris Munandar ini harus ada memang kita serahkan nanti ini kepada calon pemimpin kalau hadir nanti semua calon pemimpin kita yang hadir nanti Silatnas kita berikan rekomendasi memang nanti yang cukup kuat itu seperti tadi kata Pak Didin harus kita punya juga ada masukan ya, kalau orang beri masukan kita harus beri masukan juga nanti pada saat itu. Jadi saya hanya sharing saja saya prediksi bahwa memang keadaan sekarang ini Pak Prof ya
semakin hari ya semakin seperti itulah yang kita lihat sehari-hari, oligarki makin berkuasa. Artinya bayangkan kalau orang hanya mengatakan masa 9 agama, masa kita punya seluruh negara kita gitu kan. Nah, bagaimana ini masa, apakah seperti itu terus kita lakukan seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya Pak Prof, kita sharing saja karena saya juga agak prihatin juga, apalagi kalau kita bicara penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang ini seperti itu. Saya rasa itu Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Prof. Waduh, sorry. Pak Mir Alam, sebelum saya persilakan untuk mengingatkan bahwa waktu kita semakin dekat, mohon singkat dan jelas. Silakan Pak Mir. Ya, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat tergelitik tadi dengan apa yang disampaikan. Apakah solusi yang kita tempuh adalah tinggalkan ekonomi Pancasila? Saya langsung berpikir, Prof. Saya analogkan dengan beragama. Ketika Islam itu belum diterapkan dengan baik, apakah kita ramai-ramai menjaga Islam? Karena begini, saya mencoba selalu melihat bagaimana dari mana sebenarnya akar masalahnya ini yang terjadi. Ya. Perilaku sosial berbangsa bernegara itu kan sangat ditentukan oleh sebenarnya kesadaran individu ya. Sehingga hampir semua permasalahan yang kita lihat sebenarnya penyebab utamanya di formulasi pendidikan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan ada hubungannya dengan Pak Prof. Rahman ini ya, formulasi pendidikan. Terkadang begini, kita selalu menyorot orang misalnya sekuler, kemudian kita menyorot orang materialis. Jangan-jangan pendidikan yang membangun kesadaran berbangsa ini memang mengantar kita ke dan sekuler. Nah, itulah yang menjadi penyebab, itulah yang menjadikan rakitan teknologi atau rakitan kebijakan-kebijakan itu kan lahir dari formulasi ilmu. Termasuk kita ini, kita yang jadi pemimpin itu juga dirakit dari ilmu. Jadi saya selalu melihatnya Prof, sebenarnya yang menentukan ini nanti masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir untuk mereformulasi pendidikan. Sudah terlalu lama terdikotomi, sudah terlalu lama serba materialistik. Saya hanya melihatnya begini, bahwa saya tadi disampaikan bahwa mestinya tujuan utama yang kita lihat adalah bagaimana apa yang tertulis di Undang-Undang Dasar. Hanya dua saya lihat di situ kalau menurut saya, mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan. Nah, inilah yang mestinya menjadi indikator apa itu indikator pembangunan atau indikator keberhasilan pendidikan sampai sejauh mana mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau kita lihat itu apa yang kurang sebenarnya di bangsa kita, sehingga saya katakan bahwa pendidikan di kita ini tidak mampu membangun perekonomian bangsa, justru tergiring dengan mati. Nah, itulah yang membawa bagaimana kesadaran politik, bagaimana kesadaran berbangsa yang terbangun dari kesadaran itu. Nah, saya kira ini itu perlu kita pikir akar masalah sebenarnya di pendidikan. Saya kira itu Prof. Terima kasih Pak Nur Alam ya menyoroti dari sisi pendidikan. Sekarang ada Prof. Jasrudin juga rupanya. Silakan Prof. Jas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ada seorang tokoh bahkan ahli di Jepang yang pernah saya baca dan dengan mengatakan begini, untuk di Asia itu memang perlu sedikit pemerintahnya itu otoriter. Dia mengatakan bahwa lebih baik kita otoriter sedikit dan pembangunan kita jalan daripada terlalu demokratis tapi kemudian kita jalan di tempat. Itu. Nah, itulah sebetulnya yang pernah dilakukan oleh Pak Harto, menurut hemat saya.
Jadi Pak Harto memang otoriter, tetapi pembangunan jalan. Statement kedua adalah saya kira kalau kita definisikan oligarki sebagai kekuatan sebagian kecil dari kelompok masyarakat suatu negara, kelompok kecil adalah yang punya modal. Amerika juga seperti itu. Negara yang maju juga begitu. Nggak usah jauh-jauh. Brunei Darussalam juga seperti itu. Jadi saya tujukan pertanyaan kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, teman dan sahabat yang saya Pak Bidin dan Prof. Basuki. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Indonesia itu bisa mengendalikan kelompok elit yang menguasai ekonomi itu? Karena di negara lain itu. Ya. Bagaimana penegakan hukum, bagaimana transparansi dijalankan dengan baik sehingga sebetulnya kehadiran pemodal yang hari ini menguasai perekonomian Indonesia itu kemudian bisa menguntungkan masyarakat. Nah itu yang kemudian nanti kira-kira mau bikin apa untuk itu? Karena kalau mau menghilangkan oligarki dalam pengertian bahwa munculnya sekelompok elit yang punya uang kemudian berperan bahkan sedikit mengendalikan negara, itu susah itu. Di mana-mana negara maju punya seperti itu. Nah, cuman bagaimana sekarang mengoptimalkan peran oligarki untung. Pedagang kan selalu mau untung. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan dan mungkin nanti ICMI akan memberikan rekomendasi itu bahwa cara mengendalikan. Jadi saya kira oligarki dalam artian kelompok elit di Indonesia ini tidak mungkin dihilangkan. Tetapi bagaimana mengendalikan agar kemudian bisa membangun peradaban dan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jas yang mengetengahkan oligarki tidak bisa hilang, tetapi itu bisa diatasi dengan mengembalikan mereka untuk kesejahteraan rakyat. Ini ada Pak Idam juga. Silakan Pak Idam. Waktu kita ini sisa beberapa menit lagi ke depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tengah malam, tambah menarik ini. Lagi yang kita diskusikan ini kan masalah oligarki. Jadi hampir sama tuanya dengan ini. Jadi kalau kita perhatikan citra oligarki masuk di Indonesia itu bersama dengan POC sebenarnya. Artinya pada saat itu POC masuk di Indonesia, sejak itulah kita mengenal oligarki. Artinya pengusaha yang di-backup oleh negara. Nah, seperti yang disampaikan tadi Presiden Soekarno mencoba mengendalikan ini melalui kebijakan. Tapi kan ini ada yang bocor suara, Pak. Ya, suaranya barangkali ini mengganggu sekali. Pak moderator barangkali suaranya ya. Nah, Pak Ibandong nih. Atau siapa? Buka ini. Oh, kalau bisa di mute juga nih Pak Ibandong. ya. Sudah Pak? Oh ya, oke. Ya. Jadi saya ulangi tadi, Presiden Soekarno mencoba mengendalikan oligarki melalui kebijakan banteng. Itu dijelaskan oleh Pak Didin tadi. Tapi kan nyatanya kan kita gagal karena yang poinnya di situ dari dulu pengusaha kita itu kan mentalnya kurang bagus. Jadi Presiden Soekarno itu mengeluarkan lisensi ekspor impor itu hanya untuk pribumi. Tapi kan lisensinya dijual kepada orang-orang Cina yang dikenal dengan oligark. Sehingga terkenal pada saat itu dengan istilah Alibaba. Jadi alinya yang di depan, tapi babanya di belakang yang bermain. Dan itu kan terjadi sampai sekarang sebenarnya. Bahkan lebih transparan. Kemudian Pak Soeharto itu mencoba lebih bijak. Karena bagaimanapun juga, ini kan namanya pemerintahan memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi secara teori semua persoalan itu kan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Disinilah
pemerintah membutuhkan oligar sebenarnya. Cuma Pak Harto seperti yang disampaikan Pak Didin tadi lebih bisa mengendalikan oligar. Artinya pada saat itu oligarki fokus pada bisnis, belum masuk kepikiran untuk mengendalikan bisnis lewat politik. Walaupun pada saat itu sudah ada, tapi terbatas Yahya Muhaimin itu bisnis dan politik. Sejak itu kan sudah mulai para kaum intelektual, para akademisi sudah mulai tertarik tentang hubungan bisnis dan politik, penguasa dan pengusaha. Nah saat ini rupanya terlalu longgar para oligar sudah tidak bisa dikendalikan. Bahkan sudah dia yang mengendalikan kita. Batu ujinya pada pemilu 2024. Kapan calon oligark yang menang, maka Indonesia mungkin tutup buku. Artinya dalam jangka panjang semakin tidak bisa dikendalikan. Walaupun secara yuridis formal, seperti disampaikan oleh Prof. Marsuki tadi, kita sudah miliki semua perangkatnya. Ada undangnya sudah jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tanah dan air secara formal dimiliki oleh kita, tapi kan kenyataannya kan dimiliki oleh oligark. Jadi kan semacam label saja ini. Jadi undang itu label, tapi di bawah label itu ada sampah yang perlu dibersihkan. Kita berharap ICMI dengan diskusi-diskusi yang ini tidak hanya sekedar wacana, tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang jelas, apalagi tahun politik ini Pak. Artinya nasib bangsa kita dipertaruhkan di 2024 ini. Kalau tidak, ini kan kita sudah kelihatan semua sekarang. Sudah tidak ada negarawan sekarang Pak, semuanya pragmatis. Artinya kekuasaan untuk kekuasaan. Jadi bukan lagi kekuasaan untuk rakyat, untuk masyarakat, tapi sekarang kan kita melihat para politisi kekuasaan untuk kekuasaan. Dalam konteks itu semua membutuhkan modal. Disitulah kembali oligarki berkuasa. Jadi saya pikir ICMI ini bukan hanya rekomendasinya tidak hanya sebatas diskusi-diskusi, tapi sudah harus langkah-langkah masuk kampus, misalnya dimulai di Sulawesi Selatan. Semua kampus kita masuki bahwa kondisi negara ini, seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, dalam kondisi lampu merah. Kalau tidak ada gerakan bersama, seperti yang dilakukan oleh pada saat reformasi dulu Pak Amin, ini tidak akan terjadi perubahan. Dan di situ kemenangannya kaum oligark. Nah, kalau negara ini kita serahkan ke sana, mungkin 50 tahun, Indonesia tidak ada lagi. Dalam arti, anak cucu kita mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana nasibnya. Akan menjadi tamu di negeri sendiri. Saya di situ pikir Pak, pesan moralnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung Pak Sarkawi itu, Pak, ya sudah gabung Pak Sarkawi. Oke, jadi sudah tanya jawab kita sudah cukupkan dulu ya. Ini kita beri kesempatan Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Sarkawi, waktu kita sesungguhnya rencana berakhir jam 10, ini sudah 21 jam 9.43. Ya, waktunya adalah sedikit menyampaikan gagasan-gagasan. Silakan Pak Dr. Sarkawi. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Selamat malam. Yang saya hormati ini ada Prof. Didin, kemudian ada Prof. Marsuki dan lain-lain, Prof. Adi dari penyelenggara ya. Saya mohon maaf nih karena telah bergabung tadi habis antar anak ke pesantren itu boarding school Al-Kausar di Sukabumi, rupanya sangat macet dalam perjalanan, jadi ini telat Prof untuk bergabung di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin dalam 5-10 menit ke depan
saya juga tidak sempat tadi mendengar speech dari yang lain, tapi pada prinsipnya kalau bicara oligarki di Indonesia memang ini sulit dihindari ya. Kenapa? Karena satu, struktur ekonomi kita itu dari hampir semua sektor-sektor strategik bersifat terkonsentrasi, atau kalau di ekonomi industri atau dalam ilmu yang berkaitan dengan ekonomi persaingan usaha, dari sisi market structure itu terkonsentrasi hanya pada 2-5 pemain besar di hampir semua komoditi strategik, baik di pertanian, kemudian di perdagangan, di industri pun seperti itu. Bahkan industri-industri stratega, ada emas. Kalau kita lihat, kita runut, berapa sih pemain besar yang ada di situ? Itu hanya ada 2-5 pemain yang menguasai pasar, termasuk di beras yang berkaitan dengan komoditi pertanian, dan ya saya kira hampir semua komoditi lah. Akibatnya apa? Implikasi dari struktur ekonomi yang seperti ini adalah setiap pemain-pemain besar itu akan berusaha untuk mempertahankan diri setiap terjadi pergantian kekuasaan atau setiap terjadi election di manapun, menurut saya di semua level, baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Sehingga apa? Teman-teman yang selama ini berbisnis berada di sektor usaha, mau tidak mau masuk ke dalam, ikut di dalam menentukan proses kepemimpinan, baik di level paling rendah maupun di level yang paling tinggi, sampai di legislasi ya, sampai di DPR. Dan saya kira ini terciptalah bangunan, ada oligopoli dari sisi ekonomi, kemudian berkongsi atau berkoalisi, bekerja sama dengan pemain-pemain politik, sehingga ya terbentuklah yang disebut dengan oligarki. Ini ya saya kira di negara manapun ya, ini ada tulisannya Prof. Didin tuh yang saya baca juga di Kompas beberapa waktu lalu, ada beberapa tulisan yang opini yang memang menyebutkan bahwa ya saya kira di negara demokrasi yang sangat maju sekalipun, pemain-pemain yang menguasai pasar di sektor-sektor ekonomi strategik itu selalu ikut terlibat di dalam proses politik. Nah, sehingga antara pebisnis dengan penguasa di sisi yang lain, ini berkoalisi, bergabung, membentuk perkongsian. Ini yang kemudian disebut sebagai oligarki. Pertanyaannya, ada nggak oligarki yang memang mengarahkan negara ini ke arah yang ya seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu selalu menyebutkan bahwa tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, memanfaatkan demographic booming yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yang akan datang. Artinya apa? Pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi, tahun depan, ini akan sangat menentukan arah bangsa ke depan. Apakah kita akan stay sebagai middle income, yang disebut sebagai middle income trap, atau kita bisa naik kelas dari lower middle income menjadi upper middle income dengan pendapatan per kapita di atas 7.000 US dollar per kapita per tahun, atau kita akan naik kelas lagi menjadi developed country atau negara maju dengan income per kapita di atas 12.500 US dollar pada tahun 2045. Pak Jokowi selalu bilang bahwa kalau ini nggak di-manage dengan baik kepemimpinan nasional tahun 2024 yang akan datang, maka menurut beliau itu potensi Indonesia akan setback menjadi lower middle income, stay sebagai negara berpendapatan menengah, tapi tidak bisa naik kelas menjadi developed country. Pertanyaannya sekarang adalah, kita sulit nih menghindari adanya campur tangan antara dari sisi politiknya yang dibiayai oleh para oligarki. Pertanyaan kita adalah,
apakah oligarki ini punya visi yang sama dengan para pemimpin di bidang politik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Kalau jawabannya tidak, maka ya saya kira kelompok intelektual seperti ICMI, kemudian kampus, yang harus lebih aktif. Bagaimana caranya sehingga pengaruh oligarki itu menjadi lebih positif di dalam menentukan arah bangsa ke depan menuju negara maju dengan income per kapita di atas 12.500. Nah, sehingga memang kalau saya lihat di ini ya, misalnya di perunggasan saja lah. Di perunggasan itu yang berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan besar dan masing-masing memiliki modal yang besar ya, seperti ada Carun Pokpan, ada Japa, ada Malindo, ada beberapa perusahaan dari Korea, dan saya kira ada 21 perusahaan sekarang yang berbisnis, tapi penguasaan pasarnya hanya ada di Carun Pokpan dan Java. Kedua perusahaan ini akan berusaha sekeras mungkin mempengaruhi pengambilan kebijakan pasca 2024. Kenapa? Karena nasib mereka itu ada di keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga mau tidak mau, perusahaan-perusahaan besar seperti Japa, Carun Pokpan, itu akan berusaha ikut serta, kalau istilahnya Pak Jokowi itu cawe-cawe di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan saya kira inilah yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dapat indukan ayam, grandparent stock. Mereka bisa dapat jatah kuota impor untuk bahan baku pakan ternak dalam bentuk gandum untuk pakan. Dan saya kira banyak lagi komoditi-komoditi yang kita impor yang menentukan nasib dari kedua perusahaan itu. Sehingga mau tidak mau mereka akan ikut ya cawe-cawe di dalam proses pemilu. Tinggal kalau menurut saya adalah bagaimana keikutsertaan para pemilik modal itu di dalam menentukan proses politik di Indonesia bisa ya menjadi lebih baik, terjadi keseimbangan ya. Mungkin ada Japa nanti mengimbangi Carun Pokpan, terus kalau nggak ada Japa ada Malindo, ada pemilik modal yang lain yang juga ikut di dalam bisnis perunggasan secara nasional. Dan saya kira di daging sapi juga begitu, di pergulaan juga begitu, di hampir semua komoditi yang kita impor seperti beras pun akan juga seperti itu. Jadi pemain-pemain besar di beras ini pasti akan ambil bagian nih di dalam proses pemilu yang akan datang. Pertanyaannya bagaimana mereka itu ambil bagian di dalam proses pemilu ini, tapi bisa membawa proses politik ini berjalan dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik lah tahun 2045 yang akan datang. Saya kira itu Prof pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf karena telat ikut di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Sartawi Rauf. Beliau melihat ini sulit oligarki dihindari di Indonesia. Karena hampir semua industri-industri strategis sudah dikuasai oleh mereka. Ya, itu kendaraan bermotor, apakah itu pertanian, apakah itu tambang. Nah, tentu mereka menurut Pak Sartawi akan mempertahankan itu. Apa yang mereka sudah miliki di pergantian kepemimpinan pun dia harus mempertahankan apa yang dia sudah peroleh, kalau perlu ditingkatkan daripada itu. Sehingga mereka juga memang punya kepentingan terhadap pergantian kepemimpinan yang disilahkan oleh Prof. Marzuki tadi atau terjadi rezim. Nah, tetapi beliau juga menyampaikan yang terpenting adalah para oligarki ini atau pemilik modal ini mau memahami dan mau mengerti bagaimana hasil itu bisa berbagi dengan masyarakat sehingga apa kue yang dimiliki itu bisa dimiliki bersama, tidak pada bertumpu pada segelintir orang. Ini yang sulit ini kembali lagi masalah moral ya.
apakah mereka justru dibesarkan dengan moral seperti itu atau hanya kita yang tahu seperti itu, tapi mereka tidak memiliki. Nah, ini memang masalah. Tadi ada penanya sebelum Pak Sarkawi, partisipan kita, ada Pak AYP, ada Prof. Jas, dan ada Pak siapa? Termute, Prof. Ya, termute. Masih Mungkin tinggal 2 aja yang dibatasi ya. Terlalu malam. masih termute, ya. Pak moderator kalau boleh usul. Ya, sudah, Pak moderator. Oke, saya kira sudah dicatat tadi 3 pemateri dengan 3-4 penanya. Langsung saja saya 4 terlalu lama, mungkin terlalu malam. ya, silakan Pak, tidak terlalu lama, silakan diberi respon dari 4 penanya tadi. Berturut-turut Prof. Didin, kemudian Prof. Marzuki, dan kemudian Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ini diskusinya dan mudah-mudahan bisa direview karena saya kira ICMI wilayah Sulawesi Selatan punya kapasitas untuk supaya ICMI ini bisa mempunyai suara ya. Karena kalau di ICMI pusat itu saya wakil ketua dan pakar. Itu setelah selesai webinar ya selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Mudah-mudahan Silaknas ini menggabungkan antara webinar ICMI pusat dengan Sulawesi Selatan sehingga ada keberanian untuk memberikan suara ya. Saya ingin merespon secara umum gitu ya. Pertama, menurut saya Pak Marzuki itu bukan mau kembali ke bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila kalau menurut saya, tapi beliau secara halus menyindir lah gitu kepada rezim ini bahwa kalau ekonomi Pancasila menjadi hanya jargon gitu, maka akan terus-menerus terjadi gap antara formal ya, norma formal dengan kenyataan-kenyataan di dalam regulasi maupun di dalam praktek ekonomi. Saya kira itu kalau saya nangkep, bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila atau satu yang luhur itulah. Yang kedua, begini mengenai studi oligarki ini ya, nggak benar kalau tidak ada negara yang tidak ada oligarki yang mengendalikan. Di Eropa itu dikendalikan sekali. Eropa itu Skandinavia, Eropa seperti kayak Jerman, tidak ada oligarki mengendalikan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, oligarki itu per definisi tidak ada yang baik, buruk itu. Ini adalah bad governance. Oligarki itu harus dibedakan oligarki dengan pengusaha, dengan konglomerasi. Beda itu. Oligarki ini terbentuk oleh karena ekosistem politik maupun ekonomi yang buruk, sehingga pengusaha besar yang punya modal kuat atau yang bersifat konglomeratif itu ada integrasi vertikal maupun horizontal dan lain-lain, mereka ingin kuasai semua. Itu konglomerasi banyak di Indonesia. Tapi ada juga yang sifatnya integrasi vertikal saja, atau itu saya kira teknis ya, ekonomi ya. Tapi intinya di Indonesia ini ada oligarki, ada pengusaha yang memiliki modal yang kuat, tapi tidak otomatis dia oligarki, dan ada konglomerasi yang memang menguasai hulu hilir, vertikal horizontal dan lain sebagainya. Jadi buruknya pengusaha besar ini yang menguasai modal, resources ya, bukan hanya modal finansial, dan konglomerasi karena ekosistemnya yang buruk, gitu loh. Di Amerika betul ada konglomerat, ada oligarki, memang itu studinya Jeffrey Winter, sehingga Amerika sendiri 10 besar indeks oligarki yang buruk, gitu. Tetapi mereka diimbangi oleh kemajuan teknologi luar biasa sehingga kaum inovator
indeks inovasi, indeks teknologi dan lain sebagainya terbaik di dunia. Sehingga ini yang memungkinkan dengan sistem perbankan yang sifatnya tidak sentralistik kan, tidak branch banking system. Jadi mereka unit banking system. Jadi pemerintah federal itulah yang menetapkan alokasi perbankan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di kita bersifat sentralistik perbankannya, sehingga kelompok bisnis yang sudah jadi oligarki ini juga mengambil dana perbankan maupun pasar modal dan semakin gila penguasaan ekonomi mereka, dan karena karakter buruk dari pemilik modal, karena ekosistem yang buruk, makin mendikte politik, membeli politik. Bahkan Bamsud kan pernah kecolongan bicara, cukup 3 triliun partai besar itu dipengaruhi, partai kecil di bawah 1 triliun. Ini sudah bisa dikendalikan semua, karena itu pengalaman, kata dia. Ini yang harus diperbaiki, bukan kita menyerah kepada keadaan gitu loh. Apalagi ICMI yang masih bisa punya tanggung jawab dan moral akademis. Satu, gitu. Yang kedua, yang sud moral. Di Amerika sendiri, setelah ada Sherman Act, dan itu Pak Sarkawi jagonya itu, setelah ada branch unit banking system, bank sentralnya itu tidak sentralistik tapi diserahkan ke pemerintah federal, konglomerasi bisnis, oligarki bisnis dan politik yang sebelum Sherman Act itu menciptakan buruknya ketimpangan itu terperbaiki di Amerika sendiri. Ada perbaikan gitu loh. Tapi bukan yang terbaik di antara negara maju. Contoh, kita harus mencontoh negara-negara yang pengaruh oligarkinya jauh lebih baik. Malahan tidak ada oligarki di Skandinavia, di Jerman, di Prancis. Saya 6 tahun di Prancis. Tidak ada gitu. Karena ekosistem politiknya tidak memungkinkan. Nah, di Jepang lain lagi. Di Jepang memang ada big business dalam bentuk jaibatsu, tapi mereka dengan perencanaan jangka panjangnya itu 50 tahun, ada pengaruh Tenno Haika yang feudalisme positif itu, kemudian ada Japan Incorporated, sehingga ekosistem yang baik dari sistem politik Jepang jaibatsu itu menjadi governance gitu loh, menjadi governance. Jadi struktur yang membuat mereka bermoral. Moralitas itu nggak bisa otomatis. Jadi sekarang ini orang baik masuk struktur yang buruk, dia akan menjadi pelaku yang buruk. Jadi para agamawan yang berpikir mentalistik juga harus dirubah. Pentingnya pemahaman tentang struktur. Orang yang buruk masuk pada struktur yang baik, maka dia akan adjustment lama-kelamaan menjadi baik. Gitu. Jadi itu positioning saya. Oleh karena itu, menurut saya kita nggak boleh nyerah. Tidak ada itu. Karena proses buruknya itu hanya 10 tahun terakhir sebenarnya. Karena ekosistemnya, ada pandangan seperti tadi Pak Sarkowi katakan, memang Jokowi sendiri ingin kerja sama-sama mereka kok. Dimakan oleh mereka. Dengan omset swasta ini sudah melebihi GDP, dimakan oleh mereka. Apalagi ini proksi dari Xi Jinping. Gitu. Maka tanda tangan terakhir Juli 2023 itu hanya merupakan produk dari brain trust yang telah difikirkan bagaimana ada Jakarta Beijing lagi. Gitu. Tapi jauh lebih lebih dari VOC ini. Menurut saya nanti dokter rumah sakit akan dibangun besar-besaran di seluruh provinsi. Dokter dari mereka akan masuk ke sini. Apa kita? Kita harus cegah ini. Karena ini masalah the founding father, konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Masalahnya. Jadi sekali lagi, kondisi ini kita nggak boleh nyerah. Karena ada masih solusi-solusinya menurut saya. Tadi misalnya salah satu solusi, bagaimana KPPU ini selevel dengan KPK yang komisi negara yang independen.
ada hak menyadap, gitu loh. Jadi perilaku oligarki itu bisa dicegah lewat ini. Dan memang kuncinya ini lagi, legislatif maupun pemimpin 2024 harus pro rekonstruksi, menurut istilah Pak Marzuki itu harus pro rekonstruksi. Tapi kalau memang ini adalah tadi ya, visinya adalah seperti Jokowi katakan, 2045 manfaatkan mereka. Nanti bisa kayak Meksiko. Meksiko itu pertumbuhannya tinggi, ada orang paling kaya, Carlos Slim namanya, pernah nomor 1 di dunia, tapi negaranya ini protektorat dari Amerika. Miskinannya merajalela, korupsinya merajalela, walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, GDP-nya juga tinggi, mau apa kita? Apalagi kita ini negara kepulauan, negara dengan heterogenitas yang luar biasa, gitu loh. Jadi oleh karena itu, jangan dikira kalau oligarki itu bisa baik. Enggak, oligarki itu per definisi menurut dari mulai Aristoteles sampai sekarang itu buruk. Bahkan kalau oligarki itu yang politik itu korup, itu sebenarnya plutokrasi. Jadi pemerintahnya dikendalikan oleh para koruptor. Itu oligarki politik. Sekarang ada fenomena baru, oligarki bisnis. Kerjasama lagi. Itu bisa dicegah kalau menurut saya bisa. Tapi syaratnya ada 3. Satu adalah dimenangkannya pemimpin dan legislatif yang pro rekonstruksi. Yang kedua, oleh karena itu, memang sekarang ada 2 kampanye ini. Ketua DPD mengatakan kembali ke Undang Dasar 45 yang asli. Kalaupun ada perbaikan dengan adendum namanya. Tapi ini apalagi kalau diusulkan sebelum pemilu 2024 itu saya kira akan kalah itu. Tapi kalau kita memenuhi, apalagi kalau kampus dan HMI bernarasi secara proaktif, mempengaruhi public opinion making proses, saya kira bisa kita kerjasama dengan para legislator baru nanti, dengan pemimpin baru dari siapapun yang terpilih. Mau nggak kita kayak Meksiko? Jadi maaf ya, saya dengan Pak Sarkawi, middle income trap itu justru karena oligarki berkuasa kalau menurut saya. Mengapa? Karena dengan oligarki ini pasti dengan utang yang dibiarkan menggunung. Sekarang sudah 7.900 mau ke 8.000. Tahun depan sudah direncanakan 1.250 utang baru. Jadi pertumbuhan 5% yang sering dibanggakan itu karena booster dari utang. Oligarki ini nggak peduli yang mau sebesar apapun. Kayak Meksiko persis. Gitu loh. Jadi utang. Karena kemudian mereka nggak peduli. Karena sifat oligarki ini mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Itu per definisi Jeffrey Winter mengatakan begitu. Jadi kalau menurut saya, bukan kita lalu memusuhi mereka, enggak. Jadikanlah mereka jadi pengusaha yang genuine, yang pelaku industrial, bukan pelaku oligarki. Jadi kita tidak memusuhi. Jadi kayak Jepang. Di Jepang itu pengusaha-pengusaha Zaibatsu, yang namanya Zaibatsu besar, tapi kemudian tidak merusak karena tidak bersifat oligarki. Mereka kemudian kerjasama konsensus dengan pemerintahan, komit terhadap longitudinal plan yang 50 tahun itu, dan dikontrol oleh hukum. Penegakan hukumnya memang terjadi. Kita juga, menurut saya waktu, maaf ya, zaman SBY relatif masih bisa itu menegakkan hukum. Desanya sendiri dihukum, misalnya gitu. Nggak masalah tuh. Tapi kalau sekarang kan sulit itu. Jadi saya maaf agak sedikit provokatif tapi dengan keyakinan ideologis kalau menurut saya ini harus kita bukan tidak menghormati apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi, ada yang baik-baiknya. Tapi untuk hal yang prinsipil menurut saya harus tentang itu. Jadi apalagi kalau oligarki itu korup, itu plutokrasi namanya. Jadi boleh
pelajari comparative development. Itu tidak ada konglomerasi tidak ada oligarki bisnis di mana di Jepang karena ada penegakan hukum. Mereka comply terhadap longitudinal plan. Salah satunya juga harus kerjasama dengan sistem subcontracting system menengah dan kecil dan jalan sejak tahun 50-an. Sehingga mereka walaupun ada yang jebat yang besar, pertama tingkat korupsinya relatif juga tidak tinggi dan kemudian penegakan hukum berjalan sehingga ketimpangan pun tidak terlalu tajam. Memang lebih timpang dari negara Skandinavia karena dibiarkan jaibatsu itu. Dan ada satu lagi memang dibiarkannya mafia itu, tetapi mafia yang dikontrol. Tapi minimal kayak Jepang lah. Kayak Jepang lah. Korea juga oke karena penegakan hukum sampai mantan presiden sudah 2 presiden hukuman mati. Anaknya Pak Chung Hee hukuman mati juga walaupun nanti dikasih gerasi. Penegakan hukum itu saya condition menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa per definisi tidak ada oligarki yang bagus. Yang ada adalah pengusaha besar yang memiliki modal besar dan konglomerasi yang diberikan ekosistem yang bagus sehingga mereka menjadi pemain industrial yang champion di domestik, regional maupun internasional. Oleh karena itu saran saya kalau ada sekarang ada gerakan yang kembali ke Undang-Undang 45 tapi itu kurang realistis, setidak-tidaknya kita dorong ICMI ini supaya ada revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Jadi asal muasal mengapa mereka bisa mendikte politik karena mereka penentu di dalam pembiayaan politik. Nah, kalau undang-undang itu mengatakan bahwa seluruh proses politik parpol maupun elit politik itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN, pengusaha fokus kepada industrialisasi dan pemain industri yang champion dengan efisiensi dan inovasi, KPPU-nya dinaikkan menjadi sekelas KPK yang undang-undang lama, menurut saya insya Allah setidak-tidaknya kayak Jepang, kalaupun tidak kayak negara Skandinavia. Jadi mohon maaf kalau saya berbeda tadi dengan pandangan bahwa kita menyerah dengan oligarki ini. Menurut saya pada definisi oligarki itu memang rusak. Dan jangan-jangan saya kenal dengan beberapa mereka, pernah wawancara dengan Sofyan Wanandi dan sebagainya, mereka pun tidak happy itu dipelorotin oleh para politisi itu dana-dana mereka untuk biaya politik. Mereka tidak happy itu. Tapi karena kepentingan mereka mempertahankan kekayaan mereka, ya mereka menjadi pelaku aktif akhirnya. Jadi mereka pun sebenarnya menginginkan bisnis mereka tuh lebih fokus kepada pemain bisnis yang bersih dan industrial. Mereka pun pengen gitu. Para pelaku yang disebut konglomerat atau yang akhirnya menjadi oligarki itu. Jadi tidak ada yang happy sebenarnya dengan kondisi di mana oligarki itu berkuasa. Tidak ada yang happy. Bagi rakyat. Sekarang ini daya beli melorot. Menurut Bank Indonesia, rekening yang di bawah 5 miliar itu mengalami declining. Sementara orang-orang super kaya meningkat secara eksponensial. Nggak ada yang senang dengan kondisi itu. Saya kira kalangan mereka, entah itu yang namanya siapa namanya, ya kepengen bisnis mereka juga tidak terlalu campur tangan dengan politik. Mereka pengen mempertahankan kekayaan tapi dengan cara yang lebih elegan. Jadi ekosistem politiknya, ekonomi politik yang harus dirubah menurut saya. Bukan kita menyerah kepada oligarki. Terima kasih. Terima kasih Prof. Klarifikasi dari materi yang disajikan dengan apa pertanyaan yang telah masuk, termasuk sekaligus tadi menjawab Pak Sarkawi maupun Pak
pembicara yang satu. Pak Jasrudin ya, kalau nggak salah. Iya. Baik, silakan yang kedua, Prof. Marsuki. Masih ada Prof. Marsuki? Oh iya, sedikit. Makasih. Iya, iya. Kasih banyak ya, semakin mencerahkan ini Prof. Didin ya. Sekali selamat datang. Saya selalu yakin ya bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bersyukur karena founding fathers kita itu sudah menitipkan pokok-pokok pikiran dan landasan aturan hukum yang betul-betul sebenarnya dalam konteks teori maupun implementasi tidak ada yang salah. Satu sistem ekonomi harus ada ideologinya. Dan ideologi yang dibangun itu bukan ideologi yang diambil dari sana ke sini. Ideologi negara. Jadi sangat suci begitu ya. Jadi saya yakin bahwa itu kalau dilaksanakan dengan unsur-unsur sistem ekonomi yang dibangun itu, pelaku ekonominya itu bagaimana dia memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya, yaitu koperasi, dunia usaha swasta, kemudian BUMN, kemudian koperasi misalnya, 3 pelaku ekonomi itu apa yang bermasalah? Kenapa bisa timbul persoalan akhirnya pengusaha yang disebut sebagai pihak yang mempredator BUMN gitu, atau mempredator koperasi, akhirnya BUMN koperasi itu akhirnya menjadi tidak jelas dia punya fungsi. Itu kan sebenarnya karena aturan regulasi-regulasi yang diatur dalam mekanisme untuk menggerakkan pelaku ekonomi tidak jalan. Jadi BUMN sebenarnya ini seharusnya yang memainkan peran sebagai penyeimbang. Dialah yang menyeimbangkan posisi daripada pelaku swasta yang cenderung untuk mengkapitalisasi dia punya kekuatan dan akhirnya membentuk satu kekuatan besar untuk mempengaruhi yang lainnya, dan perubahannya itu kan terjadi dalam masa Soeharto, bentuknya konglomerasi. Itu adalah tahap awal daripada oligarki. Nah, oligarki itu tadi sudah kita sepakat adalah karena rusaknya sistem politik yang terbangun, sehingga dia masih tetap ingin berkuasa, maka dia meleburkan dirilah dan membentuklah dia kekuatan namanya oligarki. Ya, oligarki ini sebenarnya rusak karena sistem politik yang dibangun yang tidak mendukung pada kepentingan mereka. Tidak satu pun sebenarnya para pelaku ekonomi, baik pengusaha maupun BUMN atau mungkin koperasi, itu ingin sebenarnya menguasai, tidak. Mereka seperti manusia biasa. Kalau itu memang aturannya ditetapkan secara baik. Bagaimana misalnya berhasilnya Jepang tadi Prof sampaikan, sering saya baca juga. Bagaimana Jerman, di Perancis, di Spanyol, Italia, kekuatan-kekuatan itu saling saling mengikat, tetapi posisi pada pemerintah itu dia tetap ada di regulator yang menetapkan fungsi mereka. Tapi masalahnya di kita, eksekutif ini berkolaborasi sedemikian rupa dengan legislatif, kemudian bergabung dengan para pengusaha itu. Dan ya sayangnya misalnya BUMN juga ikut di dalam situ, sehingga tidak memainkan perannya. Peran itulah dia sebagai penyeimbang untuk mengurangi kekuatan konglomerasi yang menuju oligarki. Sebenarnya sederhana. Nah, kalau begitu memang diperlukan satu strategi yang kita tidak boleh meninggalkan ideologi ekonomi yang sudah dititipkan para pendiri bangsa, Pak. Itu dosa besar. Karena itu merubah kita punya status ideologi negara. Yang kita harus paksakan adalah bagaimana melaksanakan ini. Tadi Prof. Jasrudin katakan, ya memang satu masa kita perlu pemimpin yang sifatnya lebih, mungkin saya takut mengatakan otoritarian. Otoritarian itu sulit. Sama saja dengan oligarki, tidak pernah baik. Tetapi strong begitu. Satu pemimpin yang strong, tapi dia berdasarkan pada aturan yang jelas, dan itu betul-betul memberdayakan fungsi-fungsi daripada pelaku ekonomi berdasarkan regulasi. Khusus Indonesia menurut saya, itu kita bisa bangun kembali supaya kondusivitas daripada pelaku ekonomi ini tidak menjadi konglomerasi, memang membuat teknostruktur sistem ekonomi harus berbasis lokal. Nilai-nilai lokal berdasarkan desentralisasi harus dibangun.
secara bersama sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Kita tidak usah ikut-ikut gaya misalnya DKI apa gitu ya, kita bangun aja sendiri. Sehingga kekuatan kita itu dibangun daripada berperannya lembaga-lembaga perencanaan daerah secara optimal. Kenapa kita gagal selama ini membangun daerah, akhirnya kita ikut patuh dengan aturan-aturan pemerintahan pusat karena tergantung daripada DKD yang begitu besar? Ya karena kita tidak mampu menemukan sendiri kapasitas dan kemandirian lokal kita. Model pembangunan daerah kita itu sangat lemah di Indonesia. Sangat lemah. Di selatan saja ini tax ratio-nya berapa? Kapasitas fiskalnya sangat rendah. Apalagi kabupaten-kabupaten. Akhirnya mereka tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah nasional untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan lokal. Salah siapa? Saya sering mengatakan teman-teman Bapeda, salah saudara, karena saudara sendiri tidak mampu menawarkan satu konsep perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Itu yang paling prinsip menurut saya. Sehingga ke depan dicari pemimpin sebenarnya yang mampu menghidupkan lagi kekuatan-kekuatan lokal itu untuk bisa menemukan lagi apa persoalan dia, bagaimana mengatasi, dan setelah itu pusat menjadi wadah untuk menjembatani. Karena kalau model begini dibangun terus, Pak, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat bukan semakin baik. Yang anehnya, pusat mengatakan daerah ini tidak kemajuan. Tapi sebenarnya pusat menginginkan itu, supaya ketergantungan daerah itu semakin nyata untuk kepentingan mereka. Nah, dan repotnya, Didin tadi yang baik mengatakan, disitulah kekuatan oligarki itu. Dia mainkanlah suruh proyek-proyek yang akan jatuh kepada daerah-daerah yang mulai dipegang dari apa saja. Tadi Pak Sarkali sudah gambarkan bagaimana penguasaan terhadap daging, unggas, dan sebagainya. Itu kan ini diketahui karena model perencanaan itu tidak dibangun daripada prinsip-prinsip lokal. Saya pikir ke depan memang ICMI punya tanggung jawab. Bagaimana kembali kita menghidupkan spirit-spirit lokal kedaerahan itu menjadi potensi baru dalam merekat negara kesatuan Republik Indonesia. Janganlah kita dianggap mau membangun kekuatan dari lokal ke daerah, dianggap kita mau lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Bagaimana Amerika maju dengan federalismenya. Kita tidak usahlah federalisme karena dalam konteks itu nggak ada. Otonomi yang kita jalankan, yang kita sedikit sesuaikan dengan yang baru. Saya pikir itu bisa. Saya juga murni pada saat kekuatan politik itu tidak ada, itu adalah mubasir. Kita justru akan ditindas dan tidak pernah bisa berbuat, karena itu adalah menghancurkan diri sendiri. Kita membom diri sendiri. Jadi biarin aja kalau kekuatan ini sudah ada pemimpin yang bisa kita harapkan itu sudah ada, barulah kita melahirkan satu ide-ide yang sifatnya bisa bersifat bisa bersifat lebih terstruktur. Mungkin kita sebut sebagai rekonstruksi. Saat sekarang kalau kita sebut rekonstruksi itu sangat bahaya. Itu akan sama dengan diartikan revolusi terhadap apa yang diinginkan. Dan itu bukan menjadi jalan bagus untuk kita, tapi kita masuk menggali kubur sendiri. Sehingga kekuatan-kekuatan kita ke depan ini yang kita harus sadari, secara mandiri, bangunlah kedaulatan ekonomi di daerah, bangun kedaulatan ekonomi daerah dengan support daripada pusat, dan kita ikut regulasi tanpa harus menggadaikan diri pada oligarki. Saya pikir itu adalah pemikiran yang mungkin bisa terjadi. Karena saya sepakat, oligarki tidak mungkin bisa berdamai. Dia sama dengan minyak dan air yang tidak mungkin hanya satu saja. Ada yang keluar, ada yang pergi. Itu aja semua. Tidak bisa campur, Pak. Nah, jadi kalau itu keinginan Pak Presiden ya, tadi Pak Sarkali bisa katakan, itu sama dengan kita akan termakan karena mereka punya kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatannya hanya uang, tapi kekuatan jaringan internasional antar mereka sangat kuat. Dan mereka itulah yang mendominasi pada kekuatan-kekuatan pembangunan ekonomi nasional dari suatu bangsa. Maka demikian Pak, hal lebih kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marzuki. Pak Dr. Sarkali sedang. Saya komen terakhir ya. Memang yang pertama ya,
Indonesia ini kalau kita mau lihat oligarki atau pasar itu bekerja dengan baik atau enggak, salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi, satu ya, R&D expenditure kita itu paling buruk Ya. di antara negara-negara Iya. yang masuk dalam kelompok middle income, bahkan dibandingkan dengan BRICS. Misalnya, kita jauh di bawah mereka ya, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, kemudian apalagi dengan Singapura, kita jauh dari sisi R&D expenditure, baik oleh negara maupun oleh swasta. Swasta ya. Makanya innovation Iya. kita juga sangat buruk. Kalau kita lihat dari sisi pendaftaran paten dan hak atas kekayaan intelektual, baik secara domestik maupun internasional, kita itu termasuk negara dengan peringkat paling rendah di antara negara-negara yang berstatus sebagai Iya. middle income. Nah, pertanyaannya, kalau kita merefer ke berbagai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, long term growth itu hanya bisa dicapai kalau dia berbasis innovation based, R&D based. Nah, kenapa innovation dan R&D ini tidak jalan? Karena kita mengadopsi struktur ekonomi yang pro kapitalisme, tetapi instrumennya kita nggak bangun. Misalnya tadi Prof. Dini menyebut KPPU-nya kita nggak perkuat. Bagaimana di Amerika dengan Sherman Act, kemudian bagaimana dengan antitrust law di Amerika, United States Fair Trade Commission itu sangat kuat. Bahkan mereka punya kewenangan untuk membagi dua perusahaan yang dianggap monopoli di pasar Amerika. Dan di Amerika US FTC itu sangat ditakuti. Kenapa? Karena misalnya ya ada segelintir pelaku usaha yang mendominasi pasar, kemudian pelaku-pelaku usaha itu berusaha untuk berkoalisi, berkongsi, berkartel untuk menentukan harga, mengabuse pasar, maka tindakan itu tidak hanya dikenai sanksi antitrust, tetapi juga bisa dikenai sanksi sebagai pelaku kriminal. Nah, ini yang membuat para pelaku usaha di Amerika itu tidak akan melakukan tindakan anti persaingan. Saya punya pengalaman, Prof. Didim, Prof. Marsuki di KPPU. Dulu pameran mobil itu di Indonesia, itu ada yang disebut dengan Indonesia International Motor Show. Kebetulan IMS itu dikelola oleh Kompas Group. Bekerja sama dengan Gaikindo, yaitu Asosiasi Eksportir Mobil atau ATPM. Kemudian karena kontrak antara Gaikindo, asosiasi dengan si Kompasnya berakhir, Gaikindonya mau melakukan pameran mobil sendiri. Adalah Gias, Prof, yang baru ditutup 10 hari yang lalu. Gias itu adalah pameran mobil yang diinisiasi oleh Gaikindo. Terus waktu itu Gaikindo sebagai asosiasi yang mengurusi ATPM, itu produsen-produsen mobil besar yang masuk ke Indonesia, melarang para produsen-produsen mobil itu untuk ikut di pameran mobil yang diorganisir oleh Kompas waktu itu. Terus mereka lapor ke KPPU. Ada satu yang memang tidak mau ikut perintahnya Gias atau Gaikindo itu. Kenapa? Karena melarang satu produsen untuk berhubungan dengan konsumennya itu kan pelanggaran hukum persaingan. Kita sadar betul. Salah satu perusahaan yang saya bisa sebut itu perusahaan asal Jerman, itu Mercedes dan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan BMW. Mereka itu nggak mau ikut anjuran Gias untuk tidak ikut di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Kompas. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa dengan enforcement competition law, antitrust law yang kuat di Jerman, itu membuat seluruh perusahaan-perusahaan Jerman ketika masuk ke pasar, dimanapun di seluruh dunia, dia selalu memegang teguh code of conduct bahwa saya tidak bisa melakukan tindakan anti persaingan dimanapun saya berada. Nah, ini yang kemudian menghindarkan perusahaan-perusahaan seperti Mercedes-Benz, kemudian BMW, Audi, dan lain-lain yang merupakan produsen asal Jerman itu untuk ikut di dalam proses yang bersifat anti kompetisi itu. Kemudian yang kedua,
kenapa oligarki ini banyak di Indonesia? Karena terlalu banyak rejim kebijakan yang kita buat berbasis kuota impor. Iya. Kuota ini sangat memberi peluang kepada pelaku-pelaku usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan yang berlebih. Misalnya bawang putih, Bro. Bawang putih itu harganya di luar negeri hanya bisa mungkin 15.000 udah dapat, tapi di dalam negeri harganya berpuluh-puluh ribu. Itu bisa sampai 3 kali lipat. Nah, artinya apa? Para pelaku importir kuota apapun dia bisa belanjakan untuk memperoleh kuota itu. Berapa, at any cost, at any price, dia bisa spend money khusus untuk memperoleh kuota. Nah, itu zaman dulu. Sekarang jauh lebih canggih lagi, bukan lagi hanya berburu kuota impor, tetapi yang dia lakukan adalah mempengaruhi sejak awal para pengambil kebijakan itu. Itu dia. Jadi, mulai dari pemilihan presiden, mulai dari penunjukan, ya saya kira hampir semua lah mereka masuk. Nah, saya kira ke depan rejim kuota ini harus kita ngapain di kuota, misalnya bawang putih. Ngapain di kuota? Kuota itu kan mengurangi masuknya barang-barang luar negeri ke dalam negeri, mengendalikan barang-barang luar negeri masuk ke dalam negeri untuk apa? Untuk melindungi produsen di dalam negeri. Untuk bawang putih kita nggak punya produksi lagi. 97% lebih bawang putih itu kita impor, hanya kurang lebih 3% yang dihasilkan di dalam negeri. Itu pun bawang putih untuk keperluan khusus, misalnya ya Prof Diding ya, kalau di Jawa itu kan ada yang disebut dengan bawang putih lanang itu yang untuk obat dan segala macam jamu dan lain-lain. Ini kan berbeda peruntukannya, bukan lagi untuk konsumsi. Terus ngapain di kuota hal-hal seperti itu? Kenapa nggak dibebaskan saja pemasukan bawang putih ke Indonesia itu? Dengan membuat kuota itu memberi peluang adanya persekongkolan antara segelintir pelaku usaha tadi dengan pengambil kebijakan, sehingga para pelaku usaha ini berusaha untuk mempengaruhi si pengambil kebijakan. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Nah, kok mungkin kalau zaman dulu tahun 50-an oligarkinya itu bukan pengusaha, tetapi oligarkinya ini kan para bangsawan. Para bangsawan yang karena struktur kita masih sangat feodal, sehingga para bangsawan ini berusaha untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan ya saya kira itu juga oligarki, karena hanya segelintir orang yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di daerah maupun di pusat. Nah, sekarang dari bangsawan beralih ke para pelaku usaha. Terakhir Prof, yang saya ingin sampaikan, mungkin ke depan ini yang kita perlukan itu adalah market reform. Reformasi pasar. Dan saya kira ini sudah lama kita diskusikan ya Prof, waktu Pak Habibie kemarin, kemudian dengan Prof Jimli juga kita sudah gaungkan. Bahkan waktu saya jadi ketua KPPU, Prof, itu ada MOU antara KPPU dengan ICMI. Waktu itu masih Pak Jimli. Tujuannya adalah bagaimana kita mendorong nih ekonomi pasar yang benar-benar berbasis Pancasila ya, ekonomi pasar Pancasila istilahnya yang kita gaung. Ini meniru social market ekonomi yang dibangun di Jerman ya. Atau misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof Didin tadi, bagaimana mengaitkan antara yang besar dan yang kecil, karena ya saya kira yang besar ini harus tetap tumbuh, tapi yang kecil juga harus tumbuh. Caranya gimana? Caranya adalah harus ada interlink antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil, sehingga mereka sama-sama bisa tumbuh, karena yang besar tidak mungkin kita kecilkan, yang kecil yang harus dibesarkan. Untuk membesarkan yang besar ini caranya apa, yang kecil ini caranya adalah bagaimana membangun keterkaitan antara yang besar dan yang kecil. Dan ini saya setuju tadi terjadi di Jepang. Jepang itu negara dengan undang-undang subkontrak yang sangat kuat, subkontrak law. Jadi benar-benar desain industri di Jepang itu didesain untuk membangun kemitraan antara yang besar dan yang kecil, sehingga jangan membayangkan misalnya Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda, Nissan dan produk-produk otomotif Jepang yang lain itu diproduksi oleh hanya satu korporasi. Itu desain dan mesin
bisa jadi dari Toyota atau Mitsubishi atau produsen yang lain, tetapi hampir semua spare part yang lain, mulai dari ban, pelek, dan segala macam aksesoris di mobil itu dimitrakan, disubkontrakan dengan pelaku-pelaku usaha skala menengah dan bahkan skala kecil, bukan hanya di Jepang, tetapi pelaku usaha menengah dan kecil di negara-negara lain seperti di ASEAN, di Indonesia, bahkan Thailand, bahkan di Taiwan, sehingga membentuk yang disebut sebagai intra-industry trade. Jadi perdagangan di dalam industri yang sama yang bersifat internasional. Itu akibat dari pola industri yang dibangun oleh teman-teman di Jepang dengan model subkontrak dan dilindungi dengan subkontrak law. Kenapa dibuat subkontrak law? Karena kadang-kadang yang besar itu ketika bermitra dengan yang kecil, dikirim barang, si usaha besarnya menyatakan, wah ini tidak sesuai spek, Anda terlambat, Anda tidak membawa dalam kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dibeli murah, dipakai juga. Nah, untuk melindungi proses seperti itu, salah satunya dibikinlah subkontrak law yang benar-benar bisa melindungi hubungan antara usaha besar dan kecil. Karena dalam kontrak kemitraan, isunya itu adalah abuse of bargaining position. Jadi yang besar itu punya bargaining yang kuat, yang kecil punya bargaining yang lemah. Kadang-kadang yang punya bargaining posisi yang kuat ini yang mengabuse yang lemah. Dan bahkan Prof, begitu canggihnya Jepang itu, waktu saya ke sana waktu tahun 2017-2016, ada satu perusahaan besar bahkan di-abuse oleh yang kecil. Jadi yang kecil malah mendikte yang besar tuh di sana tuh. Artinya begitu desain industrinya ya. Karena misalnya yang paling sederhana nih, ada satu toko kue di Jepang itu namanya Takashimaya. Jadi toko ini mengandalkan pemasok-pemasok kecil yang ada di Tokyo. Kemudian kalau nggak setuju yang kecil-kecilnya, dia bisa menghentikan pasokan ke toko yang besar ini, sehingga yang besar ini nggak bisa jualan, dikomplain oleh customernya, disuruh bayar dan segala macam. Dan ini kan abuse dari justru yang kecil ke yang besar. Kenapa dia bisa abuse? Karena yang kecil punya bargaining position yang lebih kuat terhadap yang besar. Nah, ini begitu desain industri yang seperti itu di Jepang. Saya kira ke depan kita harus juga mendorong subkontrak law itu, Prof, sehingga apa yang digaungkan oleh ICMI 5 tahun yang lalu ini mungkin kita hidupkan kembali, Prof. Khususnya terkait dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan ekonomi pasar Pancasila, sama dengan social market ekonomi yang Jerman, ya? Di Jerman. Dan saya kira ini kuliah Pak Habibie, Prof, di Istana Negara, di Istana Bogor waktu itu, dan saya kira hampir semua menteri, Pak Jokowi pun ikut mendengar. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan sehingga ada perubahan sistem. Nah, dengan seperti ini, saya kira isu oligarki ini akan menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pemateri ini hampir senada ya semuanya. Bisa rekomendasi yang berbeda-beda, tapi itu saling menguatkan, saya kira. Tidak ada perbedaan yang menonjol di antara 3 narasumber kita pada hari ini. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:37, di mana ada tambahan setengah jam dari target kita semula sampai jam 10. Namun demikian, saya kira karena ini sangat monumental diskusi kita, sehingga saya kira penambahan itu tidak menjadi apa-apa dibanding hasil yang kita akan peroleh bersama. Bapak sekalian, izinkan saya untuk sedikit ya, meskipun tidak seluruhnya saya bisa cover dari pembicara ini, tapi yang terpenting tadi pertama semua pembicara hampir sepakat dan sudah sepakat bahwa oligarki itu buruk dan tidak cocok di Indonesia. Bahwa oligarki itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, dan semua negara bahkan ternyata Prof. Bidin sudah mengatakan bahwa tidak semua negara itu bersandar pada oligarki, sudah ditunjukkan di beberapa negara maju. Kenapa sampai demikian, Bapak? Sehingga ada rekomendasi yang dilahirkan oleh Prof. Bidin itu di political reform dan
economic reform itu. Namun demikian, saya menggarisbawahi tadi bahwa kenapa oligarki itu dikatakan buruk, karena oligarki mendikte politik. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan harus berjuang untuk memperbaiki. Melalui ciptakan ekosistem politik yang bagus itu yang bermoral, dengan jalan memperbaiki struktur politik yang ada. Pengusaha, pemilik modal tidak ditinggalkan, tapi diajak kerjasama untuk kepentingan bangsa melalui sistem dan struktur politik dan ekosistem yang baik dan bermoral. Diperlukan revisi undang-undang yang tidak memberi kesempatan kepada oligarki untuk tumbuh subur di Indonesia. Bangsa ini harus bersyukur Founding Father sudah meletakkan dasar-dasar aturan menuju kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana penerus bangsa ini mewujudkan harapan daripada Founding Father itu, lalu implementasi daripada undang-undang yang telah mereka letakkan di awal. Kemudian oligarki ini harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Kalau kita katakan mereka di jalan yang keliru, maka harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Harus hadir pemimpin yang kuat, strong dalam membangun dan menegakkan ekosistem yang baru yang berpihak kepada tujuan negara Republik Indonesia. Pembangunan tidak boleh sentralistik, harus desentralisasi. Bangsa kedaulatan daerah dengan dukungan dari bangun kedaulatan daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat, dari Prof. Masud. Kemudian Pak Dr. Sarkali menekankan inovasi yang menjadi sangat penting dalam pembangunan Indonesia ini. Peraturan harus ditegakkan dan berikan hukuman bagi pelanggar sebagai efek jerah dalam hal etika, dalam penegakan etika bisnis pun juga harus dipegang kuat. Oligarki subur di Indonesia karena regulasi kuota impor tadi, sehingga ini harus juga dibuatkan aturannya, karena justru karena kuota impor ini menyebabkan oligarki itu berebut untuk masuk ke Indonesia dan sehingga mereka tumbuh subur. Bahkan tidak sekedar menguasai kuota impor, tapi mereka juga mampu mempengaruhi kebijakan impor. Kemudian market reform menuju ekonomi pasar, dan kemudian membangun hubungan saling menumbuhkan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Ada sinergi antara keduanya untuk sama-sama tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tentu masih ada yang lain, tapi akan dibawa juga ke sebuah pertemuan di dalam merumuskan diskusi kita malam ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, peserta kita di Jalan Tutup ini 57 dari 80, jadi sudah banyak yang izin untuk keluar dari ruangan ini. Saya akhiri untuk sesi saya sebagai amanah untuk memimpin diskusi kita ke Pak Adi Suryadi Chula. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sempat singgung saat ini saya tadi bilang perwakilan UT di Makassar. Nah, istilahnya kalau di struktur organisasi UT itu namanya direktur. Universitas Terbuka Makassar meliputi seluruh Sulawesi Selatan. Oke. Yeah. Sebelumnya tidak lebih 1 juta Pak. Ya, selamat. Pak Yusran bisa kontak lah. Ya. Nah, saya kembalikan ke protokol Pak Ikram Rifki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Abdul Rahman Rahim sudah memimpin diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup agenda seminar seri kedua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, mungkin ada closing statement sekaligus menutup kegiatan ini dari Prof. Aris Munandar selaku
Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sampai di penghujung acara dan saya mengikuti juga dari awal sampai sekarang dan rasanya tidak ingin juga beranjak pergi, dan luar biasa sekali kajian ini, dan saya juga memiliki pikiran yang sama dengan para narasumber, dan saya kira kita semua bahwa oligarki itu sudah harus ada suatu ikhtiar untuk melakukan perubahan-perubahan, dan saya kira ini titipan yang sangat baik untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Yang kedua tentu tadi dicerita tentang bagaimana kedaulatan ekonomi yang berbasis daerah. ini juga sesuatu yang penting, resource kita ya, daerah juga ini perlu dihidupkan dari tidur nyenyak karena terlalu banyak mendapat subsidi dari pusat. Tidak ada kurang sense of crisis sehingga potensi daerahnya itu bahkan dengan gampang itu diambil oleh orang luar. itu saya kira itu saya kira penting juga. Nah, kemudian Pak Sarkawi juga tentang riset ya. Wah, ini kalau dikaitkan dengan kebangkitan daerah sama sekali tidak ada koneksinya. Anggaran riset daerah apalagi tuh nggak ada, Pak. Nyaris ya 0,00 sekian persen. Jadi bagaimana juga bisa daerah berkembang, bertumbuh. Bahwa yang justru lebih bergeliat sekarang itu desa, Pak. Dengan dana desa yang dimiliki, mereka mampu mendorong, memanfaatkan resource sumber daya mereka untuk kebutuhan pengembangan. Dan itu kita patut syukuri untuk ke depan, mungkin itu. Ya, kalau tidak bisa daerah, provinsi, kabupaten, desa saja yang kita urus. Pemberdayaan itu dari desa, dan ya mungkin dana desa itu perlu ditambah memang untuk ke depannya itu. Nah, inilah saya kira, tapi ini poin kasar. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Rahman Rahim. Sekali lagi juga terima kasih Prof. Para narasumber kita, Prof. Marsuki, Prof. Didin, dan Pak Sarkawi. Saya juga ingat itu MOU-nya dulu waktu dengan Pak Jimli di satu gedung di Jakarta itu saya hadir juga. Betul. Ya, dan dulu waktu itu kita mengatakan ya ekonomi Pancasila ya. Ya, ada namanya ekonomi pasar Pancasila. Ekonomi pasar Pancasila. Seminggu kemudian ada tulisan saya di Kompas tentang ekonomi pasar Pancasila. Nanti saya kirim juga. Oh ya, yes. Wah, ini ya perlu lagi dicoba diangkat lagi ini untuk menjadi saran kita kepada kita ke depan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membangun juga suatu kesadaran yang positif untuk ke depan. Dan tampaknya ini makan menarik lagi, rasanya tidak cukup satu sesi, kita perlu lanjut lagi. Tapi pada aspek-aspek yang mungkin lebih lagi yang lain untuk ke depan. Tapi ini diskusi ini sangat menarik. Terima kasih juga kepada Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Bapak Dr. Adi Suryadi Chula yang sudah memimpin, mengarahkan bahkan pada 2 seri diskusi, dan kita menunggu pada seri-seri berikut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir juga untuk mitra kita, Kahmi Makassar, terima kasih Forum Dosen Indonesia, dan tidak kalah tadi HMI Sulselbar ya. Alhamdulillah sudah ikut juga mendorong kita, dan Tribun Timur, media partner kita, terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini tentu saja harapannya makin banyak orang membaca, meliput kegelisahan yang terjadi di ruang Zoom ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada webinar seri berikutnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Didin. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa, Izin. Prof. Ya, baik. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Salam, Prof. Salam. Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Didin Damanhuri selaku narasumber pada acara pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbagi pada kita semua terkait ekonomi politik pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah ada Ketua ICMI Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Yang kami hormati ada Pak Prof. Abdul Rahman Rahim selaku moderator nantinya pada yang akan memimpin kegiatan ini. Kemudian ada Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adi Suryadi Cula. Pada kesempatan ini ada Prof. Marsuki juga sudah ada pemateri. Sudah hadir ya? Nah, sudah hadir ya. Ya, udah lama tuh Pak Marsuki. Ya. Salam. Kali Prof. juga terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber Prof untuk kegiatan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Kita lagi menunggu juga pemateri Pak Bapak Dr. Sarkawi Rauf yang belum sempat datang, mungkin sebentar lagi gabung pada acara malam hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih berkesempatan dan diberi kesehatan untuk kemudian hadir pada kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin pertama-tama kita awali dengan acara pembukaan pada diskusi seri 2 ICMI Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, dan insya Allah ini akan berlanjut lagi minggu depan yang akan membahas terkait budaya, dan untuk malam hari ini kita mengangkat topik pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Sebelum kita masuk pada sesi diskusinya, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar. Dengannya waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber kita. Pertama Profesor Didin Damanhuri. Beliau sudah sangat familiar dengan teman-teman karena seringkali menjadi narasumber. Narasumber kedua Profesor Marsuki Dea, sahabat kita ini nggak tahu sekarang di mana sudah, tapi bisa dikejar oleh Pak Adi, bisa menjadi narasumber. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama. Ya, narasumber kita juga Pak Sarkawi, Dr. Sarkawi mungkin masih dalam proses untuk bergabung. Kemudian juga Pak moderator, Bapak Profesor Dr. Rahman Rahim. Beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Sulawesi Selatan yang paling punya mahasiswa paling banyak ini. Dan Pak Ketua Bidang, Pak Dr. Adi Suryadi Cula yang sudah mendorong menginisiasi ini dalam diskusi 1 mingguan. Karena ini sepertinya kita diskusi ini Prof, adalah diskusi prasilaknas. Karena Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah nanti dalam silaknas yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober itu adalah National Leadership Camp, kemudian tanggal 13 sampai 15 itu adalah silaknas, dan sepertinya ada sedikit juga aroma-aroma politik dalam silaknas nanti. Bahkan ada yang bilang silaknas bau-bau wakil presiden, bau-bau presiden. Nah, karena itu saya kira ini adalah bagian yang memang perlu kita sahuti supaya Sulsel ini menjadi tuan rumah dalam makna yang lebih dalam, termasuk dalam memberikan nuansa wacana dan
masukan-masukan yang bersifat strategis bagi negara bangsa kita, meskipun diskusinya dari ruang-ruang kecil yang ada di Sulawesi Selatan ini. Yang kedua tentu saja bahwa diskusi ini sangat penting dalam merawat kecendiakawanan kita, memahami isu, mengkaji isu, dan memberi solusi-solusi yang nanti insya Allah akan memberi banyak masukan, menjadi bagian dari masukan-masukan yang kita akan serahkan kepada pengurus ISPI pusat untuk mendorong pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan tata kelola politik, dan lebih khusus isu demokrasi kita untuk negara bangsa ke depan. Dan sebagai kewajiban sebagai ketua, izinkan saya atas nama kita semua, saya juga lupa menyapa seluruh peserta yang sudah bergabung di sini. Tentu masih ada juga yang masih proses, masih ada di masjid karena bertepatan dengan waktu salat Isya juga ini. Dan tentu saja terima kasih semua sudah bergabung, dan tentu panitia menyampaikan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Tentu saja selain kehadirannya juga diminta untuk juga memberikan masukan. Mari kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Haris Munandar MPD telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya sebelum kita beralih mungkin ada sedikit pengantar diskusi dari Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA. Dengan ini waktu kami persilakan. Baik, makasih banyak Ikram ya, Ketua Batko HMI ini, Sulselbar ini yang jadi moderator ini. Kader kita. Ya, nanti mungkin akan menjadi pengganti kita ke depan. Dan kita bimbing dan kader lah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah hajat kita, rencana yang memang sudah kita buat skenario-nya ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita akan melakukan diskusi seri seperti tadi yang dikemukakan oleh Prof. Aris. Saya tidak banyak barangkali karena hanya sekedar memberi pengantar, tapi saya ingin mengemukakan sebagai ketua divisi, wakil ketua ya untuk politik pemerintahan yang lebih di awal mula ya untuk acara ini kita rancang, kita coba dorong dari divisi ini, tapi nanti akan mungkin bersinergi dengan divisi lain karena sebenarnya malam ini sudah bersinergi juga ini karena sudah ada Prof. Marsuki, sudah ada Prof. Rahman Rahim ini yang ekonomi sudah kita lakukan. Jadi nanti topiknya itu akan banyak nanti yang direncanakan secara berseri. Jadi tadi sudah dikemukakan seri ke depan. Sebenarnya di awal kami informasikan kepada Prof. Didin, Prof. Jimli minggu lalu. Itu sudah ya. Sebenarnya kita berharap Faisal Basri tapi belum sempat ya. Mungkin mudah-mudahan ke depan. Lalu ada Ketua DKPP pemilu Prof. Muhammad sempat ya minggu lalu itu. Jadi ada pembicara lokal dari Dekan Visip Universitas Sanudi juga sebagai pemandu dan juga mantan Ketua KPU Sulsel. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan juga ya mudah-mudahan kita berharap pesertanya lebih banyak lagi karena minggu lalu ya peserta yang cukup besar. Malam ini saya kira sudah bahkan 2 kolom ya sudah masuk. Nah, alhamdulillah nanti mungkin malam ini kita diskusi. Minggu lalu itu diskusinya tentang tantangan mewujudkan pemilu bermartabat dan demokratis. Nah, hari ini ya masih kita kaitkan sebenarnya dengan isu pemilu ini, Prof, karena awalnya kita berpikir bahwa akan ada kepemimpinan baru dan Silaknas ICMI kita harap memberikan gagasan lah. Tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang pasti kita harapkan berjalan demokratis, berintegritas, bermartabat, tapi juga produknya. Jadi produk yang dihasilkan nanti menghasilkan juga pemimpin yang memiliki gagasan dan kita akan berkontribusi mudah-mudahan dalam Silaknas ICMI yang nantinya akan dilaksanakan dengan diskusi seri ini
ya kita rencanakan akan meramu menjadi sebuah buku bahkan ya, jadi insya Allah dan menjadi bahan buat kita nantinya juga nanti kita akan bagikan untuk diskusi atau pertemuan dalam Silaknas nantinya. Ada beberapa topik ke depan yang kita akan bahas, itu ada kedaulatan digital, ada kedaulatan pangan, ada macam-macam yang mungkin kita akan coba ramu di 12 termasuk ya tentang pemerintahan. Saya kira ini yang kita rencanakan ke depan, dan ya mudah-mudahan dengan malam ini seri kedua juga berjalan dengan lancar. Ya tulisan atau artikel dalam bentuk PPT, dalam bentuk artikel juga bisa, dan mudah-mudahan kita nanti dapatkan dari seluruh pemateri untuk jadi bahan buat kita. Saya kira demikian, Prof. Didi, makasih banyak sudah hadir di acara kita. Alhamdulillah, yang jadi moderator malam ini juga adalah kepala Universitas Terbuka Perwakilan ya, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini, Prof. Pak Dewan Pakar ICMI di Sulawesi Selatan, dan ya pematerinya termasuk Prof. Marsuki juga Dewan Pakar. Saya kira demikian, kita masih menunggu Pak Sarkawi Rauf ya. Makasih banyak para pemateri, makasih banyak Pak Moderator. Ya ini laporan juga buat Bapak Ketua ICMI Sulawesi Selatan yang senantiasa kami berkoordinasi acara ini ke depan juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Dr. Adi Surya Cula yang sudah memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini. Jadi saya ulangi lagi, selamat datang pada para peserta diskusi seri 2 ICMI Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, yang pada kesempatan ini diskusi kita yang dilaksanakan dalam tiap minggu ini mengangkat tema besar, yaitu masa depan demokrasi dan kedaulatan. Namun pada seri kedua ini kita akan mengangkat topik yaitu pemilu, kedaulatan ekonomi, dan dominasi oligarki. Pada malam ini kita akan berdiskusi langsung bersama 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Prof. Didin Damanhuri, kemudian ada Prof. Haji Marsuki PhD, kemudian ada Bapak Dr. Sarkawi Rauf, dan akan dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Rahman Rahim, SE, MM, untuk kemudian bagaimana diskusi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan efektif dan tentunya bisa lebih menjadi sebuah bahan nantinya untuk Silatnas Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Untuk mengefisiensikan waktu, disinggung juga siapa yang support ya kegiatan kita untuk kerjasama. Pada malam ini diskusi ini ditemani dan disupport oleh Kahmi Kota Makassar, kemudian ada Forum Dosen Sulawesi Selatan, dan tentunya juga bekerja dengan bidang politik Batko Hami Sulselbar, dan juga lembaga-lembaga lain kita ajak untuk bisa bergabung bersama kita dalam diskusi tiap minggunya yang akan kita lakukan selama masa pemilu ke depan ini. Di cover oleh Tribun Timur. Ya. Ada Tribun juga. Itu yang cover dan ada Tribun. disaksikan di YouTube. Alhamdulillah diskusi kemarin sudah diupload di YouTube Tribun Timur Makassar. Secara full akan diupload di Tribun Timur di YouTube-nya langsung. Nanti bisa kita lihat ulang dari setiap diskusi yang kemudian kita laksanakan ini. Itu silakan kepada Prof. Rahman untuk kemudian bisa memimpin dan mengarahkan diskusi seri 2 Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ikram Fikri telah meminta ke saya untuk melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini selaku moderator. Tentu sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dan kepada Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Aris Munandar,
kemudian tentu bersama sekretarisnya Ijmi Sulsel Pak Ande Tamsil. Kemudian kepada Pak Dr. Adi Suryadi Cula dan Bu Ijmi ini Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan, mohon maaf kalau salah. Yang saya banyak kenal kalau sebut Pak Adi Suryadi itu Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Jadi ketika saya hubungi, saya kira diskusi malam ini diskusi pendidikan, ternyata ini Ijmi. Alhamdulillah. Dialog ini tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Adi maupun protokol. Mungkin sedikit saja saya sampaikan. Ini lanjutan daripada tema besar kita adalah dialog kebangsaan, masa depan demokrasi dan kedaulatan. Bicaranya akan bicara secara umum masalah kebangsaan, masa depan demokrasi kita. Khusus di seri kedua ini mengambil tema pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Ini kata dominasi oligarki ini yang menarik, hampir terus-terus viral ini masalah oligarki dibahas oleh banyak kalangan dan kadang-kadang kalau ada sesuatu yang negatif langsung oligarki. Ya, ini perlu juga yang dipahami itu oligarki itu sebenarnya dan oligarki Indonesia itu seperti apa gitu. Nah, ini saya kira pakar ada 3 yang mungkin malam ini saya kira piawai dan mumpuni untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Dan oligarki ini coba kita akan kaitkan dengan kedaulatan ekonomi ya, dan pemilu tentunya. Ini jelang 2024 ya, di mana tahun yang sangat strategis untuk menentukan 5 tahun ke depan masa depan daripada bangsa kita. Sehingga saya kira ini memang selain menarik, ini juga menjadi pahala besar ini kita diskusikan untuk masa depan bangsa kita ini. Yang kita saksikan sekarang ini begitu sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran baru atau pembaharuan dalam tatanan demokrasi maupun pemerintahan kita pada masa yang akan datang. Sampai saat ini ada 43 orang yang sudah bergabung. Saya kira ini para pakar dari berbagai kalangan dan mudah-mudahan semua bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Setelah pakar kita 3 pakar ini akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya. 3 pakar itu sudah disebutkan oleh protokol, tidak apa-apa sebagai moderator juga menyebut kembali, yaitu Profesor Dr. Didim Damanhuri. Saya tahu beliau ini adalah ekonom yang guru besar dari Institut Pertanian Bogor yang cukup banyak tulisannya yang kita bisa baca maupun di Google dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Dr. Sarkawi Rauf, kita juga cukup kenal beliau dari Unhas dan juga mempunyai tulisan yang begitu banyak dan banyak tampil juga dalam berbagai event seminar-seminar. Kemudian Profesor Marsuki D.A. PhD juga cukup dikenal sebagai pakar ekonomi. Beliau juga banyak diminati oleh para ilmuwan pakar maupun praktisi di setiap beliau membawakan materinya. Sehingga saya kira yang tampil pada malam ini cukup menarik untuk kita simak bersama dan tentu bisa juga memberikan pemikiran, pemasukan dalam rangka bagaimana kita bisa melihat pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki menuju tahun 2024 yang akan datang untuk masa depan bangsa kita. Tentu secara berturut-turut akan kami persilahkan, meskipun ini panel, ya, tapi akan didahului dulu oleh Prof. Didim, karena beliau kita berikan kehormatan terjauh dari Sulawesi Selatan. Meskipun di depan kita ini hampir sama semua di depan kamera. Ini akan dilanjutkan oleh Pak Dr. Sarkawi Rauf dan atas permintaan Prof. Marsuki minta pembicara ketiga. Nah, kita akan kerjakan berturut-turut masing-masing kurang lebih 15 menit presentasi setiap
narasumber dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi di 10 waktu Indonesia Timur Tengah ini kita akan akhiri. Mungkin begitu tentatif acara diskusi kita pada malam ini dan mari kita menyimak bersama pembicara pertama Profesor Dr. Didin Damanhuri. Kami persilakan Prof. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman Rahim selaku moderator. Yang terhormat Ketua Umum ISMI Majelis Daerah ya Sulawesi Selatan Profesor Dr. Aris Munandar. Kemudian tadi Pak Ketua Divisi Politik dan Pemerintahan ya kalau nggak salah Pak Adi Dr. Adi Suryadi Jula. Kemudian Pak Andi Tamsil ya yang Sekretaris Majelis Wilayah Sulawesi Selatan yang menghubungi saya untuk sedia dalam acara ini dan saya kira juga semua cendekiawan yang sudah hadir, para pembicara yang lain, Pak Sarkawali Rauf, saya beberapa kali juga karena pernah jadi ketua KPPU ya kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Kemudian Pak Marzuki, ini kami satu padepokan ya Pak Marzuki ya. Kami sama-sama dari lulusan dari sana, dari Perancis ya. Saya sendiri di pengurus pusat ISMI pusat, wakil ketua Dewan Pakar bidang ekonomi ya. Jadi sayangnya saya undangan untuk tanggal 12, 13 sampai 15 itu saya udah keduluan ada acara di Surabaya nih. Saya nggak ngerti apakah tanggal 14 bisa Makassar nanti karena saya punya acara tanggal 12-13 ya di Surabaya. Mengenai topik malam ini saya kira saya sudah sekian kali ini, mungkin belasan kali berbicara tentang oligarki ini, topik oligarki ini. Salah satunya waktu setahun yang lalu ya, saya dengan teman-teman saya pendiri Indef dengan Pak Didi Rahbini, Faisal Basri dan sebagainya memberikan presentasi awal tahun 2023 tentang masing-masing. Saya mengemukakan oligarki juga. Harian Kompas memuat di halaman berapa cukup panjang mengenai pandangan saya bagaimana proses bangsa ini sudah terjadi gejala oligarki yang makin menguat gitu. Nah, topik ini kan tentang pemilu, kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Jadi karena tadi juga dikatakan oleh Prof. Abdul Rahim mengenai topik oligarki ini sudah sangat dibicarakan di kalangan cendekiawan, intelektual, pakar, sampai warung kopi sebenarnya. Jadi sudah jadi istilah yang sangat populer. Makanya kalau lihat secara ekonometrika barangkali independen variabelnya itu memang oligarki ya yang akan mempengaruhi kalau menurut saya proses politik terutama pemilu 2024 dan kedaulatan ekonomi. Saya akan coba dalam waktu yang disediakan 15 menit untuk menyampaikan itu semua. Sedikit saja bahwa kita semua tahu oligarki adalah panjang istilahnya, sudah panjang umur istilah ini. Sejak Aristoteles menyampaikan konsep oligarki secara politik di Athena waktu itu, yaitu sekelompok kecil mengendalikan pemerintahan ya di Athena dan di sana di Yunani waktu itu. Dan gejala politik inilah yang panjang sebenarnya, karena Renaissance Eropa juga mengenal ada gejala oligarki yang dikuasai oleh kaum tuan tanah, kaum feodal dan
otoritas gereja waktu itu yang mengcapture proses-proses politik di Eropa, termasuk awal-awal Renaissance ya, sebelum terjadi proses demokrasi politik lewat Revolusi Prancis waktu itu. Nah, gejala ekonomi ini baru tumbuh di Amerika dengan penelitian-penelitiannya. Salah satunya dari Jeffrey Winter yang merilis tentang indeks oligarki yang bernuansa ekonomi itu. Yang awal sekali dirilis penelitian 2014 ya, puluhan negara begitu, tentang Material Power Index atau dipopulerkan sebagai indeks oligarki. Dan Indonesia dalam rilis waktu itu sudah menempati indeks Material Power Index yang kedua terburuk di dunia setelah China. Yaitu ukurannya adalah 40 orang terkaya rata-rata dibagi dengan income per kapita masing-masing negara gitu. Jadi di Indonesia sudah kedua terburuk dan China sudah yang pertama paling buruk. Tapi perbedaannya kalau lebih dalam disebutkan bahwa dengan ciri ingin mempertahankan kekayaan, bahkan ingin mendominasi perputaran kekayaan nasional, di China otoritas politik dengan otoritas bisnis kan menyatu, sehingga kontrol terhadap oligarki menjadi efektif begitu. Hampir tidak ada persoalan di sana, bahkan seorang Jack Ma yang mencoba mengkritik rezim Xi Jinping itu dalam waktu beberapa hari saja dia bisa berbicara sekaligus asetnya semacam akuisisi oleh negara. Tapi ketika berbicara oligarki di Indonesia yang disebut sudah kedua terburuk di dunia, kemudian 2018 sudah naik lagi menjadi yang tadinya 678.000 kali menjadi 722.000 kali. Kemudian mahasiswa saya meneliti gejala oligarki ini di ASEAN. Jadi kemudian muncul angka dan saya sendiri menghitung bahwa tahun 2022 sudah 1.006.250 kali sudah berlipat pengkeraman ini, sementara di ASEAN dia paling buruk ya di ASEAN. Nah jadi lalu orang membayangkan dalam perspektif publik ya. Seringkali publik itu misleading memahami istilah ini karena padahal dalam perspektif ekonomi politik ini sifat makro aggregate. Jadi 40 sendiri bukan berarti 40 ngatur negara begitu. Tapi ini satu ukuran saja di mana gejala ini direpresentasikan oleh sekelompok kecil pelaku bisnis yang disebut 40 rata-rata itu. Kemudian dibandingkan dengan rata-rata income per kapita dari tahun ke tahun. Dalam praktek dari oligarki itu sendiri itu sangat abstrak. Bagaimana mereka bekerja? Nah, salah satu mahasiswa yang saya bimbing menggambarkan bagaimana undang-undang KPK yang baru ini, yang sekarang menjadi tidak komisi independen negara lagi, tapi menjadi lembaga eksekutif biasa, itu ternyata pengaruh oligarki terhadap rumusan undang-undang baru yang merugikan rakyat itu. Sehingga ini dianggap mengkhianati reformasi karena tidak lagi menjadi komisi independen negara. Itu ternyata dalam in-depth interview, dalam data-data, terjadi cross management antara sekian penguasa yang merangkap menjadi pebisnis dan sekian pebisnis yang juga dia menjadi pejabat tinggi begitu. Dan di balik itu ternyata ada lain pas, bukan hanya dalam undang-undang KPK yang baru, tapi hampir di
sebut di dalam undang-undang yang dianggap tidak memenuhi debat publik seperti undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Omnibus Law tenaga kerja maupun kesehatan, undang-undang MK dan lain sebagainya. Ini ternyata proses legislasi saja ada cuannya gitu. Ada cuannya. Dan prosesnya begitu cepat, tidak ada lagi check and balances di DPR, sehingga saya mengkategorikan berdasarkan Hinz sebagai seorang akademisi bahwa kerjanya oligarki itu ada 3 kategori. Ada yang disebut dengan para orang super kaya di negeri ini, yang itu terbelah 2. Ada yang tidak terlalu mau terlibat di dalam proses politik, ada yang pasif tapi ikut membiayai, dan ada yang aktif di dalam pengaruh-pengaruhnya terhadap proses politik. Nah, sehingga tetapi per kategori ini, karena Jeffrey Winter mengatakan cirinya adalah mempertahankan kekayaan. Kalau itu oligarki bisnis, sementara oligarki politik adalah mempertahankan kekuasaan, maka terjadilah sama di antara entitas oligarki bisnis dan entitas oligarki politik untuk sama-sama mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Nah, sehingga mereka tidak heran lalu mempunyai think tank. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana satu kasus minyak goreng dan CPU saja itu sudah ratusan triliun omset yang mereka urus ya gitu. Dan pengaruh oligarki ini sudah dalam bentuk kartel pangan, kemudian ada kartel kebutuhan pokok lainnya, bahkan industri pertambangan terakhir ini dan lain-lain seperti sawit dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalau saja tiap tahun ada APBN sekitar 3.000 triliun, maka Brain Trust yang paling awal lah memberikan rekomendasi kepada para pelaku konglomerasi bisnis yang bertindak sebagai oligarki aktif itu untuk melakukan lobby-lobby terhadap otoritas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, gitu loh. Dan itu tidak kelihatan, bahkan mungkin pelaku aktif dan yang disebut dengan brain trust tidak pernah akan tersentuh hukum. Jadi misalnya nanti akan diperlihatkan minyak goreng ya, kasus minyak goreng yang ternyata bisa yang tertangkap adalah bukan yang sesungguhnya gitu. Sebagai yang disebut dengan kartel ya. Saya sendiri jadi tenaga ahli KPPU kemarin untuk memberikan kesaksian ahli lah bagaimana kartel CPO dan minyak goreng itu berjalan di dalam proses beberapa perusahaan yang terlibat ya, yang merugikan negara itu. Ini saya kira review saya tentang menjawab apa itu dengan oligarki dan bagaimana hubungannya dengan kedaulatan ekonomi. Bayangkan kalau APBN yang 3.000 triliun, kemudian ini sebuah kue yang kemudian si think tank-nya mengidentifikasi masing-masing kementerian mana yang bisa dijadikan proyek-proyek dari kalangan pebisnis yang nanti akan berbagi tentu saja. Mereka sendiri ada faksi-faksi. Di antara mereka itu ada faksi-faksi. Maka misalnya ketika mereka merebut kue BTS, Kominfo, bagaimana ada yang disebut dengan variabel utama, intervening variable, dan kemudian ada yang objek untuk digratifikasi. Dan karena ada persaingan di antara mereka sendiri. Begitu. Jadi kalau menteri sebagai kuasa pemegang anggaran, sebagai supply side dari proses terjadinya oligarki politik dan bisnis ini, kemudian para pelaku-pelaku bisnis ini adalah sebagai demand side.
demand side demander ini kan side, maka terjadilah yang disebut dengan gratifikasi. Dan yang gratifikasi ini bukan hanya kepada langsung pemegang otoritas anggaran, tetapi ada yang pihak-pihak pelaku politik, bahkan sebelahnya, dari pelaku politik utama di negara ini yang kena memperoleh gratifikasi, dan tugas utamanya tidak ada kaitan dengan BTS itu sendiri, tetapi bagaimana perilaku pelanggaran hukum di bidang BTS ini yang konon 8 triliun itu adalah mereka yang bertindak untuk mengamankan agar proses perselingkuhan bisnis dan politik ini tidak diungkap secara hukum. Sehingga ada 27M yang dikembalikan dan sebagainya. Dan ini saya sendiri sudah membimbing beberapa mahasiswa ya untuk meneliti hubungan-hubungan proses oligarki dalam perspektif ekonomi politik ini gitu. Saya izinkan beberapa menit terakhir dengan cepat akan menggambarkan bagaimana dalam PPT ini muncul, Pak. Ya, ini saya hanya menggambarkan supaya lebih sadar kita, proses terjadinya oligarki ini tidak juga ujuk-ujuk. Tahun 50 ada gejala politik benteng, mereka kemudian kuasai dan akhirnya gagal. Jadi kegagalan politik benteng boleh dibilang adalah proses pertama dominasi oligarki menggagalkan bagaimana perkembangan Bumi Putra untuk naik kelas. Itu gagal. Dari ratusan lisensi hanya 7 ya kalau nggak salah. Itu ada disertasi Yahya Muaimin. Kemudian di era Soekarno, karena proses bisnis itu tidak banyak, karena ekonomi tidak jalan, politik menjadi panglima, maka oligarki bisnis dikenal justru zaman Soeharto. Tetapi cirinya dalam zaman Soeharto bahwa karena ini otoritas rezim, maka oligarki bisnis ini berada dalam kontrol politik. Jadi mirip di Cina yang terjadi sekarang. Jadi tidak ada peristiwa kalangan oligarki bisnis yang mendikte politik karena dikendalikan oleh istana gitu. Sementara di era reformasi setelah Big Bang politik, maka tidak ada lagi kontrol, bahkan swasta itu sendiri menjadi ada dengan privatisasi yang apalagi ini dukungan dari Barat ya, negara-negara Barat dengan demokratisasi politik yang akhirnya liar itu sektor swasta ini terjadi sebuah booming yang luar biasa, sehingga sekarang kan GDP Indonesia ini sudah dilewat oleh omsetnya swasta sekarang ini. Omsetnya swasta yang ada di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor bisnis secara keseluruhan, termasuk perdagangan internasional, keseluruhannya itu kira-kira sudah melebihi 18.000 omsetnya itu ya. Jadi wajar saja kalau mereka nanti ada gambaran saja dalam 1 tahun 2022 nanti CPO itu kan 588 triliun. Tapi Faisal Basir mengatakan kalau 100 triliun saja untuk ngatur politik selesai itu. Untuk pilpres sekian, untuk pilkada pileg sekian, dan untuk gubernur sekian dan sebagainya. Dan itu bisa dibagi untuk CPO nanti ada karena yang bersifat kartel ini yang kemudian menjadi oligarki ini kebutuhan pokok yang lain ada daging, ada ternak yang lain, ada sampai ke apa namanya garam. Garam ini sampai seorang yang namanya Menteri Kelautan waktu itu saya lupa yang dari Gorontalo itu, ketika dia ingin mencanangkan swasembada garam yang terjadi, dia yang terlempar, dia yang diganti sebagai seorang menteri. Betapa dominasi oligarki dalam proses politik ini sudah sangat jauh. Padahal garam adalah sesuatu yang sangat sederhana teknologinya yang bisa
diberikan oleh para petani garam dari Madura. Gitu. Itu gagal. Gitu. Itu contohnya dan belum yang lain-lain. Apa namanya? Yang paling nanti sangat luar biasa adalah bagaimana ibu kota baru dengan tanda tangan Jokowi dengan Xi Jinping itu siapa sebenarnya brain trust sampai kedaulatan negara terancam kalau menurut saya. Pertanyaan, kok bisa konsesi 190 tahun itu diberikan? Siapa sebenarnya? Nah, itu saya kira satu produk-produk yang memang ada think tank-nya gitu. Jadi sehingga dampaknya adalah kepada indeks oligarki yang paling buruk kemungkinan di dunia ya menurut hitungan saya tahun 2022 itu 1.006.250 ya, 6.500 kali. Nah, kemudian ini saya contoh-contoh lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga memang judul ini sangat tepat. Jadi pemilu nanti 2024 akan menjadi bagian dari apakah dominasi oligarki ini akan nyata ataukah bisa dicegah. Karena kan upaya-upaya untuk ICMI, Silaknas ICMI salah satu tonggak yang bisa mencegahnya lewat lobby kita. Kalau mereka melakukan lobby, mengapa kita tidak melakukan lobby untuk mencegah dominasi oligarki ini? Karena sudah membahayakan kedaulatan negara, kan menurut saya. Salah satu yang paling krusial adalah bagaimana ibu kota Nusantara yang diberikan konsesi 190 tahun itu, memang itu 160 plus itu HGU, kemudian hak pakai dan macam-macam, akhirnya 150 tahun. Tapi bagaimana, kenapa bisa terjadi? Penandatangan itu terjadi. Yang banyak pihak mengatakan ini kedaulatan negara yang dipertaruhkan. Ini adalah proses kira-kira causal loop relation-nya. Bagaimana proses ini sudah sejak tahun 50, sejak Orde Baru dan makin ramifikasi terjadi di era reformasi. Jadi hubungan antara oligarki ekonomi, ini yang sebelah kanan, ini oligarki politik, dan akhirnya ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendapatan yang buruk ini sekarang ini. Ini adalah konstruksi mengapa oligarki ini berlangsung. Mungkin nanti bisa diperdalam. Intinya adalah karena karakter pelaku ekonomi di Indonesia sejak tahun 50 sampai hari ini masih bersifat rent seeker. Jadi mereka bekerja belum dalam paradigma efisiensi dan inovasi umumnya, sehingga insecurity itu terus menjadi masalah bagi kalangan pelaku bisnis sendiri, yang kemudian mereka ingin melindungi diri dengan cara-cara baik tahun 50-an kerjasama dengan Kementerian Perekonomian misalnya, atau di zaman Soeharto bahkan misalnya satu contoh bagaimana di dalam pengadilan data Kejaksaan Agung misalnya BCA itu 35% itu saham diberikan option sahamnya itu kepada Tutut dan yang adiknya itu yang laki ya. Hanya 2 orang aja 35% saham BCA. Ada cara-cara bagaimana state capture corruption itu terjadi, tetapi tidak bisa tersentuh hukum. Jadi mencari semacam pelindung ya di pemerintahan, sehingga di pemerintahan sendiri kalau sudah terjadi seperti di era 10 tahun terakhir ini ada oligarki politik, terjadilah sebuah kerjasama yang bisa meng-capture negara yang merugikan secara keseluruhan. Bahkan buzzer dan influencer itu bagian melindungi oligarki supaya tidak tersentuh hukum, bahkan mungkin tidak berfungsinya check and balances DPR itu sendiri ya, sehingga ada 8 undang-undang yang tidak memenuhi prosedur hukum, 1 hari disahkan dan sebagainya. Ini ada data politik tentang demokrasi, di mana Indonesia sudah
respas ya oleh Malaysia sekarang ini. Indeks demokrasi kita merosot sejak 2016. Malaysia yang memimpin, bahkan kita lebih buruk dari Timur Timur sekarang ini. Ini beberapa penyebabnya secara politik gitu. Dan di Malaysia justru terjadi proses demokrasi politik yang makin matang. Ini data-data tentang apa namanya salah satu, karena ini Pak Yusuf Kala mengatakan bahayanya di Indonesia ini ketimpangan ini beririsan dengan etnis dan terutama etnis ya. Dari 50 pengusaha nasional misalnya itu 90% kalangan non-pri ya, kemudian hanya 9 orang yang pribumi misalnya. Ini contoh dari Forbes misalnya. Ini tadi ketimpangan keempat sekarang atau ketiga di dunia Indonesia ini. Ini rasio Gini Lahang, kemudian ini simpanan di perbankan. Jadi sangat timpang. Konsumsi juga. Nah ini 48 grup konglomerasi menguasai 70% aset jasa keuangan. Nah ini hitungan saya tentang indeks material pro indeks atau indeks oligarki itu. Nah ini hitungan mahasiswa saya di ASEAN ya, tentang indeks oligarki. Terburuk Indonesia ini. Ini kasus CPO yang saya sebut tadi bahwa satu semester saja mereka dengan bagaimana dominasi mereka itu di dalam minyak goreng sehingga penetapan harga yang sekitar 14.000 tidak bisa dipenuhi ketentuan dari pemerintah, bahkan mereka menjualnya secara ilegal ke ekspor sehingga harga yang terjadi di tingkat konsumen itu 52.000 per 2 kilo ya kalau misalnya. Jadi nggak terpenuhi sama sekali. Bahkan akhirnya terpental menterinya karena menterinya waktu itu siapa namanya yang sekarang jadi saksi, sudah jadi saksi, Muhammad Lutfi, yang mengatakan sudah ada 6 mafia CPO yang sudah punya 2 alat, dan KPPU mengatakan sudah 2 alat bukti, sama sekali tidak bergeming. Yang terjadi bahkan menterinya terpental diganti dan hanya dirjen ya yang punya bukti hukum lebih kuat, dan sekarang sudah divonis ya. Jadi dari CPO saja gambarannya itu 1 tahun ekspor itu sudah 588,1 triliun. Bagaimana dengan subsektor yang lainnya? Yang paling mengerikan sekarang kan nikel ya. Nikel misalnya, nikel, sawit, segala macam, daging, dan kemudian garam dan sebagainya. Dan tirinya adalah biasanya kemudian persaingan usaha itu tidak comply, tetapi tidak juga bisa diproses secara hukum oleh KPPU karena kesulitan memperoleh 2 alat bukti itu. Nah, terakhir saya ingin katakan, maaf ini agak melewati waktu. Menurut saya reform yang diperlukan ke depan adalah political reform, yaitu ada 2 sekarang arusnya di kalangan elit negara. Yang disuarakan Ketua DPD adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian yang memilih presiden. Ini lagi kampanye, dia kemana-mana. Saya pun pernah diskusi dengan dia. Tapi untuk memenuhi anggota MPR yang berapa 50% ya untuk setuju, kemudian nanti di voting 50 lebih 1%, saya kira agak sulit sekali. Sehingga mungkin reform yang lebih soft adalah kita mengharapkan bahwa yang terpilih calon legislatif ini yang pro perubahan, tapi setuju terhadap revisi undang-undang politik. Usul saya adalah nanti para pebisnis ini tidak lagi menjadi investor politik,
segala tingkatan, tapi seluruhnya proses-proses politik. Jadi pusat yang parpol yang masuk ke legislatif sepenuhnya dibiayai negara, masuk elit-elit parpol itu. Nah, sehingga konsekuensinya memang kalangan pelaku politik tidak lagi menarik untuk mereka yang mencari cuan, karena mungkin kecil, tapi akan lebih membuka kepada meritokrasi ya, secara politik, di mana para parpol bisa tidak lagi terlibat di dalam saingan mencari cuan, tetapi lebih terlibat kepada adu kualitas lah. Ini saya kira usul saya, karena dan mengurangi korupsi politik. Sementara para pelaku bisnis dilarang memberikan sumbangan, tetapi mereka fokus menjadi champion baik di dalam negeri, di regional maupun internasional, untuk menjadi pelaku industri yang efisien dan inovatif. Sementara dari economic reform misalnya, posisi KPPU itu dinaikkan menjadi KPK, dan KPK menjadi kembali ke Komisi Independen Negara, itu juga KPPU yang ini, lembaga ini kalau di Amerika dengan Sherman Act adalah sangat efektif untuk mengontrol terjadinya proses kartel, mafia, sampai oligarki bisnis. Dan tentu saja hal-hal lain yang bisa kita bicarakan kemudian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Didin. Terima kasih. Sangat menarik apa yang telah diuraikan. Di beberapa catatan kami tentu belum kami ungkap karena ini panel diskusi, maka tentu saya akan persilahkan lagi dua pembicara lainnya secara berturut-turut. Nanti setelah itu mungkin kita coba menarik benang merah dari ketiga pembicara ini dan kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya persilahkan ke yang kedua, Pak Dr. Syarkawi Rauf. Silakan kalau Pak Syarkawi sudah hadir. Kita sekarang sudah 69 orang sudah bergabung di webinar. Di mana Prof. Syarkawi sudah hadir di ruangan ini? Kayaknya belum hadir ini, kayaknya Prof. Saya dapat WA dari Pak Syarkawi lagi macet di Jakarta dan ada urusan, dan tapi segera gabung, jadi akan gabung ya. Begitu, silakan ke Pak Prof. Marsuki dulu ya, sambil ingat segera gabung. Segera atau kita tunggu dulu ya? Ya, ditunggu aja, Prof. Saya ini sudah ya. Iya. Mungkin Pak Marsuki aja barangkali dulu ya. Ya. Oh iya. Baik, kita persilakan ke Prof. Marsuki. Silakan, Prof. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Prof. Aris Munandar, Prof. Rahman, ya, Pak Suryadi, kemudian saya lihat ada Prof. Jasrudin juga ya, dan Pak Suryadi Chula ya, dan terutama tentu Prof. Didin ya, Dawan Hori. Saya mengikuti dengan seksama apa yang disampaikan oleh Prof. Didin. Saya mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya materi beliau sudah sangat cukup lengkap ya, sebagai bahan yang kita bisa jadikan referensi di dalam memahami bagaimana hubungan peran politik ya di dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai cita-cita negara. Tapi mungkin saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama terkait pada sebenarnya bagaimana peran daripada kekuatan-kekuatan politik sosial di dalam pembangunan. Kita melihat bahwa tampaknya dari sekian pergantian rejim, kelihatannya dari penjelasan Prof. Didin tadi itu bukan semakin membaik ya, tetapi justru mempunyai indikasi yang semakin mengkhawatirkan. Sehingga kalau lihat dari sisi perspektif masa depan, kayaknya
harus ada perubahan yang tidak cukup harus dilakukan secara sederhana, bahkan harus dilakukan secara fundamental, terstruktur. Ya, jadi dalam bahasa biasa mungkin perlu rekonstruksi, bukan lagi reformasi saja, tapi perlu rekonstruksi di dalam sistem perekonomian negara. Karena kelihatannya dari pembicaraan setiap pergantian rejim, kita selalu berkutat dalam tataran bahwa Indonesia adalah negara yang bersyukur kepada Tuhan, karena pada saat kemerdekaannya, itu sudah dianugerahi undang-undang yang mendasari perekonomian, sistem perekonomiannya. Dan itu selalu kita ulang setiap mau pergantian rejim. Dan sayangnya rupanya itu tidak mampu efektif, ya. Dalam bahasa Prof. Jimli atau ya saya juga ingin menulis, sebenarnya kalau memang bangsa Indonesia ini mempunyai pemerintahan yang kuat, tentu membangun ekonomi berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, spirit-spirit kebangsaan yang dibangun oleh para pejuang, terutama founding fathers, itu sebenarnya harus kita implementasi secara konsekuen. Saya merasa bahwa setiap pergantian rejim, adanya pergantian politik, artinya begitu, juga tidak memberikan satu efek jera, bahkan perbaikan terhadap pencapaian cita-cita para founding fathers di dalam membangun sistem ekonomi. Jadi saya kira mungkin ke depan ini bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai spirit sistem ekonomi yang kita bangun, yaitu ekonomi kebangsaan, yang terdiri kalau kita lihat daripada ada nilai-nilai dasar ideologinya luar biasa. Amerika tidak dibangun atau di Eropa tidak dibangun dalam konteks bagaimana membangun ekonomi bangsa mereka. Mereka membangun sesuai dengan kekuatan dan kekuatan politik dan nilai-nilai dari masyarakat yang berkembang. Kita punya ideologi. Ideologi itu sangat jelas, sangat baik, dan itu didasarkan pada kepentingan politik, kepentingan sosial, dan sangat religius. Itulah yang kita sepakati sebagai Pancasila. Dari situ sudah termaktub beberapa hal yang paling prinsip dalam membangun sistem ekonomi. Ada bagaimana mengatur kepemilikan, ya, bagaimana partisipasi daripada pelaku ekonomi, dan bagaimana proses penyelenggaraan ekonomi itu, dan tujuannya nanti mencapai pada kesejahteraan. Nah, di Undang-Undang Dasar kita itu lebih menarik lagi yang saya sebutkan tadi, bahwa kita bersyukur secara politik ekonomi kita sudah dilahirkan berbasis pada satu sistem ekonomi yang bagus, tetapi tidak implementatif, mungkin karena memang perangkat-perangkat yang harusnya membackup ini tidak jalan, atau belum jalan. Sehingga ke depan memang diperlukan satu kekuatan besar untuk mengimplementasi ini, atau kalau memang tidak, ya kita tinggalkan ideologi sistem ekonomi politik atau sistem ekonomi Pancasila, taruhlah begitu. Kita tinggalkan atau kita perbaiki sebaik-baiknya, karena selama ini sangat lemah, ya. Nah, ideologinya jelas ada. Ini luar biasa. Satu sistem ekonomi bangsa yang ada ideologinya. Ideologi politiknya bahkan. Kemudian pengaturan terhadap bagaimana kepemilikan daripada sumber daya ekonomi yang langka. Itu dalam pasal undang-undang, pasal 33 kita tahu bersama. Ya, yang selama ini kita agung-agungkan tetapi tampaknya tidak jalan. Kemudian ada pelaku, itu juga dijelaskan oleh pasal 33. Kemudian bagaimana mekanisme berjalannya, ya, bagaimana keterikatan, bagaimana antar bagian-bagian itu berjalan, itu juga sudah dijelaskan secara bagus. Dan yang paling menarik, ada tujuannya, yaitu bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan. Yaitu juga termuat dalam pasal-pasal. Bayangkan, undang-undang ekonomi kita ya secara politik itu sudah terurai. Pelakunya siapa, bagaimana mekanismenya, ya, kemudian apa yang mengaturnya, kemudian bagaimana menjalankannya, dan bagaimana mengawasinya, itu sudah konkret. Hanya sayangnya dalam perjalanannya kok bisa tidak berjalan gitu ya. Itu mungkin Prof. Didin yang perlu kita coba explore ke depan. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa sistem ekonomi yang berbasis Pancasila yang disebut kekeluargaan itu tidak jalan? Memang nilai-nilai kekeluargaan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi valid untuk bangsa kita. Karena mungkin kekeluargaan dibangun ini terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak budaya dan sebagainya, justru tidak terbangun kekeluargaan itu.
Mungkin perlu ada definisi baru di situ. Kemudian bagaimana Pancasila yang mengikat menjadi kebersamaan di dalam memahami sistem ideologi ekonomi kita, itu tampaknya juga tidak jalan. Ya, yang paling lucu sistem politik yang mendasari pada sistem ekonomi kita itu, yaitu musyawarah mufakat, nggak ada jalan itu. Kan dari DPR MPR yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi ya sesuatu yang absurd saja. Bahkan sekarang ini peran DPR MPR kelihatannya sudah nggak ada lagi perannya sama sekali. Sudah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang besar, ya, yaitu yang disebut mungkin oligarki gitu ya. Sehingga antara eksekutif dengan DPR itu sudah menjadi satu kesatuan utuh yang masyarakat sendiri sebagai rakyat pemilih sudah kehilangan kehilangan nilai bahwa dia itu hanya dipercaya pada saat dibutuhkan untuk memilih, tapi pada saat mereka sudah lepas dan terpilih, mereka sudah dianggap bukan sebagai seseorang yang atau kelompok masyarakat yang perlu peduli. Dan yang terakhir, sistem sosial gotong royong kita itu nggak ada lagi. Jadi saya menganggap sistem ekonomi kita yang berbasis ideologi yang sangat indah di dalam undang-undang dan Pancasila itu sudah satu sistem ekonomi yang sebenarnya konvensional, Bro. Kayaknya sudah ketinggalan. Ataukah mungkin kita rubah bagaimana memaknai dalam konteks yang baru? Karena kalau kita terus kembangkan seperti ini, kayaknya tidak akan pernah tercapai yang kita maksudkan itu tadi. Nah, sehingga memang kita harus tahu bahwa dengan sistem ekonomi kita yang saya melihat dari sisi kelembagaan, di mana kelemahannya sebenarnya? Ideologi kita masih jalan bagus, meskipun di belakang terakhir secara politik ingin direduksi nilai-nilai Pancasila itu, ya sedemikian rupa oleh kekuatan politik yang besar. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ini bukan saja ideologi ekonomi akan berubah, tapi juga termasuk ideologi berbangsa juga hilang kalau itu sampai dihilangkan. Berarti yang disebut negara kita itu sudah tidak ada lagi yang berideologi Pancasila. Itu kan sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kepemilikan sumber daya ini? Betul-betul yang tadi digambarkan oleh Prof. Didin, pemilikan sumber daya ekonomi yang terbatas, ya, yang disebut tanah, tenaga kerja, modal, ya, termasuk pada skills, itu sudah dikuasai oleh kelompok orang tentu, yang sayangnya itu juga masuk ke dalam ranah rasial, ya. Nah, itu yang menjadi gamang jadinya sistem ini kita otak-atik dalam konteks konvensional yang lama. Karena kekayaan itu secara milik privat sudah menjadi milik pribadi, ya. Milik publik atau milik negara sudah tidak kentara. Peran daripada BUMN, BUMD itu tidak dalam konteks lagi bahwa itu adalah badan usaha milik negara, tapi sudah badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik penguasa. Jadi bukan lagi negara, karena negara ini seharusnya bukan dimiliki oleh pemerintah, karena pemerintah adalah pelaksana amanat politik daripada rakyat yang harus dia jalankan, bukan sebaliknya. Sehingga yang berlaku di dalam pengelolaan BUMN, BUMD itu bukan lagi dalam konteks kepentingan rakyat dan negara, tapi sudah kepentingan penguasa. Nah, ini kan sudah jauh daripada harapan. Swasta tadi Prof sudah gambarkan sangat jelas. Orang swasta bahkan sudah mendominasi semuanya. Tidak ada lagi sekat-sekat antara peran daripada usaha negara, usaha masyarakat dengan usaha swasta. Dia sudah melebur menjadi satu, bahkan berkonglomerasi. Dan yang paling celaka adalah lembaga ekonomi rakyat kita itu koperasi. Itu sudah tidak ada lagi nilainya apa-apa. Karena dia sudah menjadi lembaga birokrasi ekonomi yang sebenarnya diatur oleh negara. Nah, ini konteks-konteks kelembagaan ekonomi inilah sebenarnya yang sekarang lemah menurut saya, Prof. Sehingga ini yang perlu dieksplor ke depan, yang harus kita temukan wajah barunya untuk ke depan ini. Terutama di dalam menyongsong pergantian pemerintahan yang baru. Nah, kemudian yang paling juga jadi masalah itu adalah regulasi. Sebagai prasyarat bagaimana mekanisme sistem ekonomi kita berbasis ideologi kebangsaan itu jalan, yaitu dengan model regulasi tidak jalan. Karena regulasi sudah dikuasai oleh ya
Itu tadi, ya, pada penguasa-penguasa menguasai undang-undang, menguasai parlemen, menguasai eksekutif. Jadi regulasi itu tidak ada lagi sebenarnya. Regulasi itu sebenarnya sudah aturan dan ketetapan yang dimaui oleh pada oligarki. Nah, ini kan sangat sangat membahayakan satu negara. Jadi adalah benar sebenarnya yang saya katakan tadi, saya semakin yakin, oh memang tingkat indeks oligarki kita itu sudah sangat parah. Ya, kalau misalnya China model seperti itu terbangun karena memang sistem ekonomi dan pemerintahan yang menyatu seperti itu. Tapi kita kan tidak dilahirkan dalam konteks seperti itu. Kita dilahirkan dalam konteks berbeda. Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Itu yang harus ditemukan rumusannya. Yang anehnya, kenapa para pemikir founding fathers itu lebih cerdas di dalam memahami negara kesatuan Republik Indonesia itu dalam konteks perbedaan. Sekarang justru semakin jauh. Dipaksa kita untuk menyatu, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat naif dalam kehidupan manusia. Itu hak-hak daripada setiap orang harus dijaga. Nah, ini yang saya lihat yang semakin hilang. Nah, dalam konteks melaksanakan regulasi ini, perencanaan pembangunan yang menjadi media sebenarnya daripada eksekutif, legislatif, dan masyarakat untuk mengetahui mau dibawa kemana ekonomi itu tidak jalan juga. Sekarang lembaga perencanaan nasional di kita dan daerah itu hambar. Mereka jalan konteks pada kepentingan-kepentingan siapa yang berkuasa. Ya, sehingga pada pemimpin-pemimpin daerah, termasuk pada pemimpin-pemimpin OPD-OPD di daerah, itu bukan menjalankan fungsinya lagi sesuai dengan hasil musrembang, dibahas ke atas, itu tidak ada lagi. Jadi apa yang terjadi menurut saya, model sistem ekonomi sekarang ini memang sudah sangat sentralistik. Otonomi yang kita bangun sudah otonomi kamuflase yang sebenarnya menyesatkan. Tidak lagi memberikan ruang-ruang kepada bagaimana daerah bisa membangun potensinya. Padahal kita mempunyai potensi yang berbeda. Tadi Prof. Didin sudah sangat bagus menyerahkan bagaimana sumber daya kekayaan kita itu luar biasa. Kalau misalnya kita cerita tentang minerba, migas, kita luar biasa. Nikel kita nomor 1 dunia, Pak, cadangannya. Emas kita nomor 3. Ya, bauksit kita nomor 5. Apalagi tembaga nomor 6, timah aja bisa dibilang nomor 4. Kita 5 besar seluruh komoditas global itu ada di kita. Tetapi sekarang dengan prinsip nilai-nilai bagaimana menjalankan mekanisme regulasi ekonomi berdasarkan pada taruhlah minta maaf hilirisasi, itu menjadi hanya sesuatu isapan jempol aja. Pada dasarnya memang bagus, bisa memberikan manfaat, bisa orang bekerja, tetapi siapa yang punya usaha smelter itu? Kan bukan orang Indonesia. Siapa pekerjanya? Kan bukan orang Indonesia. Yang kita hitung adalah nilai ekspornya. Nilai ekspor itu siapa yang punya, yang dapatkan. Kan begitu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kelihatannya semakin lama semakin kental bahwa memang perekonomian kita ini tidak bisa lagi didasarkan pada itu sudah kedaluarsa sepertinya, Prof. Kita perlu merubah dalam konteks sistem ekonomi baru yang lebih nanti memihak kepada lokal. Sehingga teknostruktur sistem perencanaan ekonomi ke depan, kalau mau dibangun dalam konteks negara kesatuan, itu harus dibangun berangkat daripada nilai-nilai teknostruktur dari masing-masing wilayah. Tidak lagi dari atas ke bawah. Karena konteks ekonomi politik otonomi daerah itu ternyata tidak berjalan dalam tataran ekonomi, ya, karena ekonomi tetap dalam konteks sentralisasi. Bapak bisa bayangkan secara keuangan bagaimana tergantungnya daerah terhadap pusat. Hampir rata-rata 75% itu dari dana TKD pusat. Sama artinya apa? Apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat harus sama dan harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Celakanya pada saat pemerintah daerah tidak menyiapkan rencana pembangunannya dalam konteks yang sinergi itu, maka terjadi pemborosan, yaitu korupsi. Jadi korupsi itu sebenarnya sesuatu hal yang terpaksa dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah atau pejabat-pejabat daerah, karena nggak tahu mau diapain ini duit. Itu dari sisi keuangan negara. Keuangan negara kita luar biasa. Bahkan ada daerah, kalau di Sulawesi Selatan ini, Bro, dia punya hanya PAD, itu hanya 1% daripada PPD-nya. Gimana ceritanya mau membangun seperti itu? Nah, jadi tingkat eksploitasi ekonomi di Indonesia ini luar biasa.
terutama di daerah-daerah eksploitasi tambang. Disitulah tingkat eksploitasi ekonomi paling tinggi. Di Sulawesi Selatan ini, kita bisa lihat, ada beberapa kabupaten, tingkat eksploitasi itu luar biasa. Eksploitasi ekonomi itu apa ya? Kita sudah paham sama-sama. Disitulah ciri-cirinya bahwa konsumsi masyarakat begitu rendah dan kemiskinan begitu tinggi. Tetapi anehnya, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi itu tidak dinikmati oleh masyarakat lokal. Itulah eksploitasi ekonomi. Dan konteks dampaknya, kemampuan masyarakat untuk membayar fiskalnya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya, sekali. Yang aneh sekali, ada daerah eksploitasi ekonomi begitu tinggi atau begitu rendah. Eksploitasi ekonomi rendah berarti bagus ya. Tetapi kemampuannya, tax ratio-nya, kapasitas fiskalnya jatuh sama sekali. Tidak ada. Saya hanya mengatakan bahwa ada daerah di Indonesia ini sebenarnya kapasitas fiskalnya tinggi, tetapi itu berasal daripada TKD, ya transfer keuangan pusat ke daerah. Itu yang mengisi pundi-pundi daripada APBD daerah. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu tidak dimanfaatkan oleh daerah karena tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang tiba-tiba harus direlokasi semuanya. Itu terjadilah pemborosan berupa korupsi. Jadi tax ratio-nya jelas pasti akan tertekan. Mereka akan rendah. Nah, dari sisi keuangan, Prof tadi sudah sampaikan bagaimana penguasaan sumber daya keuangan dari sektor swasta. Perbankan kita sudah dimiliki asing hampir 85%, hampir 89%. Tidak ada negara di dunia ini paling liberal di dalam sistem keuangannya selain Indonesia. Di atasnya yang satu yaitu Korea Utara. Ya, tapi Korea Utara begitu membebaskan, tapi tidak ada orang yang masuk. Kita ini tidak membebaskan dan orang akhirnya masuk sama sekali. Nah, ini semua adalah pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya pekerjaan lama, Prof. Iya. Akhirnya kita tidak tahu sebenarnya sistem ekonomi apa yang harus kita bangun. Apakah memang kita harus menggerakkan dengan sistem ekonomi kapitalisme saja? Atau mungkin kita definisikan dalam bahasa lain seperti Jerman, yaitu kapitalisme rakyat, people capitalism misalnya. Tidak lagi Pancasila. Tapi apakah itu bukan pengkhianatan terhadap pendiri bangsa? Bahwa ideologi ekonomi kita ada dalam undang-undang dasar, kita tidak laksanakan. Saya sendiri minta maaf, tidak tahu mau berpikir kemana. Paling-paling kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita mencari format-format baru di dalam membangun satu kelembagaan itu, bagaimana sebaiknya, ya. Kemudian bagaimana regulasi dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaannya, dan bagaimana seharusnya peran daripada pelaku-pelaku ekonomi itu memainkan perannya secara lebih baik, sehingga yang disebut dengan pencapaian masyarakat makmur dan sejahtera itu bisa kita capai. Pemilu depan ini adalah momen, mungkin insya Allah satu momen untuk membenahi, karena potensi ekonomi kita ini sebenarnya kita adalah negara yang kaya raya dengan kekayaan sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan politik hilirisasi mineral dan termasuk pertanian, agro dan migas itu bisa sesuai jalan yang benar. Karena kalau yang sekarang ini menurut saya justru menyesatkan dan bisa merugikan. Dan itulah yang disampaikan oleh IMF, bahwa kita salah dalam menempuh kebijakan-kebijakan politik hilirisasi yang hanya menguntungkan nanti pihak-pihak tertentu mitra kita di luar. Barangkali demikian Prof ya, dan Bapak sekalian sebagai pemikiran garis besar, ya mungkin pekerjaan besar kita ke depan ini adalah bagaimana menyusun model sistem ekonomi kita, tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar, tetapi membangun model sistem ekonomi yang lebih sesuai dengan lokal. Saya selalu berpikir lokal, Prof. Lokal itulah yang seharusnya diberikan hak untuk memikirkan bagaimana harusnya di dalam membangun kesatuan untuk kita terikat dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Marzuki, singkat tapi padat ya, Prof. Marzuki menyoroti masalah politik sosial dalam pembangunan nasional. Beliau lagi nih, pusing juga nih melihat ini. Beliau katakan setiap pergantian rezim tidak ada efek yang baru untuk memperbaiki negara ini. Iya. Panjang ya. Tapi nanti kita bahas pada diskusi nanti. Kita persilakan tiga. Ya, silakan. Terima kasih.
Sudah bergabung? Pak Sarkawi? Sekarang kita sudah 79 orang di forum ini. Saya kira tambah larting, bertambah terus ini bisa capai 100. Sarkawi ini, yang jelas saya dapat komunikasinya ini macet di jalan, kelihatannya mau di rumah ini, kelihatannya dia buru segera. Ya. Kalau begitu, bagaimana Pak Adi, apa sambil kita diskusi terus beliau masuk? Nanti mungkin saya tetap itu menunggu infonya Pak Sarkawi. Dibuka. Ya. Jadi kita sudah bisa membuka forum diskusi ya Pak Adi. Ya. Silakan Pak. Baik, jadi sebelum kita diskusi mungkin kita mereview kembali dari pembicara kita ini yang sangat luar biasa. Tadi Prof. Didin sudah menjelaskan tentang apa sesungguhnya oligarki itu. Beliau melihat di Perancis awal adanya oligarki itu disebutkan bahwa oligarki akan mempengaruhi pemerintahan dari sekelompok kecil yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Itu awal terjadi di Perancis menurut beliau. Di Yunani, Pak. Ya, Di Yunani. Kemudian masuk ke revolusi Renaissance Eropa. Ya, baik. Di 2014 beliau tadi kemukakan dalam sebuah penelitian dalam hal indeks oligarki itu ternyata Indonesia terburuk di dunia setelah China. 2014. Betul itu Prof? 2014. Nah, lalu tahun 2018 tetap pada terburuk kedua dunia, dan 2022 ada 1.625.000 kali cengkraman oligarki, dan dia terburuk di ASEAN. Di dunia Pak, di dunia. Luar biasa ini oligarki. Ya, malah mungkin dunia ada. ya. Ya. Nah, oligarki sendiri menurut beliau ini sangat rapi dalam bekerja, sangat rapi di dalam melakukan perselingkuhan, di mana mereka bekerja sama, ya, politik dan ekonomi, memasuki berbagai regulasi aturan-aturan yang dikendalikan oleh mereka untuk kepentingan mereka sendiri, dan tidak sama sekali berpikir untuk kepentingan rakyat. Nah, karena pengaruhnya yang begitu besar di dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, baik legislatif maupun eksekutif, ya. Nah, di antara mereka itu para oligarki ini, ya, di dalam bekerja ada yang membiayai, ya. Kemudian ada yang pasif. Pasif tidak berarti bahwa mereka tidak membiayai atau tidak mempengaruhi, tapi ikut di dalamnya. Kemudian ada yang aktif. Ini karakter oligarki. Yang aktif inilah yang akan kesana kemari, ya, untuk bagaimana mempengaruhi para pengambil keputusan, baik yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Beliau sudah contohkan bagaimana sawit, ya, dikuasai, bagaimana tambang itu dikuasai oleh mereka melalui peraturan-peraturan yang dibuat, ya, oleh legislatif maupun eksekutif, tapi di bawah pengaruh mereka, kepentingan mereka. Luar biasa ini, Pak. Sehingga oligarki ini mempengaruhi dan sangat mempengaruhi kedaulatan ekonomi kita. Meskipun sesungguhnya para oligarki menurut Prof. Didin ini juga punya faksi-faksi. Ya. Nah, beliau sudah contohkan bagaimana praktek oligarki di tahun 50-an, ya, di mana itu gagal, ya, dalam mensejahterakan rakyat. Kemudian di masa Orde Baru, oligarki dikontrol oleh Pak Harto, dalam hal ini waktu itu beliau sebagai presiden. Namun beliau berhasil memenuhi, ya, dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,
yang terjangkau dan stabil, dan ekonomi relatif merata. Ini di masa Pak Harto karena oligarki betul ada, tapi dikontrol oleh Presiden Pak Harto waktu itu. Tapi kepentingan berhasil dalam melakukan pemerataan ekonomi. Artinya, ya katakanlah berhasil dari sisi itu ya, meskipun juga oleh oligarki juga. Namun di zaman reformasi, menurut beliau, karena oligarki ini mengendalikan politik, maka ketimpangan itu pun makin buruk. Dalam hal ini penguasaan ekonomi sangat timpang. Ya. Beliau gambarkan tadi hasil penelitian mahasiswa beliau itu, ada saya tangkap, perbandingannya itu 4 orang kaya berbanding 100 juta penduduk Indonesia. Di 100 juta penduduk itu kan 4 orang saja dari kalangan mereka. Nah, jelang 2024 ini kontrol oligarki ekonomi makin kuat saja mengendalikan politik dalam koalisi super gemuk ini. Jadi kelihatannya Prof, keberhasilannya oligarki yang lalu itu makin diperkuat untuk 2024. Di mana tadi Prof Marzuki ini sudah menginginkan perubahannya. Nah, jadi kalau mau berubah apa, Prof, ini bagaimana mengatasi nih super gemuk ini yang mencengkeramkan pengaruh mereka ya dengan apa yang mereka miliki. Dengan perjuangannya berat ini Pak. Nah beliau tadi sudah kemukakan juga bagaimana 50 orang kaya di Indonesia itu yang menguasai ekonomi nasional. Nah ternyata di 50 orang itu 88,sekian% non pribumi dan hanya 11% ya lebih pribumi. Jadi nampak sekali dari hasil riset dari mahasiswanya Pak Didin ini, itu ketimpangannya luar biasa. Dalam kondisi seperti ini memang luar biasa ini kalau kita mau melakukan perbaikan, tapi ya namanya juga kita dari akademisi, intelektual, cukup memberi gambaran seperti itu kepada pemerintah. Maukah kita berlanjut ini atau kita mau berhenti di sini? Nah, memang harus mendapat peringatan juga dari kalangan itu intelektual. Jangan sampai kalangan intelektual tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan kritikan, dan dianggap mereka apa yang dilakukan sudah benar. Dan sulit sekali, seperti yang dikatakan Pak Marzuki tadi, kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita tidak tunjukkan bahwa jalan ini keliru, gitu kan? Harus ada berani memang menyampaikan. Saya kira ICMI ini adalah salah satu bisa yang menyuarakan itu nantinya. Kemudian Prof Marzuki, itu tidak semuanya ya Prof Didin saya sampaikan, tapi di antara peserta ini saya kira mereka juga ada menangkap hal lain. Prof Marzuki tadi penekanannya pada politik sosial dalam pembangunan nasional. Itu begitu ya Prof Marzuki? Prof Marzuki tadi sudah katakan bahwa setiap pergantian rezim itu tidak ada efek untuk memperbaiki atau membangun negara ini ke arah yang lebih baik, malah semakin jauh dari harapan para pendiri republik ini, istilahnya founding father. Nah, beliau lihat sistem ekonomi nasional kita sebenarnya sudah cukup baik, namun tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh oleh para mereka yang mendapat amanah dalam hal pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional itu, yang sudah diatur dengan baik dalam undang-undang dasar negara kita maupun aturan-aturan yang ada. Jadi undang-undangnya ada ya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi prakteknya jalan sendiri. Nah, mungkin kembali tadi ke pendiri, darinya ke oligarki, itu apa maunya oligarki, bukan pada maunya undang-undang. Hanya barangkali gonggong, menggonggong, jalan terus, undang-undangnya sudah ada, tetapi keinginannya tetap jalan. Dan mereka kuat karena mereka menguasai dan mempengaruhi undang-undang maupun kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, apakah kita, beliau juga sampaikan, ini agak anu ini Pak, agak anu ini, agak keras ini. Katakan bahwa apakah kita tinggalkan saja sistem ekonomi Pancasila ini, karena ini tidak berhasil. Ya.
Ataukah tapi ada yang lemah sedikit, lembut sedikit, ataukah kita bersungguh-sungguh memperbaiki ekonomi Pancasila ini. Tapi ternyata selama ini kita gaungkan itu ekonomi Pancasila, tapi kenyataannya makin memburuk gitu, makin jauh dari harapan, ya, makin jauh api atau panggang dari api dari Enggak. Nah, sehingga beliau sudah ragukan juga ini ekonomi Pancasila kita. Apa kita mau kapitalisme dari Jerman apa? Tapi ini ICMI kan ada ekonomi syariah ya, ICMI. Kita menggali. Nah, kemudian sistem sosial, beliau soroti gotong royong juga sudah tidak ada lagi. Jadi hanya simbol-simbol. Ya, kooperasi itu gotong royong sudah simbol saja. Ya, sekedar pemanis. Tetapi pada kenyataannya juga sudah hilang. Nah, sehingga beliau berkesimpulan bahwa harus ada pembaharuan atau perubahan dalam sistem ekonomi kita. Ekonomi kita yang dirubah apa atau pemerintahan atau apa? Karena memang ini sudah jauh nih. Kepemilikan sumber daya juga atas nama bangsa Indonesia, tapi justru dikuasai oleh bangsa lain. Iya. Kepentingan investasi di mana-mana untuk rakyat, membuka lapangan kerja untuk rakyat, mengatasi kemiskinan, tapi nyatanya yang datang bekerja di sana orang bangsa lain juga. Jadi ini kemana? Tadi juga boleh singgung, terus devisa yang diperoleh ekspor kita juga atas nama bangsa Indonesia. Tapi sesungguhnya kursnya itu tidak ada ke Indonesia. Jadi ya memang beliau juga sempat menyebut BUMN juga itu sudah dimiliki oleh penguasa, artinya sudah diatur betul oleh mereka, regulasi tidak jalan, sudah dikuasai juga oleh mereka yang tadinya oligarki untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, beliau juga soroti bahwa model ekonomi kita ini sudah sentralistik. Jadi semua kemauan pusat yang ditumpahkan ke daerah meskipun tidak relevan dengan kebutuhan daerah. Sehingga membuka peluang penyalahgunaan anggaran atau pengembalian anggaran. Yang takut menyalahgunakan ya kembalikan, tapi dianggap tidak berprestasi. Dibelanjakan lain juga jadi korupsi juga, jadi ini jembatan semua ini sebenarnya ini. Nah, kemudian beliau sarankan agar ekonomi kita ini desentralisasi. Jadi anggaran itu berbasis daerah, ya meskipun sesungguhnya ada karena ada musrembang, tapi ternyata tetap apa keinginan pusat juga itu yang tetap jalan. Nah, sehingga beliau harus kelembagaan harus bagaimana supaya kelembagaan bisa lebih baik, kemudian harus tetap diharapkan ada perubahan yang terjadi menuju tahun 2024. Saya kira itu dari saya, Pak, yang saya bisa simak. Itu ada yang ya, Prof. Nasrul, teman-teman yang lain. Karena kita sudah ada 80 orang semua di ruangan ini, saya kira semua ada sisi yang dilihat. Nah, karena itu kita buka sesi sambil menunggu Pak Syarkawi. Kita buka sesi sekarang jam 9:20 waktu Makassar. Dan ada yang ngacungin jempol itu Pak Yusran Paris. Kita tadi akan mengakhiri ini ringkas. Ini yang sudah minta bertanya Pak Alam Bedul, UI Makassar. Alam Bedul sama Pak Yusran. Ya. Jadi kita dahulukan karena sebelah kiri pertama ini Pak Yusran, nah kita persilakan dulu Pak Dr. Insinyur Yusran Paris. Silakan Pak Yusran. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Didin Damhuri dan Prof. Marzuki ya, teman diskusi saya ini beliau. Jadi terima kasih Prof. Prof. Didin Damhuri ini sudah luar biasa. Saya sering mengikuti tulisannya juga, teman mana-mana. Dan salah satu pendiri Indef bersama Prof. Dirabini. Prof. Dirabini dulu adalah penguji eksternal saya dulu Prof. Pada saat saya promosi dokter ya. Jadi saya
banyak diskusi juga dengan beliau. Iya, iya, iya. Baik, saya langsung saja. Saya melihat dari pembicara Pak Prof. Binamrudi dan Prof. Marsuki dia, malah sampai sudah rekomendasi Pak. Para fundamental Hudi sudah ada rekomendasinya Prof ya. Jadi ini luar biasa dan memang kita nggak perlu hanya diskusi-diskusi saja, harus ada keluarannya gitu lah ya. Harus ada keluarannya apa hasil daripada diskusi kita, rekomendasi kita pada malam hari ini juga. Jadi saya melihatnya begini Prof. Saya ini juga selain di Ikatan Cendekiawan, ya saya juga pernah aktif di organisasi profesi di Kadin di mana-mana. Jadi saya juga pelaku dan saya tahu persis ini dikatakan tadi Pak Prof, mulai zaman Orde Lama, Orde Baru sampai di Orde Reformasi, ini sistem ekonomi kita semakin hari semakin berpihak kepada oligarki malah, ya kan, tidak berpihak kepada cita-cita founder dengan sistem ekonomi Pancasila, kepada masyarakat dan ekonomi berbasis kepada usaha kecil dan menengah misalnya gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat mungkin ada sisi menarik dari sama-sama punya kepentingan ya, sama-sama punya kepentingan yang memang saling menguntungkan mungkin antara oligarki dan yang ingin berkuasa lah, kita anggap seperti itulah, yang ingin berkuasa mencapai juga tujuannya, sehingga ini jadi punya keinginan yang bersama, sehingga ya tentu akan apa asas manfaat dan untungnya gitu ya pada saat dia nanti berkuasa. Nah ini pemilu ke depan juga kita sudah tahu bersama, secara bicara kos politik itu kan semakin hari juga kos politik semakin mahal. Jadi kalau bayangkan kalau seorang mantan calon wakil presiden Pak Yusuf Kala sudah mengatakan jangan coba-coba beranilah maju kalau mau menjadi pemimpin kalau nggak mempunyai dana sekian gitu misalnya gitu kan. Itu bagaimana kalau mau menjadi pemimpin butuh dana triliunan kalau nggak ada backup di belakangnya, dan siapa yang bisa membackup? Nggak mungkin pengusaha kecil gitu kan, nggak mungkin pengusaha menengah. Yang bisa backup itu adalah oligarki gitu, seperti itu salah satunya misalnya gitu ya. Sehingga menurut saya memang tadi Pak Prof. Marsuki sudah katakan ya perlu mungkin perubahan kelembagaan, regulasi dan semacamnya. Tapi menurut saya begini Prof, sebenarnya ini semua apa yang dibuat oleh pemerintah dari sisi regulasi, KPPU juga sudah hadir. Cuman mungkin ini memang yang belum maksimal adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk bisa memaksimalkan ini fungsi-fungsi yang ada, kelembagaan, KPPU. KPPU itu sudah mengatur dulu bagaimana untuk bisa mengatur penguasaan mulai dari hulu sampai hilir gitu ya. Hulu sampai hilir itu bisa diatur. Tapi itu kan juga belum maksimal, makanya saya harapkan dari Pak Sarkawi tadinya hadir, bagaimana peranan KPPU sampai sekarang itu juga makin hari makin juga makin menurut saya makin tidak kencang gitu loh mengawasi itu gitu loh kan, makin tidak kencang. Dulu misalnya kayak ya mohon maaf saya menyebut saja merek kayak Indomaret, Alfamart itu kan dulu mestinya dibatasi gitu, tidak masuk di sektor pemerintah di berbagai daerah-daerah di mana. Sekarang tidak bisa, sampai desa-desa saja itu udah hadir. Mereka sudah hadir dan menguasai, mengalahkan lah ekonomi rakyat, udah mengalahkan ekonomi rakyat ada di desa-desa. Nah ini kan KPPU di mana gitu loh, peranannya seperti itu gitu kan, secara kelembagaan seperti itu. Kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 tanah, air, udara itu harusnya dikelola oleh negara, itu kan sekarang makin kabur juga sekarang Bang. Seperti kayak mineral apa rumah tambang semua itu kan harus juga diatur gitu kan, diatur dan seperti sekarang sudah nggak penguasaan itu sampai negara. Nah, yang sekarang saya harapkan memang seperti yang dikatakan Prof. Marsuki, harusnya ini sekarang setiap provinsi itu juga harusnya mempunyai perencanaan yang matang untuk bisa memberdayakan juga pemanfaatan ekonomi daerah dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah. Ya kan, supaya ini ada pemerataan mengenai pengentu. Seperti contoh misalnya ya, ini kan lucu. Kalau seperti kayak kita mineral misalnya, mineral, sawit dan sebagainya. Kalau mineral ini misalnya ada beberapa lahan yang harusnya memang bisa dikelola oleh daerah, itu tidak diberikan gitu, diberikan kepada usaha-usaha besar. Kenapa seperti itu? Saya itu selalu sekali misalnya kayak Pak JK sudah pernah mungkin viral mengatakan pada saat dia mau mengerjakan Garba Berata di Orde Baru itu kan tadinya nggak dipercaya sama pemerintah Orde Baru gitu ya. Tapi Pak JK bilang kami mampu sebagai anak daerah gitu loh, mampu mengerjakan itu Garba Berata. Akhirnya dia buktikan dia mampu. Nah ini kita harapan kita, pengusaha daerah juga sering berbicara seperti ini, tapi belum diberikan kesempatan, belum bicara gitu loh. Kami sebetulnya mampu untuk mengelola daerah, tapi akhirnya juga tidak diberikan. Misalnya contoh mengelola tambang itu kan
banyak teman-teman yang ingin mengelola itu, tapi kan hanya dibilang tidak bisa mampu lah pengusaha daerahnya, diberikanlah kepada pengusaha-pengusaha di luar, malah diberikan kepada yang dari luar. Nah, sekarang Bank Indonesia mengatakan ekspor kita makin meningkat, tambang. Tapi duitnya di mana itu hasil ekspor? Kan nggak kembali ke kita. Duit hasil Bank Indonesia, data Bank Indonesia dari ekspor makin besar, tapi dana yang hasil ekspor itu kan di luar disimpannya, nggak kembali ke Indonesia, terutama dari mineral. Ya kan, udah disimpan aja mungkin di Bank Cina, di mana-mana, tapi nggak kembali ke kita untuk dikelola kembali, gitu kan? Untuk belajar. Makanya kalau kota-kota yang ada tambangnya itu, di sana kelihatannya besar, tapi kan rakyat begitu-begigitu aja, gitu kan? Ya walau kita ke Morowali, kemana, rakyatnya gimana? Kan seperti apa? Di sana ada perusahaan raksasa, perusahaan besar-besar, tapi rakyat tidak menikmati, dan usaha-usaha UKM di sana juga tidak berdaya, gitu seperti itu. Jadi mungkin dari diskusi kita ini Pak Prof dan Huli, selain ada rekomendasi memang tadi Pak Prof, rekomendasi dari sisi politikal, dari sisi tadi sebetulnya adalah ini saya bilang tadi, makin hari apa yang kalau makin setiap kita 5 tahun, 25 tahun reformasi ini, menurut saya ini memang ya tujuan reformasi sebenarnya kan bagus untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kan kita lihat sekarang orang kebicara KKN makin masih tinggi, ya kan? Bicara dari penguasaan ekonomi oligarki makin besar, gitu kan? Mungkin itu. Nah, itu seperti apa? Nah, apa kita membiarkan ini makin jurangnya seperti indeksnya makin hari makin kita makin menjadi terpuruk, kan? Nah, sudah ada datanya Mahuri dari kita katakan indeks kita punya waduh semakin terburuk, malah kan udah jelek lah di seluruh negara. Nah, apakah kita biarkan seperti itu? Padahal kita punya potensi negara kita, potensi ekonomi kita ini luar biasa. Nah, kalau akan kembali menjadi daulat kepada rakyat, kalau ini dibiarkan terus seperti ini, malah orang akan seperti pemilu nanti kalau tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, artinya bagaimana betul-betul menjaga kedaulatan ekonomi kita. Makin hari kita makin terpuruk Pak Prof. Jadi menurut saya rekomendasi nanti pada Silatnas nanti Pak Prof Haris Munandar ini harus ada, memang kita serahkan nanti ini kepada calon pemimpin, kalau hadir nanti semua calon pemimpin kita yang hadir nanti Silatnas, kita berikan rekomendasi memang nanti yang cukup kuat itu seperti tadi kata Pak Didin, harus kita punya juga ada masukan ya, kalau orang harus beri masukan, kita harus beri masukan juga nanti pada saat itu. Jadi saya hanya sharing saja, saya katakan bahwa memang keadaan sekarang ini Pak Prof ya, semakin hari ya semakin seperti itulah yang kita lihat sehari-hari, oligarki makin berkuasa. Artinya bayangkan kalau orang hanya mengatakan masa 9 agama, masa kita punya seluruh negara kita gitu kan? Nah, bagaimana ini masa, apakah seperti itu terus kita lakukan seperti itu? Jadi mungkin itu dari saya Pak Prof, kita sharing saja karena saya juga agak prihatin juga, apalagi kalau kita bicara penguasaan ekonomi yang dikuasai oleh segelintir orang ini seperti itu. Saya rasa itu Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute, Prof. Waduh, sorry. Pak Mir Alam, sebelum saya persilakan untuk mengingatkan bahwa waktu kita semakin dekat, mohon singkat dan jelas. Silakan Pak Mir. Ya, makasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sangat tergelitik tadi dengan apa yang disampaikan. Apakah solusi yang kita tempuh adalah tinggalkan ekonomi Pancasila? Saya langsung berpikir, Prof. Saya analogkan dengan beragama. Ketika Islam itu belum diterapkan dengan baik, apakah kita ramai-ramai menjaga Islam? Karena begini, saya mencoba selalu melihat bagaimana dari mana sebenarnya akar masalahnya ini yang terjadi. Ya. Perilaku sosial berbangsa bernegara itu kan sangat ditentukan oleh sebenarnya kesadaran individu ya. Sehingga hampir semua permasalahan yang kita lihat sebenarnya penyebab utamanya di formulasi pendidikan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan ada hubungannya dengan Pak Prof Rahman ini formulasi pendidikan. Terkadang begini, kita selalu menyorot orang misalnya sekuler, kemudian kita menyorot orang materialis. Jangan-jangan pendidikan yang membangun kesadaran berbangsa ini memang mengantar kita ke dan sekuler.
Nah, itulah yang menjadi penyebab. Itulah yang menjadi karena rakitan teknologi atau rakitan kebijakan-kebijakan itu kan lahir dari formulasi ilmu. Termasuk kita ini, kita yang jadi pemimpin itu juga dirakit dari ilmu. Jadi saya selalu melihatnya Prof, sebenarnya yang menentukan ini nanti masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana kita berpikir untuk mereformulasi pendidikan. Sudah terlalu lama terdikotomi, sudah terlalu lama serba materialistik. Saya hanya melihatnya begini, bahwa saya tadi disampaikan bahwa mestinya tujuan utama yang kita lihat adalah bagaimana apa yang tertulis di Undang-Undang Dasar. Hanya dua saya lihat di situ saya, kalau menurut saya, mensejahterakan bangsa dan mencerdaskan. Nah inilah yang mestinya menjadi indikator apa itu indikator pembangunan atau indikator keberhasilan pendidikan, sampai sejauh mana mencerdaskan dan mensejahterakan. Kalau kita lihat itu apa yang kurang sebenarnya di bangsa kita, sehingga saya katakan bahwa pendidikan di kita ini tidak mampu membangun perekonomian bangsa, justru tergiring dengan macam. Itulah yang membawa bagaimana kesadaran politik, bagaimana kesadaran berbangsa yang terbangun dari kesadaran itu. Nah, saya kira hanya itu perlu kita pikir akar masalah sebenarnya di pendidikan. Saya kira itu Prof. Terima kasih Pak Nur Alam ya menyoroti dari sisi pendidikan. Sekarang ada Prof. Jasrudin juga rupanya. Silakan Prof. Jas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ada seorang tokoh bahkan ahli di Jepang yang pernah saya baca dan dengan mengatakan begini, untuk di Asia itu memang perlu sedikit pemerintahnya itu otoriter. Dia mengatakan bahwa lebih baik kita otoriter sedikit dan pembangunan kita jalan daripada terlalu demokratis tapi kemudian kita jalan di tempat. Itu. Nah, itulah sebetulnya yang pernah dilakukan oleh Pak Harto, menurut hemat saya. Nah, jadi Pak Harto memang otoriter, tetapi pembangunan jalan. Statement kedua adalah, saya kira kalau kita definisikan oligarki sebagai kekuatan sebagian kecil dari kelompok masyarakat suatu negara, kelompok kecil adalah yang punya modal. Amerika juga seperti itu. Negara yang juga begitu. Nggak usah jauh-jauh. Brunei Darussalam juga seperti itu. Jadi saya tujukan nih pertanyaan kepada yang saya muliakan, yang saya hormati, teman dan sahabat yang saya suka, Prof. Bidin dan Prof. Basuki. Pertanyaannya adalah bagaimana agar Indonesia itu bisa mengendalikan kelompok elit yang menguasai ekonomi itu? Karena di negara lain itu. Ya. Bagaimana penegakan hukum, bagaimana transparansi dijalankan dengan baik sehingga sebetulnya kehadiran pemodal yang hari ini menguasai perekonomian Indonesia itu kemudian bisa menguntungkan masyarakat. Nah itu yang kemudian nanti kira-kira mau bikin apa untuk itu? Karena kalau mau menghilangkan oligarki dalam pengertian bahwa munculnya sekelompok elit yang punya uang kemudian berperan bahkan sedikit mengendalikan negara, itu susah itu. Di mana-mana negara maju punya seperti itu. Nah, cuman bagaimana sekarang mengoptimalkan peran oligarki untung? Pedagang kan selalu mau untung. Ya, saya kira itu yang perlu kita lakukan dan mungkin nanti ICMI akan memberikan rekomendasi itu bahwa cara mengendalikan. Jadi saya kira oligarki dalam artian kelompok elit di Indonesia ini tidak mungkin dihilangkan. Tetapi bagaimana mengendalikan agar kemudian bisa membangun peradaban dan perekonomian Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jas. Yang mengetengahkan oligarki tidak bisa hilang, tetapi itu bisa diatasi dengan mengembalikan mereka untuk kesejahteraan
rakyat. Ini ada Pak Idam juga, silakan Pak Idam, waktu kita ini sisa beberapa menit lagi ke depan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tengah malam, tambah menarik ini. Lagi yang kita diskusikan ini kan masalah oligarki. Jadi hampir sama tuanya dengan dunia ini. Jadi kalau kita perhatikan citra oligarki masuk di Indonesia itu bersama dengan POC sebenarnya. Artinya pada saat itu POC masuk di Indonesia, sejak itulah kita mengenal oligarki. Artinya pengusaha yang di backup oleh negara. Seperti yang disampaikan tadi Presiden Soekarno mencoba mengendalikan ini melalui kebijakan. Tapi kan ini ada yang bocor suara, Pak. Ya, suaranya barangkali Ini mengganggu sekali. Pak moderator barangkali suaranya ya. Nah, Pak Bandung nih. Atau siapa? Kita buka ini. Oh, Kalau bisa di mute juga nih, Pak mute Iban. dulu ya. sudah Pak? Oh ya, oke. Ya. Jadi saya ulangi tadi, Presiden Soekarno mencoba mengendalikan oligarki melalui kebijakan banteng. Itu dijelaskan oleh Pak Didin tadi. Tapi kan nyatanya kan kita gagal karena yang poinnya di situ dari dulu pengusaha kita itu kan mentalnya kurang bagus. Jadi Presiden Soekarno itu mengeluarkan lisensi ekspor impor itu hanya untuk pribumi. Tapi kan lisensinya dijual kepada orang-orang Cina yang dikenal dengan oligark. Sehingga terkenal pada saat itu dengan istilah Alibaba. Jadi alinya yang di depan, tapi babanya di belakang yang bermain. Dan itu kan terjadi sampai sekarang sebenarnya. Bahkan lebih transparan. Kemudian Pak Soeharto itu mencoba lebih bijak. Karena bagaimanapun juga, ini kan namanya pemerintahan memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan semua persoalan. Jadi secara teori semua persoalan itu kan dapat diselesaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Disinilah pemerintah membutuhkan oligark sebenarnya. Cuma Pak Harto seperti yang disampaikan Pak Didin tadi lebih bisa mengendalikan oligark. Artinya pada saat itu oligarki fokus pada bisnis, belum masuk kepikiran untuk mengendalikan bisnis lewat politik. Walaupun pada saat itu sudah ada, tapi terbatas Yahya Muhaimin itu bisnis dan politik. Sejak itu kan sudah mulai para kaum intelektual, para akademisi sudah mulai tertarik tentang hubungan bisnis dan politik, penguasa dan pengusaha. Nah saat ini rupanya terlalu longgar para oligark sudah tidak bisa dikendalikan. Bahkan sudah dia yang mengendalikan kita. Batu ujinya pada pemilu 2024. Kapan calon oligark yang menang, maka Indonesia mungkin tutup buku. Artinya dalam jangka panjang semakin tidak bisa dikendalikan. Walaupun secara yuridis formal, seperti disampaikan oleh Prof. Marsuki tadi, kita sudah miliki semua perangkatnya. Ada undangnya sudah jelas, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, tanah dan air secara formal dimiliki oleh kita, tapi kan kenyataannya kan dimiliki oleh oligark. Jadi kan semacam label saja ini. Jadi undang itu label, tapi di bawah label itu ada sampah yang perlu dibersihkan. Kita berharap ICMI dengan diskusi-diskusi yang ini tidak hanya sekedar wacana, tapi ada langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang jelas, apalagi tahun politik ini Pak. Artinya nasib bangsa kita dipertaruhkan di 2024 ini. Kalau tidak, ini kan kita sudah kelihatan semua sekarang. Sudah tidak ada negarawan sekarang Pak. Semuanya pragmatis. Artinya kekuasaan untuk kekuasaan.
Jadi bukan lagi kekuasaan untuk rakyat, untuk masyarakat, tapi sekarang kan kita melihat para politisi kekuasaan untuk kekuasaan. Dalam konteks itu, semua membutuhkan modal. Nah, disitulah kembali oligarki berkuasa. Jadi saya pikir ICMI ini bukan hanya rekomendasinya, tidak hanya sebatas diskusi-diskusi, tapi sudah harus langkah-langkah masuk kampus, misalnya dimulai di Sulawesi Selatan. Semua kampus kita masuki bahwa kondisi negara ini, seperti yang disampaikan Pak Didin tadi, dalam kondisi lampu merah. Kalau tidak ada gerakan bersama, seperti yang dilakukan oleh pada saat reformasi dulu Pak Amin, ini tidak akan terjadi perubahan. Dan di situ kemenangannya kaum oligark. Nah, kalau negara ini kita serahkan ke sana, mungkin 50 tahun Indonesia tidak ada lagi. Dalam arti anak cucu kita mungkin tidak bisa dibayangkan bagaimana nasibnya. Akan menjadi tamu di negeri sendiri. Saya di situ pikir Pak pesan moralnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung Pak Sarkawi itu, Pak, ya sudah gabung Pak Sarkawi. Oke, jadi sudah tanya jawab kita sudah cukupkan dulu ya. Ini kita beri kesempatan Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Sarkawi, waktu kita sesungguhnya rencana berakhir jam 10, ini sudah 21 jam 9.43. Ya, waktunya adalah sedikit menyampaikan gagasan-gagasan. Silakan Pak Dr. Sarkawi. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat malam. Yang saya hormati ini ada Prof. Didin, kemudian ada Prof. Marsuki dan lain-lain, Prof. Adi dari penyelenggara ya. Saya mohon maaf nih karena telah bergabung tadi habis antar anak ke pesantren itu boarding school Al Kausar di Sukabumi, rupanya sangat macet dalam perjalanan, jadi ini telat Prof untuk bergabung di sini. Tapi tidak apa-apa, mungkin dalam 5-10 menit ke depan. Saya juga tidak sempat tadi mendengar speech dari yang lain, tapi pada prinsipnya kalau bicara oligarki di Indonesia memang ini sulit dihindari ya. Kenapa? Karena satu, struktur ekonomi kita itu dari hampir semua sektor-sektor strategik bersifat terkonsentrasi, atau kalau di ekonomi industri atau dalam ilmu yang berkaitan dengan ekonomi persaingan usaha, dari sisi market structure itu terkonsentrasi hanya pada 2-5 pemain besar di hampir semua komoditi strategik, baik di pertanian, kemudian di perdagangan, di industri pun seperti itu. Bahkan industri-industri strategik kita seperti di industri kendaraan bermotor, baik itu mobil, motor, kemudian industri-industri berteknologi tinggi yang lain, secara alamiah itu dikuasai oleh hanya beberapa pemain besar. Belum lagi di komoditi yang selama ini kita tradingkan ya, yang kita perdagangkan. Khususnya di komoditi pertanian yang memang kita import. Nah, ini pemain impornya juga tidak banyak, hanya 2-5 pemain besar. Dan ya mereka inilah yang banyak memburu rente. Kalau dalam bahasa ekonominya disebut sebagai rent seeker di komoditi yang bersangkutan. Belum lagi di pertambangan. Di pertambangan juga begitu. Pertambangan kita, kalau kita lihat di komoditi utama Indonesia yang kita ekspor ke berbagai negara, itu ada nikel, kemudian ada batu bara, ada tembaga, ada emas. Kalau kita lihat, kita runut, berapa sih pemain besar yang ada di situ? Itu hanya ada 2-5 pemain yang menguasai pasar. Termasuk di beras yang berkaitan dengan komoditi pertanian, dan ya saya kira hampir semua komoditi lah. Akibatnya apa? Implikasi dari struktur ekonomi yang seperti ini adalah setiap pemain-pemain besar itu akan berusaha untuk mempertahankan diri setiap terjadi pergantian kekuasaan atau setiap terjadi election.
dimanapun menurut saya, di semua level, baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Sehingga apa? Teman-teman yang selama ini berbisnis berada di sektor usaha mau tidak mau masuk ke dalam, ikut di dalam menentukan proses kepemimpinan baik di level paling rendah maupun di level yang paling tinggi sampai di legislasi ya, sampai di DPR. Dan saya kira ini terciptalah bangunan, ada oligopoli dari sisi ekonomi, kemudian berkongsi atau berkoalisi, bekerja sama dengan pemain-pemain politik, sehingga ya terbentuklah yang disebut dengan oligarki. Ini ya saya kira di negara manapun ya, ini ada tulisannya Prof. Didin tuh yang saya baca juga di Kompas beberapa waktu lalu, ada beberapa tulisan yang opini yang memang menyebutkan bahwa ya saya kira di negara demokrasi yang sangat maju sekalipun, pemain-pemain yang menguasai pasar di sektor-sektor ekonomi strategik itu selalu ikut terlibat di dalam proses politik. Nah, sehingga antara pebisnis dengan penguasa di sisi yang lain, ini berkoalisi, bergabung, membentuk perkongsian. Ini yang kemudian disebut sebagai oligarki. Pertanyaannya, ada nggak oligarki yang memang mengerahkan negara ini ke arah yang ya seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi itu selalu menyebutkan bahwa tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara maju, memanfaatkan demographic booming yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045 yang akan datang. Artinya apa? Pemilu tahun 2024 yang sebentar lagi, tahun depan, ini akan sangat menentukan arah bangsa ke depan. Apakah kita akan stay sebagai middle income, yang disebut sebagai middle income trap, atau kita bisa naik kelas dari lower middle income menjadi upper middle income dengan pendapatan per kapita di atas 7.000 US dollar per kapita per tahun, atau kita akan naik kelas lagi menjadi developed country atau negara maju dengan income per kapita di atas 12.500 US dollar pada tahun 2045. Pak Jokowi selalu bilang bahwa kalau ini nggak di-manage dengan baik kepemimpinan nasional tahun 2024 yang akan datang, maka menurut beliau itu potensi Indonesia akan setback menjadi lower middle income, stay sebagai negara berpendapatan menengah, tapi tidak bisa naik kelas menjadi developed country. Pertanyaannya sekarang adalah kita sulit nih menghindari adanya campur tangan antara dari sisi politiknya yang dibiayai oleh para oligarki. Pertanyaan kita adalah apakah oligarki ini punya visi yang sama dengan para pemimpin di bidang politik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik seperti yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Kalau jawabannya tidak, maka ya saya kira kelompok intelektual seperti ICMI, kemudian kampus, yang harus lebih aktif. Bagaimana caranya sehingga pengaruh oligarki itu menjadi lebih positif di dalam menentukan arah bangsa ke depan menuju negara maju dengan income per kapita di atas 12.500. Nah, sehingga memang kalau saya lihat di ini ya, misalnya di perunggasan saja lah. Di perunggasan itu yang berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan besar dan masing-masing memiliki modal yang besar ya, seperti ada Charoen Pokphand, ada Japa, ada Malindo, ada beberapa perusahaan dari Korea, dan saya kira ada 21 perusahaan sekarang yang berbisnis, tapi penguasaan pasarnya hanya ada di Charoen Pokphand dan Java. Kedua perusahaan ini akan berusaha sekeras mungkin mempengaruhi pengambilan kebijakan pasca 2024.
Kenapa? Karena nasib mereka itu ada di keputusan-keputusan pemerintah. Sehingga mau tidak mau, perusahaan-perusahaan besar seperti Japa, Charun Pokpan, itu akan berusaha ikut serta, kalau istilahnya Pak Jokowi itu cawe-cawe di dalam pemilu 2024 yang akan datang. Dan saya kira inilah yang kemudian kita sebut sebagai oligarki. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka dapat indukan ayam, grandparent stock. Mereka bisa dapat jatah kuota impor untuk bahan baku pakan ternak dalam bentuk gandum untuk pakan. Dan saya kira banyak lagi komoditi-komoditi yang kita impor yang menentukan nasib dari kedua perusahaan itu, sehingga mau tidak mau mereka akan ikut ya cawe-cawe di dalam proses pemilu. Tinggal kalau menurut saya adalah bagaimana keikutsertaan para pemilik modal itu di dalam menentukan proses politik di Indonesia bisa ya menjadi lebih baik, terjadi keseimbangan ya. Mungkin ada Japa nanti mengimbangi Charun Pokpan, terus kalau nggak ada Japa ada Malindo, ada pemilik modal yang lain yang juga ikut di dalam bisnis perunggasan secara nasional. Dan saya kira di daging sapi juga begitu, di pergulaan juga begitu, di hampir semua komoditi yang kita impor seperti beras pun akan juga seperti itu. Jadi pemain-pemain besar di beras ini pasti akan ambil bagian nih di dalam proses pemilu yang akan datang. Pertanyaannya bagaimana mereka itu ambil bagian di dalam proses pemilu ini, tapi bisa membawa proses politik ini berjalan dengan baik menuju Indonesia yang lebih baik lah tahun 2045 yang akan datang. Saya kira itu Prof pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf karena telat ikut di dalam forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Sartawi Rauf. Beliau melihat ini sulit oligarki dihindari di Indonesia karena hampir semua industri-industri strategis sudah dikuasai oleh mereka. Ya, itu dari kendaraan bermotor, apakah itu pertanian, apakah itu tambang. Nah, tentu mereka menurut Pak Sartawi akan mempertahankan itu. Apa yang mereka sudah miliki di pergantian kepemimpinan pun dia harus mempertahankan apa yang dia sudah peroleh, kalau perlu ditingkatkan daripada itu. Sehingga mereka juga memang punya kepentingan terhadap pergantian kepemimpinan yang disilahkan oleh Prof. Marzuki tadi atau Pak rezim. Tetapi beliau juga menyampaikan yang terpenting adalah para oligarki ini atau pemilik modal ini mau memahami dan mau mengerti bagaimana hasil itu bisa berbagi dengan masyarakat sehingga apa kue yang dimiliki itu bisa dimiliki bersama, tidak pada bertumpu pada segelintir orang. Ini yang sulit ini kembali lagi masalah moral ya. Apakah mereka sudah dibesarkan dengan moral seperti itu atau hanya kita yang tahu seperti itu, tapi mereka tidak memiliki. Nah, ini memang masalah. Tadi ada penanya sebelum Pak Sarkawi, partisipan kita, ada Pak AYP, ada Prof. Jas, dan ada Pak siapa? Termute, Prof. Ya, termute. Masih. Mungkin tinggal 2 aja yang dibatasi ya. Terlalu malam. Masih termute, ya. Pak Moderator kalau boleh usul. Ya, sudah. Pak Moderator. Oke, saya kira sudah dicatat tadi 3 pemateri dengan 3-4 penanya. Langsung saja saya 4 terlalu lama, mungkin terlalu malam. Ya, silakan Pak, tidak terlalu lama, silakan diberi respon dari 4 penanya tadi. Berturut-turut Prof. Didin, kemudian Prof. Marzuki, dan kemudian Pak Dr. Sarkawi. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa ini diskusinya dan mudah-mudahan bisa direview karena saya kira ICMI wilayah Sulawesi Selatan punya kapasitas untuk
supaya ICMI ini bisa mempunyai suara ya. Karena kalau di ICMI pusat itu saya wakil ketua dan pakar. Itu setelah selesai webinar ya selesai gitu, tidak ada tindak lanjut. Mudah-mudahan Silaknas ini menggabungkan antara webinar-webinar ICMI pusat dengan Sulawesi Selatan sehingga ada keberanian untuk memberikan suara ya. Saya ingin merespon secara umum gitu ya. Pertama, menurut saya Pak Marsuki itu bukan mau kembali ke bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila kalau menurut saya, tapi beliau secara halus menyindir lah gitu kepada rezim ini bahwa kalau ekonomi Pancasila menjadi hanya jargon, gitu, maka akan terus-menerus terjadi gap antara formal ya, norma formal dengan kenyataan-kenyataan di dalam regulasi maupun di dalam praktek ekonomi. Saya kira itu kalau saya nangkep, bukan mau meninggalkan ekonomi Pancasila atau satu yang luhur itulah. Yang kedua, begini mengenai studi oligarki ini ya, nggak benar kalau tidak ada negara yang tidak ada oligarki yang mengendalikan. Di Eropa itu dikendalikan sekali. Eropa itu Skandinavia, Eropa seperti kayak Jerman, tidak ada oligarki mengendalikan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, oligarki itu per definisi tidak ada yang baik, buruk itu. Dia adalah bad governance, oligarki itu. Harus dibedakan oligarki dengan pengusaha, dengan konglomerasi. Beda itu. Oligarki ini terbentuk oleh karena ekosistem politik maupun ekonomi yang buruk. Sehingga pengusaha besar yang punya modal kuat atau yang bersifat konglomeratif. Konglomeratif itu ada integrasi vertikal maupun horizontal dan lain-lain. Mereka ingin kuasai semua. Itu konglomerasi banyak di Indonesia. Tapi ada juga yang sifatnya integrasi vertikal saja. Atau itu saya kira teknis ya, ekonomi ya. Tapi intinya di Indonesia ini ada oligarki, ada pengusaha yang memiliki modal yang kuat, tapi tidak otomatis dia oligarki, dan ada konglomerasi yang memang menguasai hulu hilir, vertikal horizontal dan lain sebagainya. Jadi buruknya pengusaha besar ini yang menguasai modal, resources ya, bukan hanya modal finansial, dan konglomerasi karena ekosistemnya yang buruk, gitu loh. Di Amerika betul ada konglomerat, ada oligarki, memang itu studinya Jeffrey Winter, sehingga Amerika sendiri 10 besar indeks oligarki yang buruk, gitu. Tetapi mereka diimbangi oleh kemajuan teknologi luar biasa sehingga kaum inovator, indeks inovasi, indeks teknologi dan lain sebagainya terbaik di dunia. Sehingga ini yang memungkinkan dengan sistem perbankan yang sifatnya tidak sentralistik kan, tidak branch banking system. Jadi mereka unit banking system. Jadi pemerintah federal itulah yang menetapkan alokasi perbankan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau di kita bersifat sentralistik perbankannya, sehingga kelompok bisnis yang sudah jadi oligarki ini juga mengambil dana perbankan maupun pasar modal dan semakin gila penguasaan ekonomi mereka, dan karena karakter buruk dari pemilik modal karena ekosistem yang buruk, makin mendikte politik, membeli politik. Bahkan Bamsud kan pernah kecolongan bicara, cukup 3 triliun partai besar itu dipengaruhi, partai kecil di bawah 1 triliun. Ini sudah bisa dikendalikan semua. Karena itu pengalaman, kata dia. Ini yang harus diperbaiki, bukan kita menyerah kepada keadaan, gitu loh. Apalagi ICMI yang masih bisa punya tanggung jawab dan moral akademis. Satu. Yang kedua, yang moral,
Di Amerika sendiri setelah ada Sherman Act, dan itu Pak Sarkawi jagonya itu, setelah ada apa namanya, unit banking system, bank sentralnya itu tidak sentralistik tapi diserahkan ke pemerintah federal, konglomerasi bisnis, oligarki bisnis dan politik yang sebelum Sherman Act itu menciptakan buruknya ketimpangan itu terperbaiki di Amerika sendiri. Ada perbaikan gitu loh. Tapi bukan yang terbaik di antara negara maju. Contoh, kita harus mencontoh negara-negara yang pengaruh oligarkinya jauh lebih baik. Malahan tidak ada oligarki di Skandinavia, di Jerman, di Prancis. Saya 6 tahun di Prancis. Tidak ada gitu. Karena ekosistem politiknya tidak memungkinkan. Nah, di Jepang lain lagi. Di Jepang memang ada big business dalam bentuk jaibatsu, tapi mereka dengan perencanaan jangka panjangnya itu 50 tahun, ada pengaruh Tenno Haika yang feudalisme positif itu, kemudian ada Japan Incorporated, sehingga ekosistem yang baik dari sistem politik Jepang jaibatsu itu menjadi governance gitu loh, menjadi governance. Jadi struktur yang membuat mereka bermoral. Moralitas itu nggak bisa otomatis. Jadi sekarang ini orang baik masuk struktur yang buruk, dia akan menjadi pelaku yang buruk. Jadi para agamawan yang berpikir mentalistik juga harus dirubah. Pentingnya pemahaman tentang struktur. Orang yang buruk masuk pada struktur yang baik, maka dia akan adjustment lama-kelamaan menjadi baik. Gitu. Jadi itu positioning saya. Oleh karena itu, menurut saya kita nggak boleh nyerah. Tidak ada itu. Karena proses buruknya itu hanya 10 tahun terakhir sebenarnya. Karena ekosistemnya, pandangan seperti tadi Pak Sarkowi katakan, memang Jokowi sendiri ingin kerja sama-sama mereka kok. Dimakan oleh mereka. Dengan omset swasta ini sudah melebihi GDP. Dimakan oleh mereka. Apalagi ini proksi dari Xi Jinping. Gitu. Maka tanda tangan terakhir Juli 2023 itu hanya merupakan produk dari Brain Trust yang telah difikirkan bagaimana ada Jakarta Peyong, Jakarta Beijing lagi. Gitu. Tapi jauh lebih dari VOC ini. Menurut saya, nanti dokter rumah sakit akan dibangun besar-besaran di seluruh provinsi. Dokter dari mereka akan masuk ke sini. Apa kita? Kita harus cegah ini. Karena ini masalah the founding father, konstitusi, Undang-Undang 45. Masalahnya. Jadi sekali lagi, kondisi ini kita nggak boleh nyerah. Karena ada masih solusi-solusinya menurut saya. Tadi misalnya salah satu solusi, bagaimana KPPU ini selevel dengan KPK yang komisi negara yang independen. Ada hak menyadap. Gitu loh. Jadi perilaku oligarki itu bisa dicegah lewat ini. Dan memang kuncinya ini lagi, legislatif maupun pemimpin 2024 harus pro rekonstruksi, menurut istilah Pak Marzuki itu harus pro rekonstruksi. Tapi kalau memang ini adalah tadi visinya adalah seperti Jokowi katakan, 2045 manfaatkan mereka. Nanti bisa kayak Meksiko. Meksiko itu pertumbuhannya tinggi, ada orang paling kaya, Carlos Slim namanya, pernah nomor 1 di dunia, tapi negaranya ini protektorat dari Amerika. Miskinannya merajalela, korupsinya merajalela, walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, GDP-nya juga tinggi, mau apa kita? Apalagi kita ini negara kepulauan, negara dengan heterogenitas yang luar biasa, gitu loh. Jadi oleh karena itu jangan dikira kalau oligarki itu bisa baik. Enggak, oligarki itu per definisi menurut dari mulai Aristoteles sampai sekarang itu buruk. Bahkan kalau oligarki itu yang politik itu orang itu sebenarnya plutokrasi.
Jadi pemerintahannya dikendalikan oleh para koruptor. Itu oligarki politik. Sekarang ada fenomena baru, oligarki bisnis. Kerjasama lagi. Itu bisa dicegah kalau menurut saya bisa. Tapi syaratnya ada 3. Satu adalah dimenangkannya pemimpin dan legislatif yang pro rekonstruksi. Yang kedua, oleh karena itu, memang sekarang ada 2 kampanye ini. Ketua DPD mengatakan kembali ke Undang Dasar 45 yang asli. Kalaupun ada perbaikan dengan adendum namanya. Tapi ini apalagi kalau diusulkan sebelum pemilu 2024 itu saya kira akan kalah itu. Tapi kalau kita memenuhi, apalagi kalau kampus dan HMI bernarasi secara proaktif, mempengaruhi public opinion making proses, saya kira bisa kita kerjasama dengan para legislator baru nanti, dengan pemimpin baru dari siapapun yang terpilih. Mau nggak kita kayak Meksiko? Jadi maaf ya, saya dengan Pak Sarkawi, middle income trap itu justru karena oligarki berkuasa kalau menurut saya. Mengapa? Karena dengan oligarki ini pasti dengan utang yang dibiarkan menggunung. Sekarang sudah 7.900 mau ke 8.000. Tahun depan sudah direncanakan 1.250 utang baru. Jadi pertumbuhan 5% yang sering dibanggakan itu karena booster dari utang. Oligarki ini nggak peduli yang mau sebesar apapun. Kayak Meksiko persis. Gitu loh. Jadi utang. Karena kemudian mereka nggak peduli. Karena sifat oligarki ini mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Itu per definisi Jeffrey Winter mengatakan begitu. Jadi kalau menurut saya, bukan kita lalu memusuhi mereka, enggak. Jadikanlah mereka jadi pengusaha yang genuine, yang pelaku industrial, bukan pelaku oligarki. Jadi kita tidak memusuhi. Jadi kayak Jepang. Di Jepang itu pengusaha-pengusaha Zaibatsu, yang namanya Zaibatsu besar, tapi kemudian tidak merusak karena tidak bersifat oligarki. Mereka kemudian kerjasama konsensus dengan pemerintahan, komit terhadap longitudinal plan yang 50 tahun itu, dan dikontrol oleh hukum. Penegakan hukumnya memang terjadi. Kita juga, menurut saya waktu, maaf ya, zaman SBY relatif masih bisa itu menegakkan hukum. Desanya sendiri dihukum, misalnya gitu. Nggak masalah tuh. Tapi kalau sekarang kan sulit itu. Jadi saya maaf agak sedikit provokatif tapi dengan keyakinan ideologis kalau menurut saya ini harus kita bukan tidak menghormati apa yang telah dikerjakan Pak Jokowi, ada yang baik-baiknya. Tapi untuk hal yang prinsipil menurut saya harus tentang itu. Jadi apalagi kalau oligarki korup, itu plutokrasi namanya. Jadi boleh pelajari comparative development. Itu tidak ada konglomerasi tidak ada oligarki bisnis di mana di Jepang karena ada penegakan hukum. Mereka comply terhadap longitudinal plan. Salah satunya juga harus kerjasama dengan sistem subcontracting system menengah dan kecil dan jalan sejak tahun 50-an. Sehingga mereka walaupun ada yang Zaibatsu yang besar, pertama tingkat korupsinya relatif juga tidak tinggi dan kemudian penegakan hukum berjalan sehingga timpangan pun tidak terlalu tajam. Memang lebih timpang dari negara Skandinavia karena dibiarkan Zaibatsu itu. Dan ada satu lagi memang dibiarkannya mafia itu, tetapi mafia yang dikontrol. Tapi minimal kayak Jepang lah. Korea juga oke karena penegakan hukum sampai mantan presiden sudah 2 presiden hukuman mati. Anaknya Pak Chung Hee hukuman mati juga, walaupun nanti dikasih gerasi. Penegakan hukum itu necessary condition menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa per definisi tidak ada oligarki yang bagus. Yang ada adalah
pengusaha besar yang memiliki modal besar dan konglomerasi yang diberikan ekosistem yang bagus sehingga mereka menjadi pemain industrial yang champion di domestik, regional maupun internasional. Oleh karena itu saran saya, kalau ada sekarang ada gerakan yang kembali ke Undang-Undang 45 tapi itu kurang realistis, setidak-tidaknya kita dorong ICMI ini supaya ada revisi undang-undang politik kalau menurut saya. Jadi asal muasal mengapa mereka bisa mendikte politik karena mereka penentu di dalam pembiayaan politik. Nah, kalau undang-undang itu mengatakan bahwa seluruh proses politik parpol maupun elit politik itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN, pengusaha fokus kepada industrialisasi dan pemain industri yang champion dengan efisiensi dan inovasi, KPPU-nya dinaikkan menjadi sekelas KPK yang undang-undang lama, menurut saya insya Allah setidak-tidaknya kayak Jepang, kalaupun kita kayak negara Skandinavia. Jadi mohon maaf kalau saya berbeda tadi dengan pandangan bahwa kita menyerah dengan oligarki ini. Menurut saya pada definisi oligarki itu memang rusak. Dan jangan-jangan saya kenal dengan beberapa mereka, pernah wawancara dengan Sofyan Wanandi dan sebagainya, mereka pun tidak happy itu dipelorotin oleh para politisi itu dana-dana mereka untuk biaya politik. Mereka tidak happy itu. Tapi karena kepentingan mereka mempertahankan kekayaan mereka, ya mereka menjadi pelaku aktif akhirnya. Jadi mereka pun sebenarnya menginginkan bisnis mereka tuh lebih fokus kepada pemain bisnis yang bersih dan industrial. Mereka pun pengen gitu. Para pelaku yang disebut konglomerat atau yang akhirnya menjadi oligarki itu. Jadi tidak ada yang happy sebenarnya dengan kondisi di mana oligarki itu berkuasa. Tidak ada yang happy. Bagi rakyat. Sekarang ini daya beli melorot. Menurut Bank Indonesia, rekening yang di bawah 5 miliar itu mengalami declining. Sementara orang-orang super kaya meningkat secara eksponensial. Nggak ada yang senang dengan kondisi itu. Saya kira kalangan mereka, entah itu yang namanya siapa namanya, ya kepengen bisnis mereka juga tidak terlalu campur tangan dengan politik. Mereka pengen mempertahankan kekayaan tapi dengan cara yang lebih elegan. Jadi ekosistem politiknya, ekonomi politiknya yang harus dirubah menurut saya. Bukan kita menyerah kepada oligarki. Terima kasih. Terima kasih Prof. Klarifikasi dari materi yang disajikan dengan apa pertanyaan yang telah masuk, termasuk sekaligus tadi menjawab Pak Sarkawi maupun Pak pembicaranya tadi. Pak Jasrudin ya, kalau nggak salah. Iya. Baik, silakan yang kedua, Prof. Marsuki. Masih ada Prof. Marsuki? Oh iya, sedikit. Makasih. Iya, ya. Kasih banyak ya, semakin mencerahkan ini Prof. Didin ya. Sarkawi, selamat datang. Saya selalu yakin ya bahwa kita adalah bangsa yang harusnya bersyukur karena founding fathers kita itu sudah menitipkan pokok-pokok pikiran dan landasan aturan hukum yang betul-betul sebenarnya dalam konteks teori maupun implementasi tidak ada yang salah. Satu sistem ekonomi harus ada ideologinya. Dan ideologi yang dibangun itu bukan ideologi yang diambil dari sana ke sini. Ideologi negara. Jadi sangat suci begitu ya. Jadi saya yakin bahwa itu kalau dilaksanakan dengan unsur-unsur sistem ekonomi yang dibangun itu, pelaku ekonominya itu bagaimana dia memainkan perannya masing-masing sesuai dengan porsinya, yaitu koperasi, dunia usaha swasta, kemudian BUMN, kemudian koperasi misalnya,
Iya, pelaku ekonomi itu apa yang bermasalah? Kenapa bisa timbul persoalan akhirnya pengusaha yang disebut sebagai pihak yang mempredator BUMN gitu, atau mempredator koperasi, akhirnya BUMN koperasi itu akhirnya menjadi tidak jelas dia punya fungsi. Itu kan sebenarnya karena aturan regulasi-regulasi yang diatur dalam mekanisme untuk menggerakkan pelaku ekonomi tidak jalan. Jadi BUMN sebenarnya ini seharusnya yang memainkan peran sebagai penyeimbang. Dialah yang menyeimbangkan posisi daripada pelaku swasta yang cenderung untuk mengkapitalisasi dia punya kekuatan dan akhirnya membentuk satu kekuatan besar untuk mempengaruhi yang lainnya. Dan perubahannya itu kan terjadi dalam masa Soeharto, bentuknya konglomerasi. Itu adalah tahap awal daripada oligarki. Nah, oligarki itu tadi sudah kita sepakat adalah karena rusaknya sistem politik yang terbangun, sehingga dia masih tetap ingin berkuasa, maka dia meleburkan dirilah dan membentuklah dia kekuatan namanya oligarki. Ya, oligarki ini sebenarnya rusak karena sistem politik yang dibangun yang tidak mendukung pada kepentingan mereka. Tidak satu pun sebenarnya para pelaku ekonomi, baik pengusaha maupun BUMN atau mungkin koperasi, itu ingin sebenarnya menguasai, tidak. Mereka seperti manusia biasa. Kalau itu memang aturannya ditetapkan secara baik. Bagaimana misalnya berhasilnya Jepang tadi, Prof sampaikan, sering saya baca juga. Bagaimana Jerman, di Perancis, di Spanyol, Italia, kekuatan-kekuatan itu saling saling mengikat, tetapi posisi pada pemerintah itu dia tetap ada di regulator yang menetapkan fungsi mereka. Tapi masalahnya di kita, eksekutif ini berkolaborasi sedemikian rupa dengan legislatif, kemudian bergabung dengan para pengusaha itu. Dan ya sayangnya misalnya BUMN juga ikut di dalam situ, sehingga tidak memainkan perannya. Peran itulah dia sebagai penyeimbang untuk mengurangi kekuatan konglomerasi yang menuju oligarki. Sebenarnya sederhana. Nah, kalau begitu memang diperlukan satu strategi yang kita tidak boleh meninggalkan ideologi ekonomi yang sudah dititipkan para pendiri bangsa, Pak. Itu dosa besar. Karena itu merubah kita punya status ideologi negara. Yang kita harus paksakan adalah bagaimana melaksanakan ini. Tadi Prof. Jasrudin katakan, ya memang satu masa kita perlu pemimpin yang sifatnya lebih, mungkin saya takut mengatakan otoritarian. Otoritarian itu sulit. Sama saja dengan oligarki, tidak pernah baik. Tetapi strong begitu. Satu pemimpin yang strong, tapi dia berdasarkan pada aturan yang jelas, dan itu betul-betul memberdayakan fungsi-fungsi daripada pelaku ekonomi berdasarkan regulasi. Khusus Indonesia menurut saya, itu kita bisa bangun kembali supaya kondusivitas daripada pelaku ekonomi ini tidak menjadi konglomerasi, memang membuat teknostruktur sistem ekonomi harus berbasis lokal. Nilai-nilai lokal berdasarkan desentralisasi harus dibangun secara bersama, sesuai dengan potensi dan kapasitasnya. Kita tidak usah ikut-ikut gaya misalnya DKI, apa gitu ya, kita bangun aja sendiri. Sehingga kekuatan kita itu dibangun daripada berperannya lembaga-lembaga perencanaan daerah secara optimal. Kenapa kita gagal selama ini membangun daerah, akhirnya kita ikut patuh dengan aturan-aturan pemerintahan pusat karena tergantung daripada DKD yang begitu besar? Ya karena kita tidak mampu menemukan sendiri kapasitas dan kemandirian lokal kita. Model pembangunan daerah kita itu sangat lemah di Indonesia. Sangat lemah. Di selatan saja ini tax ratio-nya berapa? Kapasitas fiskalnya sangat rendah. Apalagi kabupaten-kabupaten. Akhirnya mereka tunduk dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah nasional untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak cocok untuk kepentingan lokal. Salah siapa? Saya sering mengatakan teman-teman Bapeda, salah saudara, karena saudara sendiri tidak mampu menawarkan satu konsep perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Itu yang paling prinsip menurut saya. Sehingga ke depan dicari pemimpin sebenarnya yang mampu menghidupkan lagi
kekuatan-kekuatan lokal itu untuk bisa menemukan lagi apa persoalan dia, bagaimana mengatasi, dan setelah itu pusat menjadi wadah untuk menjembatani. Karena kalau model begini dibangun terus, Pak, tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat bukan semakin baik. Yang anehnya, pusat mengatakan daerah ini tidak kemajuan, tapi sebenarnya pusat menginginkan itu supaya ketergantungan daerah itu semakin nyata untuk kepentingan mereka. Nah, dan repotnya, Didi tadi yang baik mengatakan, disitulah kekuatan oligarki itu. Dia mainkanlah suruh proyek-proyek yang akan jatuh kepada daerah-daerah yang mulai dipegang dari apa saja. Tadi Pak Sarkali sudah gambarkan bagaimana penguasaan terhadap daging, unggas, dan sebagainya. Itu kan ini diketahui karena model perencanaan itu tidak dibangun daripada prinsip-prinsip lokal. Saya pikir ke depan memang ICMI punya tanggung jawab. Bagaimana kembali kita menghidupkan spirit-spirit lokal kedaerahan itu menjadi potensi baru dalam merekat negara kesatuan Republik Indonesia. Janganlah kita dianggap mau membangun kekuatan dari lokal ke daerah, dianggap kita mau lepas. Bukan begitu cara berpikirnya. Bagaimana Amerika maju dengan federalismenya. Kita tidak usahlah federalisme karena dalam konteks itu nggak ada. Otonomi yang kita jalankan, yang kita sedikit sesuaikan dengan yang baru. Saya pikir itu bisa. Saya juga murni pada saat kekuatan politik itu tidak ada, itu adalah mubasir. Kita justru akan ditindas dan tidak pernah bisa berbuat, karena itu adalah menghancurkan diri sendiri. Kita membom diri sendiri. Jadi biarin aja kalau kekuatan ini sudah ada pemimpin yang bisa kita harapkan itu sudah ada, barulah kita melahirkan satu ide-ide yang sifatnya bisa bersifat bisa bersifat lebih terstruktur, atau mungkin kita sebut sebagai rekonstruksi. Saat sekarang kalau kita sebut rekonstruksi itu sangat bahaya. Itu akan sama dengan diartikan revolusi terhadap apa yang diinginkan. Dan itu bukan menjadi jalan bagus untuk kita, tapi kita masuk menggali kubur sendiri. Sehingga kekuatan-kekuatan kita ke depan ini yang kita harus sadari, secara mandiri, bangunlah kedaulatan ekonomi di daerah, dari bangun kedaulatan ekonomi daerah dengan support daripada pusat, dan kita ikut regulasi tanpa harus menggadaikan diri pada oligarki. Saya pikir itu adalah pemikiran yang mungkin bisa terjadi. Karena saya sepakat, oligarki tidak mungkin bisa berdamai. Dia sama dengan minyak dan air yang tidak mungkin hanya satu saja. Ada yang keluar, ada yang pergi. Itu aja semua. Tidak bisa campur, Pak. Nah, jadi kalau itu keinginan Pak Presiden ya, tadi Pak Sarkali bisa katakan, itu sama dengan kita akan termakan karena mereka punya kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatannya hanya uang, tapi kekuatan jaringan internasional antar mereka sangat kuat. Dan mereka itulah yang mendominasi pada kekuatan-kekuatan pembangunan ekonomi nasional dan suatu bangsa. Maka demikian Pak, hal lebih kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Marzuki. Pak Dr. Sarkali sedang. Saya komen terakhir ya. Memang yang pertama ya, Indonesia ini kalau kita mau lihat oligarki atau pasar itu bekerja dengan baik atau enggak, salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Didin tadi, satu ya, R&D expenditure kita itu paling buruk di antara negara-negara yang masuk dalam kelompok middle income, bahkan dibandingkan dengan BRICS misalnya, kita jauh di bawah mereka ya, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, kemudian apalagi dengan Singapura, kita jauh dari sisi R&D expenditure, baik oleh negara maupun oleh swasta. Ya. Makanya innovation kita juga sangat buruk. Kalau kita lihat dari sisi pendaftaran paten dan hak atas kekayaan intelektual, baik secara domestik maupun internasional, kita itu termasuk negara dengan peringkat paling rendah di antara negara-negara yang berstatus sebagai middle income. Nah, pertanyaannya, kalau kita merefer ke berbagai hasil-hasil riset yang dilakukan oleh para pemenang Nobel dalam bidang ekonomi, long term growth itu hanya bisa dicapai kalau dia berbasis innovation based, R&D based. Nah, kenapa innovation dan R&D ini tidak jalan? Karena kita mengadopsi struktur
struktur ekonomi yang pro kapitalisme, tetapi instrumennya kita nggak bangun. Misalnya tadi Prof. Dini menyebut KPPU-nya kita nggak perkuat. Bagaimana di Amerika dengan Sherman Act, kemudian bagaimana dengan antitrust law di Amerika, United States Fair Trade Commission itu sangat kuat. Bahkan mereka punya kewenangan untuk membagi dua perusahaan yang dianggap monopoli di pasar Amerika. Dan di Amerika US FTC itu sangat ditakuti. Kenapa? Karena misalnya ya ada segelintir pelaku usaha yang mendominasi pasar, kemudian pelaku-pelaku usaha itu berusaha untuk berkoalisi, berkongsi, berkartel untuk menentukan harga, mengabuse pasar, maka tindakan itu tidak hanya dikenai sanksi antitrust, tetapi juga bisa dikenai sanksi sebagai pelaku kriminal. Nah, ini yang membuat para pelaku usaha di Amerika itu tidak akan melakukan tindakan anti persaingan. Saya punya pengalaman, Prof. Didim, Prof. Marsuki di KPPU. Dulu pameran mobil itu di Indonesia itu ada yang disebut dengan Indonesia International Motor Show. Kebetulan IMS itu dikelola oleh Kompas Group. Bekerja sama dengan Gaikindo, yaitu Asosiasi Eksportir Mobil atau ATPM. Kemudian karena kontrak antara Gaikindo, asosiasi dengan si Kompasnya berakhir, Gaikindonya mau melakukan pameran mobil sendiri. Adalah Gias, Prof, yang baru ditutup 10 hari yang lalu. Gias itu adalah pameran mobil yang diinisiasi oleh Gaikindo. Terus waktu itu Gaikindo sebagai asosiasi yang mengurusi ATPM, itu produsen-produsen mobil besar yang masuk ke Indonesia, melarang para produsen-produsen mobil itu untuk ikut di pameran mobil yang diorganisir oleh Kompas waktu itu. Terus mereka lapor ke KPPU. Ada satu yang memang tidak mau ikut perintahnya Gias atau Gaikindo itu. Kenapa? Karena melarang satu produsen untuk berhubungan dengan konsumennya itu kan pelanggaran hukum persaingan. Kita sadar betul. Salah satu perusahaan yang saya bisa sebut itu perusahaan asal Jerman, itu Mercedes dan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan BMW. Mereka itu nggak mau ikut anjuran Gias untuk tidak ikut di dalam pameran yang diselenggarakan oleh Kompas. Nah, apa yang saya ingin sampaikan bahwa dengan enforcement competition law, antitrust law yang kuat di Jerman, itu membuat seluruh perusahaan-perusahaan Jerman ketika masuk ke pasar dimanapun di seluruh dunia, dia selalu memegang teguh code of conduct bahwa saya tidak bisa melakukan tindakan anti persaingan dimanapun saya berada. Ini yang kemudian menghindarkan perusahaan-perusahaan seperti Mercedes-Benz, kemudian BMW, Audi, dan lain-lain yang merupakan produsen asal Jerman itu untuk ikut di dalam proses yang bersifat anti kompetisi itu. Kemudian yang kedua, kenapa oligarki ini banyak di Indonesia? Karena terlalu banyak rejim kebijakan yang kita buat berbasis kuota impor. Kuota ini sangat memberi peluang kepada pelaku-pelaku usaha tertentu untuk memperoleh keuntungan yang berlebih. Misalnya bawang putih, Bro. Bawang putih itu harganya di luar negeri hanya bisa mungkin 15.000 udah dapat, tapi di dalam negeri harganya berpuluh-puluh ribu. Itu bisa sampai 3 kali lipat. Nah, artinya apa? Para pelaku importir kuota apapun dia bisa belanjakan untuk memperoleh kuota itu. Berapa, at any cost, at any price, dia bisa spend money khusus untuk memperoleh kuota. Nah, itu zaman dulu. Sekarang jauh lebih canggih lagi, bukan lagi hanya berburu kuota impor, tetapi yang dia lakukan adalah mempengaruhi sejak awal para pengambil kebijakan itu. Itu dia. Jadi, mulai dari pemilihan presiden, mulai dari penunjukan, ya saya kira hampir semua lah mereka masuk. Nah, saya kira ke depan rejim kuota ini harus kita ngapain di kuota, misalnya bawang putih, ngapain di kuota? Kuota itu kan mengurangi masuknya barang-barang luar negeri ke dalam negeri,
mengendalikan barang-barang luar negeri masuk ke dalam negeri untuk apa? Untuk melindungi produsen di dalam negeri. Tentu. Untuk bawang putih kita nggak punya produksi lagi. 97% lebih bawang putih itu kita impor, hanya kurang lebih 3% yang dihasilkan di dalam negeri. Itu pun bawang putih untuk keperluan khusus, misalnya ya Prof Diding ya, kalau di Jawa itu kan ada yang disebut dengan bawang putih lanang itu yang untuk obat dan segala macam jamu dan lain-lain. Ini kan berbeda peruntukannya, bukan lagi untuk konsumsi. Terus ngapain di kuota hal-hal seperti itu? Kenapa nggak dibebaskan saja pemasukan bawang putih ke Indonesia itu? Dengan membuat kuota itu memberi peluang adanya persekongkolan antara segelintir pelaku usaha tadi dengan pengambil kebijakan, sehingga para pelaku usaha ini berusaha untuk mempengaruhi si pengambil kebijakan. Nah, itu yang disebut dengan oligarki. Nah, kok mungkin kalau zaman dulu tahun 50-an oligarkinya itu bukan pengusaha, tetapi oligarkinya ini kan para bangsawan. Para bangsawan yang karena struktur kita masih sangat feodal, sehingga para bangsawan ini berusaha untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan, dan ya saya kira itu juga oligarki, karena hanya segelintir orang yang berusaha untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di daerah maupun di pusat. Nah, sekarang dari bangsawan beralih ke para pelaku usaha. Terakhir Prof, yang saya ingin sampaikan, mungkin ke depan ini yang kita perlukan itu adalah market reform. Reformasi pasar. Dan saya kira ini sudah lama kita diskusikan ya Prof, waktu Pak Habibie kemarin, kemudian dengan Prof Jimli juga kita sudah gaungkan. Bahkan waktu saya jadi ketua KPPU Prof, itu ada MOU antara KPPU dengan ICMI. Waktu itu masih Pak Jimli. Tujuannya adalah bagaimana kita mendorong nih ekonomi pasar yang benar-benar berbasis Pancasila ya, ekonomi pasar Pancasila, istilahnya yang kita gaung. Ini meniru social market ekonomi yang dibangun di Jerman ya. Atau misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof Didin tadi, bagaimana mengaitkan antara yang besar dan yang kecil, karena ya saya kira yang besar ini harus tetap tumbuh, tapi yang kecil juga harus tumbuh. Caranya gimana? Caranya adalah harus ada interlink antara kelompok usaha besar dengan kelompok usaha kecil, sehingga mereka sama-sama bisa tumbuh, karena yang besar tidak mungkin kita kecilkan, yang kecil yang harus dibesarkan. Untuk membesarkan yang besar ini caranya apa, yang kecil ini caranya adalah bagaimana membangun keterkaitan antara yang besar dan yang kecil. Dan ini saya setuju tadi terjadi di Jepang. Jepang itu negara dengan undang-undang subkontrak yang sangat kuat, subkontrak law. Jadi benar-benar desain industri di Jepang itu didesain untuk membangun kemitraan antara yang besar dan yang kecil, sehingga jangan membayangkan misalnya Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, dan produk-produk otomotif Jepang yang lain itu diproduksi oleh hanya satu korporasi. Itu desain dan mesin bisa jadi dari Toyota atau Mitsubishi atau produsen yang lain, tetapi hampir semua spare part yang lain, mulai dari ban, pelek, dan segala macam aksesoris di mobil itu dimitrakan, disubkontrakan dengan pelaku-pelaku usaha skala menengah dan bahkan skala kecil, bukan hanya di Jepang, tetapi pelaku usaha menengah dan kecil di negara-negara lain seperti di ASEAN, di Indonesia, bahkan Thailand, bahkan di Taiwan, sehingga membentuk yang disebut sebagai intra-industry trade. Jadi perdagangan di dalam industri yang sama yang bersifat internasional. Itu akibat dari pola industri yang dibangun oleh teman-teman di Jepang dengan model subkontrak dan dilindungi dengan subkontrak law. Kenapa dibuat subkontrak law? Karena kadang-kadang yang besar itu ketika bermitra dengan yang kecil, dikirim barang, si usaha besarnya menyatakan, oh ini tidak sesuai spek, Anda terlambat, Anda tidak membawa dalam kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dibeli murah, dipakai juga. Nah, untuk melindungi proses seperti itu, salah satunya dibikinlah subkontrak law yang benar-benar
bisa melindungi hubungan antara usaha besar dan kecil. Karena dalam kontrak kemitraan isunya itu adalah abuse of bargaining position. Jadi yang besar itu punya bargaining yang kuat, yang kecil punya bargaining yang lemah. Kadang-kadang yang punya bargaining posisi yang kuat ini yang mengabuse yang lemah. Ya. Dan bahkan Prof, begitu canggihnya Jepang itu waktu saya ke sana waktu tahun 2017-2016, ada satu perusahaan besar bahkan di-abuse oleh yang kecil. Jadi yang kecil malah mendikte yang besar tuh di sana tuh. Artinya begitu desain industrinya ya. Karena misalnya yang paling sederhana nih, ada satu toko kue di Jepang itu namanya Takashimaya. Jadi toko ini mengandalkan pemasok-pemasok kecil yang ada di Tokyo. Kemudian ada, kalau nggak setuju yang kecil-kecilnya, dia bisa menghentikan pasokan ke toko ini, toko yang besar ini, sehingga yang besar ini nggak bisa jualan, dikomplain oleh customernya, disuruh bayar dan segala macam. Dan ini kan abuse dari justru yang kecil ke yang besar. Kenapa dia bisa abuse? Karena yang kecil punya bargaining position yang lebih kuat terhadap yang besar. Nah, ini begitu desain industri yang seperti itu di Jepang. Saya kira ke depan kita harus juga mendorong subkontrak law itu, Prof, sehingga apa yang digaungkan oleh ICMI 5 tahun yang lalu ini mungkin kita hidupkan kembali, Prof. Khususnya terkait dengan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan ekonomi pasar Pancasila, sama dengan social market ekonomi yang Jerman ya. Di Jerman. Dan saya kira ini kuliah Pak Habibie, Prof, di Istana Negara, di Istana Bogor waktu itu, dan saya kira hampir semua menteri, Pak Jokowi pun ikut mendengar. Nah, ini yang harus kita dorong ke depan sehingga ada perubahan sistem. Nah, dengan seperti ini, saya kira isu oligarki ini akan menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Saya kira itu, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 pemateri ini hampir senada ya semuanya. Bisa rekomendasi yang berbeda-beda, tapi itu saling menguatkan, saya kira. Tidak ada perbedaan yang menonjol di antara 3 narasumber kita pada hari ini. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:37, di mana ada tambahan setengah jam dari target kita semula sampai jam 10. Namun demikian, saya kira karena ini sangat monumental diskusi kita, sehingga saya kira penambahan itu tidak menjadi apa-apa dibanding hasil yang kita akan peroleh bersama. Bapak sekalian, izinkan saya untuk sedikit ya, meskipun tidak seluruhnya saya bisa cover dari pembicara ini, tapi yang terpenting tadi pertama semua pembicara hampir sepakat dan sudah sepakat bahwa oligarki itu buruk dan tidak cocok di Indonesia. Bahwa oligarki itu sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, dan semua negara bahkan ternyata Prof. Dudin sudah mengatakan bahwa tidak semua negara itu bersandar pada oligarki, sudah ditunjukkan di beberapa negara maju. Kenapa sampai demikian, Bapak? Sehingga ada rekomendasi yang dilahirkan oleh Prof. Dudin itu di political reform dan economic reform itu. Namun demikian, saya menggarisbawahi tadi bahwa kenapa oligarki itu dikatakan buruk, karena oligarki mendikte politik. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan harus berjuang untuk memperbaiki. Melalui ciptakan ekosistem politik yang bagus itu yang bermoral, dengan jalan memperbaiki struktur politik yang ada. Pengusaha, pemilik modal tidak ditinggalkan, tapi diajak kerjasama untuk kepentingan bangsa melalui sistem dan struktur politik dan ekosistem yang baik dan bermoral. Diperlukan revisi undang-undang yang tidak memberi kesempatan kepada oligarki untuk tumbuh subur di Indonesia. Bangsa ini harus bersyukur Father sudah meletakkan dasar-dasar aturan menuju kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia. Yang terpenting adalah bagaimana
penerus bangsa ini mewujudkan harapan daripada Panding Padat itu melalui implementasi daripada undang-undang yang telah mereka letakkan di awal. Kemudian oligarki ini harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Kalau kita katakan mereka di jalan yang keliru, maka harus dibawa ke jalan yang benar melalui ekosistem politik. Ya. Harus hadir pemimpin yang kuat, strong dalam membangun dan menegakkan ekosistem yang baru yang berpihak kepada tujuan negara Republik Indonesia. Pembangunan tidak boleh sentralistik, harus desentralisasi. Bangsa kedaulatan daerah dengan dukungan dari bangun kedaulatan daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat. Dari Prof. Masud. Kemudian Pak Dr. Sarkali menekankan inovasi yang menjadi sangat penting dalam pembangunan Indonesia ini. Peraturan harus ditegakkan dan berikan hukuman bagi pelanggar sebagai efek jerah ya. Dalam hal etika, dalam penegakan etika bisnis pun juga harus dipegang kuat. Oligarki subur di Indonesia karena regulasi kuota impor, sehingga ini harus juga dibuatkan aturannya, karena justru karena kuota impor ini menyebabkan oligarki itu berebut untuk masuk ke Indonesia dan sehingga mereka tumbuh subur. Bahkan tidak sekedar menguasai kuota impor, tapi mereka juga mampu mempengaruhi kebijakan impor. Kemudian market reform menuju ekonomi pasar, dan kemudian membangun hubungan saling menumbuhkan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Ada sinergi antara keduanya untuk sama-sama tumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Tentu masih ada yang lain, tapi akan dibawa juga ke sebuah pertemuan di dalam merumuskan diskusi kita malam ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, peserta kita di Jalan Tutup ini 57 dari 80, jadi sudah banyak yang izin untuk keluar dari ruangan ini. Saya akhiri untuk sesi saya sebagai amanah untuk memimpin diskusi kita ke Pak Adi Suryadi Chula. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi sempat singgung saat ini saya tadi bilang perwakilan UT di Makassar. Nah, istilahnya kalau di struktur organisasi UT itu namanya direktur. Universitas Terbuka Makassar meliputi seluruh Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Sebelumnya tidak lebih 1 juta Pak. Ya, selamat. Pak Yusran bisa kontak-kontak lah. Ya. Saya kembalikan ke protokol Pak Ikram Rifki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Abdul Rahman Rahim sudah memimpin diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita tutup agenda seminar seri kedua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, mungkin ada closing statement sekaligus menutup kegiatan ini dari Prof. Aris Munandar selaku Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat dengan hormat dipersilakan. Terima kasih. Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sampai di penghujung acara dan saya mengikuti juga dari awal sampai sekarang dan rasanya tidak ingin juga beranjak pergi, dan luar biasa sekali kajian ini, dan saya juga memiliki pikiran yang sama dengan para narasumber, dan saya kira kita semua bahwa oligarki itu sudah harus ada satu ikhtiar untuk melakukan perubahan-perubahan, dan saya kira ini titipan yang sangat baik untuk calon pemimpin Indonesia ke depan. Yang kedua tentu tadi dicerita tentang bagaimana kedaulatan ekonomi yang berbasis daerah. ini juga sesuatu yang penting, resource kita ya, daerah juga ini perlu dihidupkan dari tidur nyenyak karena terlalu banyak mendapat subsidi dari pusat. Iya, iya.
tidak ada kurang sense of crisis sehingga potensi daerahnya itu bahkan dengan gampang itu diambil oleh orang luar. itu saya kira itu saya kira penting juga. Nah, kemudian Pak Sarkawi juga tentang riset ya. Wah, ini kalau dikaitkan dengan kebangkitan daerah nggak ada sama sekali, tidak ada koneksinya. Anggaran riset daerah apalagi tuh nggak ada, Pak. Nyaris ya 0,00 sekian persen. Jadi bagaimana juga bisa daerah berkembang, bertumbuh. Bahwa yang justru lebih bergeliat sekarang itu desa, Pak. Dengan dana desa yang dimiliki, mereka mampu mendorong, memanfaatkan resource sumber daya mereka untuk kebutuhan pembangunan. Dan itu kita patut syukuri untuk ke depan mungkin itu. Ya, kalau tidak bisa daerah, provinsi, kabupaten, desa saja yang kita urus. Pemberdayaan itu dari desa, dan ya mungkin dana desa itu perlu ditambah memang untuk ke depannya itu. Nah, inilah saya kira, tapi ini poin kasar. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Rahman Rahim. Sekali lagi juga terima kasih Prof. Para narasumber kita, Prof. Marzuki, Prof. Didin, dan Pak Sarkawi. Saya juga ingat itu MOU-nya dulu waktu dengan Pak Jimli di satu gedung di Jakarta itu saya hadir juga. Betul. Ya, dan dulu waktu itu kita mengatakan ya ekonomi Pancasila ya. Ya, ada namanya ekonomi pasar Pancasila. Ekonomi pasar Pancasila. Seminggu kemudian ada tulisan saya di Kompas tentang ekonomi pasar Pancasila. Nanti saya kirim juga. Oh ya, yes. Wah, ini ya perlu lagi dicoba diangkat lagi ini untuk menjadi saran kita kepada kita ke depan. Mudah-mudahan dengan ini bisa membangun juga suatu kesadaran yang positif untuk ke depan. Dan tampaknya ini makan menarik lagi, rasanya tidak cukup satu sesi, kita perlu lanjut lagi. Tapi pada aspek-aspek yang mungkin lebih lagi yang lain untuk ke depan. Tapi ini diskusi ini sungguh sangat menarik. Terima kasih juga kepada Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla yang sudah memimpin, mengarahkan bahkan pada 2 seri diskusi, dan kita menunggu pada seri-seri berikut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir juga untuk mitra kita, Kahmi Makassar, terima kasih, Forum Dosen Indonesia, dan tidak kalah tadi HMI Sulselbar ya. Alhamdulillah sudah ikut juga mendorong kita, dan Tribun Timur, media partner kita, terima kasih. Dengan kerjasama ini tentu saja harapannya makin banyak orang membaca, meliput kegelisahan yang terjadi di ruang Zoom ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pemilihan seri berikutnya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Didin. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa, Izin. Prof. Ya, baik. Sampai jumpa. Ya, Assalamualaikum. Salam, Prof. Salam. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Prof. Didin Damanhuri selaku narasumber pada acara pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk kemudian bisa berbagi pada kita semua terkait ekonomi politik pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah ada Ketua ICMI Sulawesi Selatan, ada Prof. Aris Munandar. Yang kami hormati ada Pak Prof. Abdul Rahman Rahim selaku moderator nantinya pada yang akan memimpin kegiatan ini. Kemudian ada Ketua Divisi Pemerintahan dan Politik ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Adi Suryadi Chulla. Pada kesempatan ini ada Prof. Marzuki juga, sudah ada pemateri. Sudah hadir ya? Nah, sudah hadir ya. Ya, lama tuh Pak Marzuki. Ya. Salam. Prof. juga terima kasih banyak Prof sudah berkesempatan untuk menjadi narasumber Prof untuk kegiatan
Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan. Kita lagi menunggu juga pemateri Pak Bapak Dr. Sarkawi Rauf yang belum sempat datang, mungkin sebentar lagi gabung pada acara malam hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih berkesempatan dan diberi kesehatan untuk kemudian hadir pada kegiatan malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin pertama-tama kita awali dengan acara pembukaan pada diskusi seri 2 ICMI, Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, dan insya Allah ini akan berlanjut lagi minggu depan yang akan membahas terkait budaya, dan untuk malam hari ini kita mengangkat topik pemilu kedaulatan ekonomi dan dominasi oligarki. Sebelum kita masuk pada sesi diskusinya, mungkin kita mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Majelis Wilayah ICMI Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar. Dengannya waktu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber kita. Pertama Profesor Didin Damanhuri. Beliau sudah sangat familiar dengan teman-teman karena seringkali menjadi narasumber. Narasumber kedua Profesor Marsuki Dea, sahabat kita ini nggak tahu sekarang di mana sudah, tapi bisa dikejar oleh Pak Adi, bisa menjadi narasumber. Dan alhamdulillah bisa bersama-sama. Ya, narasumber kita juga Pak Sarkawi, Dr. Sarkawi mungkin masih